Unhas TV kini hadir di channel TV Anda.
Saksikan program-program edukatif dan inspiratif yang mencerminkan semangat keilmuan dan memperkaya wawasan. Dipersembahkan langsung dari jantung ilmu pengetahuan Universitashasanuddin. Unhas TV, menavigasi dunia. Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. Tiga, dua, satu. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Ririn Karina dan baru ganti pengarang Petarani Universitashasanuddin. Unhas Pika. Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat-hangat ini diperbincangkan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area jam 4. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Planners. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog. Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai Dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan rak. Live streaming acara. Podcast. Oh ya, Bagaimana? sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan.
Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out.
balik gunungan sampah yang menumpuk setiap hari, ada bahaya tak kasat mata yang mengancam. Sampah yang menumpuk di TPA bukan hanya menghasilkan asap beracun ketika dibakar, tapi perlahan merembes, masuk ke tanah, meracuni air, dan pada akhirnya kembali ke tubuh kita. Apakah kita masih menutup mata ketika air yang kita gunakan sehari-hari perlahan tercemar oleh sampah kita sendiri? Kita bahas khusus dalam Spotlight, menyorot realita. Air bersih adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Kebutuhan dasar yang tidak tergantikan dalam kehidupan manusia, baik untuk konsumsi, kebersihan, maupun aktivitas ekonomi. Dengan kawasan TPA mengalami peningkatan pembangunan permukiman, kawasan di sekitar tempat pembuangan akhir Antang kini semakin padat. Pertumbuhan permukiman tersebut secara langsung mendorong meningkatnya kebutuhan dan konsumsi air bersih. Namun, di sisi lain, bahaya pencemaran air akibat rembesan lindi dari tempat pembuangan akhir juga mengancam, menimbulkan resiko serius terhadap kualitas air tanah yang menjadi sumber utama bagi masyarakat sekitar. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi air di sekitar tempat tinggal tak sehari-hari? Ya baik, bersih, jernih ya. Nggak berpengaruh dari TPA. Oh, kita pakai juga sehari-hari. Iya, kecuali air minum galon. Kalau saya di tempat tinggal saya, tadinya saya pakai air sumur. Cuman karena banyak tetangga tinggal, ibu saya tidak suka karena takutnya nanti pencemaran toh. Ya namanya kita tinggal, kalau air di air sumur dipakai baru kita minum, baru banyak orang buang air besar campur dengan air got begitu. Jadi mama usulkan ambil air pam. Jadi sekarang saya pakai air pam di rumah. Alhamdulillah, tidak pernah ada terpengaruh dari mana air. Bagus kisah airku sekarang. Aman, jadi kita pakai juga sehari-hari. Pakai. Seringkali kan kita secara visual saja ya melihat bahwa wah ini tidak apa-apa misalnya gitu kan. Oh tidak bau misalnya. Oleh karena mungkin musim hujan datang, hujannya kemudian cukup deras, kemudian dia bercampur dengan air rindinya, sehingga baunya mungkin bisa tereduksi. Tapi justru itu yang berbahaya. Kenapa? Karena air rindi yang ada di kolam rindi sekarang yang ada di TPA Tamangapa, itu kan kemudian bisa meluap tanpa ada melalui proses pengolahan. Nah kalau meluap, nah ini kan satu persoalan baru lagi nih. Nah, satu hal yang harus kita ketahui sifat lindi itu, apabila dia sudah apalagi mengkontaminasi air yang ada, itu kadang kita bisa melihat secara fisik. Ya mungkin fisik tidak masalah, kita mungkin mencium karena sudah volumenya sudah tidak banyak ya, karena bercampur dengan air. Tetapi efeknya tetap ada. Nah, ini kan bahaya kalau misalnya kita dikonsumsi sama hewan, ya. Kemudian hewannya juga kita konsumsi. Kota Makassar, khususnya Antang, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran air. TPA ini memiliki luas sekitar 14,3 hektar, kemudian bertambah menjadi 16,8 hektar pada tahun 2015 akibat bertambahnya volume sampah Kota Makassar. Saat ini, sekitar 70% lahan sudah digunakan, dengan volume sampah masuk mencapai lebih dari 800 hingga 900 ton per hari, meningkat dari rata-rata 517,70 ton per hari pada 2019. Timbulan sampah terbesar berasal dari 5 kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalate, Manggala, Rapocini, dan Talo. Volume timbulan sampah harian Kota Makassar menurut SIPSN tahun 2023 mencapai 1032,08 ton, meningkat pada 2024 menjadi 1061,56 ton per hari, dengan kenaikan sekitar 2,86%. Hingga saat ini, TPA Antang masih menggunakan metode open dumping, yaitu membuang dan menimbun sampah tanpa pengolahan yang memadai. Pada tahun 2016, sebenarnya sempat diterapkan sistem kontrol landfill. Namun karena keterbatasan material dan biaya, operasionalnya kembali lagi menggunakan metode open dumping. Pengolahan sampah kita ya di Indonesia
itu ya boleh dikata masih didominasi konsep kumpul angkut buang. Jadi ya sederhananya aja, sampah yang ada di depan rumah kita, yaitu juga yang ada di TPA. Bukan di kandungan komposisi sampahnya, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan sampah itu ya. Artinya kita ini dalam pengertian ya masyarakat, ya pemerintah ya. Nah kalau kita kita ambil kasus misalnya di sekarang ini ya di TPA Tamangapa, karena memang kita itu masih sangat rendah ya, masih sangat rendah dalam upaya untuk mengolah sampah itu. Karena tidak terolah sehingga ya potensi akan terjadinya pencemaran itu akan sangat besar. Ya apalagi kalau kita bicara kandungan organik ya, kandungan organik yang tinggi itu ya bikin macam-macam. Yang bikin bau kan sebenarnya itu ada sampah organik itu tadi, sisa nasi, sisa makanan, sisa hasil proses apalagi aktivitas di dapur ya, rumah tangga. Karena kalau persentase sampah rumah tangga itu bisa mencapai 70% dari total sampah yang ada dalam sebuah kawasan atau sebuah kota. Untuk saat ini memang kita mengakui sebagian besar sampah yang terkelola atau sampah yang kita kumpul itu sebagian besar kita langsung buang ke TPA Antang. Dan memang kondisi saat ini boleh dibilang Makassar itu sangat darurat sampah. Total mungkin kalau kita bicara masalah data, total sampah atau timbulan sampah yang ada setiap hari itu di angka 800 sampai dengan 900 ton setiap harinya. Kita bayangkan betapa banyak sampah yang ada di kota Makassar ini. Dan kondisinya memang ya sekarang kita melakukan banyak sekali perbaikan. Dari yang namanya sumber sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian kita sementara juga membentuk banyak sekali masyarakat, sudah membentuk banyak sekali regulasi. Insya Allah mungkin dalam ke depan kita akan membentuk banyak sekali pengolahan sampah yang sifatnya komunal atau secara komunitas. Metode ini menyebabkan pencemaran lingkungan serius, termasuk pembentukan cairan lindi yang meresap ke tanah dan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar. Volume air limbah, dalam hal ini lindi, pada tahun 2022 tercatat sebesar 93.000 meter kubik, yang memungkinkan air sumur di wilayah tersebut bisa saja tercemar. Kalau saya pakai minum itu biasanya air pump. Yang pakai air sumur itu cuma mencuci air sayur, mencuci pakaian, sama siram-siram tanaman begitu. Lindi itu kan sebenarnya proses dari dekomposisi ya, jadi penguraian sampah organik. Nah, dengan 60-70% sampah organik yang dibuang ke TPA, itu berarti potensinya kan sangat besar. Belum lagi saya bilang tadi sampah yang B3 ya, masih sebagian sampah B3 yang dari rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya kayak praktek dokter, ya kan. Belum lagi kita bilang seperti misalnya salon ya, hasil apalagi misalnya kalau scaling apa dan sebagainya itu kan bukan dibuang ke tempat yang sesuai sebenarnya, tapi ikut di sampah domestik. Nah ini kalau misalnya masuk ke TPA kemudian bercampur dengan kandungan organik yang tinggi, tentunya lindi yang dihasilkan juga akan berpotensi untuk mengandung limbah yang berbahaya. Nah, apalagi yang kemudian jadi permasalahan juga buat kita apalagi di TPA di Antang, karena ada seharusnya TPA itu dilengkapi dengan namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah ya. Limbah di sini ya lindinya. Itu yang harusnya masuk dikelola di IPAL. Kemudian setelah diolah sedemikian rupa, kandungan ya saya sederhanakan kandungan berbahayanya itu sudah hilang, itu kemudian bisa dibuang ke badan air, dibuang ke sungai, dibuang ke danau apa dan sebagainya yang ada di belakang TPA. Seharusnya begitu. Masalahnya lagi, IPAL yang ada di Tamangapa itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga wajar saja, artinya apalagi
baik itu secara langsung maupun tidak langsung, itu potensi pencemarannya akan tinggi. Yang paling sederhana kan ya, apalagi bau ya yang ditimbulkan. Artinya sampah yang tidak terolah dengan baik ini akan menimbulkan efek macam-macam. Ya, begitu kan. Data tahun 2024 menunjukkan sampah organik menjadi penyumbang terbesar di TPA dengan volume mencapai 2.741 meter kubik. Sampah inilah yang paling banyak menghasilkan cairan lindi karena sifatnya mudah terurai dan mengandung banyak air. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Sampah plastik lebih dari 670 meter kubik, kertas dan karton hampir 300 meter kubik, serta jenis lainnya seperti logam, kaca, kayu, hingga ban bekas turut memperburuk kualitas lindi. Melihat komposisi sampah yang ada, jelas lindi bukan sekadar masalah cairan buangan biasa, tetapi campuran beracun dari berbagai jenis sampah. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa meluas, mulai dari pencemaran lahan pertanian, tercemarnya air sumur warga, hingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Memang ya, saya baru mungkin hampir 2-3 bulan di Dinas Lingkungan Hidup. Banyak sekali permasalahan yang kita harus urai satu persatu. Insya Allah kita akan lakukan perbaikan baik di kolam lindi, kemudian treatment terhadap air yang kita coba olah, kemudian sampah yang sudah menggudung di TPA, itu juga akan coba kita olah kembali. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan segera. Masalah air mungkin khususnya yang di TPA, kita sekarang mencoba memperbaiki kolam lindi yang ada di TPA sana. Insya Allah kita juga punya teknologi yang namanya ekoenzim dan kita juga menggunakan bakteri yang namanya ekotru. Kita akan coba kombinasi. Harapanku saya maunya kesan bagaimana baiknya tuh supaya bagus ke depan buat anak-anak yang maksudnya anak yang kelas begitu kelas 1 menuju untuk kedewasaan begitu, supaya pemerintah lagi bagaimana di selanjutnya untuk meningkatkan supaya TPA bagaimana anunya supaya air tidak tercemar untuk itu buat kita konsumsi. Iya, untuk anak-anak takutnya kan sekarang banyak penyakit itu. Jangan tutup mata pada polusi air dan sanitasi yang akan menjadi masalah besar nantinya. Dampaknya nyata, mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Solusi hanya bisa terwujud dengan pendekatan yang menyeluruh, inovasi teknologi, dan keterlibatan kita semua. Insya Allah mungkin dari beberapa bulan terakhir kami bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, kami sudah menyusun banyak sekali regulasi yang bisa mendukung, kemudian yang bisa kita melakukan pemetaan. Karena memang masalah sampah ini banyak sekali kompleksitasnya. Banyak yang kita harus benahi, banyak yang harus kami coba buatkan regulasi, banyak yang harus kita lakukan pemetaan. Jadi memang tidak gampang, tetapi kalau kita bersama-sama, entah itu dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari DPR, dari mungkin teman-teman penggiat, ataupun juga dari akademisi, saya rasa pemerintah Kota Makassar dalam ini sangat mudah kita bisa mereduksi atau mengurangi timbulan sampah di Kota Makassar. Alhamdulillah sekarang berkat arahan terbaru dan itu juga menjadi, insya Allah akan menjadi legacy dari pemerintahan Bapak Prabowo dan insya Allah juga itu menjadi legacy dari pemerintahan saat ini. Kita berharap nanti ke depan 5 tahun yang akan datang 2029 Makassar itu sudah bebas sampah atau zero waste dan ini memang lumayan waktunya cukup terbatas. Harapannya nanti ke depan 5 tahun yang akan datang itu kita sudah bisa 0% lagi sampah yang kita buang ke TPA dan kita sudah menuju ke sanitary landfill, seperti begitu. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan.
Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Kami ucapkan selamat datang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto PhD beserta rombongan, dan penerima Nobel 2022 di bidang kimia, Profesor Morten Melbel di Universitas Hasanuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of us, Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. Our warmest greetings to beloved students from various high schools in Makassar. Today, in celebration with the International Peace Foundation and the Bridge Program, Hasanuddin University is honored to host the Nobel Laureate Lecture featuring Professor Morten P. Meldal, the 2022 Nobel Prize Laureate in Chemistry. Our theme today, Chemistry for a Sustainable World, Everything is Chemistry and How That Influences Our Choices, invites us to look at the world through a different lens, one that connects the precision of science with the responsibility of our daily decisions. Joining with us today, inspiring figures in the field of science and education, Professor Morten P. Meldal, our keynote speaker, the 2022 Nobel Laureate for Chemistry, Professor Brian Yuliarto, ST PhD, Minister of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia, and Professor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, Rector of Hasanuddin University. My name is Arunisa and I am delighted to guide you through today's prestigious event. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, may I invite you all to stand please to sing the national anthem Indonesia Raya. Menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Please be seated. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, before we proceed to our next agenda, let us watch another special performance by Unhas Student Choir. Please enjoy paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Hasanuddin University shapes ideas into impact and leads with innovation. As the pride of Eastern Indonesia, we believe in world-class education, groundbreaking research, and meaningful community service that connect local wisdom to global progress. Today, Unhas has grown into 18 faculties and a postgraduate school with more than 200 study programs and campuses that extend across South Sulawesi and beyond. Supported by more than 3,100 lecturers, including 472 professors, the highest number in Indonesia, Unhas continues to strengthen its role as a hub of knowledge and innovation. Founded in 1956, Unhas was built on the vision to be a center of excellence in science, technology, arts, and culture, inspired by Indonesia's maritime character. Vision, we continue our mission to create innovative learning, impactful research, and community service that benefits the nation and the world. Beyond academics, Hasanuddin University offers at least 40 student activity units spanning sports, arts, science, and other specialized fields. Through these platforms, Unhas students have showcased their talents and earned countless achievements, both individually and collectively, at local, national, and international stages. To enhance the learning experience, Unhas also provides world-class facilities supported by advanced technology. These include the Unhas Library, Unhas Hospital, Dental Hospital, an Education and Animal Hospital, a marine station, Science Technopark and Industry, Breeding Center, Rose House and Animal Center, along with the Unhas Hotel and Convention. Unhas has launched the Green Campus concept, preserving white green spaces and serving as the city's forest, an important contribution in reducing global warming. This commitment has been recognized globally with achievements such as the UI Green Metric World University ranking and the title of the most innovative university in Asia, ranked 14 nationally and 109 worldwide in 2022. Innovation drives us forward. Unhas has launched new breakthrough as the next steps on the journey to becoming an agile and adaptable university, continuing to deliver solutions to global impact. With world-class facilities, a commitment to sustainability and partnerships with more than 450 institutions worldwide, Hasanuddin University stands as a modern, autonomous, and globally connected university. At Hasanuddin University, every achievement is built together through the dedication of our academic community. With a deep contribution to education and humanity, we continue to embrace innovation and grow through science and technology. From serving our local community to contributing to global progress, we move forward into courage and purpose. Hasanuddin University, stronger together. This is Hasanuddin University,
where knowledge meets innovation, where future leaders are nurtured, and where collaboration builds a brighter tomorrow. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, we shall begin our first agenda, welcoming remarks by Rector of Hasanuddin University. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Jamaluddin Jompang. Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Your Excellency, Ministry of Higher Education, Science and Technology, Prof. Brian Yuliarto, thanks a lot for still being able to attend this event. Although I know that you have to take very late flight. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Menteri dan Ibu yang sebenarnya hampir tidak datang gara-gara pertemuan dengan Bapak Presiden. Terpaksa beliau harus naik pesawat jam 2 subuh. Ini luar biasa komitmen beliau untuk hadir. Thank you so much. Esteemed, distinguished, prominent Nobel laureate in chemistry in 2022, Prof. Morten Meldal from University of Copenhagen, Denmark, and also Miss Medal, Dr. Federica Maria Hilaire. I hope I pronounce your name well. Thanks so much for making your visit. This is a very long journey, I know, but I hope you enjoy your visit to Makassar. Prof. Brian, Pak Menteri, this is actually Prof. Medal's first visit to Indonesia, and he came to the right place, to Makassar. You are in the center Indonesia. Also, leaders and members of Board of Trustee, Ketua MWA, also Senate Academic, all professors, from Hasanuddin University, and also distinguished rectors, many of rectors here coming, also leaders from many universities across Indonesia, esteemed researchers, scientists, and also honorary guest, Prof. Ahmad Loka. Terima kasih Prof sudah datang. Tepuk tangan dulu Prof. Ahmad Loka, ini adalah mantan rektor UTB. Prof. Edi, terima kasih sudah datang. And also our beloved students, both university students from many university. Pak Menteri, ini bukan hanya dari Unhas tapi juga beberapa universitas. And also we have a young friends from senior high school. Tepuk tangan buat anak-anak kita, 10 best students from each high school from Makassar. Ladies and gentlemen, it is indeed a great honor and profound pleasure for me on behalf of the academic community of Hasanuddin University to welcome you all to this very special occasion. Today, we are really privileged to host a lecture by a truly outstanding scientist, a Nobel laureate in chemistry 2022, Professor Morten Meldal. Please again give a round of applause for very nice visit. We are also deeply grateful to the presence of Your Excellency, the Minister of Higher Education, Science and Technology, whose commitment to advancing science, research and innovation continue to shape the future of our nation. Your presence today signifies the strong support from the government of Indonesia for scientific excellence in global academic cooperation. Actually, Prof. Brian is not only a minister but also one of the top Indonesian or international scientists. Tepuk tangan buat Pak Menteri kita, bukan hanya menteri tapi juga ilmuwan. His age index actually much higher than the average of all rectors here or other scientists here. So indeed, he is a prominent scientist from Indonesia. We also honor, of course, to the attendance of all higher education leaders from universities across Indonesia, and also will be shared through Unhas TV later on. Fellow researchers, educators, students, and especially our high school students. You are the future scientists, innovators, and leaders of this country. Your presence reflects the shared belief that science is not only for laboratory and journals, but also for society, and at large, this is for all Indonesian. Anak-anakku sekalian dari sekolah SMA, kami semua menitip masa depan Indonesia di tangan kalian, dan tanpa penguasaan iptek
Indonesia pasti ketinggalan dan tidak mampu berkompetisi. Kita harus menjadi negara kuat. Kalau kita tidak memiliki ilmuwan yang kuat, maka kita akan menjadi negara lemah. Oleh karena itu, kalian harus bercita-cita, Pak Menteri ya, minimal bercita-cita nanti menjadi Nobel laureate, peraih Nobel. Nanti dilihat bagaimana presentasi Nobel laureate. Ini yang anak SMA yang mana nih ya? Nggak jelas mana SMA, mana mahasiswa ini. Boleh angkat tangannya anak SMA. Oh, kumpul di sana Pak Menteri. Sebelah kiri sana anak-anak kita yang dari SMA di Makassar. Tepuk tangan buat anak-anak SMA. Ya, ya. Kayaknya ada anak saya juga di situ kalau saya nggak salah ini. Saya belum cek. Ladies and gentlemen, today's lecture carries a powerful and timely theme, chemistry for sustainable world. Prof. Ameldal, I don't know, everything is chemistry. Yeah, I think that's the kind of the scientists from chemistry always say. Everything is chemistry, but the topic also involve how they influence our choices. These terms remind us that chemistry is not an abstract discipline confined to a textbook or research facility. Chemistry is a present in the air we breathe, water we drink, the food that we consume, the materials, all of the materials here we see that we design, and also technology that we rely upon. Every choice we make, of course, we were really related to chemistry. So how we produce energy, how we manage waste, how we develop medicine, and how we protect our environment is one way or another is chemical choices. Actually, I remember one day when I was in still high school, seperti anak-anakku sekalian, waktu saya SMA, someone told me that falling in love also indeed a chemical process. I'm not sure if this is true, but he said yes. Fall in love driven by neurotransmitters like dopamine, norepinephrine, and oxytocin, something like that. This chemical create intense feeling of attraction and euphoria, often lowering serotonin levels, which can lead to obsession, anxiety, and so on. So from that time, I really in love with chemistry. Although I become marine scientist, but I still really admire chemistry. Professor Moulton Medal's groundbreaking work, particularly in the developing of what we call click chemistry, has transformed the way scientists think about efficiency, precision, and sustainability in chemical reaction. His contributions demonstrate how fundamental science can lead to a particular solution with profound impacts on medicine, material science, and sustainable technology. For our students and young learners, today's lecture is more than an academic event. It is an invitation to be curious, to think critically, and to understand that science carries responsibility. This choice you will make in the future as a future scientist, policymakers, educators, or informed citizens will influence the sustainability of our world, including our country. For our researchers and academic leaders, this gathering here as a reminder the importance of collaboration across disciplines, institutions, and also nations. Global challenges such as climate change, environmental degradation, and health crisis cannot be solved in isolation. They require science which is open, ethical, and also guided by vision of the common good. Ladies and gentlemen, let us take this opportunity not only to learn from Nobel laureate, but also to reflect our own shared responsibility to ensure that chemistry, science as a whole, serve humanity and the planet in sustainable and responsible and equitable way. Professor Medal, it is a great honor again to have you with us today. We look forward to your insight, your inspiration, and also your wisdom. Mr. Minister, we also ask your advice and guidance and insight for us to move forward in improving our scientific culture of excellence, especially to eastern part of Indonesia, because many of the participants here mostly from eastern part of Indonesia. We need a better networks, collaboration among Indonesian scientists, but also with prominent world scientists like Prof. Meldal. Di sore ini Pak Menteri, nanti kita ada diskusi mendalam dengan para ilmuwan dari universitas lain, boleh juga ikut. Mohon perkenan Pak Menteri nanti juga memberikan arahan. Lastly, I would like to appreciate and thanks everyone, especially for organizing committee, also to the Minister of Higher Education and Science Technology, and also sponsor from International Peace Foundation, and of course for all participants for making this event successful. Thank you all. Enjoy the lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good. Thank you very much, Professor Jamaluddin Jompa, for your warm welcome to all audience who are attending today's lecture in Baruga Adi Pagerang, Petaradi. Ladies and gentlemen, now we will hear opening remarks by the Minister of Higher Education, Science and Technology of the Republic Indonesia. We cordially invite His Excellency Professor Brian Yuliarto, PhD, to deliver his speech on the podium and officially open today's lecture. Please give a round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and greetings to us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Distinguished guests, respected colleagues, ladies and gentlemen, and dear students. First of all, allow me to express our gratitude to Almighty God for granting us the opportunity to gather today at Universitashasanuddin. I would like to extend my warmest greetings, yang saya hormati, of course, Mr. Professor Martin Meldal, a Nobel laureate for chemistry, head of the Center for Evolutionary Chemical Biology, University of Copenhagen, Denmark, and Madam, of course, and then Rektor Universitashasanuddin, Bapak Profesor Jamaluddin Jompa, terima kasih, pimpinan Universitashasanuddin, Ketua MWA, serta tamu undangan lainnya, Ketua Senat. Today is, of course, a special occasion. It is great honor for Indonesia, especially for Unhas and the scientific community in the eastern of Indonesia, to welcome Professor Morten Meldal, Nobel Prize laureate in chemistry, whose groundbreaking contribution have advanced the field of chemistry sciences and enable innovations with real impact on medicine, materials, and biotechnology. Ladies and gentlemen, Indonesia is a nation with immense potential. We have rich biodiversity, growing research ecosystem, and the important one is a young population eager to learn and innovate. But to fully realize this potential, we must strengthen what I call the bridge between knowledge and impact, between laboratories and society, between fundamental discovery and real-world application. So that is why today's public lecture is more than an academic event. It is a strategic moment for inspiration, exchange, and collaboration. It reminds us that scientific excellence is built through curiosity and rigorous thinking, strong research culture and integrity, and also global collaboration. In this spirit, we hope this visit will open doors to deeper cooperation through joint research, co-supervision of students, visiting scholars program, and collaborative publications, especially in the areas where Indonesia has relevance and urgency, like in health field, environment, energy, and advanced materials. To our students and also for early career researchers, lecturers, let today be a reminder that world-class science is not reserved for a few countries. It is possible anywhere when there is commitment, mentorship, and a community that values excellence. Ask questions, be bold in your ideas, strengthen your fundamentals, build networks, and most importantly, use your knowledge to serve society. And of course, for Professor Meldal, on behalf of the government of Indonesia, I thank you for your presence, your generosity in sharing knowledge, and your contribution to inspiring the next generation of Indonesia scientists. We are truly honored to welcome you to Makassar and to the University of Hasanuddin.
I would like also to express appreciation to organizing committee and all partners who made this event possible. And ladies and gentlemen, with great respect, I hereby declare that public lecture by Nobel laureate Professor Morten Meldal officially open. Thank you very much. Thank you, Minister Brian. Please remain on stage, and we kindly invite Professor Morten and Professor Jamaluddin Jopa to come up to the stage as well and present a token of appreciation from Hasanuddin University. We have prepared Unhas specialty as a gift presented only to our valuable guest. First, we give from Hasanuddin University to Professor Morten. And our second token of appreciation goes to Ministry of Higher Education, Science and Technology. Please remain on stage as we will take a photo. Now we request Your Honor to come down from the stage, and we invite all the participants here to stand up for a collective group photo taken from the stage. Kami silakan kepada seluruh peserta untuk berdiri dan melakukan sesi foto bersama, dan kami mengundang rekan-rekan media untuk dapat mengambil foto dari atas panggung. Yeah, just a second. Okay, smile for the camera. Raise your hand. 1, 2, 3. Again, give your best smile. 1, 2, 3. Thank you very much. You may be seated. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ladies and gentlemen, our distinguished VIP guests are going to have a close discussion session. Our protocol team will now escort you from your seat, and we do appreciate your presence during this opening session. To our students and general participants, please remain in your seats as we're going to continue our agenda. Kepada seluruh peserta baik dari Unhas maupun umum juga siswa sekolah untuk tetap berada di tempat. A quick reminder to all participants that today we will have a dedicated session for questions and answers. We encourage you to pay attention and note down any thoughts and inquiries that arise during the lecture. Also, for those asking about participation, do remember that certificates will be available after we finish today's session. Kami ingatkan kepada seluruh peserta bahwa setelah presentasi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan menyimak materi dengan seksama dan siapkan pertanyaan terbaik Anda. Sertifikat peserta akan diberikan setelah seluruh rangkaian acara selesai. Ladies and gentlemen, we shall move to the main agenda of our event today. For the students here today, this is such a special chance and worth bragging about, as you will hear from someone who has reached the very top of the scientific world. Adik-adik SMA, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk menyaksikan dan mendengarkan secara langsung kuliah umum oleh ilmuwan penerima penghargaan paling bergengsi di bidang ilmu pengetahuan, yaitu Nobel Prize. Our guest of honor today is Professor Morten Meldal.
head of the Center for Evolutionary Biology in University of Copenhagen, Denmark, who was awarded the world's highest scientific honor, the 2022 Nobel Prize in Chemistry for his discovery of the click chemistry reaction. To guide us through today's lecture and the following discussion, I am pleased to invite our moderator, Hasnawati Saleh, PhD. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency, distinguished guests, esteemed colleagues, students, ladies and gentlemen. Professor Morten P. Meldal was born in Copenhagen and earned his PhD from the Technical University of Denmark in 1986. He is a Danish professor of chemistry at the University of Copenhagen. He is the head of Center of Evolutionary Chemical Biology. He has also served the deputy head of Department for Education at the University of Copenhagen Chemistry Department. Professor Meldal is a prolific scientist. He has published more than 300 publications and holds 21 patents. Wow. He also has numerous international and national recognitions and large research awards. He founded the Society of Combinatorial Sciences, which is he also president. Professor Meldal is not only a prolific scientist, but also an entrepreneur. He has founded 3 startup companies. Ladies and gentlemen, in the world of synthetic chemistry, we are often taught that complexity is the hallmark of progress. We are taught that building the molecules of life, for example, medicines, materials, and catalysts, require immense energy, intricate steps, and often a high degree of unpredictability. But our guest of honor today, Professor Morten Meldal, looked at that complexity and saw a different path. He asked, what if chemistry could be as reliable and modular as snap-fit connection? While working at the Carlsberg Laboratory and the University of Copenhagen, he pioneered the copper catalyzed azide alkyne cycloaddition, a reaction so precise and efficient that it became the gold standard for what we know now as click chemistry, a method to efficiently connect molecular building blocks for applications in drug discovery and material science. This discovery was not just a new laboratory technique, it was a new philosophy of science. It allowed us to map DNA, track disease within living cells, and develop targeted cancer therapies with surgical precision. He has bridged the gap between complex organic synthesis and functional real-world applications. His discovery has impacted science and society. Professor Meldal's work moved chemistry away from the struggle of how to build a molecule and toward the goal of what that molecule can do. In 2022, the Royal Swedish Academy of Sciences awarded the Nobel Prize in Chemistry for a revolution that simplified the way we build our world. At the heart of that revolution was our distinguished speaker today, Professor Morten Meldal. Professor, it is such an honor to host you today. You have fundamentally rewritten the rules of chemical toolkit, and today we will hear his lecture, Chemistry for Sustainable World. Everything is chemistry and how that influences our choices. Please join me to welcome distinguished Professor Morten Meldal, Nobel Laureate in Chemistry 2022. Can anyone hear me on this one? Is it on? Okay. I'll take this one off.
First of all, hello, Indonesia. And thank you very much for a very nice introduction to both your Minister of Science, Technology and Higher Education and also to Rector of the university here. I am very pleased to be in Indonesia for the first time, and it is a great honor for me to talk to you. So many young, talented students are together here in this room today. So I'm looking forward to talk to you. When you get a Nobel Prize, as I did in 2022, and I shared this Nobel Prize with Barry Sharpless and Caroline Bertozzi, two of my very good friends and colleagues, but we never worked together. It's just how it happens in this world today. You don't know exactly why, but many laboratories are working on the same area. So I was working on these new reactions for combinatorial chemistry. Sharpless was trying to simplify organic chemistry, and Caroline was trying to do chemistry on cells. So we worked in 3 different areas and all came up with a similar solution to the problems that we had today. When you have a Nobel Prize, as we did in 2022, you also are expected to have an opinion about everything. Well, I don't know about everything, but I do know that chemistry is everything. And if that's the case, if chemistry is everything, we really have to think about how we focus our education. Is it rule-based, language-driven education, or is it education into the world that is surrounding us, which is composed of chemistry? Everything we do, everything we breathe, our emotions, our hunger, our will, everything is controlled by chemical compounds that interact with biomolecules inside our body. The materials that we have, that we are producing, like polymers and so on, also chemistry, all of it. So we are surrounding ourselves in the world today with chemistry that we learn to control more and more accurately. So what is life? Life is essentially 16 atoms that comes together, and they they have the ability to form life. And these 16 atoms, of course, carbon is the most important one, because carbon is right in the middle of the periodic table. It's neutral in terms of electronegativity, and it makes bond to itself. So it's protons and neutrons surrounded by clouds of electrons that forms the molecules, and really it's the clouds of electrons that is towards the outer world of the molecules. So it's actually what the electrons do that is really important. They are shared between the atoms and make molecules, and as I said, carbon bonds to itself, which is essentially the reason that you can form larger molecules that can then go together and form life. You have functionality by polar bonds, and you have double bonds formed. And that's another prerequisite for life, is that you can form double bonds. So we cannot imagine a life made out of silicon, as you see in many cartoons. That doesn't happen. And these molecules, they go together in nanostructures. So now nanochemistry is becoming very important. They are shared, the forces are shared, and they are waves that respond to the environment. These electrons, they are clouds, but they're also wave functions, and they respond to the environment. So every single atom in the universe are in principle a little bit different. So that's the complexity of life right there for you, and it's inherent in the atoms. When the conditions are there, the atoms must create life.
No. Chemistry is everything. It's a key to life as we know it. And there's 5 functions that are necessary to produce life. The first one is molecular recognition. Every time something happens inside of us, 2 molecules comes together and are specifically recognizing each other, just like a handshake. You know, we are 2 molecules that have to communicate. So we recognize each other, and then, if necessary, we can transform the molecules, like with enzymes. To make one molecule into another molecule, we need an enzyme to do the reaction because we need the same kind of specificity as we have in the recognition. We also have molecular signaling, and the signals have to be right. So if we have to interact with a molecule that sends a signal into the cell so that the cell will behave in the way that is most optimal for its survival. And then we have molecular transporters that transport nutrients in and out of cells. So when we eat something, we actually have transporters that takes all the nutritious stuff into our bodies. And finally, of course, replication, our DNA protein system, very important. We are mostly concerned with the first 4 of these processes. For some reason, it won't change. Yeah. My inspiration for chemistry comes from when I was very young, here about 12 years old, in my grandparents' farm, where I was out from morning to night playing in the forest. And this is the beautiful forest of my grandparents' farm. And as you can see, it's very green, and there's a lot of communication going on here. So just like in Avatar, there's communication between the trees. There's bugs that needs to know where to go to get their food and so on. And this was very interesting for me. How does that happen? What is a communication that makes that happen? I didn't know about chemistry at the time, but I knew there was something there that was interesting, some natural science that I would like to consider. But the real interest comes here. Sorry, what is going on here? Okay. I had a beautiful video showing the fireworks that I made as a young person. That was my real inspiration. It doesn't work here, I'm sorry. So the inspiration came from making fireworks. And I could make these beautiful rockets that I could send over the ocean. And that was really, really interesting. So that actually caught my interest for chemistry in the end. When I have to hire a person for my laboratory, I of course want the person to be knowledgeable about the chemistry. But this is not the most important feature. The soft skills are much more important. So what can the actual candidate become rather than what is a candidate? And here we have soft skills like intuition, imagination, association, and so on. Being able to visualize, and not only visualize the chemistry and the pictures, but also to visualize abstractions, to know chemistry by pictures, because chemistry is a three-dimensional world. And that allows you to use your creativity and your observation to look into this three-dimensional world and find where the novelty is. Have the courage to tell your PIs that you want to do what you think is most important, and then do it. Perseverance is a very important element of science, and courage. But the road to success in science is never straight. So if your supervisor is telling you that you should do something from behind the office desk, it's very likely it won't succeed. Highly likely it won't succeed. And you then have to fail. You will fail.
many times in your scientific career. And then you rise again and you try it another way. And then you observe, and if you make an observation that is out of the ordinary, out of what you have expected, then you are really lucky, because here is something to work with. If nature shows you a path, you should take it. And you should use your time optimally, because the time is not enough. It's always time that is the problem. And you have to get out of your comfort zones. You will never be comfortable as a scientist. You always have to step outside your boundaries. And then you can change your field once in a while as you grow up as a scientist, because then you can bring your experiences from one field into the next field and make new discoveries. But the study never ends. I'm still studying. I'm still going to the lab almost every day. And I think it's very important, because it's in the laboratory, in the fume hood, that you make the observations that are going to give you the future. This one here, also a video that for some reason won't play here. I don't know what. There's a problem. For some reason it won't play. Maybe if I do. Anyway, so this was T-Rex. T-Rex is a dinosaur. So he is going hunting, and when he has been hunting, he is filling his stomach, so he feels relaxed. He's controlled by the aggressor molecule adrenaline, putting all the blood to his legs during the hunt, and then the small molecule noradrenaline when he is finished hunting and he wants to relax. And then when he is full, his tummy is full, he will be rewarded by dopamine and serotonin, which is a cognition molecule. So these are the simple molecules that the simple animals of 65 million years ago were controlled by. Today, we are a herd community of human beings controlling the earth, and this herd community is controlled by different types of molecules. Here you see the love molecules, oxytocin. Oxytocin is there to create empathy, to create collaboration, to create a society that is coherent because we help each other to achieve the goals optimally. This is the power of the herd, and this is in danger at the moment, as I will come back to. The other molecule you see here is the vasopressin, which is a heart pressure molecule. And this molecule is a very simple modification of the love molecule. So you can see here, nature is cheap, but if we look at the oxytocin, this is a three-dimensional structure of oxytocin. The oxytocin is really looking like this, like a patch of chewing gum with color. So this is the electron clouds that the blue and the red shows you deficiency and surplus of electron density. And this is what actually controls everything. Everything in life is controlled by the interaction of these polar bonds with a receptor shown up here in the corner. The interaction with the oxytocin receptor sends a signal to the inside of the cell through the cell membrane, and then the molecules on the inside, they go to the nuclei and they activate the nucleus for expression of a particular protein that is required to feel empathy or to feel nesting. So we have pleasure, love, empathy, and so on from these molecules. So I thought that peptide materials and peptides is a boiling point for interesting research. And that's because the proteins and the peptides have all the controlling functions in human beings, in life in general. The enzymes, the signaling molecules, the hormones, everything is made out of peptides and proteins.
So this is where we can find pharmaceutical potential. As you know today, one of the biggest pharmaceutical successes ever is a GLP-1, which is not only treating diabetes, but also has the cardiovascular effects and the slimming effects on people who are obese. So that's a magic bullet, and it's a peptide drug. We can do them by virtual design on computers, and we have a biology that is very active within this field. So I think that was a very exciting area. And we formed a research center at Carlsberg Laboratory where we would work with new organic quantitative chemical transformations for Combikin. That's a very long word, quantitative chemical transformations. Unfortunately, Sharpless's wife, Jane, came up with a better solution, and she called those reactions for click chemistry. So click chemistry is the persisting name for these kind of reactions that we were developing. And our purpose was, of course, to develop them for drugs, but they showed much higher potential. So we were making polymers that were compatible with biochemistry and also with chemistry. So we were able to synthesize compounds inside these polymer beads that you see here, and then we could test them biologically with proteins and cells and so on. So this was a foundation for combinatorial chemistry, and we have investigated a large number of enzymes like proteases, like glycotransferases and so on in these beads using a variety of peptide chemistries and organic chemistries. So we developed all of these organic chemistries for combinatorial chemistry. That means that we had to develop them for quantitative chemical transformations. And you will notice one of them is a QAC reaction, and that QAC reaction is an archetypal click reaction. So first, how do we do the polymers? We take a macromonomer mixture and we inject into this an initiator, and then we form small droplets, and these small droplets then are polymerized in a heated coil, and we can collect the beads that forms in this way. And this is a reason that we get these absolutely perfect beads that you see in this slide here. So our best beads are with very small variation in size, meaning that we can now use these beads for quantitative bioassays. They look like that, and this is just showing you the beads. And furthermore, we are able to equip these beads with a small barcode. So each little bead of 0.5 millimeter contains a barcode that we can read at any point, just like in the supermarket. When we do a reaction, we can read the reaction, what was done, and we have a matrix of information afterwards that we can use to decipher the compounds and the assays. So this is what it looks like. We have a three-dimensional matrix of small beads that are immobilized inside the polymer. And here are some examples. There are exposed red and green beads here. And they are completely overlapping, and that's because there's a week between two readings, and we recognize the same bead exactly. And there's a very high encoding potential in this methodology. So we have now a technology which is combinatorial chemistry, starting out by mixing up in the right corner. You can see we are mixing the compounds for every synthetic step. We build up millions of compounds, and then we can screen them with a biomolecule, for example, an enzyme. As you see here in this image, we have 6 small beads that are active in a very large background. We isolate them, find out what it was that interacted with the enzyme, and then we have a tool to investigate the enzyme. So that's what you see in the mouse below. The mouse has arthritis in one foot, and we have made a substrate which light up
when the enzyme is active, an enzyme that is characteristic for arthritis. And that's what we see in this mouse foot. We can also grow our cells on the surface of the beads using an adhesion peptide that maintain the contact to the cells, so they grow as monolayer on the surface of the beads, and then they can interact with the substances that are sitting on the beads and give a signal. So here we are isolating G-coupled protein receptor ligands that are highly active. Down here in the lower left corner you see an image where you have one active bead and you have a number of inactive beads, and we can take the active one and find out what was active with this GPCR. And we can use our encoding system to actually identify the structures. So this is our platform, and we were working with these kind of molecules to synthesize difficult peptides in our laboratory, and it was very successful. We could make these peptides that you couldn't make in any other way. So we thought maybe we can use these kind of molecules for other things as well. And I asked Christian Tornø, one of my PhD students, to try to do this. React an alkyne, first form the anion of the alkyne as a copper acetylide, and then couple that with a very reactive acid chloride with an aceto group on the other end. That would be a perfect substrate for making something like GLP-1, where you have this fatty acid chain sticking out from the middle of the peptide using a Diels-Alder reaction. But he couldn't do it. He tried and he tried and he tried. This was one of those cases where your supervisor tells you something and it totally fails. Okay, so my idea of doing this was not working very well. We tried and tried for months, but in the end we had to give up and just look at what happened instead. And what happened was that we formed this compound here, still with the acid chloride intact, which was very unexpected. So we followed up on this, and we actually investigated the compatibility with all biomolecules of this reaction, and it was very compatible. So Christian Tornø here on the right side, he went to the APS in 2001 and presented this result. A great result. We didn't know at the time that this would be so important, but we could see what happened. And what is then the click chemistry? Well, here's an alkyne. It's like a bag of electrons, and then from the top here it finds a positively charged copper atom. The copper atom interacts with the electron cloud and acidify the alkyne, so the proton falls off and the copper takes its place. Not much happened by that, but then a second copper atom comes in here and it sits on the electron clouds and strips off the density from the alkyne. Now we have an empty room on the alkyne. It needs electron density. Where does it get it from? Well, out here from the corner. First you get these empty orbitals that you see here, and then out here from the corner comes a very electron-rich compound, which is the A side. And as you can see, the A side fits almost exactly in terms of how the orbitals are arranged and their faces to make new bonds. And it does so, first making a metallocycle that spits out one copper atom, and then we protonate the other one and get rid of that copper atom, and Christian was very happy. But if you ask, is this an important result? We have coupled a phenylalanine with a methyl group. You might say, that's not very important. But the fact is that this can be used for so many different things, and that's where we have made chemistry simple. The only caveat of this reaction is the potential for oxidation of copper 1 to copper 2, which is very high, so you cannot carry this out in the presence of oxygen. That's the only caveat of this reaction. Because if you do, you get reactive oxygen species. You all know we have to avoid radicals in our diet. And these are the radicals that we are going to avoid, because as you can see, when we treat in air a protein with copper 1, in this redox cycle you will see a lot of oxidation of the protein
down here in the lower right corner, we see addition of 16, 32, 48, and so on. So a lot of oxidation is going on, and we have very little of our original protein left. So we have to keep away oxygen, and we have to stabilize our copper-1 catalyst. If we look at a click reaction, what is the minimal criteria for a good click reaction? Well, we need to have a high driving force for the reaction, right? So we need high enthalpy to make it quantitative. We also need to be orthogonal. That means that we can do the chemistry in the presence of other functionalities. And that's why we need orthogonal functionalities that are easy to install on our molecules, so we can build any kind of structure. We need it to be biocompatible and clean at 20 degrees, stereo and radio selective, meaning that we have total control of our chemistry. It should be insensitive to general things that are in the air, like carbon dioxide, water, and oxygen. There, our compound actually fails. Our reaction fails a little bit. And then it's best if it's coordinative, because then you can go into a cellular environment and you can acquire the component, put them on a template coordinatively, and then these will react with each other very selectively. And then you need to provide otherwise inaccessible molecular architectures. So all of these things have to be fulfilled, and that's why it's so difficult to find a click reaction. Today, 26 years after the discovery, we only have 5 click reactions, 4 to 5 click reactions. And they are all very, very good, but they are very few. And I urge people to think about this, because if we have also orthogonality between different types of click reactions, there's no end to the future of chemistry. So what we do is that we inject our mixture of click components. Usually we use this for cyclization, and then we have a dilution principle in which we make the reaction happen very small portion at a time by continuous injection into a click mixture. So that works very well with copper triflate, and we get the products we want. For example, here's 3 components. As a component that can kill a cell via interaction with a cancer inhibitor, cancer-specific inhibitor of the cell death. Then we have something that can enter the cell, and we have a location device associated with this. And if we put those 3 molecules into a container with copper-1, like this, and steer them overnight, we get a single molecule which now have 3 functions. A molecule that can recognize, can import, and can kill. So it's just like making a robot, actually. So molecular robots that can have multiple functions can be created by click chemistry, and we can do the components either by amber stop codon technology or by synthesis. So here we have this molecule. It recognizes a cancer cell by the recognition domain, and then we have a cell entry domain that is used to import the other 2 functions into the cell. And then the cell, of course, will undergo programmed cell death, because we have blocked the inhibitor of programmed cell death. So we can make molecular robots. We can also use it for ligation, for surface modification, polymer synthesis, and so on. So many different areas where this chemistry just works. And that's the reason that it has been awarded. And here we are at the award ceremony. This is a beautiful holiday, highly recommended to all of you. In Stockholm, where you are invited for a 6-day or 7-day holiday. And this is the first day where you are at the museum where you deliver something to the museum that has been very important for you. This is our first synthesizer that I made in my neighbor's garage, which is used for combinatorial chemistry. And then
we of course also have to sign here the chair in the bar, very important thing. So here's my signature in gold under one of the chairs in the Nobel Museum. These guys, so I will now give some examples of how to use click chemistry. These guys are 400 million years old, not these ones on the picture, but as a species, and that means that they have very good protecting system. Otherwise they would have changed. They look completely as they did 400 million years ago, and they look like small tanks with wheels underneath and a lot of sensors to sense around them. The most important thing here is the blood. The blood can detect foreign organisms and engage them, and then it can inject toxins like the thing here up in the right corner over there. That's a toxin that can be administered to the trapped foreign organism, and then it will die. The way it works is by cell permeation, and this is targeplacine, a small molecule shown here at the top with two disulfide bond bridges. We thought maybe we can use our click reaction to substitute these disulfide bonds in the peptide and make an active compound that would be also useful in a resistant bacteria. Because one of the problems with all these antibiotics is the multi-resistance that is currently being developed around the world. In this process, we also discovered that the way they work, these molecules, is that they form a dimer, hiding away all the unpleasant lipophilicity on the inside, and then they have a benign arginine shell, so they fly around in the serum of the body until they meet a negatively charged membrane like the bacterial membrane. And when they do that, they sort of collect themselves onto the membrane like this, and they form a pore through which the interior of the cell can escape, and when it does that, the cell will die. So this is how the Japanese horseshoe crab is getting rid of foreign organisms. So we were very interested, as I said, and we built these molecules, and here is 4 different cells that we tried this molecule with: coli, staphylococcus, salmonella, and bacillus subtilis. And in 3 of these, the natural compound which work in a physical manner actually worked quite well. But in the 4th one, there was absolutely no activity. Our compounds, which is the red and the green, on the other hand, were very reactive in all of them, and even more reactive in the subtilicin case. So here we have a story that tells us maybe we can use click chemistry to overcome some of the multi-resistance in our current administration of antibiotics. I said initially that we work with chemical recognition molecules that should actually rival the activity of antibodies. So this is our concept of an antibody, a small beta hairpin peptide. It is a strand, a turn, and another strand with a bridge of click chemistry. So the strands are maintained by the blue residues. So we know now the structure of this beta hairpin, and the red residues can be modified in the computer as we like. So we do that, we do virtual combinatorial chemistry, making mutations all the time while we are optimizing the interaction for a particular protein site. So here's an example where you have interleukin 6 and you have the 2 beta bodies that we have designed sitting on it in red and blue, and the protein is in green and orange. And when we mix the red and blue molecules together, nothing happens. And then we just add a tiny amount of the interleukin 6, and now you see the recognition first on the bead, and then we take in the molecule that is in solution with the fluorophore,
and we get a fluorescence bead out of it at only 20 nanomolar concentration of the interleukin 6. Can we use this for anything? Yes, we can. This here is a plaque of Alzheimer, a plaque where we have fibrils that forms inside the brain and precipitates, and it's a very serious issue because right now 65 million people are affected by this disease. In 2050, we expect 130 million people being affected by Alzheimer. So it's a very important issue to try to remedy something that can cure this or can get us rid of the fibrils, can get us rid of the Alzheimer. And the crystal structure that you see here to the right, that's an electron microscopy image of the fibrils by Grima at Allied, and that one we took because that one was actually isolated from fibrils, and then we cut it in two and we made these beta bodies sitting on the growth interface for making these fibrils. That worked quite well actually. As you can see here, the two to the left are fibrillation curves, and you can see 1 to 42 form these nice fibrillation curves. And when we add our molecules as in the middle, you can see that we can suppress, to some degree, can suppress the fibrillation. We can also dissolve already made fibrils to a certain extent. We were not quite happy with the results. The peptides were not very soluble and there were other things, issues with it. So Yuan Zhang, a Chinese PhD student in my lab, he synthesized this building block from something as simple as glucosaminic acid. He did the FMOC installment, the silylation and the hydrolysis to get this building block for peptide synthesis. And then we synthesized a number of peptides with these building blocks inside. Why would we do that? That is because we're now sticking out 4 hydroxyl groups from each of these residues into the water. And these are hydrogen bonding to the water, making a water shell on one side of the molecule, which is really helpful for the interaction with the fibril. And that's what you see here, the designed molecules that bind to the fibril, and they have this GA, or glucosaminic acid residues, in the peptide. And here you see the result. We can completely suppress fibrillation with these two compounds, compound 3 and compound 5, sitting on each end of the growing fibril. So that was very successful. What we imagine happens here is that we have the water shell helping the addition to the compound surface, to the fibril surface, and then you get these kind of fragments where you have the water shell peptides sitting on small fragments of the fibrils that we can then get rid of because now they are not a precipitate but a soluble component. So that's our solution so far for Alzheimer. During this time, now we're back in Stockholm. This is a very humble moment of your life, because this is the day where you give the lecture for 10 million people. So this is nothing. You should try 10 million, that's a lot. And then after this lecture you are very relaxed because it went well, and it went well for all of us. So this is the 3 of us having a nice moment after our lectures. So Martin Wolfram was also working on Alzheimer. He was trying to make small molecules that could go in and cleave these toxic peptides, the Alzheimer A-beta. So if we could cleave them and they become small components, maybe we could get rid of them before they did any harm. And he made these peptides which bind to transition metals with carbenes
formed inside the peptide backbone, and then we bind that to a transition metal that can then help the catalysis. We did that carbines, we also did it with bipyridyls, like here. Not that you need to know what bipyridyls are, or carbines, but just know that we can make these kind of catalytic peptides that recognize Alzheimer peptides, and they worked fantastically. So we could actually cleave these peptides, we thought. But then Martin Wolfram, he took out half, still worked, he took out 5-fold, still worked, and he took it out completely and it still worked. So this is the second time we see something that is not expected. And this is where your research really can make a turn. Because now we have an observation that we have cleavage of the Alzheimer peptide by autocatalytic mechanism. So it's just doing it without any additive at all. So this is what we saw, the cleavage in the middle of the nucleation site for fibril formation. Perfect. And it's done all by itself in an autocatalytic fashion. So we made all the peptides that you see here, and we tried to investigate this process in more detail. And this is what we saw. You can see the red line up in the left corner there. The red line is the starting point. After 11 days, we see something else happening, and then something else, and then something else. So this is actually the pathway of cleavage of these compounds. So we now know exactly what is happening, and the nice thing, this is a shorter peptide. It's not the full length. But if we took a longer peptide and added some of the active substance here, we also get cleavage. We could even take the full length 1 to 40 and add a small amount, and within 12 days we get complete cleavage. Without addition we get nothing. Then we took 1 to 42, so really the bad guy in the Alzheimer peptide, and we left that for a while. First for 1 month nothing happens, for 2 months nothing happens, for 3.5 months, and suddenly we saw this thing down in the corner here where it's completely degraded. So it takes time. There is a latency period which is actually fitting very well with the fact that you can have Alzheimer for a number of years before it really manifests, right? So here we have a latency period that is very long for the Alzheimer peptides before they do this autocatalysis. The other thing that we observed here was that there's a mechanism for the fibrillation, which is first formation of a donut of single-stranded peptides. Then the donut collapses into strings. As you can see, there's like a key over there. This is a string that is under formation. And then the strings come together as a long train that mature as a mature fiber. So this is how we form the fibers. But more importantly, when you have Alzheimer, the neurons die. This is actually where Alzheimer is very bad. The neurons are killed by this disease. And the way we believe that happens, or one of the ways that happens, is by hydrolysis from this peptide, aggregates of Alzheimer peptides, of the adhesion molecules that keeps the neurons together so that they can communicate, so that we can have a brain that works. So if we break those peptides or proteins that sit and hold together the neurons apart, they cannot speak with each other anymore. And of course, that's very damaging to our whole brain process. And this here is the sort of the structure of these peptides, of these proteins on the surface. You can see the cell membrane. And in the Alzheimer patient, these soluble fractions of that proteins increase dramatically. And in particular in areas where you have neuronal cell death. So there's high likelihood that this is actually something. Here you see the soluble fraction in the healthy and the non-healthy cell, and this is very different. We can also see so this is a protein,
And we have co-localization of the soluble protein and the beta peptides in the brain. So it's highly likely that because of this sequence similarity between the Alzheimer peptide and this region of the NCAM2 molecule, the adhesion molecule, it's because of this similarity that we get this side effect. And that's probably the reason for neuronal cell death. So here we are, and we have this aggregate of the peptides from the Alzheimer that comes in, sits, cleaves off this part, and now the cells cannot communicate anymore. So we have a way that the fibrils are formed. We have the donuts to the fibrils. We can block the fibril formation, and we have also discovered that we have autocatalytic enzyme formation in this Alzheimer peptide. Now we are back in Stockholm, and this is a most important day because this is when you actually get your Nobel Prize. So here I say hello to the Swedish king, and I get a Nobel Prize, but that Nobel Prize is immediately taken away from me again. So, you know, I was thinking, maybe I said something wrong to the king. But the fact is that many of us, Nobel laureates, did our experiments 40, 50 years ago. And some of us has gotten Alzheimer in the meantime. So a number of the Nobel laureates has forgotten their Nobel Prize in the ceremonial hall. But I was lucky, I remembered mine, and it is here. So it was not because I remembered mine, it was because, oh, what happened here? There. Can you go back to my presentation? If I go here, slideshow. There we go. Sorry. So I said hi to the king. I got this one, and it was immediately taken away because you only get this on the last day. It's given to your family, and they bring it safely home. We are also working on transport. So this here is the master of transport in nature, the TAT peptide from the HIV. This peptide is a multi-charged peptide with a lot of arginines and lysines. Here we go. Lots of arginines and lysines. It's a bit toxic actually, because it interacts very strongly with the cell membranes. So it's still working well to import stuff into cells, but we thought maybe we can improve it by making it much shorter and only have 4 charges instead of 8 charges, because then it wouldn't be that toxic. So we thought about it, and we came up with this idea. We want to make a turn of the peptide, so a little bit of a beta hairpin, with a proline that has a lipophilic sticking into the membrane and 4 charges, and then we would make it of D amino acids instead of L amino acids, because then it would be metabolically stable. And finally, we would cyclize it to maintain a structure like this one here. And then we will see if we can get it into cells. So this is a structure of the peptide. So we needed the proline derivatives, and I won't go into a lot of details with the synthesis, just here to show you that we made N-linked and O-linked derivatives of proline. And these are then used in the construction of peptides. So we have the 4 building blocks here, 5 building blocks, and we incorporate those building blocks into the peptides.
So these are the 16 peptides that we made. You cannot see the structure here, and that's not important. Just notice we have 16 peptides that we are then investigating for the import ability. And here you see the result. And if you look very carefully, you can see down in the right corner, we have on the second last position, we have some import going on. All the rest of the molecules we made were almost inactive, but this one was very active. And if we take that and blow it up, you can see it better on the top. And then we compared that with the HIV peptide, so the natural one, and it's actually much better than the natural one. We quantified it, and here you can see the results. So our peptide is really, really good at importing, here in this case, just a fluorophore into the cell. So we thought, can we also do something with proteins to get them into cells? Well, first, here's how we synthesized it. This is the peptide with the fluorophore. This is the atota on the TAT peptide, so a fluorophore on the TAT peptide, and these were used in the studies. We synthesize any kind of molecule on these small synthesizers, and we actually fabricate ourselves in the lab. They are beautiful, much better than the commercial ones, because we can do anything on them, and we are completely in control of what we are doing. So we investigated the mechanism for the import. It is temperature dependent, meaning that it is an energy dependent function. We can see that it takes 12 hours to reach the optimum conditions, the optimum import. We can also see that it works down to nanomolar scale, 100 nanomolars. We still get good import. And we could also see what kind of mechanism it's working by. It's here a endocytotic pathway, and it's dynamine dependent. From the addition of inhibitors of different pathways, we can see that this is a dynamine dependent formation of an endosome that is taken into the cell. Now there are two things that can happen. We can either release that from the endosome inside the cell, or we can fuse on the far side of the cell, which would be perfect for blood-brain barrier transport. So we can also use this peptide in any kind of cell line. We don't have any limitations there. And then we thought to ourselves, can we use this for something useful, like importing a whole protein into the cell? So we made this peptide, first clicked the peptide and then added a click functionality again. And we clicked it together with the green fluorescent protein, a fairly large protein, to see if we could import that. And the upper line here is just a green fluorescent protein. The second one is the two molecules separate. Nothing happens. We haven't clicked them together. We just put them into the cells, and we see nothing comes in. And then we click them together, and now we can see the import is amazing. We get it into endosomes, and they are transported through the cells. So this is what happens. We have this formation of the interaction with the cell membrane. It buries the hydrophobic part into the membrane and interacts with phosphates, with the arginines at the cell surface. And then it forms a vacuole that is transported into the cell. The last thing that I will show you is how we can use this also in biology. Because one of the most difficult things to express is proteases. They have proteolytic activity, meaning that they cleave proteins. So if you try to overexpress a protease in a cell, this protease will cleave the host proteins. And of course, this is not a doable thing, so we cannot have expression of active proteases in cells. So this is a TEV that we use quite a lot in the lab, made by the tobacco edge virus. It's a protease that has a very specific cleavage site.
The coli are not very happy when we are trying to express this. As you can see, they are very unhappy. But we thought maybe we can just cut it in two, so we will have two inactive parts, make them separately, and then click them together again. So we did that, and we expressed them in separate containers. Here you see how they are moved over there. And now we ask the coli if that is okay. Here, and it says yes, it's very happy. So we could get several hundred milligrams of protein out of that, and we could combine these two. Oh yes, first of all, we did that with two kind of linkages, a long linker and a short linker, to combine the two residues. The short linker was a bit hindered. The short linker was a bit hindered, as you can see, it's not clicked quantitatively. But if we take the long linker and mix them one-to-one, we have a completely quantitative transformation into the active protease. That's the one on the lower left corner. No, lower right corner, sorry. So the long linker is the one that works. So we did that, we expressed it with a long linker, and we put them together, and we came in with a copper 1 residue that made the triazole. Now we have a protease, and we ask ourselves, is this active? We use the substrate, which is a fret substrate. That means that it's quenched when it's complete, and when we cleave it, it starts to fluoresce, and you can see the fluorescence curves here, and from those curves you can see that our protease is even a little bit better than the natural one. We are back in Stockholm. This is the last day, and we are going to the ceremonial dinner, second to last, ceremonial dinner. This is my wife, she's very proactive. And you can see that she is wearing a very artistic outfit, which is made by the arts faculty on the Stockholm University, because it was on the museum on the first day, and my wife took the telephone and said, this is the one I'm carrying at the ceremonial dinner. And they said, yes, of course it is. So they made her one that fits exactly, and she is wearing that. So when you dress up your wife like this is what happens. Prince Philip of Sweden comes by, finds my wife, and I'm put to the side, right? I get a seat down by the door in the draft, and she is seated in the middle of the ceremonial hall, together with Prince Philip and Prince Daniel. Bummer. But that didn't really matter, because the next day we were at a private party at the King's Palace. Yeah. And there you have your partner at the table selected, and I was very lucky to get here by Victoria, the coming Queen of Sweden. You can see how happy I am by the goofy look in my face. Yes, so I would like to end out with a little bit of non-science. This here is a slide that tells you that the world is a dangerous place. It's becoming more and more dangerous every day, both due to political and to physical conditions of living here. So many people are suffering in this world today, and we should prepare for it. The preparation is called education. That's our only solution to the problems that we are facing. Political as well as global warming consequences. So we have an autocratic trend in this world, and that is because human beings, when they are threatened, has a tendency to follow a leader like lemmings. They are going towards the precipice, right? And they are just following over the precipice. So you should be very careful with what you actually think and who you actually elect, because the only way we can come through this is as a herd, as people
who use oxytocin to feel a common good and to actually go for that. So we have a world that is currently ruled by narcissists engaging in senseless wars for their own benefit. We have a lot of global warming consequences that don't get any attention because of all this havoc. But they are really the threatening thing in this world. We are having ice melting, plastics, pandemics, floodings, fires, deserts that expand, loss of diversity in our biology, we have resource depletion, and so on. All of these things have some association with chemistry. And education in chemistry is our only solution to the worst challenges that has ever faced human beings. We have only seen the top of the iceberg so far. I think we should make this kind of arrangement 5 minutes videos to visualize chemistry for first graders, 10 minutes every week for second graders, 15 minutes for third graders, and so on, until we have given the students 400 hours of animation of the chemistry world. That will leave them at the level of a bachelor while they are finishing high school. I think that is necessary in order to combat all the challenges that we are facing. So we call this AI, and it says, what can I help you with? And you just give the grade and the week of the school year, and then you get the video material you need, VR and so on. And this is very good because visual material is global, and we can very easily translate whatever is on this video. And it will be helpful for everything, including environment, climate, global politics, conflicts, etc. So this is a path to peace and solutions. So I think that we should actually make a molecular building system like this one to get the young into chemistry as early as possible. A molecular building system that actually works like molecule, small magnets to simulate hydrogen bonds, shapes that would allow you to see the 3 barriers of rotation around the sigma bond, or a double bond which has a very high barrier of rotation. All of that can be incorporated into the way we construct this molecular framework. Because when we are born as children, we have no language. None of you understood anything when you came out. But you start storing images, and children have a very, very powerful ability to store images. That is why every single one of us, if we think back on our childhood, we can actually see even details of experiences from our childhood. Because we are very good at storing 3-dimensional information. That's the only language we have, and we have to make a mirror, a navigation mirror of the outside world. That is done by imaging. So I think we should utilize that in the education. This is a unique opportunity for the future. And then we can build excellence, not only excellent people, single excellent people, but really excellent teams who have a sandbox of infrastructure, of tools to investigate the molecular world and make other excellent people. So there should be freedom of thoughts and freedom of action, and this is very, very important because you cannot do the observations that you need to do, you cannot do the changes of actions you need to do breakthrough research if you are not free. So you should be allowed to do so by your PIs if you have a good idea. Tell your PIs, I want to do this and that, and they should say yes. And I think that the most important thing right now is to focus a little bit on the climate problems. So here are some suggestions for areas that I think is good to choose, like new sustainable materials, new production processes, that could be enzymes or new catalysts, energy storage, how do we handle hydrogen, how do we convert sunlight directly into hydrogen, and so on.
food sources, because we are going to be more and more people, and we need to utilize our ability to make food as much as possible. New textiles for clothing, because textiles is a big problem, and also new transports. Those things are very important issues in the world today, to bring down the carbon footprint in particular. Another thing is, how do we get this freedom? Because right now, you have to follow whatever your Minister of Higher Education and Technology thinks is most appropriate to research in. But in fact, it's a researcher who knows what is most important. So you shouldn't have to make these blue sky applications for research money. Rather, as a researcher, we should allow ourselves to be evaluated all the time to see if we perform good, and then given the money to do so. Today, we don't separate applied and fundamental research. It's one big pool of investment. I think this is completely wrong, because these things are very, very different. And we should separate them in two independent pools of money, where we have decided we want to use this much for research that's secure tomorrow, and this much for turning already existing research into application. Separate these two completely, and then you get disruptive research, and you also get application. Finally, education is the highest return on investment for a country. It's not for a company, but long term, and for a country, it's been proven again and again that research and education is the way to prosperity. Here we see examples from Finland, the education system that was installed there, South Korea, investment in education, Poland's education reform, and Vietnam's focus on primary education. All of these have led to prosperity without enriching a single person or single company, but to the total society. I think this is a very important fact to actually realize. And then I would like to thank you all. First, I would like to thank my collaborators. These are my collaborators over the years. Can I get that back? Thank you. And then I would like to thank all the people from the Carlsberg Laboratory involved in the development of the click reaction, and finally the application of this click reaction in all sorts of biochemistry and so on from the University of Copenhagen, in particular here Martin Wolfram and Jan Zhang on the Alzheimer project, and Sarah Mellemgaard, Christian Kofod, Niklas Henrik Fischer, also on these protease projects. Finally, Phaedra, my wonderful wife and colleague, she is a chemist, and we have so many good discussions at home. So thank you very much, Phaedra. Give her a hand. Thank you. Thank you so much. Boleh satu mic lagi untuk beliau? Panitia mungkin bisa membantu, kita butuh mic di situ. Thank you so much for inspiring lecture, Professor Morten Meldal. I would like to just briefly sum up, just briefly in bahasa for our high school students. So, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adik-adik yang hadir di sini. Tadi beliau, Profesor Meldal, telah menyampaikan bagaimana perjalanan beliau di dalam meraih hadiah Nobel. Tapi izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit apa sih makna dari temuan penting beliau yang disebut dengan reaksi Lego dalam dunia molekul. Jadi temuan Profesor Meldal ini
merupakan temuan metode di mana dua kelompok kimia tertentu yang disebut dengan azida dan alkuna akan langsung mengunci jika ada molekul yang namanya tembaga. Jadi seperti perkakas, dia akan klik seperti Lego. Semua tahu ya apa itu Lego. Jadi temuan ini mengapa begitu hebat? Karena menggabungkan molekul itu seringkali menghabiskan produk sampingan yang beracun atau reaksi yang gagal. Dengan temuan mendasar ini menciptakan revolusi di dalam kimia dan penggunaannya sangat luas. Jadi kenapa metode klik ini sangat berguna? Karena dia sangat efisien, hampir 100% molekul berhasil bergabung, sangat spesifik, ramah lingkungan, dan apa gunanya untuk kita. Jadi betul-betul temuan ini mengubah cara ilmuwan bekerja. Misalnya untuk bidang obat-obatan bisa mempercepat penemuan obat untuk kanker dan antibiotik, kemudian material baru, pemetaan sel. Tadi beliau menjelaskan salah satu contoh yang beliau paparkan adalah Alzheimer. Alzheimer itu penyakit penurunan daya ingat yang berbeda dengan pikun. Kalau misalnya Alzheimer itu, kalau orang pikun cuma nggak tahu di mana kuncinya disimpan, misalnya kunci mobil, tapi kalau orang Alzheimer nggak tahu bagaimana cara pakai kunci itu. Kira-kira seperti itu bayangannya, dan itu belum banyak yang keberhasilan untuk obatnya. Kemudian beliau juga menekankan pentingnya untuk menjaga rasa ingin tahu, bagaimana menangani kegagalan ketika kita bereksperimen dan sebagainya. Kemudian beliau juga menekankan bagaimana pentingnya proses kimia itu. Segala kehidupan kita ini adalah kimia. Jadi saya kira itu saja. So I have just sum up your lecture. I hope I don't get it wrong. But now I would like to invite our audience to ask questions. Any burning questions for Professor Meldal? Meldal, please, panitia organizing committee, raise your hands. I saw someone there in the right hand side. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang di atas? Waduh, itu kayaknya yang di atas harus turun. Ada nggak mic di atas? Is there any mic? Okay, there is. Okay. So one more. I would like to take 3 questions for now, and then we can continue. Okay. 1, 2. Pilih satu di atas deh. Kemudian 3. There's 3 questions now. Stand up. Yeah, we can stand up. It's better. Silakan. Thank you. Thank you for Professor Medal. It was a very inspiring public lecture. It reminds me back to 20 years ago when first time I took my chemistry class in this university. So my name is Adi Maulana. I'm from geology. I would like to ask, you know that in this current situation, we know that chemistry is everything. Chemistry shape the material, medicine, energy, and then climate solution. So can you please give me one example, the chemistry-driven change in our daily life that could have the biggest impact on sustainability if it is widely accepted by the society, and what we have to do so that change could be happen faster. Yeah. Thank you. Yeah, I think that I've just given that answer to a journalist actually, because I think the most important thing right now is to figure out how we can use sunlight directly to make things that can replace fossil fuels in the processes that we have. And I believe that there is currently a lot of activity going on very successfully in converting at high percentage yield water into hydrogen using sunlight directly. So you don't need to produce electricity with solar panels and so on. You use a catalyst system that capture the sunlight energy and convert that into hydrogen molecules that can then be either converted into a storage molecule for the energy or can be handled directly into cars and so on, because that is the only completely carbon neutral technology that we can develop.
So you And mean I think the energy. carbon issue is the most important one right now. Yeah. There's other issues like how resources affect our economy and stuff like that, which makes Trump wet his bed at night. But I don't think that's the most important thing. The most important thing is to get in control of the global warming. Okay. So what do you think would be the very big challenge to make it that kind of change happen faster? Yeah, so the scaling is really, really important. So it must be cheap, easy, and powerful. So it these should be three economically factors- feasible. Yeah. So it doesn't really help anybody if you spend 3 years to synthesize a small amount of molecules that can do this. You really have to work with scale in mind. Right? So economy is still the most important things here. The what? It is economically feasible also. And economically feasible, but I think that if we take the consequences of global warming into account, which is not done today, financially feasible becomes a completely different story because so many people are going to suffer so much from the global warming. We have only scratched the surface yet. Okay, thank you. Thank you, Professor Medal. Now, that was Professor Adi Maulana, archaeologist and also lecturer at Hasanuddin University. I would like now to move to high school students. Yes, students, Yes, please the ask future questions. generation of scientists over there, Professor. After that, we go at the top. Plenty of time, don't worry. So, can the organizing committee choose high school student there in the corner? Tepuk tangan dulu dong. Warm. Okay, thank you for the chance. First thing first, I want to introduce myself. My name is Brili Farishaulia from one of the representatives of Attila Islamic High School. I really inspired your career and path to achieve the Nobel Prize. And I know Nobel is not easy to achieve, and I really try to appreciate it. I have a question on your slide that shows Alzheimer's disease. It's related to protein fibrillations, oxidative stress, and damage to neurons. For a chemistry perspective, how can chemistry help us understand these processes and supports the development of long-term, safer, and better treatment for human health? Thank you. Yeah, so thank you very much for the question. So all of these questions has the answer that we need to have the analytical tools that will allow us to look into this world of chemistry and understand the process of how the proteins are interacting with each other and how we can either inhibit or promote that interaction, how we can do the processing of the molecules, and that requires a lot of analytical tools. So we are using electron microscopy, we are using nuclear magnetic resonance at a high field, we are using high field MS, actually superconducting MS instruments, in order to understand and study the processes in detail. And without this instrumentation, we don't have a mirror, we don't have a looking glass that can see into this world. So that is a very, very important thing, first of all, to have the instruments that is required to do the research. The second thing is to ask the right questions and to look for the answers also where you don't have any answers yet. So that is what we are doing, and I don't think that chemistry is one thing and biology is another thing. I think biology is a small fraction of the chemistry world. So there's no limits between, or there's no barrier between chemistry and biology. It's one thing. We just need to understand the chemistry before we can understand the biology, because the biology is taking the chemistry to a higher level. And it's by understanding the chemistry, it's by studying the chemistry that leads to the biology that we will be able to come up with solutions. Okay? Okay, thank you. Thank you. Great question. Tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik di sana. At the top,
In the balcony, one question. This is another high school student, I think. Don't be shy, just ask. Yes. Oh, di sini dulu, Prof. Yang di atas. Sebentar. Ya, silakan. Hi. Oh, Master. Yes, so chemistry. Chemistry is neither good or bad, but humans are. So you can actually select as a human being to use the chemistry tool to do bad things. I don't think that's a good idea. And chemistry is not good or bad at all. Chemistry is actually everything. So you are chemistry. So if you think chemistry is a bad thing, you are a bad thing. Right there. Thank you. So I think that chemistry is a very valuable, understanding it is a very valuable tool to come up with solutions to problems. And of course you can also not come up with the solutions to the problems, but just optimizing your profits or whatever you are targeting in your life. Thank you, Professor. So it is the human behind the chemistry that is probably could be dangerous. So another round of questions. Tadi ada yang di sini, Prof. Pak Rusnadi ya, itu saya nggak bisa lihat. Oke, one, silahkan. Mungkin panitia bisa. Women, please. We had Over 3 there. full men. I would like to have more women asking questions. Thank you. Next one. A very Yes, inspirative talk. I'm Rusnadi from agriculture, more on plant physiology. I noticed in one of your slides the role of ROS, which is reactive oxygen species. Yes. Plants under stress condition usually deliver many ROS compounds. We too. Yes, we too. The question is it possible to use this sort of method, click reaction to increase the to modify the ROS such that the plant can resist to certain stress. Yeah, so the reason that you get the ROS is the copper 1 that goes to copper 2 with oxygen present. So that condition you can always use to create ROS in plants if you want. That's why cells die when they see copper 1. It's not good for biology to have copper 1. If you have copper 1, you need to have it completely protected by very strong ligands in order to avoid the oxidation with molecular oxygen. So oxygen cannot help to do this. A very low barrier, energy barrier for the oxidation from copper 1 to copper 2. So retrieving an electron by oxygen from the copper 1 is a very, very easy process, making copper 2. And copper 2, in our case, is completely inactive, but in the natural system, the copper 2 is then reduced back by glutathione, for example, to copper 1, and then it can go around this cycle, and all biology is rich in oxygen, so that's a problem. Thank you. Thank you, Prof. Rusnadi. Can we have women, We please? have Yep. a woman over here. Yes, behind Prof. JJ. Yang di sini. And next another woman in that side. Panitia bisa meneruskan mic-nya? Who has a microphone? Who has the microphone? Di sini dulu. Tadi sudah di sini. Nanti berikutnya di situ. Oh ya, nggak apa-apa. Di sana dulu. There. So 3 women. Tepuk tangan dulu untuk perempuan. Iya.
Thank you for attention that given to me. I'm Sulistiani Jare and I'm from chemistry department, doctoral program in Hasanuddin University. Give applause for chemistry department. Okay. Actually, I have some question. The first one, I saw that your presentation is about copper acid alkaline cycloaddition. Okay. In the periodic table, there are ferrum, cobalt, nickel, copper, and zinc. But you only choose copper. So my question is, why that you choose copper? What is the advantage of Chuprum as atomic center? Okay. For the second one. One at a time. I'm an old guy, so I would rather have one question at a time. Dulu ya. Okay. And let me answer that one. So the copper has very special properties with respect to recognizing pi electrons. So the pi electrons cloud of the alkyne has a very high affinity for copper, and in the crystal structure database, you will find alkynes with up to 5 copper atoms associated with a single alkyne. So there is a high affinity for the alkyne, which is necessary for the pre-organization of the reactants. That's one thing. The other thing is that once you have your reaction, you are attached to the copper atom on the 4 position of the, is that 4? No, the 5 position of the triazole. You have a copper atom still stuck there. It comes off with just a reaction with protonated media, like water. But if it was silver, for example, which also works as a catalyst, it wouldn't leave. So you cannot use it as a catalyst. It will also do the reaction to the triazole, but it will stick to the triazole. So it cannot get off and do another reaction cycle. And if you use the other atoms, they don't work. We have tried everything. The only other one that works to some extent is ruthenium, which forms another isomer of the triazole. So that's actually quite useful. But the copper is very unique in this respect, and we have tried everything. Okay, thank you, Professor. Yeah, Actually, my research is about copper also with a complex compound as an anti-cancer potential. So the second question, may I? Yeah, last one. Okay, is copper acid alkyne cycloaddition can switch cisplatin as an anti-cancer potential? Yeah, I mean, there's many cancer projects in the world today that is based on click chemistry. I don't know if you know the TCO click reaction, which is tetrazine and trans-cyclooctene that can click with each other. In this reaction, you actually have the possibility to release a compound when it is clicked. So you take one of the 2 click components, add it to an antibody that recognizes the cancer, you put it on the cancer cell, and you take the other part of the click reaction and link it up to an anti-cancer drug, so something that kills cells very avidly, and you then let that circulate. It's non-toxic as it is, but when it click on the cancer cell, which has the other component, it will release the anti-cancer drug into the cancer cell. So that's one of the 2 projects that are there. Another one is with the spark reaction, where in particular in diagnostics of cancer, you can get very, very sensitive cancer diagnostics from click chemistry. Wow. Thank you so much for your questions. Okay. Can we give another opportunity for another one? So, yep, yang di tengah sini. So, beliau baru saja menjelaskan bagaimana begitu banyak potensi dari click chemistry ini untuk terapi maupun untuk diagnostik. Thank you for the opportunity, great opportunity that given to me. I'm Umi Zahra from the Chemistry Department UIN Alauddin Makassar. Yeah. Okay, Prof, how do you envision
the future of chemistry innovation in the area of artificial intelligence and automation. Can your click chemistry integrate it with this technology? Thank you. Brilliant question. Yeah, so the click chemistries, not only our click chemistry, but the click chemistries are extremely useful in combinatorial approaches. And combinatorial approaches can be combined with calculations, computer simulations, and also artificial intelligence to select for us the best way to do the combinatorial chemistry, because combinatorial chemistry is extremely powerful but also extremely difficult to carry out. The reason is that instead of synthesizing one compound, we are now synthesizing 500,000 compounds. And how to know where what is and how it's gone, you know, was it a good reaction or bad reaction and so on. With the click chemistries, which gives transformations that are essentially quantitative, we have limited the problems dramatically in the combinatorial research. Also, we know exactly how it's reacting, so we can take that into the computer and use these structures to simulate interactions with proteins. And we can have AI helping us with that, like, for example, what David Baker is doing. I don't know if you know his work on AI, but he makes AI recognition. So he makes a molecular recognition. I do it by dynamics and mutation, but he does it by AI mutation. So AI is actually figuring out how these two molecules should recognize each other. Interesting. Thank you. Thank you. Panitia di sebelah sana. Tadi ada yang jilbab hitam, kemudian di belakangnya ada next one. Silahkan. Baik, thank you. Hello. Yes, hi. Morgan, nice to meet you here. My name is Nadira. I am from PhD student in junior semester. So I'd like to ask you about what advice would you give for developing research when our research contradict what is commonly reported in the literature? Give some advice for us. Thank you. So there are two kinds of things. Either it can, we are all experts and we are working very hard to make things work, and then we publish it. And when we publish it, it looks like it's a piece of cake, but it could have taken 2 years for a PhD to actually do it. And that's one thing. The other thing is that I think that the literature, because of the peer review pressure, because of the peer pressure in the research world, I think that there's a lot of results that are half-baked in the literature. So they are not confirmed, and a yield of 80% is maybe only 10% or 20%. So, or that's in a chemical synthesis, or it could be a protein that was actually only expressed in very low amounts, but it's given like you could have several hundred milligrams of it in your expression. So this kind of errors are all over the literature, and that is because we are not regarding this as being important to confirm. And I think this is the key of healthy science, is that you repeat your experiments and do it again and again until you are absolutely convinced yourself that this is correct before you start publishing. So that's one answer. Try to change the mode of publication. The other thing is, as a researcher, don't despair, just do it again. You fail, as I said also in my slide, you will fail many, many times. And you'll just rise and you'll do it again with perseverance and convictions. And if you don't get the results that you expect, maybe you look for what actually happened in your research, because this is where the openings is coming. It's not everything that gives you a new path, but sometimes you are very lucky and your experiment doesn't fall out the way you are expecting it, but something else happens. You discover what it is that is happening and you go with it in your research. Does that answer your question? How you maintain your mental resilience? Yeah, so
Okay, I also get this question quite often. You can ask my wife. Maybe it's not so good as it looks. But I think that from my perspective, I was always very curious. So I did too many different things at the same time. So I would do instrument building and physical organic chemistry and synthesis and biology and all sorts of things at the same time. So if my stupid synthesis program didn't work, I would just go into the biology and physical chemistry for a while, then I'll turn back with new ideas to the chemistry. So by having different interests and combining these, you can actually travel where you want, actually, where the successes are. And also, you can have one area contributing to the solution of problems in other areas. Thank you. Interesting. Thank you so Thank much. you, So Prof. it is about resilience and also being creative. Professor Meldal, I know that you also play guitar and you build your own guitar, right? Can you tell us a bit more about the creativity side and mindful play? Yeah, I think that science and arts are two sides of the same coin, actually. So if you look at painting, for example, painting is having a concept, an idea, and putting it into 2 dimensions by a 3-dimensional space in the image. So in your mind, you have to picture how to get a 3-dimensional structure into your canvas when you're making a painting, making an animation, whatever you are making that is visual. It's the same we are doing in chemistry. We need to understand in which direction the orbital sticks out that is going to receive the electrons. We need to understand what is the electron density in the different parts of the molecule. And we cannot do that without looking at it inside our heads. So we are doing very much the same as a painter, as a chemist. But I also think that there are other sides that are very important, and one of them is music. Because music is a complete opposite, it's a complete alternative to constructing an image which is more and more complex in your mind. The music is being right here, right now, and in particular, if you're improvising, you get to the next note by listening to what you just played. And this is an important function also in science for your observation of what is going on in a lab. You get rid of your constructed idea and you are able to actually observe the things that happens right now in your fume hood. So sometimes your textbook is actually full of lies. I know because I'm teaching a very complicated course in organic chemistry at Copenhagen University, and the book that we're using is Carey and Sundberg because that's the best one, but it's so full of mistakes and errors, and the authors have not really been careful in getting rid of all those errors. So you get a lot of half-baked theories or lies out of reading that textbook, but you also get clever at the same time. In particular, if you can pierce through those problems. So that's what I teach my students, to visualize and pierce through the problems in that book. Thank you. More questions? Yep, Bapak yang di sana dulu, di belakangnya Kaile. Masih ada yang ingin bertanya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi from high wabarakatuh. schoolers. Okay. Thank you for the opportunity. My name is Birawi Laksono, a lecturer from Medical Faculty, Universitas Negeri Makassar. My question, we're talking about basic science. I love basic science. Before become a lecturer, I work in the laboratory. But previously, I tried to apply for a PhD. Then I was called by one of my mentors abroad. She said like this: as a medical professional, you shouldn't do basic science as your main research. You should try to do translational research as a medical student, as a medical professional. So I want to ask, from your perspective, where do we should stand as a medical professional?
working on the basic science? And if yes, how far? And if we try to work on translational research, how far we can do that? And the second question is, one question at a time. Tunggu dulu, Okay, thank you very much. nanti beliau lupa. Yes. Yeah, please, Professor. Yes, the translational research or the transformation of existing research into application, and particularly within the field of medicine, is a very, very important task. And it's also a task that can keep you occupied for the rest of your life, essentially. So I think that's a very good target to go for. It's a very good attitude to have. For me personally, I love basic research mainly because of this curiosity and because of the existential component to basic research. So basic research, when you are a basic researcher, you also start ask yourself questions of what is going out there in the neutron stars, what is affecting, what is gravity doing to actually make the large structures that we have out in the universe. How many places do we have Earth-like conditions out there? You know, a lot of philosophical questions, and what can the chemistry do in these places? These kind of questions you learn to think about by doing fundamental research. If you are very occupied with applied research, you might be extremely successful, you might even be financially extremely successful, which is, of course, something we all would like. But for me, it's very important to have the freedom of thought to actually think exactly like I like. Thank you. Berikutnya, while the mic is there, please, Pak Ilham. Just pass the mic, please. And the next one from here, from this side. Yeah, nanti yang jilbab abu-abu. Thank you, sister and moderator, for the opportunity. Ms. Professor Melda, I'm not from chemistry, but I would like to have your view. You mentioned about how our world now is not in a good shape. Everything is now we have to be alert with. I would like to have your view on how chemistry can actually prevent war. You know, I mean, we talk about nuclear war and how this, you know, come into perspective of international leaders of having this. So in terms of chemistry, how the reactions and everything in terms of, you know, weapons, etc. This is maybe out of the context, but I would like to have your view in terms of peace foundations, how we can have that. So this is not only a peace thing, this is also because there are two things. Yes. One thing is that it's Thank you very much, Nana. It's not the chemistry itself. So. It's the education in chemistry. It's our understanding of the availability of the resources. It's our understanding that if we raise the temperature 2 degrees, everybody should understand that. Okay. We double the amount of water in the air. It goes higher up because of the temperature increase. It goes further out, increasing the desert belt, and then it falls down in large amounts out here, creating flooding in Central Europe and US and Pakistan. Right? So this is what is happening, and we only understand that if we are educated in it. So I think chemistry education is a solution. It's also the solution to a lot of the political problems, because we will make the right choices. And I think that's also why it's very important for us to stick to the democracy. We have a beautiful pluralistic democracy in Scandinavia. I think most of this Southeast Asia also have democracies. And then you have 3 very powerful, maybe 4 very powerful autocracies that we should actually be very careful not to get under that umbrella. Yeah. Because it's through the democracy process, through the compromises, through the division of wealth, through the division of resources between the populations, that we can have an empathic development of a herd community, which is all that is needed for taking care of the global problems. If we have this kind of number rate like that, we will not have war. Thank you, Nan. Thank you. Assalamualaikum.
Next one. Tepuk tangan dulu dong. Sambil menunggu di atas masih ada yang mau bertanya? Oh ya, yang di sana ya. Oke, next one after this Okay, thank you. But first, let me say hi to Prof. JJ. Halo Prof. JJ. Kami dari Politeknik Sialan Makassar, kami ada 10 orang, and almost of us is from Hasanuddin University. Jadi so sebagian they are from dari outside Unhas. Yes, but kami adalah alumni dari Unhas seperti itu. Okay, Professor, my major is in public administration, so it's so different with your major. But let me ask you this question. In many countries, we are struggling with our policy implementation, like in science, in economic, in law, etc., between the invention of the science. My question, based on your experience as a scientist and including Nobel laureates, what is your how to influencing the public policy without politicizing the science? For me, I always think that there is a pause time, it's a long time between the invention and the implementation of public policy. So based on your experience, what the government should do? Thank you. Well, I think that public opinion is extremely important in this regard, and that means that everybody have to talk about it and have to figure out what is actually a stand on these issues, on how to finance the best possible road forward, so that you are electing, because you are still electing, the right politicians that will have that attitude as well. If that is not a main focus, if your main focus is to get bread on your table for the next day, of course that will be what you elect your politicians for, but just keep in your mind that the bread comes maybe a little bit later, but it comes much better if you actually do the education. I see. Thank you. So Thank you're you, Professor. emphasizing evidence-based policy or science-based policy, which is really important. The next one, ada yang di atas? Ya, yang rambutnya panjang. Tuh yang di samping. Ntar. Okay, good afternoon, Professor. Good afternoon. Thank you for the opportunity. My name is Michelle. I'm a nursing student from University of Hasanuddin. My question is, although click chemistry has been applied in biomedical research for many years, but what do you see as the remaining challenges that limit its wider and routine use in clinical practice? Thank you. So, as I said, there are 5 different kinds of click chemistries out there, and some of them are better than others for some things, and some of them are better for other things. So in clinical research, I think probably the TCO reaction is more important than the actual QAC reaction, because we don't like copper in clinical studies at all. And it's very difficult to get completely rid of your copper molecule, your copper atoms after a synthesis, in particular if this is carried out at large scale for clinical studies. So I think that we should consider what kind of click chemistry we would use in each particular case. And there are chemistries, click chemistries, available to be used in clinical settings. So I think that is actually done already, and we have about 40 to 50 click-based drugs in clinical trials at the moment. Thank you. Alright, thank you so much, sir. Ada lagi yang di atas? Mungkin ini mana Profesor Harman? Last round of questions. Maybe you'll be tired. What? Yeah, take one more. Okay. Now this is our last round of questions. So dari atas. More questions. Okay. Should I choose one? Yes. I'll let you choose. The one up there on the stairs,
The one up there in the back. Yes, you. Yes, you. In the back, the very back, yang paling belakang. That one there. Okay. What? The woman right there on the stairs was very eager. Ada perempuan tadi yang katanya, siapa tadi yang angkat tangan? Perempuan, cewek. Yes, that one. Ya. Sabar ya. Silakan deh. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Aulia. I'm a second-year student Hi, Aulia. majoring food science and technology at Hasanuddin University, Makassar. So, you mentioned your research is about the click questions. Can click questions be done by everyone? And as you show the presentation, it can be done in the open air. And how does it affect the sustainability? Because usually reaction is being ruined by oxygen. So that's for my questions. Yeah, so well, you really have to get rid of your oxygen. So what we do is we bubble nitrogen through all our solutions before we combine them. And we make sure that we only have copper 1 there. And we also protect the copper 1 against oxidation by having a ligand that coordinate on 3 sides of the copper, leaving just 1 side for the coordination to the alkyne. In this way, we can do it with catalytic amounts down to 0.005 mole %. So that means that we essentially use nothing to catalyze it if we have the conditions which are oxygen-free. If we have oxygen present, that competes with the catalytic cycle, so then it won't work. But we actually use oxygen-free conditions in all click reactions that we carry out. Can I ask one more question? So it's not useful to do it in open air, as many things. Many places it's stated that you can do this reaction in open air. I don't think so. Oke. Ya lanjut, silakan. What makes a reaction is qualified as a kick chemistry? As a kick chemistry? Yeah, I had one slide. I don't know if you remember it, but first of all, you need to be able to carry this out at very low concentrations, so physiological type of concentrations, which means that you have to have a driving force that makes it a quantitative reaction, even at low concentrations. So in the case of the click reaction, this is facilitated by the copper, which is not a single copper atom, but is actually a small copper cluster in the solution. This copper cluster will associate to the alkyne and associate to the A side. So you bring these two in proximity in space, and then they can react with each other. So this is a prerequisite for having a really efficient click reaction. Something that is quantitative reaction-wise, and something that brings the reactants together in space. And then you have several other things, like it should be easy to employ, so easy to install, and there we often use what is called A-side transfer reactions, where we can take any amine in any kind of organic molecule, and we can do an A-side transfer reaction to convert the amine into an A-side. The alkynes come in all sorts of varieties, including amino acids with alkynes in the side chains. You have alkynes just as carboxylic acids that you can attach to amines, like making amide bonds and so on. So this is a very important feature because that actually makes it applicable for so many different molecular structures. Yeah. That's answer my question. Thank you. Thank you, sir. Yeah. I just want to ask among these high schoolers, is there anyone want to be a scientist like Professor Meldal? Up with your hands. Up with your hands yang mau menjadi ilmuwan seperti Prof Meldal? Anybody wants to be a scientist? Yeah. Okay. 2 last questions. Yes, Is that okay? yes. Before we close? Wow, they're really enthusiastic. So you will have photos to later. So ada yang di sini panitia tolong dibantu. Yang paling depan tadi belum bertanya ya. Izin ini dosen-dosen Unhas kasih adik-adik ya.
Ya silakan adek. Yang paling ujung, baju abu-abu. Terus satu lagi ya sebelum kita close. Ya, panitia tolong dibantu. Yang ini dulu, yang abu-abu. Setelah itu, ya, enggak apa-apa itu dulu. Ya itu deh, yang abu-abu dulu, baru kemudian the guy in. Ya, silakan. Thank you for opportunity. My name is Hasna Ivania. I'm from SMA Negeri 21 Makassar. And my question, you mentioned that everything that is chemistry. How can early exposure to chemistry help students make responsibility choices for sustainability and guide them toward a future career in research? To make choices that support sustainability, well, everybody has to make choices that support sustainability. I'm very ashamed to say I still drive a car with a petrol motor. I should get rid of that immediately and get some e-vehicle probably. But everybody in the room here can do things that support sustainability. I think that's a way, if we as a community decide we want to have sustainability, how do we do that? We do it by each and every one of us having the opinion about it and doing the actions that are required in order to get a more sustainable world. It's in our consumption, it's in the way we prepare our meals, it's in the kind of things we are eating, it's in our transport, it's in our clothing, it's in everything around us that we can support a sustainable world. Yeah, thank you. Thank you. One, last one? Yeah? Yeah. It's really hard to choose. Okay. Hello, Professor. Thank you for the opportunity. Thank you for the time, first off. Let me introduce myself. My name is Julian Yahya Tebe from SMA Negeri 9 Makassar, or Senior State High School 9 of Makassar. I'm here to first say the backstory of my question. Because, as mentioned from the slides, chemistry is very important. It's the basic building blocks of humans, of life itself, the 16 elements mentioned in the first slide. It controls living beings for millions of years, from dinosaurs, our ancestors, even us today. And most of our experiences, whether that is passive, which is our immune system, antibody, even active, like love, is through a chemical reaction. And it has been really intriguing to actually hear about the amazing leaps that has been discovered because of click chemistry. There has been amazing new developments in pharmaceutical sectors, for example, in medicine and treatments for HIV, Alzheimer's from broken cells repaired because of the click connecting them, cancer cells, helping antibodies, recognizing cancer cells and killing them, and possibly help with a better immune system. Like, for example, the horse crab that stayed the same for 400,000 years because of click chemistry, click stabling its innate immune system and its antibody. Because of this, I was really interested on actually the future of that could be made when we focus even more in chemistry and more generations contribute in this field to research, because we've heard about the previous questions, risk, benefits, even public perspectives that view chemistry as maybe dangerous, and how chemistry is actually neutral. So I really want to know, from the perspective of Honorable Professor, what could be the ideal way to build the new generation to not only know, but also contribute in this field? Example, maybe chemistry involved in clean energy, in different sectors of creativity maybe, and how even the public could be more aware and have a different mindset and help with developments. Thank you. Yeah, so I think that it's not necessarily click chemistry that will do it. As I said before, our general understanding
of chemistry. And I think that I was asked a question the other day from scientists that now all the low-hanging fruits in science have been picked. What should we do as new scientists? What is the future of science? My answer to that is that it has always been so that the low-hanging fruit were picked. And there are new low-hanging fruit popping up all the time. One of the low-hanging fruits here is, of course, in the new discoveries of energy efficiency, which is circular with sun as an energy source. We have plenty of energy coming from the sun. We just need to concentrate on how can we capture that energy and put it into use for the humanity. The other one, which is a low-hanging fruit, is the molecular recognition. Molecular recognition is a process that is extremely important. It's more important than any other thing we can think of. And this molecular recognition is not understood. Everyone who does simulations and that as a career will postulate to you that, of course, we can calculate molecular recognition, but I'm telling you, they are 1 million factor wrong in many of their calculations. And that is from measuring the affinity of calculated affinities. If you measure them, they are just 1 million times off. We can land something on the moon with a precision of millimeters, but we go 1 million times wrong when we calculate molecular recognition. So there's something that we don't understand there, and I think that there's a huge future for the chemists, the biologists, the physical scientists, who will actually piece that together and figure out what is it that we are missing in our calculations. So that's a low-hanging fruit. There are many other low-hanging fruits out there. We just don't know where they are yet. So that is the problem. How do we do these new discoveries that are new areas that will lead us to a scientific career? And I don't have the answer for that. Just be observant, look for it. Thank you so much for the inspiring insights from Professor Merdal. Thank you, Professor. I know that many of you would like still ask questions, but due to time limitation, we should conclude this. I know this is not the last one. We will meet Professor Merdal. I encourage you to follow his Instagram, and you can also ask questions there. And also he has YouTube, so videos, so you can also learn more. And of course, you can always email him as well. So I hope any of you will follow his footsteps into chemistry and inspire our world and impact our society. Maybe last... Can I say one last thing? Yes, please. Because many times you hear this thing that chemistry is old, chemistry is done, there's nothing new from chemistry. I think on the contrary, everything new comes from chemistry, right? In biology, you are essentially just studying the prescriptions of nature. In chemistry, you are actually creative and you are actually discovering new processes, and you are also discovering the underlying mechanisms in biology. So chemistry will never die. It's a wonderful future out there for chemistry. Wow. Professor, before we close, I would like you to give, if you could give one advice to these young people here and there, what would that be? Do what you think is right, what you think is most exciting, and I'm sure you will be both honored for it and also recognized for it in the end. Tepuk tangan dulu untuk Professor Merdal. Now we are coming to the end of this program. So if everything is chemistry, then today we have witnessed a powerful reaction between brilliant mind and eager audience. Brilliant mind. May the insights shared today spark a chain reaction of innovations in all of us. Please join me. One final thank you to Professor Morten Merdal, Nobel Laureate in Chemistry in 2022. Such an honor for me to host you, Professor.
hold that? Wow, it's quite heavy. Is this the original, Professor? I want to take picture. Can anyone take picture with? Thank you so much. Now I leave it to MC. Maybe there will be group picture, Professor. Thank you so much. It's an honor. Thank you very much, everyone, for coming today. Excellent questions, excellent audience. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. You may be seated. Professor Morton, again, thank you very much for your inspiring us all today with your insightful knowledge, experiences, and expertise. And to our moderator, Hasnawati Salih, PhD, thank you for leading such a great discussion. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, we have reached the end of this incredible session. And to all the students, we hope this experience encourages you all to keep asking questions and exploring the world of science. On behalf of the organizing committee, we would like to express our sincere gratitude for your presence here today. We hope you leave this venue feeling inspired to make a better world through science. Have a wonderful afternoon, and before closing today's event, let me present you a rhythmic poem. Kuliah di kampus Unhas. Kampus terbaik yang nomor 1. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Program Mingguan Dunia kita, produksi VOA Indonesia. Saya Virginia Gunawan dan Aryatna Budianto. Kali ini kami mengajak Anda untuk menikmati udara yang segar, walaupun agak sumuk ya. Agak panas nih, makanya saya keringetan. Iya, tapi di sini kita dalam rangka menikmati alam. Benar sekali. Menikmati lingkungan. Nah, saat ini kita berada di Great Falls, air terjun yang merupakan salah satu yang ada di daerah DMV atau DC, Maryland, dan Virginia. Nah, ini salah satu pemandangannya dari sini cukup menarik sih ya. Nah, tapi dari sini kita akan mengajak pemirsa dunia kita untuk menikmati berbagai liputan tentang lingkungan dan juga yang penting adalah konservasinya. Nah, di Amerika Serikat ini kebetulan memang ada sebuah ruling atau keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa EPA atau Environmental Protection Agency, ini Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika Serikat, itu tidak bisa lagi sepenuhnya memberikan mengatur hal-hal tertentu terkait lingkungan. Jadi itu dikembalikan ke negara bagiannya masing-masing dan bukan lagi keputusan dari federal ya, atau berlaku nasional gitu. Ya, ini cukup memprihatinkan ya bagi sebagian kelompok LSM dan juga kelompok-kelompok aktivis lingkungan. Iya, dan mereka ingin mengusahakan gimana sih caranya untuk agar pemeliharaan lingkungan hidup di
Amerika Serikat itu tetap terjaga. Betul, iya. Nah, salah satunya adalah mungkin yang ingin ditingkatkan adalah peran individu, komunitas, dan juga lembaga-lembaga swasta ya. Terutama salah satunya yang akan kita lihat ya, kita akan kasih lihat pemirsa, ini bagaimana seorang pengusaha mengajak komunitas dan dia sebetulnya menciptakan sebuah sistem di mana dia atau sistemnya itu bisa mendeteksi tingkat polusi di sebuah lingkungan. Nanti kalau misalnya ternyata di situ begitu tingginya polusinya, dia bisa membuat rekomendasi ke pemerintah lokal untuk ada kegiatan tindak lanjutnya. What I realized, I think, growing up in a family of entrepreneurs, sort of measure what you manage was a mantra in business. And yet, when it comes to climate change, we're actually missing the measurement infrastructure to understand where emissions are coming from and who they're impacting. So we set out to solve that. Hyperlocal monitoring enables us to understand where those pollution hotspots are and enables us to take really targeted action to address those sources of emissions and to protect communities and protect public health at that local level. One of the things that we've done over the course of the years is partnered really deeply with environmental justice organizations and advocates, and Ms. Margaret is one of the nation's leading advocates. And several years ago, we teamed up with her to do a groundbreaking study that for the first time proved that air pollution is hyperlocal, that it can vary from one block to the next by up to 800%. I come from a family of activists. Well, I also have asthma. The block by block was a question that we asked. EDF, we asked that first because we knew that all the air monitors from the institutions such as Berry Air Quality 5 stories up. So it's not at the ground level where people are. How do you detect was at the ground level, at the sidewalk, and then also into your house? Our mobile sensor network is fascinating in that it involves a lot of different aspects of science and technology, all the way from how we design the device, which incorporates a number of sort of the less expensive small-scale sensors that you can use in cars, all the way to then how do you sample within a car while the car is moving, and then where do you send the cars to make sure that you're getting what we call a representative sample on any particular road or street or part of town. Our sensor devices measure a number of pollutants: carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, PM2.5, nitrogen dioxide, and nitrogen monoxide. Those are all either criteria pollutants as identified by the EPA or are climate pollutants like CO2. We also measure, in addition to those, in separate units that we combine into a single sort of system, if you will, methane and ethane, very important climate pollutants that can also indicate sources of perhaps natural gas leaks or other sorts of signals like that, as well as a pollutant we call black carbon, a type of particle that is black, diesel pollution, that the black plume that comes out of like a heavy-duty diesel truck or a bus. That particular pollutant has health effects. It's considered a carcinogen by the World Health Organization. It also has climate effects in that it actually heats our environment. And do they test all the new equipment with you? Or? Yes. Yeah. I think we have the opportunity to bring radical transparency. We're literally making the invisible visible. Doing that, I think, there's an opportunity to really quickly change the game on climate, on air pollution, and to finally fix these problems that are impacting so many millions of people around the world. Nah, ini tambah rame nih. Wow. Kayaknya ada studi eksklusif dan semacam itu ya. Lucu juga ya, filter. Tapi kita nggak mau ganggu mereka, pemirsa. Kita akan pindah ke tempat lain sambil membawakan berbagai liputan tentang lingkungan lainnya. Jangan kemana-mana. Tetap di dunia kita. Buset, walaupun mendung, tapi panas suhu ya. Banget. Ini memang biasanya kalau misalnya semakin mendung itu akan hujan, udara semakin
kondens apa sih, dan semakin lembab gitu. Betul, ya. Tapi ini tidak menyurutkan keinginan saya dan Ginny untuk bisa menghirup udara segar, walaupun agak sumuk di luar ruangan. Sekaligus juga melihat-lihat ini ya pemandangan kan, kalau misalnya kota melulu gitu agak bosan. Ini hijau-hijau, ada air dan lain sebagainya. Ini ada sebuah kegiatan atau sebuah organisasi yang diciptakan awalnya tuh kalau nggak salah diciptakan oleh mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, tapi sekarang sudah punya beberapa chapter ya di seluruh dunia. Namanya Solar Chapter. Nah, mereka bergerak selain untuk pengadaan air bersih juga untuk edukasi bagi perempuan, terutama di Indonesia Timur. Nah, ngomong-ngomong juga soal air, sekarang ini kan musim panas ya di Amerika Serikat dan sangat panas, dan kekeringan itu juga terjadi secara masif di Amerika Serikat. Ya, terutama di California itu aku dengar udah mulai ada penjataan air tuh. Benar sekali, dan di situ air itu mahal banget. Nah, iya. Nah, kita tonton pemirsa liputannya. I believe kebaikan itu banyak di manapun. Cuma memang kebaikan itu yang orang kadang mikir, if I do this much, will it make an impact gitu? Yes, it will gitu loh. You just need kayak a right platform to contribute. Dan bagi Eki Nyoto Atmojo, mahasiswa University of Washington di Seattle, Solar Chapter adalah platform pilihannya untuk menyalurkan kebaikan. Didirikan tahun 2017, organisasi nirlaba ini menjadi medium bagi anak muda Indonesia untuk berkontribusi kepada tanah air melalui program yang inovatif dan berkesinambungan. Iya, Solar Chapter itu konsepnya seperti buku yang menerangi warga desa. Jadi setiap kali kita masuk ke desa baru, kita memulai buku baru. Mulai dari chapter 1 yaitu water, dan chapter 2 itu kelanjutannya education, dan chapter 3 community development. Mereka membuka chapter atau bab pertama dengan proyek pengadaan air bersih di Desa Umut Nana, Timor, Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT dipilih karena adanya kebutuhan di mana warga harus berjalan kaki 3 hingga 4 jam setiap hari untuk memperoleh air bersih. Ini sejalan dengan misi salah satu perusahaan donor Solar Chapter untuk proyek pemasangan solar panel di Desa Biau dan Fatoin. Ini sejalan dengan misi kami, yaitu misi ACE dalam mewujudkan Sustainable Development Goals, yaitu nomor 6, Clean Water and Sanitation, nomor 7, Affordable and Clean Energy, ya, nomor 10, Reduce Inequalities. Solar Chapter juga berhasil menarik banyak anak muda yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri untuk bergabung. Kini mereka memiliki 9 cabang, tak hanya di beberapa kota di Amerika, tapi juga di Melbourne, Vancouver, dan Hong Kong. Mereka bisa berkuliah di luar negeri, tapi bukan berarti mereka melupakan tanah pertiwinya gitu ya. Karena mereka juga masih tetap ingat bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi dan memberikan impact yang positif bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Each of us itu bisa bikin impact ke hidup orang-orang di sana, and that is for me that what makes Solar Chapter beautiful gitu sih. Proyek air bersih Solar Chapter telah ada di 6 desa dan sedang dibangun di 5 desa lagi untuk menjangkau 8.800 warga. Dari Washington DC dan Jakarta, VOA. Pekarangan hijau yang jadi ciri khas California tak lagi tampak. Seiring kekeringan menahun yang melanda daerah tersebut, konsumsi air di sebagian daerah pun dibatasi. Di wilayah Kabupaten Las Virgenes di daerah Los Angeles, warga hanya bisa menyirami tanaman mereka seminggu sekali. Daerah ini tidak punya sumber air tanah lokal dan 70% air di daerah tersebut datang dari daerah lain. Any customers whose addresses end in an even number, their designated day to water is on Tuesdays. And then all of our customers whose homes end in an odd number or addresses, their designated day to water is on Thursdays. And so for each day, they get 8 minutes per day per station. Penerapan peraturan diawasi ketat dengan membaca meteran air. Warga yang melanggar akan mendapat teguran dan membayar denda. Jika masih melanggar, pasokan airnya akan dikurangi menjadi sekitar 4 liter per menit. Pembatasan dilakukan dengan menggunakan pembatas aliran air kembangan staf perusahaan air. Appliances might take longer to fill, say your washing machine or your toilets will take longer to fill, but they still work. So indoor living is manageable with this. Outdoor,
this small hole will not give you enough flow to be able to kick on your irrigation systems. Sebagian warga pun mendesain pekarangan rumah yang lebih ramah dengan kondisi kekeringan. Seperti Sarah yang mengimpikan pekarangan dengan tanaman asli daerah California yang tahan situasi kering. I did an enormous amount of research on where I could find plants that would thrive in Los Angeles County without much water. I went to the Theodore Payne Native Plant Foundation. They have a nursery and they have classes. I took a class there to understand how to water native plants, and I just spent a lot of time looking at the plants there. Kekeringan ekstrim di California tak hanya berakibat pada halaman perumahan, tapi juga industri agrikultur California yang memenuhi 36% permintaan nasional Amerika Serikat, menurut data Departemen Agrikultur California. Demikian laporan VOA. Sekarang kita istirahat lagi pemirsa dan kita akan segera kembali dengan liputan dengan lingkungan tetap dia dari Amerika Serikat dan kemana pemirsa tetap di dunia kita. Masih di dunia kita, saya dan Ginny masih menikmati keindahan alam di Great Falls, negara bagian Virginia. Nah, sekarang kita masih punya 2 liputan lagi tentang lingkungan. Yang pertama adalah bagaimana menggerakkan alam atau lingkungan supaya bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini dikembangkan oleh para ilmuwan di Teluk Chesapeake. Ini nggak jauh dari sini, di Maryland. Nah, ngomong-ngomong di Chesapeake Bay, ini juga ada inisiatif dari seorang warga yang concern atau perhatian dengan lingkungan sekitarnya dan berusaha untuk menjernihkan kembali dan membersihkan kembali Chesapeake Bay itu. Dengan tiram kalau nggak salah. Gimana ya caranya? Yuk kita lihat. This is Goodwin Island in Virginia. You can see here. Menurut ilmuwan Tyler Messerschmidt, pepohonan tidak bisa hidup di tanah basah nan asin akibat kenaikan permukaan air laut dan gelombang badai di Sungai York. Perubahan iklim yang disebabkan manusia membuat air semakin menghangat dan meluas. Daerah yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan kini menjadi hutan hantu yang memperparah perubahan iklim. These forests are great stores of carbon that are there, and as those trees slowly die, that carbon is returned, some of it to the natural system, including the atmosphere, which also leads to possibly more global warming through climate change. Rawa bisa membantu teluk tetap bersih dan bisa menghadang badai, tapi rawa pun perlahan tenggelam. Salah satu penyebabnya pembangunan di bibir pantai. Bangladesh, parts of India, Thailand, a lot of Thailand, Myanmar, Vietnam. These have large stretches of marshland, which is in the tropics. Mangroves are a dominant species, and we're eroding away the base of those systems. I'm going to go ahead and Deborah Steinberg mengumpulkan sampel organisme yang berpindah tempat akibat perubahan iklim. So those are copepods, rice grain size crustaceans. Disebut juga sebagai pompa biologis, copoda membantu menenggelamkan karbon dioksida, gas utama penyebab pemanasan global, ke dasar laut. If we didn't have the biological pump, then the atmospheric carbon dioxide would be 50% higher than it is now. Menghangatnya temperatur turut mengubah tempat hidup makhluk laut ini. The subpolar and polar species, their ranges are contracting. A lot of the tropical, subtropical plankton are smaller, and so they're not as efficient at transporting the carbon. Para ilmuwan di seluruh dunia terus memantau dampak negatif perubahan iklim. Di sini, mereka mengumpulkan beberapa bibit spesies lamun yang mampu menyerap karbon untuk merestorasi habitat laut. Rather than just plant eelgrass, we're also planting another species. And that species is another native seagrass that's in the Chesapeake Bay called widgeon grass, and it can handle high temperatures. Harapannya, kedua spesies tanaman laut itu bisa bertahan dan melindungi organisme lain di sekitarnya. Jika berhasil, proyek restorasi habitat laut ini bisa menjadi model untuk skala global. Dari Gloucester Point, Virginia, tim VOA.
All right, we're just going to the end of my pier, my property, and we're going to see Oyster City, which is a city and a marina that I built on 2 big floats. I wanted to draw attention to oysters and how important they are to the bay. And it has oyster facts, and it just tries to educate the public a little bit about the importance of oysters and what they mean to the Chesapeake Bay. It basically all started at went to a fundraiser for the Chesapeake Bay, and it was actually a big oyster roast, and they were shucking oysters, and they had a display where they took some very, very cloudy water that you couldn't really see through, and they put 2 oysters in there, and they told me to come back in a half an hour, and they told me the water would be crystal clear, because oysters filter 50 gallons of water daily. And sure enough, when I came back, that water was crystal clear, and I was just, it was very compelling. And I just thought, boy, if there was more oysters back in the bay, it could help clean the bay up. So I just decided to create a hobby with this and build my own reefs. Oysters population in the Chesapeake Bay is only historically today at 1% of what it was. And there were enough oysters in the bay at the turn of the century where the bay would be filtered every day. My reef is right over here where the green number 13. I collect shells from 5 different restaurants that serve oysters, and I pick up the shells and I let the shells heat up in the sun and get all the biomaterial off of them, and then I plant them out on the reef, and I've been building this reef for about 5 years. All of these oysters here on this property, which is about a total of 6,000, will go out on the reef within the next few weeks. And I probably now have a total of 30,000 oysters growing there. I would say right now with the amount of oysters that I have on that reef, they can filter probably about 150,000 gallons of water daily. I put them in buckets, and then I just take my boat out to the reef, and then I just scatter them on the reef. Kalau misalnya Anda ingin nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube VOA Indonesia tentunya. Dan kami nantikan Anda juga untuk menjadi sahabat kami di media sosial. Ada Twitter, Instagram, Facebook, itu semua dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan kami tunggu juga pertanyaan tentang Amerika. Betul, langsung bisa di DM di @VOA Indonesia, pemirsa. Apalagi kalau disertain video, nanti kita kasih souvenir dari VOA ya. Kalau gitu kita undur diri dulu dari Great Falls, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Yuk kita lihat. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua.
sebenarnya sih Pak mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Pemirsa, walaupun tahun baru sudah lewat beberapa bulan yang lalu, perayaan tahun baru itu tetap bisa dilaksanakan kapan saja karena merayakan tahun baru itu adalah untuk merasakan sebuah keberkahan, mendapatkan supaya banyak rezeki dan juga kedamaian dan kekeluargaan sesama umat seluruh dunia. Dan hari ini saya diundang untuk acara tahun baru yang diselenggarakan oleh komunitas Indonesia, khususnya komunitas Indonesia, diaspora Indonesia keturunan warga Batak atau di Sumatera Utara yang tinggal di area New York dan New Jersey. Dan di sini saya sekarang berada di area Woodside, sedang akan menghadir dalam sebuah acara yang disebut dengan Pesta Bona tahun 2024. Kita lihat di sini teman-teman dari warga Batak sedang berkumpul di gereja ini dan saya akan datang ke dalam. Saya akan ikut merayakan kebersamaan merayakan tahun baru. Tapi yang hadir bukan hanya di komunitas Batak, tapi dari juga teman-teman warga publik Indonesia yang ada di kota New York ini, khususnya di area Elmhurst dan sekitarnya. Kita ikuti sekarang ya. Halo. Terima kasih. Sign? Sign, yes. Okay, sign here.
Oke. Ulang tahun PBB New York tahun 2024. Tuhan, kami mohon kebijaksanaan Tuhan berkati setiap pribadi yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Pelita, Ketua dari Parsadaan Bangsa Batak. Gimana Mbak hari ini? Rame ya? Ada berapa orang? Rame sekali. Ada berapa orang kira-kira hari ini? Lebih dari 150 ya. Lebih dari 150 ya, sekitar 200 ya itu tadi ya? Iya, kira-kira begitu. Ini tadi sebenarnya ini adalah persatuan dari semua warga Batak yang ada di New York, Mbak? Di New York dan sekitarnya. Jadi ada juga yang dari Connecticut, ada New Jersey, ada Philadelphia. Ada Philadelphia juga ada? Iya, tapi tadi juga ada perwakilan datang dari DC area, Virginia, seperti itu. Ada juga yang dari Atlanta. Sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Kenapa diadainnya sekarang? Bona tahun itu sebenarnya, Bona itu pangkal. Tahun ya tahun. Pangkal tahun. Jadi pangkal tahun, awal tahun. Nah, kalau orang-orang kan kalendernya ada ya, kalender Masehi atau Gregorian. Nah, itu kan 1 Januari. 1 Januari. Iya. Kalau kalendernya Batak itu sekitar akhir April ke awal Mei gitu. Jadi kita mengikuti kalender Batak. Walaupun di New York tapi masih tetap mengikuti kalender Batak. Untuk melaksanakan Bona tahun, karena Bona tahun sendiri adalah budaya Batak. Jadi kan ya kita harus dong ikutin. Untuk apa kita tujuannya memperkenalkan budaya Batak kepada masyarakat Indonesia di New York dan sekitarnya, juga meneruskan budaya Batak kepada keturunan kita yang sudah lahir di sini, next generation, dan juga kepada bangsa-bangsa di dunia tentunya. Karena New York kan pusat dunia juga ya kan. Sekarang sedang masuk ke acara makan dan juga acara perayaan tahun barunya. Tapi yang menarik ini adalah di sini banyak sekali teman-teman warga diaspora Indonesia menggunakan baju Batak, ada ulos dan mengucapkan horas. Sekarang kita lihat makanan apa saja di sini. Yuk kita makan ya. Ini semua masakan dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu dari Persaudaraan Batak. Dari Bangsa Batak. Oh ya. Di sini juga ada ciri khas Batak, sasak namanya. Itu daging daging apa, Bu? Ini daging B2. Saya nggak bisa makan, Bu, maaf. Ini daging B2 ada bumbu khas Batak. Tapi bumbu kata Batak, betul. Nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya aja nggak bisa masak. Maaf. Iya. Nggak, nyobain aja, Bu. Iya. Dan ini di sini ada ayam gulai. Ayam apa, Bu? Ayam gulai. Ayam gulai. Ya. Kita bikin ya. Ya, silakan, Bu. Terus ini juga ada telur balado. Telur balado. Jadi ini Indonesia juga ya, macam-macam ya? Indonesia juga, ya. Indonesia juga. Ini kita Batak dan Indonesia. Ini ada coco udang. Coco udang, wah mantep. Coco udang. Ada juga sambal balado ikan. Sambal balado ikan? Iya. Ini ikan pano. Ya. Jadi ini walaupun Batak tapi makanannya seluruh Indonesia, Bu ya? Ya, seluruh Indonesia. By taking part in this culture, by really trying to understand what does it mean to be Batak, and I think the most special way that you can do is just
being here, coming out to events like BBB and talking to different people who have lived there, hearing people's stories of how it was growing up for them, and just making it our own, even though maybe we did not grow up in the Batak culture in Indonesia, in that kind of land. There is definitely so much that we can bring and pass on to the next generation, and things that we have to uphold, like learning how to cook these kinds of foods, learning what these songs mean, gathering together when we get the chance. I think this is how we can continue to have that Batak culture and that Batak spirit still here and so strong in New York. Ya, jalan terakhir dan sekarang saat yang menarik. Saya menari dulu ya. Jangan kemana-mana karena dunia kita Our World, My Story akan kembali setelah yang satu ini. Setelah perjalanan 3,5 jam, akhirnya kita nyampe juga di the music capital city of not only United States tapi of the world. Ini dia Nashville. Gimana Dre? Capek Re? Nyetir Re? Oke lah, bisa ya? Oke lah. Mas Yogi enak tidur terus. Recover dari Memphis ya. Jadi ini dia kotanya. Gedung-gedungnya juga cukup ini ya, kayak antik gitu, kayak seperti Memphis. Kelihatan kota ini cukup historis, cukup tua, seperti gedung itu tuh. Pretty. Oke, jadi sekarang kita mau ke hotel dulu. Setelah itu kita cari makan karena kita semua lapar ya. So yeah, we'll check out Nashville. Stay tuned. Kita berada di Broadway dan waduh, suasananya asik banget, penuh ya, hidup katanya. Kita lagi cari makanan. Sepertinya kita dapat rekomendasi untuk cobain food hall ini nih. Dan yang menariknya menaik food hall tuh makanan-makanan yang atau restoran-restoran yang ada di sini tuh semuanya private, jadi bukan franchise. Jadi unik hanya untuk kota Nashville. Jadi kita akan cobain nih ya. Ini dia nih. Halo pemirsa, kembali bersama kami dalam Unhas Daily yang menyajikan informasi aktual, inspiratif, dan terpercaya. Edisi siang hari ini, Senin 2 Februari 2026, disiarkan langsung dari Studio 3 Unhas TV. Bersama saya Rahmati Ardi, mari simak informasi selengkapnya khusus untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Puluhan alumni Fakultas Teknik Universitashasanuddin meramaikan turnamen domino bertajuk Turnamen Domino Road to HBH 2027. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi alumni menuju agenda besar Halal Bihalal Teknik Unhas tahun 2027.
Turnamen domino yang digelar IKTek Domino Club Universitas Hasanuddin dilaksanakan di kediaman Wali Kota Makassar periode 2021-2025 Dani Pomanto. Kegiatan rutin bulanan itu bukan sekedar kompetisi, namun menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas antar alumni teknik Unhas dari berbagai angkatan. Ketua Panitia Pelaksana Imran menyebut turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Halal Bihalal Akbar alumni Teknik Unhas tahun 2027. Selain mengasah kemampuan bermain domino, kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kedekatan emosional antar alumni. Hari ini adalah kegiatan pertandingan domino yang dilaksanakan oleh Badan Otonom dari IKA Alumni Teknik Unhas, IKTek Unhas. Nama badan otonomnya Edisi IKTek Domino Club, di mana ini merupakan ajang silaturahmi antar alumni teknik yang dilaksanakan reguler bulanan dalam rangka menyambut halal bihalal temu alumni teknik di tahun 2027. Imran menambahkan peserta turnamen tidak hanya berasal dari alumni teknik Unhas. Panitia juga mengundang klub domino lain sehingga total peserta mencapai 16 pasang. Total hadiah yang disediakan panitia mencapai 7 juta rupiah dan ditargetkan akan terus meningkat pada kegiatan berikutnya. Senada dengan hal itu, Ketua Umum IKTek Unhas periode 2024-2028, Muhammad Sapri Andi Pamulu PhD, menyebut IKTek Domino Club sebagai salah satu badan otonom paling aktif dalam menyiapkan agenda menuju HBH 2027. Ia berharap kegiatan tersebut akan membuat para alumni teknik Unhas semakin akrab dan kompak. Ya, harapan kita ya sebagai tujuan bukan hanya bertanding jadi secara emosional tentu lebih penting dibanding rasional. Tapi karena ini teknik semua pandai semua berhitung, tentu kita berharap dengan kegiatan ini kita makin akrab aja secara emosional selain rasional. Saya kira itu harapan dari kita pengurus IKTek Unhas. Tak hanya turnamen domino, Road to HBH 2027 akan pula diramaikan turnamen mini soccer dan fun run, dengan tujuan tak sekedar menyehatkan para alumni, namun juga mempererat jejaring dan silaturahmi. Ahmad Kifari M, Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan menggelar seminar dan musyawarah wilayah atau Muswil di Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, terpilih kembali sebagai Ketua PII Wilayah Sulawesi Selatan secara aklamasi. Berikut informasinya. Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Wilayah Sulawesi Selatan menggelar seminar dan musyawarah wilayah pada Sabtu 31 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention Kota Makassar ini merangkum dua agenda utama, yaitu seminar keinsinyuran dan musyawarah wilayah. Ketua PII Cabang Makassar periode 2024 hingga 2027, sekaligus Ketua Panitia, Profesor Dr. Insinyur Rustan Paraka, menjelaskan jika Muswil PII Sulsel memuat dua agenda pokok, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan ketua wilayah periode selanjutnya. Untuk yang acara hari ini yang dilaksanakan oleh PII Sulsel, ada dua. Yang pertama itu adalah seminar, kemudian nanti akan dilanjutkan musyawarah wilayah. Nah, mungkin saya jelaskan dulu yang pertama. Untuk di musyawarah wilayah, nah itu ada dua kegiatan utama, agenda utama. Yang pertama itu adalah pertanggungjawaban, ya, laporan pertanggungjawaban pengurus PII Wilayah Sulsel untuk periode 2022-25. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia untuk Wilayah Sulsel periode 2026-2029. Muswil ini dihadiri jajaran pengurus pusat PII, salah satunya Wakil Ketua Umum PII, Profesor Dr. Insinyur Agustin Taufik Mulyono, yang sekaligus membuka kegiatan. Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam musyawarah ini, hak suara diberikan kepada pengurus wilayah dan pengurus cabang yang aktif. Tercatat terdapat 9 cabang PII aktif di Sulawesi Selatan, diantaranya Makassar, Goa, Maros, Pindrang, Parepare, Luwu Utara, Luwu Timur,
Beritaterbaru, dan Bulukumba. Selain musyawarah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar keinsinyuran yang mengangkat tema peran insinyur dalam pengembangan teknologi pangan untuk kemandirian nasional. Seminar menghadirkan narasumber dari unsur akademisi, pemerintah, dan industri. Dalam musyawarah wilayah tersebut, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua PII Wilayah Sulawesi Selatan. Wakil Ketua PII Luwu Timur, Insinyur Mukhtar Wahab STSH IPU, menyambut baik terpilihnya secara aklamasi Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc sebagai Ketua PII Wilayah Sulawesi Selatan. Ia berharap Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Universitas Hasanuddin ini, membawa profesi insinyur lebih dikenal lagi dan berdampak bagi Sulsel. Rangkaian seminar dan musyawarah wilayah ini dapat memperkuat sinergi antar insinyur, serta meningkatkan kontribusi profesi insinyur dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya di Sulawesi Selatan. Ahmad Gifari M., Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Makassar terus memfokuskan pengembangan sektor pariwisata dengan menonjolkan karakter Kota Makassar sebagai wilayah bahari. Itu dilakukan untuk memperkuat daya tarik wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Daeng. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Pariwisata Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah. Salah satu fokus utama yang dikedepankan adalah pengembangan wisata bahari sebagai identitas dan daya tarik unggulan Kota Makassar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendram Hakamudit, menyebut jika potensi kelautan yang dimiliki Makassar menjadi kekuatan utama yang terus dibenahi dan dipromosikan. Menurutnya, destinasi bahari memiliki nilai jual tinggi dan menjadi ciri khas pariwisata Kota Makassar. Di Kota Makassar yang kita ingin tonjolkan, kita tahu bersama bahwa Kota Makassar merupakan wilayah bahari ya. Jadi otomatis apa yang kita mau tampilkan, benahi dan promosikan yang kita harapkan wisatawan datang Kota Makassar tentu saja destinasi bahari. Kedepan kita akan menata, merevitalisasi beberapa pulau ya, baik itu Samalona ataupun Lanjugang sebagai destinasi bahari baru seperti itu. Namun kita juga lengkap ya di Kota Makassar. Kita punya destinasi sejarah seperti Fort Rotterdam, kemudian wisata budaya pecinan seperti itu. Selain wisata bahari, Kota Makassar juga memiliki beragam destinasi pendukung yang turut memperkaya pilihan wisatawan. Destinasi sejarah seperti Benteng Fort Rotterdam, serta kawasan wisata budaya pecinan menjadi bagian dari pengembangan pariwisata yang saling melengkapi. Ahmad Hendra menegaskan, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga pada konsep pariwisata yang inklusif dan berdaya saing, agar Makassar mampu bersaing dengan destinasi lain di Indonesia maupun kawasan regional. Ahmad Hendra pun menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam membangun pariwisata Kota Makassar. Keramahan, kenyamanan, dan kondisi kota yang kondusif dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Ahmad Gifari M., Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, kita akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Memulai dari nol, jatuh, bangkit, dan berjuang. Sosok, figur, dan pemikirannya kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Figur hanya di Unhas TV. Perjalanan yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menggerakkan. Apa sebenarnya sih Pak yang mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel? Ada beban yang harus ditanggung ya Pak? Ada. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin.
menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Stop, dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Pemirsa, kita kembali di Unhas Daily. Car Free Day Universitas Hasanuddin menawarkan beragam produk kuliner dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Seperti Umu Ashfa Cake and Bakery yang hadir dengan brownies cheesecake and cheesecake. Car Free Day atau CFD Universitas Hasanuddin setiap akhir pekan tidak hanya dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, namun juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu UMKM yang rutin meramaikan CFD Unhas adalah Umu Ashfa Cake and Bakery. Beragam dessert ditawarkan untuk menarik minat pengunjung yang datang sejak pagi hari. Dari berbagai produk yang ditawarkan, brownies cheesecake and cheesecake menjadi menu yang paling banyak diminati pengunjung CFD. Selain varian yang beragam, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Yang kami jual itu ada dessert yang seperti burnt cheesecake, brownies burnt cheesecake, cookies, ada cake potongnya, black forest, cheese tart, terus ada fudgy brownies, brownies bite, sama cheesecake. Yang paling best seller itu burnt cheesecake sama cheesecake. Terus harganya kisarannya dari kalau cookiesnya 10 ribuan, mulai 10 ribuan. Kalau cake, cheesecake mulai 20 ribuan ke atas. Selain berjualan langsung di CFD Unhas setiap hari Minggu, Umu Ashfa Cake and Bakery juga melayani pemesanan secara daring. Gerainya berlokasi di Jalan Ance Dengoyo, Lorong 3, Makassar. Terkait penyelenggaraan CFD Unhas, Umu Ashfa berharap dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Ia juga mengajak masyarakat untuk berkunjung ke booth Umu Ashfa Cake and Bakery yang berada di depan lapangan sepak bola Unhas, yang dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 11 siang wita setiap hari Minggu. Ahmad Gifari M, Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, menempuh studi doktoral di luar negeri tidak hanya menuntut kesiapan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya dan lingkungan baru. Akademisi Universitas Hasanuddin, Siti Rauda Juanita Ramadan, membagikan pengalamannya selama menjalani studi doktoral di Taiwan. Berikut informasinya. Menjalani studi doktoral di China Medical University Taiwan, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Siti Rauda Juanita Ramadan, tidak hanya berfokus pada riset periodontal dan rekayasa biomaterial, namun juga menghadapi tantangan adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal kedatangan, perbedaan budaya menjadi hal pertama yang dirasakan Siti Rauda. Salah satunya terkait pola makan masyarakat Taiwan yang lebih terkontrol, rendah garam, gula, dan minyak. Kondisi itu berbeda dengan kebiasaan makan masyarakat di Makassar. Siti Rauda menyebut,
Pola hidup sehat tersebut turut memengaruhi keseharian mahasiswa, termasuk dalam menjaga energi dan keseimbangan tubuh saat menjalani aktivitas akademik dan riset yang padat. Tantangan lain yang juga dihadapi adalah bahasa, meski kegiatan akademik seperti perkuliahan dan diskusi riset menggunakan bahasa Inggris, namun dalam keseharian dan sejumlah instruksi laboratorium masih menggunakan bahasa Mandarin. Meski demikian, Siti Rauda diuntungkan dengan program kelas bahasa Mandarin gratis yang disediakan oleh China Medical University. Program itu menjadi salah satu bentuk dukungan kampus dalam membantu proses adaptasi mahasiswa asing. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menjadi solusi dalam mengatasi kendala bahasa. Siti Rauda memanfaatkan berbagai teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, untuk membantu memahami materi, instruksi laboratorium, hingga komunikasi akademik. Jadi yang saya lakukan itu adalah rekam semua, dan sekarang kan zaman AI. Setelah direkam, kita tinggal minta AI buatkan seperti adik-adik wartawan kan, karena saya pernah ikut, kita tinggal minta, dia tinggal ketikkan dan transfer semua ke dalam. Jadi itu lebih memudahkan. Terus yang membantu memang mungkin semua alat mesin di sana ada bahasa Inggrisnya. Guideline-nya ada bahasa Inggrisnya. Jadi di alatnya ada pilihan Mandarin atau Inggris. Jadi itu juga memudahkan. Pengalaman studi di Taiwan juga memberikan kesempatan luas untuk membangun jejaring riset internasional. Melalui supervisornya, Siti Rauda berkesempatan terhubung dan berkolaborasi dengan peneliti dari berbagai negara, seperti Jepang, Italia, dan Australia. Siti Rauda berharap pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi bagi dosen dan mahasiswa di Indonesia untuk berani mengambil peluang studi dan riset di luar negeri, sekaligus membawa pulang pembelajaran dan pengalaman berharga bagi pengembangan pendidikan dan riset di tanah air. Ahmad Gifari M., Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, gusi berdarah yang kerap dianggap sepele dapat menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu risiko itu adalah peradangan berkepanjangan pada jaringan gusi. Berikut informasinya. Gusi berdarah merupakan salah satu keluhan kesehatan gigi dan mulut yang sering dialami masyarakat. Namun kondisi itu seringkali dianggap ringan dan tidak segera ditangani. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitashasanuddin, Siti Rauda Juanita Ramadan, menjelaskan jika gusi berdarah bukanlah penyebab langsung penyakit sistemik, seperti jantung atau diabetes, namun dapat menjadi faktor risiko jika tidak dirawat dengan baik. Siti Rauda menjelaskan, peradangan tersebut dapat menyebabkan penumpukan bakteri di area gusi. Pada pasien dengan penyakit tertentu seperti jantung, bakteri berisiko masuk ke aliran darah dan memicu peradangan di organ lain. Sebenarnya itu merupakan faktor risiko, bukan penyebab langsung terjadinya penyakit penyebab langsung yang menyebabkan penyakit sistemik itu tersendiri. Mungkin yang di sini contohnya kayak penyakit jantung atau diabetes. Jadi gusi berdarah ini sendiri yang tidak dirawat dengan baik bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Peradangan ini sendiri yang lama-kelamaan awalnya hanya di sekitar gusi, namun tidak dirawat lagi dia akan menyebar ke jaringan pendukung gigi yang lainnya, hal itu yang menyebabkan penumpukan bakteri, yang terjadi penumpukan bakteri di area sekitar gusi, yang dimana kalau pada penderita penyakit jantung itu sendiri, bakteri ini bisa masuk ke dalam aliran pembuluh darah dan bisa menyebabkan inflamasi. Terkait penanganan, Siti Rauda menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan ke dokter gigi sejak dini. Penanganan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi gusi pasien. Apabila peradangan telah menyebar ke jaringan yang lebih dalam, pasien memerlukan perawatan lanjutan. Selain tindakan medis, perubahan kebiasaan sehari-hari juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan perawatan.
Masyarakat pun diimbau untuk rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut minimal setiap 6 bulan sekali. Juga mengurangi konsumsi makanan manis, menjaga kebersihan mulut setelah makan, serta menghindari kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol sebagai langkah pencegahan. Ahmad Gifari M, Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Saksikan kami kembali di Unhas Daily edisi sore hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Unhas TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Rahmati Ardi pamit undur diri, sampai jumpa. Tetap semangat dan berkarya. Spicy-nya? Hot. Ini ada hot, extra hot, sama extra hot. Oh gitu, kayak di Indonesia dong. Tapi nggak extra hot kali. Ya teman-teman, ini pesanan saya. Wings, medium size lagi medium hotness. Nah kita coba dulu ya. Dan juga lemonade, strawberry lemonade. Right. Top lagen. Ya. Medium udah mengendang dikit nih. So good. Crispy dalamnya, rasanya sangat tradisional Nashville lah. Di dip di honey mustardnya nih. Enak. Sekarang juga mau coba Rere punya chicken tender yang spicy labelnya panas sih, hot. Good. Jadi seperti yang dikatakan oleh servernya bahwa restoran ini itu adalah restoran tertua yang menjual hot chicken Nashville dan katanya sangat terkenal dan enak banget. Dan I can attest, it's really good. Pedas banget tapi, keringetan nih, dikit lagi. Ya. Kita sering melihat aksi dari seorang spy atau mata-mata ya di sebuah film. Tapi seperti apa sih sebenarnya mata-mata itu bekerja di dalam kehidupan nyata? Ini dia tempat yang pas buat dikunjungi, International Spy Museum. Nah, belum apa-apa udah langsung disambut oleh mobilnya James Bond dari film tahun 1964. Di International Spy Museum ini ada sekitar lebih dari 10.000 benda-benda yang berhubungan dengan dunia spy. Ya, dan ini dari berbagai negara di seluruh dunia.
kind of seeing what they have here, and I'm sure there's some cool stuff here. Yeah. I see some movie themed stuff. Yeah, just ready to see that. Wow. Your visit begins in the briefing center. We are the only museum that tells the story of espionage from a global perspective. We have the largest collection of espionage artifacts ever put on public display, which is a real honor. We love to share these with people. We love to share the stories of espionage and the history. Nah, jadi dari zamannya sebelum ada drone juga di sini udah ada ya, udah drone pakai burung dara. Nih lihat nih, sampai kayak pensil, sepatu. Wah, jadi ingat film-film yang sepatu dijadiin telepon. Jadi ternyata benar-benar yang kita biasa lihat di film itu di kehidupan nyata itu memang ada ya. So this is an iron, and it's a working iron. What's so interesting about this piece for me is if you had paper intelligence and you were afraid someone was onto you, you could just plug in the iron, burn up all the paper in there. This room we have individuals speaking about network security, about hacking. Gila, gara-gara habis dari museum ini langsung mindset berubah. Jadi curigaan. Ini ada kamera nggak ya di sini? Waduh, ini ada mikrofon nggak ya? Wah. Ya udah kalau gitu sampai di sini dulu jalan yuk kita kali ini. Irfanisan, Ronan Zakaria. Sekarang pengen lihat dulu ada apa sih di tokonya. Mulai dari kendaraan klasik hingga mobil dengan teknologi listrik terbaru ada di sini, Washington DC Auto Show. Walaupun tahun ini ada beberapa produsen mobil yang tidak ikut serta di Washington DC Auto Show, tapi tetap masih merupakan salah satu pameran mobil terbesar di Amerika. Dalam pameran mobil ini, pengunjung bukan hanya dapat melihat mobil-mobil terbaru dari berbagai produsen kendaraan, tapi juga dapat masuk ke dalamnya, bahkan memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil listrik dari berbagai merek. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. For someone that's planning to buy, it would be very important because they can actually have hands-on without the salespeople being there, and some of the vehicles you can sit in and test drive and see how it feels. So I think it's important. Market for a new car. In the market, yeah, And this is the best way to look at all of the cars at one time. Yeah, because you get to get inside the cars and touch most of them, and you can really see how roomy they are. But some of the cars that I really wanted to get into, they were locked, and some of them were promos. Only one. Which one? Your Toyota. That one over there. Pameran mobil ini ada 2 lantai. Nah, di lantai yang bawah, ini dia nih, tempatnya kita melihat mobil-mobil unik, mobil-mobil klasik, dan juga mobil-mobil custom yang langka. Wah, ini mobilnya Presiden Amerika ke-34, Eisenhower, Eldorado tahun 1953. Yang juga menarik perhatian pengunjung di pameran yang berlangsung selama 10 hari ini adalah mobil listrik seperti Aston Martin terbaru DB12 seharga $300.000 dan Tesla Cybertruck. Tak ketinggalan hadir juga Bugatti Chiron Sport seharga $4 juta Amerika atau lebih dari 63 miliar rupiah. Industri otomotif Amerika terus membaik pasca pandemi COVID-19 dan kelangkaan semikonduktor yang sempat terjadi. Berbagai perusahaan data memperkirakan penjualan mobil baru tahun ini akan meningkat lagi antara 1 hingga 4%. Pameran mobil seperti ini pun berperan penting dalam menentukan pilihan konsumen. Oh yeah, not only the decision, but I will say to see how they upgrade the cars. Because like I will give an example for Kia, I do have a 2023, and I wanted to see what was the new upgrade on the 2024, and I saw it was pretty cool. I will say max that I would spend is about $70,000. Dari Washington DC Auto Show, Irfanisan, Ronan Zakaria.
Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. Tiga, dua, satu. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Ririn Karina dan Barugan di Pangerang Petarani Universitashasanuddin. Unhas Pika. Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat-hangat menjadi perbincangan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area Raja Ampat Jakarta. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Planners. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog. Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan live streaming acara. Podcast. Oh ya, bagaimana? Sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives.
fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Tetapi sebenarnya ini adalah pemerintah daerah mestinya melihat bahwa yang mana sebenarnya yang harus diangkat sesuai dengan kebutuhan. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lali Novita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Econo Talks. Pemirsa, kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K para waktu hadir sebagai solusi penyelamatan tenaga honorer. Namun, kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi fiskal yang berpotensi mengerus ruang belanja pembangunan daerah.
Kita perlu membedah secara kritis pemirsa, apakah strategi ini merupakan solusi berkelanjutan atau justru memicu penekanan anggaran pembangunan yang melemahkan kapasitas infrastruktur publik dalam APBD. Kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang sangat luar biasa pemirsa. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitashasanuddin. Mari kita sambut Profesor Dr. Nursini SEMA. Halo Prof, apa kabar? Ya, baik. Cuma suara saya ini agak sedikit terganggu deh ya. Ya, nggak apa-apa Prof. Kami sangat berterima kasih kehadiran Prof di sini. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih dan Prof, kita akan mengawali diskusi kita ya Prof. Nah, P3K ini kan sudah banyak ya Prof berseliweran informasinya entah dari sosial maupun dari kebijakan publiknya. Banyak masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya apa sih sebenarnya P3K ini? Karena banyak masyarakat yang mungkin sering mendengar namun tidak mengenali sebenarnya apa P3K. Nah, bagaimana Prof melihat kebijakan P3K pada waktu ini Prof? Dan bagaimana sebenarnya perspektif ekonomi publik dari kebijakan ini serta bagaimana dampak strukturnya di APBD Prof? Oke, baik, terima kasih. Sekira yang pertama kita harus melihat dulu dari sisi regulasi ya. Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengangkatan pegawai P3K pada waktu ini, kalau kita melihat dia adalah sebagai penataan kepegawaian ya non ASN. Tetapi sebenarnya bukan hanya dari sisi dilihat dari perspektif kepegawaian, tetapi ada tantangan yang dihadapi dari sisi fiskal, gitu ya. Jadi dari sisi ekonomi publik, di sini bisa melihat bahwa ketika pemerintah mengangkat non-ASN menjadi P3K pada waktu, dia adalah menjadi pegawai pemerintah, gitu ya. Nah, dari sisi pelayanan publik, aparat pemerintah adalah sebagai faktor produksi yang bisa memberikan layanan publik kepada masyarakat. Nah, sebagai konsekuensi sebagai faktor produksi, sebagai tenaga kerja tentu punya hak. Ada balas jasa yang harus diberikan kepada dia. Hanya sedikit ringan karena dirancang secara paruh waktu. Ya tentu jam kerjanya tidak seperti dengan P3K penuh waktu. Jadi dia adalah paruh waktu fleksibel sesuai dengan kontrak jam kerja. Kalau di ekonomi publik memang mengarahkan ke situ, bahwa di ekonomi publik kita mengharapkan ada efisiensi, alokasi anggaran yang secara efisien sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, tetapi tanpa melupakan layanan publik yang diberikan kepada pemerintah daerah. Oke, Prof. Jadi secara efisiensi ekonomi publik ini sudah sejalan ya, Prof. Namun bagaimana dengan struktur dari APBD-nya, Prof? Apakah kemampuan APBD kita di daerah ini mampu, Prof, untuk P3K? Ya, kalau kita melihat di situ ada perbedaan kapasitas fiskal antar daerah ya. Nah, kalau dari sisi postur kita melihat bahwa regulasi mengatakan untuk sumber pendanaan belanja P3K pada waktu ini itu bersumber selain dari belanja pegawai. Nah, untuk misalnya beberapa kasus pemerintah daerah atau ada surat edaran mengatakan bahwa itu ada diposkan di belanja barang dan jasa begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di situ meskipun sebenarnya nilainya kecil ya, karena dia dihonor berdasarkan honor terakhir yang diterima pada saat dia bekerja sebelum dia terangkat atau berdasarkan UMP. Tetapi kalau berdasarkan UMP itu adalah mungkin memberatkan bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Kecil ya, Prof. Ya, jadi dari sisi postur belanja, ya memang mengangkat belanja untuk barang dan jasa. Tetapi menstabilkan porsi belanja pegawai terhadap APBD karena itu tidak diposkan di belanja pegawai, tetapi belanja barang dan jasa itu adalah meningkat. Nah, kalau kondisi itu terjadi, secara catatan akuntansi sebenarnya dia adalah aman dari sisi porsi belanja pegawai, tetapi secara substansi itu tidak benar begitu ya. Karena ada dampak secara substansi bahwa dia adalah pegawai pemerintah yang tetap juga dibayar sesuai dengan peraturan undang-undang sesuai dengan peraturan itu. Dan ini juga menjadi
topik yang menarik Prof, bahwa jika dia ada di belanja pegawai dan menurut peraturan kan belanja pegawai itu 30% ya Prof? Iya, betul. Nah, apakah dengan meningkatnya belanja pegawai dan meningkatnya juga barang dan jasa dengan honorium tersebut akan mengganggu belanja modal Prof? Iya. Ini kita bisa melihat dua perspektif ya untuk kapasitas fiskal daerah. Ada yang kapasitas daerah yang memang tinggi dalam arti bahwa PAD-nya kuat ya seperti Jakarta. Mungkin saya tidak terganggu begitu ya karena ruang fiskalnya besar. Tapi bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskal atau PAD-nya sangat rendah itu sangat mengganggu ya. Karena bagaimanapun juga belanja yang paling fleksibel untuk berubah itu adalah belanja pembangunan atau dalam hal ini Anda mengatakan belanja modal. Sementara belanja pegawai itu adalah sangat kaku ya, Anda bisa lagi pokoknya kalau sudah belanja pegawai karena dia adalah pegawai tetap, kemudian dia bekerja penuh waktu, ya Anda bisa digeser-geser. Ini maka yang paling memungkinkan untuk diambil porsi anggaran itu adalah pada belanja pembangunan. Ya, atau belanja modal. Dan jadi jika demikian ini dapat berimplikasi pada pembangunan daerah itu sendiri ya Prof? Iya, betul. Iya. Dan jadi pembangunan daerah ini mungkin suatu saat nanti mungkin terhambat jika fiskal dari daerahnya tidak cukup kuat untuk menggaji P3K pada waktu ini ya Prof? Iya, betul. Nah, lalu Prof, karena kebijakan ini dilakukan secara nasional, sempat tadi dikatakan bahwa tidak setiap daerah itu mampu ya Prof. Apakah sebenarnya ini adil untuk diberlakukan secara nasional Prof? Ya, kalau dari sisi regulasi tentu pemerintah nasional sudah mempertimbangkan ya dari sisi regulasi karena ingin menjaga pemerintah daerah di dalam hal porsi belanja pegawainya gitu ya. Jadi ingin bagaimana menjaga keberlanjutan fiskal. Nah, tetapi dari sisi substansi ya mungkin tidak adil begitu ya. Tidak sepenuhnya adil. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah yang telah mengusulkan itu dan tanpa mempertimbangkan bahwa apakah itu betul kebutuhan pembangunan sebagai pelayan atau tidak, maka terjadilah besaran ya jumlah pegawai P3K yang diangkat itu adalah membengkak. Banyak begitu ya. Pada saat yang sama kemampuan fiskalnya tidak bisa gitu ya. Nah, sementara regulasi pemerintah pusat mengatur bahwa apapun siapapun yang diangkat berapa jumlahnya itu didanai dari APBD gitu ya. Jadi adalah sesuatu yang tidak adil diperlakukan secara seragam ya. Nah, tetapi sebenarnya ini adalah pemerintah daerah mestinya melihat bahwa yang mana sebenarnya yang harus diangkat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kondisinya dia dibuka lebar gitu, dibuka lebar siapa saja yang bisa ya. Maka berlomba-lombalah orang untuk mendaftarkan diri di BKN sehingga tercatatlah sebagai tenaga non ASN gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya yang mau ditata agar supaya tidak ada yang namanya honorer tapi dia menjadi tenaga P3K paruh waktu. Ini sangat menarik Prof, bahwa sekarang tantangannya itu adalah memastikan bahwa P3K paruh waktu ini sesuai dengan kebutuhan daerah ya Prof. Iya. Nah, mestinya harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Makanya dia dikatakan fleksibel ya. Dia dikontrak berdasarkan jam kerja. Jadi ketika daerah misalnya keterbatasan anggaran dan tidak membutuhkan lagi tenaganya, itu kan bisa saja tidak seperti itu. Atau kedepannya bisa saja nanti kalau kinerjanya bagus, bisa saja dia akan menjadi penuh waktu. Nah, itu ya, ketika dia menjadi penuh waktu dalam jangka menengah jangka panjang, itulah nanti yang menambah lagi porsi belanja pegawai. Dan ini Prof, dari hal tersebut, apakah ketimpangan fiskal antara daerah yang maju dan tertinggal ini akan semakin melebar Prof? Karena seperti dikatakan tadi bahwa tidak semua daerah mampu. Dengan adanya ini, bisa saja ada daerah yang masih belum melakukan efisiensi penggunaan P3K. Bagaimana Prof melihat ini? Kalau saya melihat ya pasti semakin terjadi ketimpangan yang melebar ya. Kita bisa kasih contoh daerah-daerah yang sanggup untuk membiayai, memberikan anggaran bagi tenaga yang memang dibutuhkan. Ya. Katakanlah tenaga operasional lapangan yang memang dibutuhkan untuk itu. Tentu kan dalam hal ini memberikan pelayanan publik yang besar. Dampaknya terhadap pembangunan ya.
akan melahirkan lagi pendapatan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi. Tapi bagi daerah-daerah yang tidak mampu untuk membayar, tentu berkaitan dengan kualitas layanan yang semakin memburuk. Akhirnya tidak tercipta kegiatan-kegiatan ekonomi dari pelayanan publik tersebut. Jadi sehingga dia akan semakin melebar dengan perbedaan kapasitas fiskal. Jadi pada kebijakan yang seragam bisa saja berdampak secara berbeda di daerah. Nah, Prof, mungkin dalam konteks misalnya di dalam suatu daerah, Prof, jika hal ini terus berjalan, ketidaksinambungan antara kebijakan ini dan kebutuhan daerahnya sehingga fiskalnya meledak. Nah, bagaimana efek terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, Prof? Karena sempat dikatakan, nanti kalau misalnya belanja pegawainya terlalu tinggi, belanja modalnya tidak bisa diimbangi karena ini bukan mandatori tapi lebih fleksibel, sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau bagaimana, Prof? Ya, nah kalau kita melihat dari sisi ini ya, belanja pegawai lalu kemudian di belanja modal. Nah, kalau kita melihat dari perspektif teori begitu ya, di belanja pegawai atau belanja rutin itu masuk sebagai komponen belanja tidak produktif. Ini adalah menurut Barrow dan Martin gitu ya. Sementara yang dianggap sebagai belanja pembangunan itu adalah belanja tergolong sebagai belanja produktif yang mendorong aktivitas karena ekonomi karena dia menciptakan multiplier effect. Misalnya belanja untuk pembangunan irigasi, belanja untuk pembangunan jalanan dan seterusnya. Nah, ketika itu yang dilakukan, maka dia akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika kehadiran dari P3K ini paruh waktu dalam jangka menengah, dia akan menjadi apalagi menjadi tenaga penuh begitu ya. Pada saat yang sama, kemampuan daerah di dalam hal mengalokasikan belanjanya untuk belanja pegawai yang penuh tadi itu tidak mencukupi, maka kamu tidak mau pasti terkuras ke belanja dari belanja modalnya itu. Karena itu yang paling fleksibel untuk bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu pemerintah itu menetapkan bahwa jangan pada masukkan di belanja barang dan jasa. Baik. Tapi apakah, Prof, dengan kekurangannya ini ada potensi bahwa APBD ini hanya dapat menjadi instrumen fiskal untuk pembayaran kompensasi aparatur, Prof, dengan kondisi saat ini? Ya, sebenarnya ini adalah kebijakan pemerintah yang jangka pendek, transisi saja sebenarnya, bukan untuk berlaku dalam jangka panjang. Tetapi dari sisi ekonomi publik, dia akan memberikan pemerintah daerah bagaimana menata fiskalnya ke depan, ya, bagaimana menata fiskalnya ke depan. Karena kalau dia dari paruh waktu kan dan mampu untuk membayar, ini kan cenderung orang efektif gitu ya. Akhirnya nanti akan bisa menjadi efisiensi cost. Jadi ada alokasi belanja yang efisien karena tadi dia adalah apalagi jam kerja dan kemudian pembayarannya juga relatif kecil ya dibanding dengan tenaga penuh. Jadi terdapat ya efisiensinya, Prof, dan ini juga jangka pendek. Nah, Prof, kita akan membahas tentang hal ini lebih jauh lagi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Ekono Talks bersama Prof. Nursini. Nah,
Pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita, Prof ya. Nah, Prof, bagaimana dengan daerah dengan PAD yang terbatas, Prof? Yang seringkali ini bergantung dengan transfer pusat. Sejauh mana kondisi ini akan mempengaruhi kesiapan daerah dalam menanggung P3K pada waktu ini, Prof? Ya. Jadi memang ini adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang terutama di dalam hal ketergantungan terhadap pemerintah pusat itu ada sangat tinggi. Hampir sebenarnya banyak sekali daerah ya yang tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat itu sangat tinggi. Nah, dalam kondisi kehadiran P3AA ini kita bisa mengetahui bahwa ketika ketergantungan pemerintah pusat terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat itu sangat tinggi, berarti menjelaskan bahwa PAD-nya sangat rendah, ya. Nah, kita pahami bahwa transfer pemerintah pusat atau transfer ke daerah itu adalah sudah mempunyai formula, sudah mempunyai peruntukan-peruntukan tertentu. Nah, jadi di dalam hal mendanai kehadiran P3 pada waktu ini adalah mengharapkan dari PAD gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya PAD-nya sangat terbatas ya itu adalah menekan kesanggupan pemerintah daerah di dalam hal mendanai P3 paruh waktu ini. Apalagi daerah-daerah yang mengangkat jumlahnya sangat besar. Katakanlah misalnya ada daerah yang 3.000 ya, 3.000, lalu kemudian kita mengambil honor yang paling kecil lah 600.000 lah. 600.000 kali dengan 3.000 itu berapa miliar gitu ya. Nah, sementara PAD mungkin tidak sampai seperti itu yang didapatkan setiap tahun. Nah, ini adalah tantangan-tantangan besar, dilema bagi pemerintah daerah. Di satu sisi dia mengangkat P3 paruh waktu ini, di sisi lain keterbesaraan fiskalnya sangat terbatas. Nah, sementara dana transfer kecenderungannya saat ini kan semakin berkurang begitu ya. Nah, jadi bagaimana dalam hal mengalokasikan itu? Nah, itu sebenarnya adalah mestinya dipikirkan oleh pemerintah daerah ketika mengangkat pegawai yang paruh waktu itu. Nah, saat pertama kali P3K ini dirilis, Prof, aturannya, apakah desain kebijakannya ini sudah mencerminkan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, Prof? Karena ternyata kan banyak permasalahan di daerahnya juga, Prof. Iya, ya sebenarnya yang namanya sinkron itu kan harus menyesuaikan ya kemampuan fiskal pemerintah daerah dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang sifatnya seragam memang tidak semuanya benar dan tepat pada tingkat pemerintah daerah. Jadi boleh dikata bahwa mungkin dari sisi desain kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk mengontrol proporsi belanja pegawai yang cenderung juga melampaui batas, maka itu adalah salah satu instrumen yang dilakukan dari sisi nasional dalam konteks makronya ya. Tetapi dari sisi mikro, pemerintah daerah yang punya keterbatasan constraint tertentu dan tidak ada kontrol pada saat mengajukan, apalagi mengajukan usulan-usulan tidak berdasarkan dengan kebutuhan seperti apa kebutuhan yang masyarakat membutuhkan layanan tersebut. Nah, di situ sebenarnya benturannya ya, seperti dianggap sebagai tidak sinkron begitu. Baik. Nah, dengan adanya kebijakan P3K ini, Prof, pada waktu, apakah secara desain kebijakan ini akan memberikan pemerataan layanan publik dan meningkatkan kualitas layanan dasar, Prof? Sebenarnya itu sangat tergantung begitu ya. Dari pemerintah daerah juga ya, Prof. Pemerintah daerah. Kalau didesain kebijakannya cukup bagus dan dikontrol secara hati-hati, lalu kemudian itu mungkin bisa berdampak memberikan pelayanan. Katakanlah misalnya daerah-daerah terpencil yang memang butuh guru ya, butuh tenaga kesehatan. Nah, itu sebenarnya dia bisa mengangkat derajat kesehatan di daerah-daerah terpencil karena adanya tenaga paruh waktu tersebut. Tapi di sisi lain bisa juga dia bisa menjadi apalagi tidak bagus ya. Kenapa? Karena kalau dipikir gajinya sedikit, itu ya kontraknya juga tidak pasti dan seterusnya, itu bisa saja juga tidak. Kembali kalau menurut saya ya bagaimana kebijakan ini didesain diimplementasikan secara hati-hati oleh pemerintah daerah.
Nah, yang paling berat sebenarnya adalah bagi daerah-daerah yang memang kapasitas fiskal PAD-nya rendah, lalu kemudian jumlah yang diangkat itu adalah besar. Baik. Nah, berbicara tentang resiko, Prof. Menurut Prof, apa resiko terbesar yang akan dihadapi daerah yang memiliki kebijakan fiskalnya lemah, tapi harus mengimplementasikan kebijakan ini, Prof? Ya, resiko yang paling besar itu adalah pasti menguras belanja yang lainnya, terutama pada belanja modal ya, belanja pembangunan. Karena belanja pegawai ya tidak mungkin diganggu gugat ya. Jadi itu adalah resiko yang terbesar, dan memang kalau dia harus mengimplementasikan ya, yang sekarang sudah diterima, maka dia harus untuk memberikan haknya. Apalagi kalau misalnya memang mempekerjakan ya. Kecuali kalau misalnya hanya diangkat sebagai statusnya saja begitu, lalu kemudian tidak memberikan kegiatan-kegiatan untuk dia bisa bekerja, maka itu tidak ada dampaknya. Tapi ketika dia menjadi sebuah tenaga, dia sebagai faktor produksi yang menghasilkan layanan kepada masyarakat, maka itu ya bisa menjadi permasalahan ya. Dia harus mau tidak mau harus diberikan haknya begitu. Oh baik, Prof. Namun untuk jangka panjang, apakah kebijakan ini bisa, Prof, diimplementasikan untuk jangka panjang, atau memang hanya diperuntukkan untuk jangka pendek seperti yang dikatakan tadi? Ya, kalau saya sih memang harus dalam jangka pendek begitu ya, karena kalau jangka panjang itu tadi, nah, karena ada kemungkinan pekerja atau pegawai ini kan tidak menutup kemungkinan ada yang bagus kualitasnya, ada yang bagus kinerjanya. Ketika bagus kualitasnya, bagus kinerjanya, itu kan harus dievaluasi dan dia berpotensi untuk diangkat menjadi penuh waktu ya. Nah, ketika dia penuh waktu, maka pasti dalam perencanaan jangka menengah dia harus mempersiapkan anggaran belanjanya, belanja khususnya pada belanja pegawai. Nah, ketika belanja pegawai itu sudah batas 30% dari PBD, itu adalah menjadi tantangan bagi daerah. Baik, Prof. Jadi kunci dari P3K ini adalah bagaimana akhirnya daerah itu merekrut P3K sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Mestinya seperti itu. Karena di dalam hal apalagi publik, ekonomi publik adalah bagaimana negara mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kemampuannya, karena kita dibatasi oleh constraint anggaran. Gitu. Jadi untuk menciptakan efisien dalam hal pengalokasian anggaran. Nah, menarik sekali, Prof. Apakah kebijakan ini akan mempengaruhi adanya daerah terpencil dan tertinggal lagi, Prof? Apakah nantinya untuk jangka panjang kalau seandainya pemerintah menetapkan, oh tidak apa-apa, kayaknya ini anggarannya bisa untuk jangka panjang, apakah bisa pemerataannya ini semakin mengecil? Sekira itu masih masih tanda tanya begitu ya. Iya. Untuk daerah-daerah terpencil ya, kalau memang ya, kalau ya kita anggap bahwa begini, di daerah terpencil itu pasti diidentikan kapasitas fiskalnya rendah begitu ya. Nah, dia satu sisi dia butuhkan seseorang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Baik. Tetapi ya tentu saja orang itu tidak mau secara gratis ya, tetap harus dia diberikan gaji, dan pasti harus dengan kompensasi yang tinggi karena daerah-daerah terpencil. Nah, itu sebenarnya kan menjadi pertanyaan-pertanyaan besar, bagaimana mau meningkatkan pelayanan khususnya di daerah-daerah terpencil ketika tidak didukung oleh kapasitas insentif fiskal ya bagi orang-orang yang bekerja tersebut. Jadi sebenarnya ya bisa saja nanti kualitas pelayanannya menurun. Nah, sementara daerah-daerah yang fiskalnya bagus ya mungkin jalan ya, jalan terus tanpa ini, jadi tidak terjadi pemerataan begitu. Mereka tidak terpengaruh ya kebijakan fiskal yang besar ini. Nah, ini sangat menarik, Prof. Kiranya, Prof, untuk daerah terpencil ini, Prof, apakah pemerintah ini harus menyusun kebijakan bahwa untuk daerah terpencil ini transfer pusatnya ini masih tetap jalan dan dapat membantu, Prof? Atau juga harus dibatasi? Jadi kalau menurut saya kita harus melihat bahwa daerah-daerah mana yang memang membutuhkan layanan dan membutuhkan tenaga P3 paruh waktu ini yang
layak gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu pusat sebenarnya dia harus memberikan insentif fiskal. Jadi menurut saya jangan dibatasi dari sisi disamakan dengan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi. Tapi kalau kita lihat hampir semua daerah kan kapasitas fiskalnya rendah ya. Jadi memang tantangan besar karena di satu sisi sekarang ini transfer pusat ada kecenderungannya kan dia menurun begitu. Dengan kehadiran P3K ini pada waktu itu adalah memang menjadi topik menarik gitu ya. Dari bagaimana pendananya. Jadi kalau menurut saya kalau memang daerah terpencil itu memang mau ditingkatkan layanannya supaya dia rata sama dengan daerah-daerah yang ini, maka harus ada afirmatif kebijakan, afirmatif fiskalnya ya pada daerah-daerah tersebut. Sangat menarik sekali, Prof. Nah, Prof, mungkin sebagai closing statement, apa rekomendasi Prof agar kebijakan P3K pada waktu ini tidak menjadi beban APBD, tapi tetap menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan daerah, Prof? Ya, kalau menurut saya bahwa P3 pada waktu ini adalah tenaga ASN yang punya potensi untuk bisa meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kinerja yang mana di antara mereka betul-betul berkinerja baik, lalu kemudian bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, khusus untuk daerah-daerah yang terpencil, yang kapasitas fiskalnya rendah, agar supaya terjadi pemerataan layanan, maka menurut saya mestinya ada desain kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif fiskal, khususnya pada daerah-daerah yang tertinggal terpencil, karena mereka sebenarnya membutuhkan tenaga-tenaga atau pegawai yang terutama pada buruh, kesehatan. Kalau di daerah perkotaan itu kan sebenarnya tidak terlalu ya. Nah, tetapi di daerah-daerah terpencil itu adalah layanan seperti guru, kesehatan, itu mestinya harus menjadi prioritas. Prof, terima kasih banyak Prof untuk insight-nya, sangat luar biasa. Semoga sarannya ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah setempat. Dan pemirsa, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa P3K ini sebenarnya hadir sebagai pemetaan efisiensi untuk daerah dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di daerah. Pemerintah daerah kini dihadapkan tantangan berat untuk menjaga kesejahteraan birokrasinya juga ya Prof, dan tanpa mengorbankan masyarakat menikmati fasilitas publik yang layak. Nah, semoga kedepannya lahir ya Prof solusi permanen agar tidak ada lagi pertentangan antara tenaga kerja dan kesehatan fiskal daerah ini. Pemirsa, sangat diskusi yang sangat luar biasa dan tidak terasa ya Prof. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Prof untuk hadir bersama kami dalam Ekonotalk dengan insight yang sangat luar biasa. Dan untuk itu pemirsa, terima kasih juga untuk kalian yang tetap menyaksikan kami dalam Ekonotalks. Dan untuk itu saya, Lani Navita Wulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesalkan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua.
mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Iran dan Israel. Udah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menyapa Anda dalam Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi.
Pemirsa, Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana, terutama dengan banjir. Bencana-bencana tersebut kemudian meninggalkan dampak sosial yang tidak sederhana. Di saat-saat kritis seperti itulah peran negara sangat diperlukan bukan hanya dalam upaya bantuan, tapi juga dalam upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas peran dinas sosial dalam upaya penanganan bencana di Kota Makassar, serta kemudian inovasi yang telah dihadirkan di titik-titik rawan banjir di Kota Makassar, mengingat banjir ini adalah bencana yang paling sering terjadi dan terulang di Kota Makassar. Dan untuk membahas hal tersebut, kami telah menghadirkan pelaksana tugas Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kota Makassar, ada Bapak Mas Beritaterbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ibu Suceng. Panggil Mbak aja ya, oke. Atau adik ya, lebih iya, bagus. Boleh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kan kita akan bicara, apalagi sekarang masih musim hujan juga ya, Pak. Ya. Sampai Februari 2026 ya. ini. Dan ini membuka potensi yang besar sekali terjadinya banjir di Kota Makassar. Tapi sebelum bahas itu semua, mungkin boleh diberikan gambaran umum dulu nih Pak, terkait dengan potensi bencana di Kota Makassar yang paling sering terjadi. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke situ, saya perlu menjelaskan terkait dengan definisinya dulu nih. Jadi Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ada 3 kategori bencana. Iya. Pertama bencana alam. Betul. Apa itu yang tadi disebutkan tadi sama Mbak Suceng, kayak banjir. Terus bencana non alam kayak epidemi. Kemudian bencana sosial ini terkait dengan konflik sosial. Nah, ketiga jenis bencana ini pernah kita alami. Memang kalau secara periodik memang di Makassar ini ya bencana alam, khususnya hidrometeorologi kayak banjir, kekeringan, puting beliung dan sebagainya. Itulah yang fenomena yang sering kita hadapi. Dan tadi disampaikan bahwa memang hasil dari BMKG memang sampai Februari ini kita pada fase apa yang disebut dengan fase awas. Jadi tanggal 9 Januari kemarin Pak Wali Kota sudah mengeluarkan siaga darurat bencana. Jadi kita semua stakeholders terkait dengan kebencanaan ini lagi siaga untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat cuaca yang ekstrim ini. Seperti itu. Oke, jadi memang tadi dijelaskan ada 3 kategori bencana ya, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Tapi kalau di Makassar sendiri banjir, apalagi nih Pak? Kekeringan dan kekeringan puting beliung. Itu yang paling sering kita di 2023 itu kekeringan lumayan besar. 2023 itu sampai hampir 1000 kejadian kebakaran. Begitu besarnya sampai misalnya air bersih di rumah kita tidak terdistribusi karena memang bencana kekeringan itu lumayan masif, ekstrim pada saat 2023. Puting beliung itu hampir setiap saat. Dan seluruh kecamatan di Kota Makassar ada case-nya. Yang paling rawan di mana? Ya, kalau memang yang paling rawan di daerah sini Tamalandria sama Biringkanaya dan Manggala. Yang itu. Dalam konteks penanganannya kita memang sudah karena sudah terbiasa, ini sudah kebiasaan kami, ini memang tugas pokok dan kami ibaratnya ya sudah settle lah terkait penanganannya. Seperti itu. Oke, jadi tersebar juga ya terkait dengan pemetaan bencana itu ya Pak. Oke, dalam konteks kebencanaan, peran utama dinas sosial yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi kalau kita bicara penanganan bencana, maka ada tiga tahap. Pertama prabencana, kedua tahap darurat bencana, ketiga pasca bencana. Nah, tiga ini masing-masing stakeholders punya tugas masing-masing. Kalau kami mau bicara di penanganan daruratnya saja. Terlalu panjang lebar nanti kita diskusinya kalau saya berbicara terkait dengan 3 kategorisasi tadi. Di penanganan darurat sesuai dengan Perka BNPB 308 itu jelas kami itu masuk di fase apa yang disebut dengan klaster pengungsian dan perlindungan. Jadi makanya ketika terjadi bencana banjir, ada pengungsian maupun misalnya ada kebakaran besar, masif juga tidak ada lagi tempat buat warga untuk tempat tinggal,
kita bikin tempat-tempat pengungsian seperti itu. Nah, itu tugasnya Dinsos, termasuk penyiapan makanannya, logistiknya, semua yang terkait dalam pengungsian, misalnya psikososialnya dan sebagainya, kami punya tugas melaksanakan itu. Oke, jadi tadi seperti dimention ada 3 tahap ya. Ya. Kalau dinas sosial termasuk pada tahap penanganan bencana sesuai dengan pengungsian dan perlindungan itu ya Pak? Di tahap kesiapsiagaan pra bencana juga kami ada. Itu persiapan-persiapannya, misalnya persiapan logistik, pengadaan logistiknya dan sebagainya. Di pasca juga ada. Misalnya untuk pemulihan korban. Kami juga ada di situ. Oke nih Pak, terkait tantangan nih ya Pak, tantangan terbesar apa yang biasanya dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani korban bencana di wilayah perkotaan seperti Makassar ini? Tantangan terbesarnya adalah pada prinsipnya sebenarnya sudah settle tadi, saya sudah sampaikan bahwa kita sudah punya SOP, penanganannya clean dan clear, jelas. Cuma memang kita masih ada kendala-kendala. Pertama kita kendala SDM, artinya dari Dinas Sosial itu masih terbatas petugasnya untuk penanganannya, misalnya pengantaran logistik nih. Kita masih, apalagi kalau misalnya kayak kemarin Februari 2024 itu sampai 5.000 pengungsi, titik-titiknya banyak, jadi untuk mendistribusi makanan itu lumayan membutuhkan SDM. Nah, itu salah satu tantangan. Kedua, koordinasi antar stakeholders, kita masih biasa tumpang tindih, tapi pada prinsipnya kita bisa tangani dengan baik. Misalnya ketika pendistribusian nanti, untuk ini kita sudah melakukan berbagai persiapan-persiapan, itu yang tadi saya bilang pra-bencananya, misalnya mengundang beberapa stakeholders terkait potensi-potensi pilar-pilar kebencanaan, misalnya Karang Taruna, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, jadi mereka nanti akan terlibat dalam misalnya pendistribusian logistik maupun makanan pada saat ada pengungsian seperti itu. Oke, tadi dijelaskan nih Pak ya, bahwa memang ada peringatan dari BMKG bahwa hingga Februari 2026 ini Makassar akan diguyur hujan deras ya. Apa nih yang kemudian saat ini tengah dipersiapkan oleh Dinas Sosial terkait dengan adanya potensi terjadinya banjir di beberapa titik Kota Makassar? Jadi seperti saya sampaikan tadi, sudah ada penetapannya Pak Wali Kota Makassar, siaga darurat bencana. Setelah penetapan itu kita langsung melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama kita sudah menyiapkan dapur umum, peralatan kami, kendaraan kami sudah standby di kantor bencana. Jadi ketika terjadi pengungsian besar kita bisa langsung aktivasi dapur umum. Terus kedua kita juga sudah menyiapkan titik-titik pengungsian di berbagai tempat yang khususnya yang memang sering terjadi banjir dan pengungsian. Kemudian kita sudah menempatkan bantuan logistik itu di titik-titik yang dekat dengan lokasi pengungsian. Artinya ketika ada sudah ada yang ready di sana di daerah-daerah itu, jadi lebih siap, lebih cepat mengantisipasinya. Termasuk makanan siap saji dalam bisa langsung dimakan. Seperti itu kita sudah siapkan semua. Oke, jadi terkait dengan potensi bencana banjir yang kemudian mungkin akan kembali terjadi di Kota Makassar, tadi sudah disediakan ada beberapa hal ya, titik-titik pengungsian, kemudian distribusi makanan juga, dan kemudian dapur umum. Sudah ready semua. Oke. Ini kan ada beberapa inovasi ya, kemudian dari Dinas Sosial termasuk dengan inovasi kampung siaga bencana nih Pak. Iya, apa latar belakangnya lahir program inovasi kampung siaga bencana ini Pak? Jadi sebenarnya Kampung Siaga Bencana ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial melalui Direktur Kebencanaan, kemudian keluarlah Permensos yang mengatur terkait dengan itu. Kita memfollow up aturan itu tadi sudah diinisiasi sejak 2022. Memang banyak sekali persyaratannya, kemudian baru bisa kita aktifkan pada saat 2024. Jadi Kampung Siaga Bencana ini adalah upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan kebencanaan. Jadi bagaimana caranya mendekatkan? Ya, melibatkan partisipasi warga. Jadi KSB ini pengurusnya adalah warga di titik-titik rawan bencana. Mereka lah yang akan menginisiasi melakukan berbagai kegiatan kebencanaan, termasuk misalnya melakukan pendataan, membuat dapur umum, asesmen, kemudian
ya berbagai macam lah kegiatan dilakukan oleh mereka, sehingga sebelum pemerintah ada mereka sudah ada. Jadi cepat sekali tertangani korban-korban bencana ini, seperti itu. Kita ini baru aktif kemarin 2025. Alhamdulillah 2 kecamatan ini nyaris kami ini ongkang-ongkang kaki. Jadi mereka Biringkanaya Manggala. Jadi mereka yang aktif kemarin ini yang tanggal, saya lupa pas tanggalnya, yang awal Januari, pertengahan Januari, yang sempat ada pengungsian di 5 titik, yang menangani itu KSB. Jadi kami sisa mendistribusi logistik. Jadi yang menangani, yang bikin dapur umum mereka, yang membagikan logistik mereka, yang menentukan titik pengungsian mereka. Jadi itu salah satu manfaat besar dari keberadaan KSB ini. Oke, Kampung Siaga Bencana ya Pak? Kampung Siaga Bencana. Oke, ini kan sudah ada 2 di Makassar ya Pak, Biringkanaya dan Manggala. Manggala. Bagaimana kemudian akhirnya 2 kecamatan ini terpilih untuk ada KSB? Ya, jadi dilihat dari trennya. Jadi memang selama ini pengungsian itu ada di 2 tempat ini, bukan berarti kecamatan lain tidak ada, tapi yang besar ini. Biringkanaya dan Manggala ya Pak? Biringkanaya dan Manggala. Kami tahun ini kemarin Pak Kadis ke Jakarta mengusulkan lagi 3 kecamatan. 3 Tamalan Rea, tempatnya Unhas ini. Iya. Karena di Tamalan Rea juga ada di Bung ini, depan kita ini di Jalan Bung. Kemudian Panakukang. Panakukang itu biasa di samping Sungai Talo itu. Terus Kepulauan Sangkarang. Sangkarang. Kenapa Kepulauan Sangkarang? Karena memang kalau terjadi hal kebencanaan di sana susah sekali aksesnya, kan harus melalui laut ya. Jadi percepatannya, jadi untuk lebih cepat percepatannya ada, makanya harus ada KSB di sana. Kami sudah dapat informasi, sudah ada yang 1 yang disetujui, tapi kami belum tahu yang mana. Tapi semoga bisa disetujui. Kenapa kita harus melalui kementerian? Karena terkait dengan bantuan logistik dari kementerian. Jadi mereka yang walaupun APBD juga banyak, tapi lebih besar itu dari kementerian logistiknya, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya memang sudah ada di Biringkanaya dan Manggala. Kemudian tahun ini direncanakan untuk di 3 lagi ya Pak? Tamalan Rea, Panakukang, dan Kepulauan Sangkarang itu ya. Apakah kedepannya akan ada di 15 kecamatan atau seperti apa nih? Tergantung situasionalnya, kan ada prasyarat. Apakah memang di sana rawan bencana? Apakah ada potensi bencana di sana? Kemudian apakah ada SDM kebencanaan di sana? Biar misalnya gini ya, di Unhas misalnya, ini selalu terjadi banjir, terjadi pengungsian di Unhas. Tapi tidak ada yang mau bekerja di situ. Warga di sini tidak ada yang mau bekerja, ya tidak bisa juga. Jadi harus ada potensi bencananya, harus ada juga masyarakat yang mau bekerja untuk kebencanaan ini. Seperti itu. Karena kembali lagi melibatkan partisipasi warga, masyarakat karena memang itu prasyaratnya. Iya, kalau masyarakatnya tidak mau berpartisipasi di dalam kesempatan itu tidak bisa terbentuk. Bisa, karena pengurusnya adalah warga setempat, seperti itu. Oke. Nah, sejauh mana sih sebenarnya sampai saat ini ya Pak, untuk di Biringkanaya dan Manggala keterlibatan masyarakat tuh seperti apa? Ya, seperti yang di-mention tadi kan mereka sudah hampir menguasai semuanya untuk dapur umum, titik-titik pengungsian. Apakah ada hal lain yang mereka butuhkan atau seperti apa? Jadi ketika dibentuk KSB ini bukan tiba-tiba dibentuk. Jadi mereka ada prakondisi sebelumnya. Mereka memang sudah terlibat jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian mereka sudah terlatih, punya pengalaman panjang. Kemudian pada saat mau dibentuk dilatih secara spesifik, SOP-nya seperti apa. Jadi mereka memang pada prinsipnya KSB-nya sudah matang, sudah siap sekali menghadapi kebencanaan. Terus kedua warga juga begitu. Jadi pengalaman baru-baru ini yang Januari, yang awal pertengahan Januari yang pengungsian. Jadi warga yang bergotong royong, ada yang bawa sayur, ada yang bawa beras, ada yang ikut membantu memasak. Itu artinya partisipasi warga tinggi sekali. Seperti itulah kalau di Makassar ini. Alhamdulillah solidaritas sosial kita masih bagus. Masih bagus ya Pak? Sangat bagus. Oke, dan untuk Biringkanaya dan di Manggala ini khusus untuk, kan KSB ya, Kampung Siaga Bencana. Apakah khusus banjir saja Pak atau bagaimana? Oh tidak,
Jadi semua bencana, jenis bencana. Jadi ya? mereka juga melayani kayak kebakaran. Jadi misalnya ada kebakaran nih, ada laporan masuk kebakaran. Jadi mereka yang pergi asesmen berapa kakak, berapa jumlah anggota keluarga, apakah ada lanjut usia, apakah ada anak balita. Dari data itulah yang akan didistribusikan logistik untuk mereka, dan itu sudah dilakukan. Jadi bukan hanya masalah banjir. Bukan hanya soal banjir Iya, ya, Pak. puting beliung juga. Ini baru-baru puting beliung juga. Mereka bantu kebakaran seperti itu. Jadi segala jenis bencana. Termasuk konflik sosial yang kemarin yang berkelahi itu bakar-bakar rumah, itu juga ikut dibantu. Kampus siaga bencana ini juga turut berpartisipasi dalam terakhir bencana ini, sosial juga ya, Pak? Yang terakhir yang ATR. Iya. Mereka juga ikut berpartisipasi ke Bulu Saraung. Iya, yang KSB Biringkanaya ini. Jadi mereka memang aktif. Oke, jadi mungkin boleh nih Pak dijelaskan terkait dengan perubahan pola pikir masyarakat setelah program ini berjalan. Karena mereka bagian dari kebencanaan, makanya ada sense of belonging, ada rasa memiliki, bahwa ada sense of responsibility-nya. Jadi ini tanggung jawab saya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kebencanaan itu kita olah bukan lagi sebagai sesuatu yang ekstrim atau apa, tapi dia betul-betul dijiwai bahwa kita bagian dari peristiwa ini. Seperti itu. Jadi terlibatlah. Jadi masyarakat sudah mulai sadar kembali sadar, ya. Iya. Dan kemudian melibatkan dirinya juga dalam kampung siaga bencana. Oke, nah selanjutnya pemirsa kita akan membahas terkait dengan inovasi lumbung sosial dan kesiapsiagaan. Tapi kita akan jeda setelah iklan berikut. Oke. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan, bukan lupakan. Biar bumi gak burn out. Stop, dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Baik pemirsa, terima kasih masih membersamai kami dalam Pojok Publik bersama dengan Pak Mas Beritaterbaru. Oke, selanjutnya saya ingin masih bertanya terkait dengan KSB ini ya Pak. Sejauh ini ada berapa masyarakat yang terlibat di dalam kampung siaga bencana itu? Jadi masing-masing KSB itu di setiap kecamatan 60 orang. 60 ya? Iya, 60 orang. Jadi mereka bekerja
pertama melakukan asesmen, kemudian evakuasi, penyiapan logistik, dan posko. Jadi mereka betul-betul, jadi hampir semua alur kebencanaan itu mereka lakukan. Jadi tugas kebencanaan memang semua dilakukan oleh KSB ini. KSB itu Iya, dan mereka itu punya inisiatif sendiri. Contoh ini ya, saya juga bersyukur sekali bahwa mereka yang terlibat di KSB ini karena mereka memang sudah punya pengalaman panjang sebagai relawan misalnya pada saat belum dibentuk KSB. Jadi mereka sudah punya inisiatif-inisiatif yang sebenarnya inovatif. Seperti? Contoh kemarin ini yang jadi di hari ketiga pengungsian itu di pertengahan bulan ini, itu saya juga kaget. Padahal kita sudah siapkan logistiknya untuk dapur umum. Tiba-tiba Pak, untuk hari ketiga ini ditanggung BMG, BG makanan gizi MBG ditanggung MBG. Jadi itu bukan dari kami loh, mereka yang punya inisiatif untuk berkoordinasi dengan SPPG. Jadi artinya apa? Kita memang menginginkan seperti itu. Ada inisiatif-inisiatif dari KSB untuk melakukan upaya-upaya penanganan kebencanaan tanpa harus minta pendampingan dari kami atau minta saran dari kami, supaya mereka betul-betul mandiri kan. Itu memang harapannya seperti itu, dan saya sangat bersyukur dengan itu. Bahkan salah satu pengurus kemarin itu waktu kami diskusi di lokasi pengungsian di SD Paceraka, Pak, itu waktu hujan deras terlintas itu di kepalaku, siapa-siapa ini yang bisa saya telepon bantu Kak. Oh, sudah ada sudah ya? ada list orang-orang yang filantropis yang mau membantu pada saat ada pengungsian, karena mereka punya pengalaman bekerja sama dengan mereka pas masih jadi relawan kan. Jadi itu yang membuat saya bahwa ini betul-betul sangat luar biasa ini KSB ini. Mereka betul-betul mempersiapkan diri ketika akan terjadi bencana, karena kita nggak tahu bencana itu akan terjadi, bisa datang kapan saja, bisa terjadi kapan saja ya Pak. Oke, yang dimention Pak Masri tadi itu kan ada 60 orang di masing-masing KSB, Biringkanaya dan Manggala. Mereka dibayar nggak sih Pak atau gimana? Atau kerja sukarela gitu? Ya, karena relawan, kerja sukarela, jadi mereka tidak ada honor sama sekali, tidak ada. Mereka juga membayangkan ini misalnya ya, mereka ngurus pengungsian, misalnya ada pengungsian ya, mereka ngurus. Sedangkan keluarga juga mereka butuh, kan mereka warga di situ. Nah, bagaimana? Itulah yang betul-betul yang mau terlibat dalam KSB ini, betul-betul orang yang punya empati tinggi terhadap. Tapi itu tidak lahir begitu saja, karena ada proses panjang sebelumnya, karena banjir ini kan bertahun-tahun mereka alami, jadi mereka sudah sangat paham bahwa harus dilakukan seperti ini. Ada kesadaran ya? Kesadarannya iya. Jadi tanpa menunggu kemudian ada bantuan dari pihak lain, mereka itu sudah siap dengan bencana yang mungkin saja akan terjadi ya Pak. Karena mereka juga sudah mengalami ya, apalagi kalau di Makassar tuh hampir tiap tahun terjadi banjir, angin puting di lokasi beliung, yang sama. Iya, di lokasi. Jadi mereka udah hafal polanya bakal gimana. Mereka lebih tahu dari kami lah, karena mereka sendiri experience-nya mereka. Iya, betul sekali. Luar biasa ya terkait dengan inovasi kampung siaga bencana. Yang kemudian nanti tahun ini akan ada 3 lagi ya Pak, semoga. Kami usulkan 3. Kemarin kami dapat info baru 1 di ACC, tapi kita berharap 3-3-nya di ACC. Tapi ini belum ditahu ya Pak, yang belum ACC ini pada Kukang kata malam. Belum, karena kami juga baru Januari kemarin, awal tahun kemarin baru menyurat terkait dengan itu. Setelah proses ACC kapan nih Pak kira-kira akan ada KSB baru setelah itu? Kalau sudah ada pemberitahuan dari kementerian, kita akan segera launching secepatnya, karena kami menganggap bahwa KSB ini sangat membantu. Betul. Jadi apa istilahnya Pak JK, lebih cepat lebih bagus, lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Lebih cepat lebih baik. Nah pemirsa, selanjutnya kita ke inovasi selanjutnya terkait dengan lumbung sosial dan kesiapsiagaan nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan dulu konsep dari lumbung sosial itu seperti apa Pak? Jadi karena ada KSB, maka perlu juga lumbung sosial. KSB juga tidak bisa langsung mendistribusi logistik atau membuat posko kalau tidak ada lumbung sosialnya. Karena di sini materialnya, logistiknya di sini, tendanya di sini,
makanannya di sini, sandangnya di sini, Iya. di lumbung sosial. Nah, lumbung sosial ini kita tempatkan di dua kecamatan ini, Kecamatan Manggala dan Birka, supaya ketika terjadi bencana cepat nih, cepat langsung bisa tertangani. Misalnya butuh tenda, langsung bisa didirikan tenda, nggak perlu lagi dari kota, dari dinsos, Jadi karena sudah ada di situ sudah ya, ready Pak? di titik-titik itu. Nah, khusus lumbung sosial, kita kan dilihat juga tempatnya yang paling representatif, kemudian lebih mudah, yang strategis. Iya. Nah, khusus untuk Birka, Biringkanaya ya? Biringkanaya kami tempatkan di kantor Lurah Katimbang. Kantor lurah. Kenapa, Pak? Pertama karena di sini memang selalu terjadi pengungsian, terus kedua lebih mudah mengakses kelurahan-kelurahan lain lebih mudah mengakses ke Katimbang daripada kantor camat. Oh, akses ya, Pak? Akses, ya. Kayak Pacerakan kan Iya. berdekatan. Pacerakan juga banyak biasa terjadi, sering juga pengungsian di sana. Jadi lebih mudah kelurahan Pacerakan mengakses lumbung sosial di kelurahan Katimbang daripada mereka kantor camat. Kalau di Manggala ditempatkan di kantor camat karena memang kantor camatnya sangat strategis. Jadi semua bisa kelurahan-kelurahan lain bisa mengakses secepatnya di kantor camat. Lumbungnya di situ. Baru berapa hari yang lalu kami mengisi kembali setelah kan buffer stok nih. Iya, Buffer ada stok, stok ya, ada iya. stok. Karena kemarin terpakai pada saat ada pengungsian, jadi Iya. kami isi lagi. Hmm. Jadi baru kemarin. Hari Senin kemarin kami isi lagi lumbungnya. Akhir Januari ini ya, Pak? Iya, Senin ini baru-baru. Oke, jadi ada kampung siaga bencana, di sampingnya ada lumbung sosial ya, Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada KSB yang baru, apakah harus ada lumbung sosialnya lagi atau Iya, bagaimana? harus. Oh, jadi memang harus sejalan harus ya, Pak? sejalan itu, iya. oke. Harus ada sejalan. Jadi kalau berat juga kalau misalnya ada KSB-nya tidak ada lumbung sosialnya. Iya sih. Iya, walaupun mereka punya inisiatif tapi minimal mereka ada persediaan, ada buffer stok yang mereka bisa distribusi ketika terjadi bencana. Oke, tapi daerah-daerah misalnya di dekat Biringkanaya dan di Manggala itu sebenarnya nggak perlu khawatir juga ya, Pak, nggak perlu terlalu khawatir terkait dengan bencana karena KSB yang ada di Biringkanaya dan Manggala dan lumbung sosial yang ada di dua kecamatan ini Iya. juga bisa membantu daerah lain ya, Kak? Bisa. Tapi kami juga tim dinsos juga kuat kok. Maksudnya walaupun kami kalau misalnya Oke. yang di luar dua kecamatan ini kami yang cover. Oh, cepat sekali. Kebetulan ada di sini teman kami Pak Rivaldi, jadi ada laporan langsung asesmen. Setelah ada laporan asesmen, langsung apa yang kita mau lakukan, langsung kita lakukan. Jadi itu tadi sudah settle lah. Oh, oke. Iya. Jadi untuk Biringkanaya dan Manggala ini kalau misalnya terjadi bencana, dinsos tetap turun atau gimana? Tetap turun, iya. Tapi tidak, kayak sudah ya ada KSB ya, Pak? karena sudah ada KSB kan, sisa kita menerima laporan kecuali mereka membutuhkan kayak kemarin misalnya butuh beras, butuh ikan kaleng, jadi kami turun juga mendistribusi lagi Oke. karena kehabisan di lumbung seperti itu. Nah, masih terkait dengan lumbung sosial nih, Pak. Ini kan Iya, baru-baru tadi iya. di-mention, Iya. baru Senin ini kemarin, Iya. akhir Januari mengisi stok ya Iya, dari stok. Dinas Sosial. Masyarakat lain juga bisa ngisi stoknya atau gimana, Pak? Bisa. Boleh diarahkan masyarakat? Bisa, jadi kalau misalnya ada warga yang mau berpartisipasi, misalnya membantu kayak mau kasih beras, Indomie, atau apapun misalnya tikar dan sebagainya, itu bisa langsung saja Datang ya? bisa ke kami, ke Dinsos, bisa juga langsung ke KSB-nya. Tadi kalau lumbungnya Manggala itu di kantor camat, Iya. kalau lumbung sosialnya Birka itu di Kelurahan Katimbang. Silakan saja. Di kantor lurah tadi ya, Pak? Iya. Kemarin ini ternyata kemarin waktu pengungsian yang pertengahan bulan ini ada beberapa lembaga-lembaga eksternal yang membantu. Iya. Jadi mereka kebetulan masih ada sisa aja, mereka simpan kayak susu mereka simpan di lumbung untuk persiapan lagi di berikutnya. Oke, jadi Kami aja perlu ini izin pemirsa, perlu kami sampaikan. Jadi buffer stok itu kalau makanan kan ada masa expire. betul. Jadi kami punya SOP, kalau misalnya masa expire-nya sisa 3 bulan, iya kan? Itu kan peruntukannya untuk korban bencana nih. Kalau misalnya sudah expire-nya sisa 3 bulan, itu bisa didistribusikan ke kelompok rentan.
Bukan saja korban bencana. Apa itu kelompok rentan? Misalnya lanjut usia, ibu melahirkan menyusui, ibu hamil menyusui, disabilitas, stunting. Nah, silakan. Jadi itu bisa dilakukan, itu kita sudah sampaikan ke dikonsumsi dengan cepat ya, KSB. Kemarin yang 2025 karena banyak sekali stoknya kami, jadi didistribusikan ke kelompok rentan yang di kelebihan stok ya kemarin, Pak? Iya, kelebihan. Enggak, karena itu masa expire-nya daripada rusak masih bisa dipakai. Jadi 3 bulan sebelum masa expire bisa didistribusi ke kelompok rentan. Seperti itu. Oke, jadi informasi juga ya buat masyarakat kemudian yang tengah menonton Pojok Publik kali ini. Jadi yang kemudian ingin menyalurkan bantuan ketika terjadi bencana di Kota Makassar, ada lumbung sosial 2 di Kota Makassar. Di Biringkanaya itu ada di kantor lurah tadi ya, Pak. Kantor lurah. Dan kemudian Lurah di Manggala ada di kantor camatnya Camat ya, Pak. Dan kemudian ada SPOP kalau misalnya kalian mau kasih bulan Februari dan ternyata expire-nya Mei, disarankan di kelompok rentan gitu ya, Pak? Ada di KSB-nya nanti yang serahkan ke kelompok rentan. KSB-nya ya. Jadi tetap diterima oleh KSB, tapi akan diberikan kepada kelompok rentan. Oke. Nah, bagaimana kemudian lumbung sosial ini terbukti mempercepat penanganan korban bencana di lapangan nih, Pak? Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi ya. Terbukti sekali karena cepat sekali diakses. Iya. Kayak misalnya kebakaran. Kalau kebakaran itu kan nyaris habis. Total ya, habis semua. Jadi mereka bisa langsung didistribusikan makanan siap saji. Jadi mereka tidak pernah mengupayakan, mereka tidak pernah kekurangan makanan dan sebagainya. Itu sudah. Begitu juga ketika ada pengungsian baru-baru ini, itu langsung. Jadi teman-teman KSB bikin dapur umum itu dari logistik yang tersedia di lumbung. Seperti itu. Oke, nah dalam jangka panjang apakah 2 inovasi ini, KSB dan lumbung sosial ini, dilihat sebagai solusi sementara saja, Pak? Ataukah fondasi sistem kebencanaan sosial di Kota Makassar? Kalau kami, evaluasinya kami, hasil monitoring juga, pada prinsipnya ini sudah sudah bagus. Memang perlu lagi lebih ditingkatkan karena problemnya sebenarnya bukan di problem SDM-nya atau di problem ketersediaan logistiknya, tapi problemnya di tempat. Jadi kayak lumbung di Kelurahan Katimbang itu tempatnya kecil. Jadi jadi mereka ini mau membangun lagi tempat gudang baru supaya supaya bisa menampung semua logistik yang kami serahkan. Apalagi nanti kalau banyak bantuan masyarakat kan. Jadi kemarin itu kami hasil monitoringnya kami pada saat ada pengungsian kayaknya berat ini. Jadi rencananya untuk sementara sebelum dibangun gudang, kami mau membagi. Jadi istilahnya 1 lumbung tapi 2 gudang. 1 lumbung 2 gudang. Iya, istilahnya begitu. Jadi misalnya apakah kami tempatkan di Kelurahan Pacerakan, itu baru ide. Untuk sementara semua masih di Kelurahan Katimbang. KSB Katimbang ini karena dia sangat aktif, penuh dengan inovasi. Jadi kemarin mereka dapat CSR dari PLN Peduli. Dan nilainya besar sekali sampai beli 2 perahu. Sampai beli karena besar sekali CSR-nya. Nah, problem ini di mana lagi ditempatkan ini perahunya. Nah, itulah yang problem prasarana sebenarnya yang lebih harus kita perhatikan lebih jauh lagi nanti ke depannya. Tapi tetap diharapkan untuk keberlanjutan KSB-nya, keberlanjutan dari kedua program ini, Pak. Nah, untuk menutup diskusi kita kali ini, Pak, sebenarnya masih banyak yang ingin kami bahas, cuma mengingat durasi juga Pojok Publik kali ini. Apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih siap dan peduli terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing? Jadi yang pertama, download BMKG. Jadi BMKG itu laporannya jaman. Betul. Dan bahkan per kelurahan. Nah, kita bisa mendapatkan informasi cuaca secara real time di aplikasi itu. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika sudah keluar misalnya peringatan dini atau siaga darurat, maka kami mohon semua warga untuk mengikuti arahan dari pemerintah. Karena ini demi keselamatan kita bersama. Ketiga, masyarakat boleh berpartisipasi dalam ikut melaksanakan kegiatan kebencanaan, apakah sebagai relawan atau membantu kegiatan-kegiatan di lapangan, misalnya memberikan bantuan logistik dan sebagainya.
Pokoknya kita harus tangguh menghadapi bencana. Baik, tangguh menghadapi bencana ya Siap. Pak. Karena sekali lagi bencana kita nggak tahu bakal kapan datangnya ya Pak. Oke, terima kasih banyak Masih Pak Masri banyak Tajudin Adek atas Suce. waktu dan kesempatannya untuk ngobrol bersama. Semoga inovasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial ini dapat terus berjalan. Dan kemudian semakin banyak masyarakat yang sadar atas potensi bencana dan kemudian bagaimana mempersiapkan untuk menghadapi bencana tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Bapak Masri. Kasih banyak Tajudin. pemirsa pojok Pojok publik. Pojok publik. Iya. Adek Suceng. Iya. Kebetulan hostnya ini junior saya di kampus. Di kampus. FISIP ya Pak? FISIP Unhas. Terima kasih Pak sekali lagi Pak Masri. Dan untuk itu terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah sedia menyaksikan Pojok Publik kali ini. Dan untuk itu saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Pojok Publik berikutnya. Ruang aspirasi, ruang solusi. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. Tiga, dua, satu. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Ririn Karina dan Barugan di Pangerang Petarani Universitashasanuddin. Unhas Pika. Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat ini perbincangan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area Raja Ampat ya Pak. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Trainers. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog.
Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai Dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan rak. Live streaming acara. Podcast. Oh ya, sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya.
hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan, bukan lupakan. Biar bumi gak burn out. Banyak yang mengira Starlink mustahil diblokir karena berada di luar angkasa. Tapi kenyataannya, di Iran, layanan internet satelit milik Elon Musk ini mengalami kelumpuhan massal. Bagaimana mungkin teknologi miliaran dolar bisa dikalahkan oleh perangkat di darat? Ketemu lagi dengan saya Rahmati Ardi. Yuk kita bahas di Tahukah Kamu, agar kita jadi tahu. Emang ada apa sih di Iran sampai internetnya diputus? Penting untuk dicatat bahwa konflik ini sebenarnya adalah konflik internal antara pemerintah Iran dengan rakyatnya sendiri, yang kemudian melibatkan pihak luar seperti Elon Musk atau Amerika Serikat karena masalah sensor internet. Jadi gini yuk Pips, semua bermula dari gelombang protes besar-besaran di Iran. Untuk meredam aksi massa dan mencegah dunia luar tahu apa yang terjadi di sana, pemerintah Iran mengambil langkah ekstrim. Internet nasional dimatikan total. Nah, disinilah Elon Musk masuk. Katanya sih dia merasa terpanggil untuk memberikan hak akses informasi. Lewat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Musk dapat lampu hijau buat mengaktifkan layanan Starlink di wilayah Iran. Tujuannya, biar rakyat Iran tetap bisa lapor ke dunia luar lewat jalur pintu belakang satelit, tanpa bisa dicegat kabel internet pemerintah. Tapi bagi pemerintah Iran, ini dianggap sebagai ancaman kedaulatan. Mereka melihat Starlink ini sebagai alat mata-mata atau campur tangan asing untuk memicu kekacauan. Ya, memang sih kacau parah ini Amrik. Inilah alasan kenapa perang teknologi ini terjadi. Tapi masalahnya gini yo Pips. Biarpun sinyal Starlinknya itu berada di atas kepala warga Iran, untuk bisa dapat internet Starlink, warga sana nggak bisa cuma modal HP doang. Mereka butuh yang namanya Starlink Kit. Isinya itu ada piringan antena atau dish, kabel, dan router khusus. Karena dilarang keras sama pemerintah sana, ribuan Starlink Kit ini akhirnya diselundupkan secara rahasia. Ada yang dibawa lewat jalur tikus pegunungan, ada yang disembunyiin di bak truk logistik dari negara tetangga kayak Irak atau Turki. Begitu alat ini sampai ke tangan warga, barulah mereka bisa nembak sinyal ke satelit Elon Musk. Nah, setelah piringan selundupan ini sampai di atap rumah warga, pemerintah Iran gak tinggal diam. Berdasarkan data dari pemantau internet seperti Netblocks, pemerintah Iran mengerahkan pemancar radio berkekuatan militer. Mereka membombardir area tersebut dengan kebisingan frekuensi yang sama dengan Starlink. Bayangin kayak gini. Kita lagi di konser musik rock, terus ada yang bisik-bisik. Kedengeran nggak? Nah, itulah yang dialami di Starlink ini. Hasilnya, paket loss hingga 80%. Sinyal ada, tapi data nggak bisa lewat. Mereka nyebut ini sebagai taktik jamming. Kalau jamming itu bikin budek, taktik kedua Iran ini bikin piringannya linglung. Namanya GPS spoofing. Tahukah kamu kalau piringan Starlink itu punya otak kecil yang harus tahu persis koordinat dia ada di mana? Tujuannya supaya dia bisa ngarahin antena ke satelit yang geraknya cepet banget di atas sana. Menurut riset dari CSIS, Iran memancarkan sinyal GPS palsu yang sangat kuat. Piringan Starlink yang harusnya dapat sinyal dari langit malah ketipu sama sinyal palsu dari darat.
Akhirnya piringannya ngira dia lagi ada di kutub utara atau di tengah laut. Karena lokasinya salah, dia gagal sinkron nih, dan gak bakal pernah bisa ngunci satelit Elon Musk. Perangkat canggih itu pun cuma jadi barang rongsokan yang muter-muter nyari sinyal. Terakhir, Iran punya unit bergerak. Mereka pakai truk yang dilengkapi alat pemindai frekuensi radio. Karena piringan Starlink itu harus memancarkan sinyal ke langit atau uplink, sinyal itu bisa dilacak. Jadi pemerintah bisa tahu rumah mana yang lagi pakai Starlink cuma dari gelombang radio yang keluar dari atap rumah itu. Ini yang bikin penggunanya nggak cuma kehilangan sinyal, tapi juga terancam nyawanya. Mungkin banyak yang melihat langkah Iran ini sebagai penghambat akses informasi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kedaulatan negara, apa yang dilakukan pemerintah Iran sebenarnya adalah bentuk pertahanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai intervensi asing. Bagi sebuah negara berdaulat, memegang kendali penuh atas ruang cyber dan frekuensi di wilayahnya adalah harga mati untuk menjaga keamanan nasional. Kita bahas hal-hal menarik lainnya yang bikin kita jadi tahu hanya di Tahukah Kamu. Bye! Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya.
Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan, bukan lupakan. Biar bumi gak burn out. Hai foodies, kembali lagi di Nyamana, nyam nyam nyam. Nah, kali ini kita sedang berada di rumah seafood tepi pantai di Kabupaten Takalar. Penasaran gimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Go go go. Nah, foodies, di sini kita sudah bersama dengan Kak Aco. Kak Aco ini server atau waiters di rumah seafood tepi pantai ini. Nah, kita mau nanya-nanya dulu nih Kak Aco, di sini menu best sellernya apa aja sih? Menu best sellernya itu seafood hambur, Kak. Oke. Seafood hamburnya itu isinya kepiting, udang, kerang, cumi. Oke. Jadi benar-benar komplit ya tiap menunya dari si seafood hambur ini sendiri. Betul sekali, Fa. Dan mungkin para foodies juga penasaran untuk rate harga menu di rumah seafood tepi pantai ini, itu mulai dari yang termurah sampai yang termahal itu apa aja, Kak? Yang termurah itu ada kerang, Kak. Kerang itu harganya 20-an aja. Dan yang termahal itu ada king tiram. King tiram itu harganya 70-an aja, Kak. Oke. Iya. Daripada penasaran, Ki, langsung saja coba, Kak. Dijamin pasti ketagihan. Oke. Go go go. Nah, pemirsa, salah satu menu yang best seller di sini nih ada seafood hambur. Jadi seperti yang pemirsa lihat, di sini tuh ada berbagai jenis seafood nih, Tia. Mulai dari kerang, ada udang, ada cumi, ada kepiting, dan tentunya lengkap juga dengan sayurannya alias jagung. Betul sekali. Nah, langsung aja kita cobain. Langsung aja dari bawahnya nih sudah buat perut kita ini keroncongan. Saya mau cobain dari cuminya dulu kali ya, pemirsa. Oke. Tangan kita udah bersih ya. Di sini kita mau langsung comot-comot aja. Oke. Aku mau cobain kerangnya. Oke. Nah, sini ada cuminya. Yuk kita cobain langsung. Sangat berbumbu ya, pemirsa. Sesuai dengan warna yang menarik, rasanya juga tentunya pedesnya pas ya bagi yang nggak terlalu suka pedes. Ini masih ditoleransi di lidah dan teksturnya itu tidak alat sama sekali cuminya nih, Tia. Intinya semuanya itu sangat berbumbu dan bagi yang suka rasa-rasa yang tajam itu ini recommended banget. Nah, untuk udangnya di seafood hambur ini itu ukurannya cukup besar, pemirsa. Jadi rasanya sendiri ya sangat berdaging. Ya, untuk ukuran saya itu seperti nggak ini. kecil sama sekali ya, Tia. Iya, betul. Ayo kita coba, mari kita coba. Gimana rasanya, Tia? Intinya kalau seafood hambur ini bagi yang suka rasa tajam itu sangat direkomendasikan karena bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Oke. Selanjutnya kita cobain jagungnya juga ya. Biasanya kan jagung itu ya kurang manis dan lain sebagainya ya. Kita cobain perpaduan antara bumbu dan jagungnya sendiri. Jagungnya masih fresh banget dan tentunya manis, masih krenyes-krenyes, nggak terlalu matang dan perpaduannya dengan bumbu itu sangat pas gitu, sangat klop banget ya. Kita cobain selanjutnya lagi ada kepiting juga ya, pemirsa. Wow, di sini diberikan ukurannya segini. Teman-teman bisa gunakan pencapit yang akan kita pakai buat buka kepiting. Tentunya ini, aduh, agak kesusahan sedikit ya. Kita geprek. Digeprek. Nah, untuk yang lemah, letih, dan lesu,
sangat direkomendasikan untuk menggunakan alat ini ya. Betul jadi sekali. nggak susah sama sekali. Kita bakal cobain dikit aja dari daging kepitingnya. Gimana ya? Biasanya kan kepiting itu juga kadang amis gitu ya. Nah, kita rasakan dulu gimana sih sensasi daging kepitingnya. Bener-bener manis ya. Ini kentara banget kalau seafoodnya itu yang digunakan adalah seafood yang bener-bener fresh. Jadi dagingnya itu masih sangat manis. Bagus sekali. Jadi kalau aku sih sukanya di sini yang paling enak itu udang karena ukurannya cukup besar dan sangat-sangat lembut. Nah pemirsa, kita nggak boleh kelamaan nih icip-icip yang seafood hambur ini karena kita masih punya beberapa menu lainnya. Iya, Langsung betul aja sekali. kita sisihkan dulu. Langsung aja kita akan coba tiram bakar. Nah, tiram bakar ini ada cocolannya juga. Nah, ini cocolan dari tiram bakar. Yuk kita langsung saja kita cobain. Langsung dicip ya. Ya, bersama dengan teman seperjuangannya itu nasi. Oke. Kelihatannya sangat gurih banget, menggiurkan. Gimana? Untuk tiramnya sendiri tuh rasanya nggak amis sama sekali ya. Kalau misalnya kan makan tiram itu ada rasa amis, jadi banyak yang menghindari untuk makan tiram. Ini nggak ada rasa amis sama sekali. Dan cocolannya agak kecut, jadi kalau yang nggak suka kecut itu jangan terlalu banyak cocolannya ya. Tapi overall rasanya enak. Oke. Jadi dari bakar-bakaran saya mau beralih ke yang ini dulu deh. Ini paling menggiurkan buat saya ya. Dari bumbunya tuh merah-merah, langsung aja kita cicipin. Kita comot satu. Jadi ini adalah udang pedas manis ya. Oke. Nah, jadi meskipun dia sudah tersiram bumbu, di sini rasanya atau teksturnya tuh masih krenyes-krenyes gitu ya. Kita coba makan bersama nasi. Pemirsa, perpaduan rasanya itu sangat manis, gurih, dan tentunya itu tadi masih ada crispy-crispy-nya juga. Ditambah pakai nasi, wah. Nikmat sekali. Nah, sekarang dari yang warna merah kita lanjut ke yang warna hitam ini. Cumi lada hitam. Saya kita cobain. Oke, kayak tanpa nasi dulu ya guys. Gimana Tia? Udah nggak bisa berkata-kata Tia guys. Udah tidak bisa berwar-war lagi guys. Jadi langsung aja kita makan dengan nasi. Kan namanya lada nih Tia. Apakah ada pedes-pedesnya atau gimana sih? Sama sekali ini manis sekali. Ya, yang nggak terlalu pedas ini sangat direkomendasikan ya. Oke. Nah lanjut, kita kurang lengkap ya kalau nggak ada serat-seratnya. Nah kita mau pakai sayur. Di sini ada terong balado. Oke, langsung kita sendok aja. Kita perlihatkan ke kamera nih Tia. Nih, wow, warnanya sangat merah merona gitu ya. Kita cicipin aja yuk. Nah untuk tekstur terongnya ini ya lembut. Nggak susah sama sekali buat dikunyah. Dan perpaduan rasa pedasnya lumayan, tidak terlalu kuat. Jadi masih bisa ditolerir bagi yang tidak terlalu suka pedas. Oke. Lanjut, pasti pada salfok sama ini raca mangganya. Nah, sekarang kita akan makan kerang bakar, kerang rebus ini sama dengan cocol mangganya, raca mangganya. Oke. Ukuran itu sebesar ini, jadi
Segar sekali. Kita makan dengan nasi ya guys. Enak banget. Foodies, agak tasako sedikit, jadi kita akan mencoba varian minuman yang disajikan di rumah seafood tepi pantai ini. Ini saya akan coba watermelon pineapple. Kalau dari kelihatan segar sekali ya. Betul-betul segar. Emang cocok banget dimakan dengan seafood. Watermelon pineapple dengan seafood itu rasanya sangat segar. Pinggirin dulu yang ini pemirsa, karena masih ada satu menu yang belum tersentuh di sudut sana. Ada kentang goreng. Yuk kita cobain sama-sama nih Tia, gimana rasanya. Udah makan asin, kita akan coba kentang goreng. Ini ada taburan gula pasirnya. Garam iya Tia. Garam kan? Jadi bentukannya tuh bukan berbentuk kentang yang panjang-panjang ya, memang kentang utuh gitu ya. Kita cocolin di sambelnya. Kalau hidangan goreng memang nggak pernah gagal. Betul. Tapi kentang gorengnya itu irisan cukup tebal, jadi jadi nggak bisa berkata-kata. Jadi memang pas gitu digigitnya. Sama dengan saus tomat, jadi agak kecut. Nah, makanya kayaknya udah cukup kita review semua. Tinggal kita cobain minuman yang seger-seger itu. Sebelum tasako seperti tadi, kita akan coba. Kita netralkan dulu lidahnya dengan air kelapa ya. Ya, masih dengan cangka. Tempurung kelapanya. Kita buka ya. Benar-benar fresh, masih ori ya kelapanya, tanpa campuran apapun. Kita mau cobain dulu nih Tia. Ini buat kamu. Kalau saya langsung aja kita seruput. Sesuai ekspektasi, rasanya tuh sangat manis, seger ya, namanya kelapa muda. Dah, lidahnya udah netral nih. Netral banget. Kita bisa cobain beberapa minuman lagi yang ada di sana. Ini kita pinggirkan dulu Tia. Di mana ya? Di sana, kembalikan di tempatnya. Oke. Kan tadi kita coba yang segar-segar, sekarang kita coba yang manis lagi. Ada alpukat dan Thai tea-nya. Bisa aku ambil pipetmu yang dari watermelon karena satu mah. Boleh sekali Ji, ini. Oke. Jadi foodies di sini udah ada jus alpukat dan Thai tea. Iya, jus alpukat itu ada creaminya, lihat. Di atas ini ada krim-krimnya, kayak whipping cream, dan tentunya akan menambah sensasi kesegarannya. Sebelum kita coba Thai tea-nya, diaduk dulu supaya mereka bersatu seperti Indonesia Raya Merdeka. Ya guys. Oke. Semua yang bersatu itu bagus. Saya duluin ya. Ini adalah alpukat. Alpukatnya benar-benar ori, kental, dan tentunya manis. Ini Thai tea terenak yang pernah diminum kayaknya. Sangat-sangat. Wah, aku meldet. Terus sisa satu minuman lagi Tia. Oh, ini rajanya. Ini raja. 3 warna dalam satu minuman. Dalam satu wadah. Ada juga whipping creamnya. Jadi ini adalah kingnya ya. Kita lihat
peralihan warnanya tuh ada pink dan biru, di atasnya ada whipping cream juga warna putih. Kita langsung aduk-aduk saja agar tercampur warnanya ya. Nah, minuman ini adalah Everest ya. Kita coba. Gimana, Iva? Ini yang paling seger dari semuanya. Tiap perpaduan rasanya sangat. Dari wujudnya saja sudah terlihat Everest. Everest the best. Everest the best. Sangat segar ya. Segar, manis. Sangat tuh meredakan minyak-minyakan semua yang tadi masuk di tenggorokan. Betul sekali. Nah, foodies tentunya dari tadi sudah pada mak bebe sudah ngiler melihat saya dan Tia memakan beberapa menu yang ada di sini. Nah, jangan cuma ngiler doang dong, langsung aja datang di Rumah Seafood Tepi Pantai. Alamatnya ada di bawah sini. Nah, tempat makan ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Dan kalau nggak mau antri sih, datangnya di hari-hari weekdays ya. Nah, foodies, khusus di transaksi bulan September dan Oktober bakalan ada member card gratis yang tentunya menawarkan berbagai pelayanan atau penawaran yang sangat menarik, Rahma. Oke, sebelum itu kita akan rating menu yang kita cobain hari ini di Rumah Seafood Tepi Pantai ini. Untuk nyam itu B aja, nyam-nyam itu enak, dan nyam-nyam-nyam enak banget. Oke, nah langsung aja Tia, kita berikan rating Rumah Seafood Tepi Pantai. Nyam-nyam-nyam, enak banget. Seru banget kan episode kali ini. Terus ikuti program Nyamana untuk konten-konten menarik seputar kuliner dan berbagai program seru hanya di Unhas TV. Sampai jumpa di Nyamana episode selanjutnya. Nyamana, nyam-nyam-nyam. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin, menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita
bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Kami merasa kalau programnya kami tuh menangnya di dampak sih Kak. Karena pengabdian kepada masyarakat itu yang ditekankan adalah dampak yang dihasilkan setelah pengabdian ini dijalankan. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabitan Sucain dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengobrol terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang berhasil meraih 2 medali emas pada ajang PIMNAS 2025. Prestasi yang berhasil mengharumkan nama Universitas Hasanuddin pada PIMNAS 38 tahun 2025 ini. Ada pengabdian masyarakat yang bertajuk Surat Kecil untuk Tuhan yang mengantarkan tim Unhas meraih 2 medali emas sekaligus pada kategori presentasi dan poster. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian pengabdian masyarakat Surat Kecil untuk Tuhan ini dijalankan dan bagaimana kemudian keberlanjutannya ke depannya dan bagaimana kisah-kisah menarik yang dihadapi oleh tim-tim PIMNAS 38 oleh Universitas Hasanuddin. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kak Nur Syafira Zahra, Ketua Tim dari Ilmu Keperawatan, dan di sampingnya ada Kak Zikom Puspitaningrum dari Ilmu Akuntansi Universitas Hasanuddin. Kita sapa-sapa satu-satu dulu ya, Sobat Unhas TV. Yang pertama ada Kak Rara ya, panggilannya sebagai Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rara. Gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik ya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Kak Zikom ya, panggilannya Kak Zikom Puspitaningrum, gimana kabarnya? Baik Kak. Baik ya, alhamdulillah sehat. Ini pertama-tama kita ucapkan dulu nih ya, selamat atas pencapaian yang betul-betul mengharumkan nama alma mater tercinta. 2 medali emas langsung diraih dari Surat Kecil untuk Tuhan ini untuk kategori presentasi dan untuk poster ya. Oke, tapi sebelum kita bincang lebih banyak terkait dengan program pengabdian masyarakat ini, kita ngobrol dulu nih ya. Bagaimana sih sebenarnya kemudian tim ini terbentuk, karena perjalanan PIMNAS yang berhasil sampai akhir tuh butuh tim yang solid, butuh tim yang kuat. Kalau dari tim ini tersendiri, bagaimana sih awal pertama terbentuknya? Mungkin dari Kak Rara ya, sebagai ketua tim dari Surat Kecil untuk Tuhan ini, boleh Kak Rara? Oke, baik. Jadi sedikit cerita, tim saya itu awal mulanya bisa terbentuk dari rasa semangat dan juga motivasi untuk mengikuti PKM lagi di tahun 2025 ini. Karena waktu kemarin di PIMNAS 37 Surabaya, alhamdulillah kami, tim saya tahun lalu itu, tim Mola, berkesempatan juga mendapatkan medali perunggu presentasi, yang dimana kami itu satu tim, isinya maba semua Kak. Semua. Iya, betul. Angkatan
2-3 semua ya waktu itu. Nah, saat kami turun dari podium, itu kami bertemu dengan Pak WR 1 Unhas, itu ya Prof. Roslin, dan kami diberi selamat oleh Prof. Roslin dan juga diberi challenge untuk tim kami karena kami kan semuanya berlima maba semua gitu. Jadi kami dikasih challenge untuk membuat tim sendiri lagi untuk menjadi ketua tim gitu. Dan kami jadi beri semangat untuk bisa share ilmunya ke teman-teman lainnya. Makanya dari itu kami membuat tim lagi menjadi ketua tim masing-masing dan kami bisa berbagi ilmu yang kami sudah dapatkan di PIMNAS 37 kemarin gitu Kak. Nah dari situ abis pulang dari PIMNAS 37 saya langsung mengeksekusi ide dan menyusun plan ke depannya seperti apa. Nah, untuk anggota satu saya itu ketemunya itu menarik ceritanya Kak, karena kami tuh ketemunya dari challenge. Ya, waktu itu anggota satu saya juga masih maba waktu itu. Jadi ada satu momen di mana sebenarnya pertemuannya tidak direncanakan sama sekali ya. Dia lagi olahraga dan saya kasih challenge, kalau kamu nggak bisa capai target, coba ikut PKM sama saya. Dan ternyata dari keperawatan, dari tantangan yang receh itu ternyata malamnya itu dia hubungi saya, Kak, saya mau serius ikut untuk berproses di PKM sama kakak. Jadi waktu itu terbentuklah tim ya, saya sudah punya satu anggota. Nah dari satu anggota ini saya hire lagi anggota kedua yaitu Syafiq. Dia juga sama seangkatan dengan saya, satu fakultas juga. Dari Syafiq ini diundanglah Kak Zikom sebagai anggota ketiga dan juga Devlin sebagai anggota keempat gitu. Oke, menarik ya Sobat Unhas TV bagaimana kemudian yang disampaikan Kak Rara. Awal mulanya kan dari PIMNAS 37 sebelumnya yang diselenggarakan di Unair pada saat itu. Dan kemudian isinya 5 maba semua, tapi dikasih challenge sama Prof. Roslin. Kalian harus berpisah bentuk tim masing-masing untuk PIMNAS 38 berikutnya ya. Oke. Nah kemudian Kak Rara, gimana sih sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian untuk mengangkat surat kecil untuk Tuhan ini? Oke, jadi idenya itu ketika pertama kali saya itu ketemu dengan anak-anak di kompleks Susta. Dari situ kan dia responsnya terhadap orang baru itu berbeda dengan anak-anak lainnya gitu. Jadi tidak sama dengan anak-anak umumnya yang dimana excited kalau lihat kakak-kakak mahasiswa ini tuh kayak apa ya? Mereka tertutup, mereka takut gitu dengan orang-orang luar. Dari situ saya penasaran ada apa dengan anak-anak ini. Ternyata setelah ditanya, mereka itu merasa takut, malu karena tinggal dan lahir dari kompleks kusta. Jadi dari situ saya mendengar keluhan-keluhan dari anak-anak tersebut. Maka dari itu saya berpikir kalau bukan tim kami yang membantunya, siapa lagi gitu yang akan membantu untuk mengintervensi nantinya sehingga mereka bisa lebih berdaya dan mandiri ke depannya seperti itu. Oke, jadi memang idenya diawali dari pertemuan yang berkesan karena mereka tuh tertutup ya, nggak seperti anak-anak pada umumnya. Oke, nah apa sih sebenarnya makna filosofis dari surat kecil untuk Tuhan ini dalam program ini ya, pengabdian masyarakat? Mungkin boleh nih dijelaskan sama Kak Zikom. Oke, kalau untuk filosofi dari surat kecil untuk Tuhan, karena anak-anak di sana itu tertutup, mereka ada ketakutan, mereka merasa berbeda, sehingga banyak hal yang mereka pendam seperti itu. Mereka memendamnya, mereka takut untuk mengekspresikan segala hal minat mereka, bakat mereka. Nah, dan di program kami itu, di pertemuan terakhir itu mereka diarahkan untuk menulis surat. Seperti itu, di mana mereka menuangkan segala keluh kesahnya mereka selama ini yang mereka pendam itu ke dalam suatu surat, dan mereka berharap surat itu dapat disampaikan ke Tuhan sehingga di masa yang akan datang itu kehidupan mereka bisa jauh lebih baik, sehingga dari situlah kenapanya nama program kami itu surat kecil untuk Tuhan. Tadi nulis suratnya di awal atau di akhir? Di akhir program. di akhir program ya. Oke, menarik ya. Kayak sebenarnya awal judul untuk program PIMNAS-nya kalian, PKM-nya kalian itu sungguh menarik ya, surat kecil untuk Tuhan. Jadi kayak siapapun yang lihat tuh pasti kayak,
ada apa nih surat kecil untuk Tuhan. Jadi memang bikin orang, jadi kuncinya memang juga harus ada pada judul yang menarik ya. Oke, jadi sebenarnya itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Zikom, bagaimana kemudian anak-anak di kompleks Kusta ini menulis pada akhir pertemuan menuliskan surat-surat kecil, harapan-harapan mereka yang kemudian diharapkan dapat terwujud ya, seperti itu. Oke, setelah menjalankan program ini ya, apa sih sebenarnya masalah-masalah utama yang ditemukan pada anak-anak di kompleks Kusta? Mungkin boleh dijawab nih Kak Ziko. Baik, untuk masalah utamanya itu adalah mereka mengalami self stigma. Jadi self stigma itu di mana mereka mempercayai stigma yang diberikan dari masyarakat luar terhadap lingkungannya mereka, yaitu kompleks Kusta. Mereka percaya bahwa itu betul adanya, tertanam pada diri mereka, sehingga mereka itulah merasa takut untuk bersosialisasi, takut untuk bertemu dengan orang baru, seperti itu. Itu terkait permasalahan utamanya yang membuat mereka itu memiliki rasa rendahnya kesejahteraan emosional mereka. Mereka itu tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan atau mengekspresikan emosi mereka dengan benar, seperti itu. Selain itu mereka juga memiliki permasalahan ekonomi keluarga, di mana karena rata-rata keluarga orang tuanya mereka itu bekerja di sektor informal, seperti misalkan buruh atau kayak juru parkir, tukang sapu, bahkan mengemis, seperti itu. Sehingga itu mereka merasa bahwa mereka ini berbeda, mereka ini tidak berdaya, dan itu juga berdampak pada kesejahteraan emosionalnya mereka. Oke, jadi memang permasalahan utama ada pada stigma ya, bagaimana kemudian orang-orang memandang mereka yang ada dalam kompleks Kusta ini, dan memang sangat berdampak bagi anak-anak mereka di sana ya, terkait dengan bagaimana kemudian kepercayaan diri mereka, mereka tertahan minat dan bakatnya karena mereka khawatir untuk mengeksplor itu, untuk memperlihatkan itu ya. Oke, ini kan untuk pengabdian masyarakat, kalian juga memperkenalkan konsep social and emotional learning ya. Bagaimana kemudian konsep itu diterapkan pada kegiatan pengabdian ini? Oke, jadi kalau social emotional learning itu merupakan konsep atau proses pembelajaran di mana anak-anak itu diajarkan untuk mengenali emosi mereka, cara bersosialisasi, sehingga mereka itu dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu, bersosial. Nah, untuk bagaimana cara kami menerapkan social emotional learning itu, jadi kami menggunakan pendekatan ini tuh berdasarkan dari pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Jadi di pendekatan ini itu terdiri dari 5 indikator. Jadi setiap pertemuan kami ini itu mengacu pada 5 indikator ini, yaitu self awareness atau kesadaran diri mereka, social awareness, kesadaran sosial mereka, responsible decision making, bagaimana cara mereka memecahkan masalah, relationship skills, bagaimana cara mereka membangun hubungan dengan orang lain, dan juga self management. Oke, jadi setiap pertemuan diterapkan 5 hal itu tadi ya, Kak? Betul. Oke, nah mengapa sih sebenarnya aspek pengelolaan emosi dianggap penting bagi anak-anak di kompleks Kusta tersebut nih? Oke, jadi kenapa pengelolaan emosi itu penting? Karena no matter dimanapun mereka lahir ataupun tinggal besar, itu kalau dalam dirinya sudah tertanam, ada pertahanan dalam dirinya, itu sudah terbentuk, mereka walaupun di stigma dari luar, itu tidak masalah gitu, karena mereka sudah memiliki pertahanan diri yang baik gitu. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Rara, bagaimana kemudian sebenarnya bukan hanya pada anak-anak ya, terkait dengan pertahanan diri itu penting, karena dimanapun kita kemudian ditempatkan, kita bisa berkolaborasi ya, dan menyesuaikan dimanapun itu. Oke, nah selama pengabdian masyarakat ini ya, perubahan emosional apa nih yang kakak lihat dari Kak Rara dan Kak Ziko setelah melakukan program pengabdian ini? Emosional apa tuh yang paling berubah pada anak-anak? Oke, jadi sebelumnya mereka di awal pertemuan itu tertutup ya, sulit untuk berbaur dengan orang-orang baru, orang-orang dari luar kompleks, dan ternyata seiring program berjalan, mereka itu terlihat bisa mengekspresikan dirinya seperti itu, dan juga ternyata banyak potensi-potensi yang selama ini tersembunyi karena mereka merasa malu dengan statusnya mereka yang tinggal di kompleks tersebut gitu kan. Oke, jadi memang sebenarnya awalnya mereka karena stigma itu tadi ya, betul. Jadi mereka terhambat untuk mengeluarkan apa sebenarnya potensi yang mereka punya dalam diri mereka. Nah, apa sih Kak sebenarnya yang dimaksud dengan entrepreneurial self efficacy ya, dalam konteks anak-anak kampung Kusta, anak-anak di kampung Kusta? Baik, karena
mereka juga mengalami permasalahan ekonomi keluarga, Iya, di mana sebenarnya mereka itu memiliki niat untuk membantu perekonomian keluarga mereka, tapi mereka itu tidak tahu bagaimana caranya, karena kan selain mereka ini masih anak-anak seperti itu. Maka dari itu, setelah berdiskusi juga, lahirlah solusi itu ya, entrepreneurial self-efficacy, di mana pendekatan itu bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan diri mereka dalam berwirausaha. Kenapa berwirausaha? Karena mereka kan anak-anak, mereka masih sekolah. Jadi hal yang bisa mereka lakukan itu agar sekolahnya tidak terganggu, itu berwirausaha seperti itu. Jadi kami membekali mereka dasar-dasar berwirausaha sehingga setelah mereka tahu itu mereka yakin bahwa oh saya juga ini bisa. Apalagi mereka itu memiliki bakat-bakat yang terpendam, misalkan sepertinya menjahit, mereka itu bisa menjahit. Akhirnya setelah mereka sadar bahwa oh ada nih bakat saya yang saya bisa gunakan untuk berwirausaha, sehingga mereka itu belajar untuk membuat produk, yaitu salah satunya itu dompet serut. Jadi gitu dari bakatnya mereka yaitu menjahit. Jadi kami memberikan bekal-bekal kewirausahaan agar mereka lebih percaya diri bahwa mereka juga bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dari teman-teman mereka di luar sana. Oke, jadi memang berangkat dari terkait dengan perekonomian yang ada di kompleks pesta ini. Betul. Jadi tim mengajarkan untuk bagaimana dasar-dasar berwirausaha itu sendiri ya. Bagaimana sebenarnya tim sendiri menanamkan rasa untuk percaya diri nih pada anak-anak dan berdaya sejak dini itu seperti apa? Baik, kalau untuk rasa kepercayaan dirinya itu kami bangun dengan kami memberikan ruang untuk mereka itu mencoba, berpendapat, bahkan untuk mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Sehingga mereka itu lebih merasa didengar, merasa bahwa saya juga bisa seperti itu, sehingga rasa kepercayaan dirinya itu meningkat. Nah, dalam segi kewirausahaan itu khususnya untuk dalam program kami itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya itu kami memberikan ruang mereka untuk berkreativitas, untuk mengeluarkan ide-idenya mereka, sehingga mereka itu lebih bisa dan lebih percaya diri dan yakin bahwa mereka juga bisa. Oke, jadi kuncinya adalah memberikan ruang di mana mereka bisa berpendapat, menuangkan kreativitas dan lain sebagainya ya. Oke, nah selama pelaksanaan terkait dengan pengabdian masyarakat Suara Kecil untuk Tuhan ini ya, tantangan terbesar apa nih yang dihadapi oleh tim selama proses itu? Baik, kalau untuk tantangan terbesar dari selama kami mengabdi itu berada di pendekatan awal kami, karena anak-anak di sana itu cenderung menjauh, takut seperti itu, sehingga kami kesulitan untuk mendekati mereka. Nah, karena itu kami juga meminta bantuan dari salah satu warga di sana, yaitu untuk menjembatani kami untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, di situ ada warga yang membantu kami untuk komunikasi sehingga anak-anak di sana itu bisa lebih percaya kepada kita, karena awalnya tuh mereka betul-betul menjauh, tidak mau terbuka, yang takut ketemu dengan kami seperti itu. Jadi kami meminta tolong ke salah satu warga dan dari situlah anak-anak mulai merasa percaya terhadap kami seperti itu. Itu tantangan terbesar dari perjalanan pengabdian kami ada di awal pengabdian. Awal pengabdian ya, bagaimana kemudian anak-anak itu sebenarnya masih ragu untuk menerima kalian ya, mereka ada rasa takut juga ya. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan ya, untuk kunci keberhasilan PKM ini kan juga kalau tantangan dari tim sendiri itu seperti apa? Kalau tantangan dari tim sendiri itu karena kami berasal dari rumpun ilmu yang berbeda, fakultas yang berbeda, otomatis kesibukannya juga berbeda-beda dan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing, dan itu untuk menyocokkan jadwal itu sih Kak tantangan terbesarnya gitu. Sama ya lebih ke di waktu sih Kak untuk sama-sama bisa ketemu, berdiskusi gitu. Oke, jadi memang tantangannya adalah penyesuaian waktu untuk kembali ngobrol terkait dengan pengabdian ini ya. Kalian 5 ya? 2 dari keperawatan, dari akuntansi, Syafiq yang udah pernah di Unhas Story dari fisioterapi, satunya dari kehutanan ya. Itu angkatan 2024 ya. Oke, nah bagaimana nih? Apakah saat malam Pimnas itu ya, malam pengadu gerahan itu ya, apakah kalian udah menyangkan nggak buat menang gitu untuk kategori presentasi dan poster seperti itu atau gimana? Kalau poster jujur
kami tidak ada ekspektasi sama sekali Poster Kak. ya, aku udah lihat posternya bagus banget. Kalau kan ada pameran itu ya di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau poster kami tidak mengekspektasikan ke situ, tapi kalau presentasi iya karena terasa sekali dari tahun lalu itu persiapannya tahun ini tuh betul-betul matang Kak gitu. Jadi dari tadi yang saya bilang tantangannya yaitu adalah waktu. Dan disitulah kami belajar untuk bagaimana caranya walaupun kami dari berbagai fakultas punya kesibukan masing-masing, kami tetap bisa untuk ketemu setiap hari, latihan setiap hari gitu. Jadi memang persiapannya matang sehingga pas presentasi kami tuh benar-benar yang udah siap gitu mengeluarkan dan enjoy gitu untuk membawakannya. Sehingga dari situ kayak kami yakin untuk bisa dapat medali. Tapi kalau medali emas itu jujur juga nggak expect kalau presentasi. Intinya dapat medali karena gitu. usaha yang dikeluarkan juga memang udah sekuat tenaga juga ya. Oke, bagaimana sih Kak sebenarnya proses pelatihan untuk presentasi ini, apa yang kemudian menjadi kunci ya? Karena kalau presentasi itu kan bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa meyakinkan apa yang kemudian kita bawa memang benar-benar berdampak. Apa sih sebenarnya kunci keberhasilan dari medali untuk kategori presentasi ini? Baik, kalau untuk kunci dari presentasi itu karena ini programnya kami merupakan pengabdian. Untuk presentasi itu kalau untuk pengabdian kepada masyarakat itu lebih ke arah bercerita. Bagaimana cara kita membawa juri itu masuk ke dalam ceritanya kami. Mereka bisa paham terkait proses pengabdian kami, permasalahan yang dialami mitra kami, dan juga untuk presentasi itu bagaimana cara kita bisa membuat juri mengerti terkait program kami dalam 10 menit itu. 10 menit ya. Jadi kalau memang pengabdian masyarakat tuh lebih fokusnya bercerita ya, bagaimana membawa mereka masuk dan seolah-olah berada dalam apa yang kita bawakan itu ya. Kalau untuk kategori poster sendiri nih gimana? Kalian persiapannya tuh seperti apa? Kalau poster jujur persiapannya lebih kurang daripada presentasi. Kami waktu persiapan poster itu cuma seminggu Kak. Iya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih untuk poster, dan di situ poster juga agak gimana ya, karena kita di samping menyiapkan ini untuk presentasi, kita juga mengedit poster sesekali gitu. Jadi ada kan beberapa luaran dari Pimnas ini ya, kalau di pengabdian masyarakat itu ada artikel ilmiah juga yang disiapkan. Iya, jadi di samping kami menyiapkan artikel ilmiah, ada juga yang mengedit poster seperti itu. Jadi curi-curi waktu. Gitu. Jadi di sela-sela mungkin lagi makan itu sambil ngedit poster gitu. Jadi dan itu poster kami bikinnya itu sama-sama berlima. Jadi di bagian sisi ini kanan atas siapa yang bikin gitu. Jadi betul-betul poster itu hasil dari kreativitas tim berlima gitu. Jadi semuanya terlibat. Dan pekerjaannya cuma 1 minggu ya? Iya, seminggu lebih gitu. Udah dibagi pojok kanan untuk bagiannya Rara, pojok kiri bagiannya Ziko mungkin. Betul. Oke, dan dikerjainnya hanya seminggu dan berhasil meraih medali emas. Oke, nah untuk pengabdian masyarakat sendiri ya, apalagi tahun ini untuk tahun 2025 Pimnas 38 tuh ada banyak sekali univ yang kemudian ikut, ada banyak sekali sebenarnya judul-judul program-program pengabdian masyarakat yang menarik juga di luar sana. Kemudian apa sih yang kemudian kalian rasa unggul nih dari program kalian dibanding judul-judul lain atau program-program lain? Oke, jadi kami merasa kalau programnya kami tuh menangnya di dampak sih Kak. Iya, dampak ya. Karena pengabdian kepada masyarakat itu yang ditekankan adalah dampak yang dihasilkan setelah pengabdian ini dijalankan. Jadi dampaknya itu yang kami berikan ke anak-anak kompleks kusta itu bisa berlanjut walaupun kami udah nggak ada gitu Kak. Dan juga kami juga udah bekerja sama dengan beberapa stakeholder untuk melanjutkan program ini gitu. Oke, jadi memang mereka fokus di dampak ya, karena memang keberlanjutan itu penting. Oke, untuk kita bicara soal dampak ya, dari surat kecil untuk Tuhan itu dampak jangka panjang dan keberlanjutan dari program ini setelah Pimnas 38 itu seperti apa? Baik, untuk dampak jangka panjangnya itu karena kami sudah mengintervensi beberapa anak-anak di kompleks kusta. Jadi harapan kami itu anak-anak ini dapat melanjutkan program kami sehingga mereka juga dapat menerapkan apa yang telah kami terapkan ke mereka itu ke anak-anak yang memiliki permasalahan yang sama di kompleks kusta tersebut, ke adik-adiknya Kak, atau ke kakak-kakaknya mereka seperti itu.
untuk dampak jangka, sehingga anak-anak di kompleks kusta itu juga yang terkena dampaknya itu bukan cuma mereka, tapi yang lainnya. Mereka bisa lebih percaya diri, sadar bahwa mereka juga berharga, mereka itu tidak berbeda dari teman-temannya yang lain, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih Kak, terkait dengan apa nih yang pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tapi kita sebelum ke pesan-pesan dulu ya, saya ingin bahas terkait dengan reward sedikit. Apa yang didapatkan oleh Kak Zikom dan Kak Rara setelah berhasil meraih 2 medali emas ya. Tentunya pertama ada bebas skripsi ya, pertama ya Kak, untuk yang berhasil meraih medali emas kategori presentasi ya. Kalau poster enggak berarti ya Kak? Iya. Tapi kalau presentasi perunggu juga bisa ya? Bisa. Intinya dapat medali, bisa konversi ke skripsi. Tugas akhir ya. Kemudian bebas KKN juga nih kalau pengabdian masyarakat. Jadi kalau misalnya RSH atau riset eksakta enggak ya? Iya, tetap melaksanakan KKN prestasi. Jadi, Oke, jadi kalau pengabdian masyarakat bebas KKN dan seperti yang dijanjikan oleh universitas, saya awal tahun nanti 2026 akan dibawa jalan-jalan ke NUS dan juga ke Malaysia ya. Banyak sekali reward yang didapatkan. Kemudian bagaimana Kak Zikom dan Kak Rara dan tim, tentunya bagaimana pengabdian mereka kepada anak-anak di kompleks kusta sangat membuahkan hasil ya, memberikan dampak bagi anak-anak di kompleks tersebut dan juga mendapat banyak sekali benefit ya, bebas skripsi, bebas KKN, udah langsung bisa wisuda nih kayaknya untuk tahun depan ya. Oke, terakhir nih buat Kak Zikom sama Kak Rara, pesannya kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin akan mengikuti PIMNAS 39 tahun berikutnya, apa nih pesan-pesan kalian agar bisa juga nih mengikuti jejak kalian membawa pulang 2 medali emas. Mungkin kita mulai dari Kak Rara dulu. Oke. Jadi untuk pesan-pesan saya ke teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang untuk PKM 2026, pesan saya adalah semangat. Percaya kalau perjalanan panjang ini yang kalian akan lalui nantinya itu bisa membuahkan hasil ketika kalian menjalaninya dengan bersungguh-sungguh, ikhlas dan juga percaya pada proses yang kalian lalui. Dan juga saya berpesan kalau kalian tidak usah memikirkan hasilnya di depan karena kalau kita memikirkan hasilnya itu bakalan capek karena kita ini kan perjalanan yang panjang. Kalau kita berpatokan pada hasilnya itu kapan hasilnya datang gitu. Jadi saran saya fokus untuk pelajari setiap proses-prosesnya dan juga jangan lupa untuk meminta saran dari orang-orang yang berpengalaman dan juga dosen-dosen Pokja yang siap untuk diajak berkonsultasi seperti itu. Oke, jadi memang kuncinya adalah percaya pada proses ya Kak. Jangan langsung membayangkan bagaimana kemudian hasil itu datang, tapi nikmati aja prosesnya. Dan memang PIMNAS ini lama banget ya prosesnya untuk PKM-nya. Bahkan untuk timnya kalian udah dipersiapkan dari 1 tahun sebelumnya. Betul. Setelah PIMNAS 37 dilaksanakan udah langsung ada terbentuk tim, judul dan lain sebagainya, dan ada proses yang panjang. Boleh dari Kak Zikom. Baik, untuk adik-adik mahasiswa angkatan 23, 24, 25, pesan saya itu jika ingin berkarya jangan tunggu kalian untuk sempurna. Karena di PKM itu bukan cuma sebagai ajang untuk perlombaan maupun pendanaan, tapi di situ juga kalian belajar untuk menyalurkan ilmu kalian yang tidak hanya sebatas di ruang kelas, tapi kalian juga bisa salurkan ke orang luar, masyarakat luar, seperti itu. Apalagi untuk pengabdian, di mana ilmu-ilmu kalian itu diharapkan dapat memberikan dampak terhadap masyarakat maupun orang luar. Jadi di PKM itu tempat kalian untuk belajar, jadi jangan takut atau jangan ragu untuk memulainya. Selain itu karena di PKM ini adalah tempat kalian juga bisa tumbuh bersama dan juga menciptakan keberlanjutan di masa yang akan datang. Jangan nunggu sempurna ya Kak. Iya, betul. Karena memang PKM ini adalah seperti yang disampaikan oleh Kak Zikom, tumbuh bersama. Terakhir nih Kak, sorry banget. Mungkin boleh disampaikan ucapan terima kasih juga ya kepada semua yang terlibat dalam keberhasilan kalian meraih medali emas. Mungkin kepada tim, mungkin keluarga atau dosen. Boleh nih.
Oke, pertama-tama terima kasih kepada tim Surat Kecil untuk Tuhan dari keempat anggota saya yang sudah bisa diajak kerjasama selama proses ini 360 hari lebih sama-sama mulai dari nol sampai bisa meraih medali. Itu prosesnya betul-betul tidak mudah, tapi kalian tetap maju, tetap menghadapi semua tantangannya walaupun mungkin ya sempat mau menyerah, tapi ternyata bisa dilalui seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali kepada dosen pendamping yaitu Prof. Lasman yang sudah memberikan kami masukan ketika kami kehilangan arah dan juga ketika kami merasa kebingungan. Terus terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen Pokja yang sudah memberikan masukan setiap evaluasi Monef, terus kakak Spekta yang mau diganggu 24 jam untuk merevisi proposal, laporan-laporan kami sampai ke Timnas gitu. Kemudian terima kasih juga kepada orang tua kami yang walaupun gak ada di proses tapi doanya itu selalu menyertai. Jadi kami setiap mau melangkah ke proses selanjutnya itu selalu minta doa ke orang tua. Jadi terima kasih kepada orang tua kami juga. Mungkin itu. Terima kasih Kak Rara. Boleh nih Kak Ziko. Baik, kalau dari saya saya ingin mengucapkan terima kasih paling utama adalah kepada Rara sebagai ketua tim, karena saya rasa tanpa Rara itu tim ini tuh tidak bakal bisa sampai ke tahap ini, dimana bahkan Rara itu hanya tidur sampai 2 jam saja sehari karena memikirkan PKM ini. Jadi saya betul-betul ingin berterima kasih kepada Rara sebagai ketua tim yang telah membimbing kami sampai berada pada saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada anggota kami yang lain, itu Syafiq, Devlin, Fadel yang juga turut membantu dan juga ingin diajak bekerja sama selama perjalanan PKM ini selama kurang lebih setahun. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, pendamping kami yaitu Profesor Lasman yang selama ini selalu memberikan masukan, memberikan arahan kepada tim kami ketika kami merasa bingung, karena bagaimanapun itu perjalanan PKM itu tidak terlepas dari peran dari dosen pendamping seperti itu. Kami juga ingin berterima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen Pokja yang juga senantiasa mendampingi kami, memberikan kami masukan, memberikan kami saran terkait apa yang kurang dari program kami ini, apa yang harusnya kami benahi, seperti itu. Dan juga kepada kakak-kakak Spekta yang bahkan senantiasa menemani kami, mendampingi kami selama proses PKM ini, bahkan sampai menemani kami begadang hanya untuk memeriksa laporan, artikel kami, ya, seperti itu. Dan juga kepada orang tua, terima kasih kepada ibu dan bapak selalu mendoakan saya, bagaimanapun ini pasti tidak terlepas dari doa-doa orang tua. Dan juga kepada teman-teman saya yang juga turut mendoakan, karena selain orang tua saya juga selalu meminta doa kepada teman-teman saya untuk didoakan semoga apa yang saya jalani ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, jadi memang keberhasilan dari tim Surat Kecil untuk Tuhan ini tidak berjalan hanya bagi tim itu sendiri ya. Ada banyak sekali kemudian pihak yang terlibat, dosen Pokja, dosen pendamping, kemudian kakak-kakak Spekta juga, dan tentu dengan dukungan dan doa orang tua. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Rara dan Kak Zikom atas waktunya untuk berbagi bersama kami di Unhas Story. Ini mengajarkan kita Sobat Unhas TV bahwa memang pengabdian masyarakat yang telah dijalani oleh Kak Rara dan Kak Zikom itu bukan hanya terkait dengan bagaimana kemudian untuk mendapatkan medali, tapi bagaimana kemudian keberdampakan itu dapat diberikan dan bisa berlanjut ya, khususnya untuk anak-anak di Kompleks Kusta. Terima kasih sekali lagi nih buat Kak Rara, Kak Zikom atas waktunya. Dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.
retail, dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesuaikan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Acara ini dipersembahkan oleh
Pemirsa, generasi muda memegang peran penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Di antara sekian banyak populasi pemuda di Indonesia, ajang pemilihan putra-putri Nusantara Indonesia menjadi salah satu wadah untuk memilih muda-mudi terbaik Indonesia yang akan memberikan kontribusi bagi bangsa. Dalam ajang ini, putra-putri pilihan dari 24 provinsi akan mewakili daerah masing-masing untuk menunjukkan performa terbaiknya. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri diwakili oleh putri terbaiknya dari Kabupaten Bulukumba, yakni Cindy Juliana Hamsa. Bagaimana perjuangan Cindy sampai di titik ini dan seperti apa semangat serta tekadnya sebagai putri terbaik pilihan Sulsel untuk mengharumkan nama Sulsel dalam ajang ini? Nah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang langsung dengan Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo Kak. Oke, senang banget bisa dapat kesempatan bisa sharing-sharing bareng pemirsa Unhas TV. Iya Kak. Nah Kak, selain persiapan final Putri Nusantara Indonesia, kalau Iya, boleh Kak. tahu kesibukan Kakak sehari-hari itu seperti apa? Baik Kak, terima kasih Kak. Kesibukan saya sekarang itu kuliah Kak. Oke, selain kuliah mungkin ada kesibukan lain yang mungkin Iya dilakukan? Kak. Kesibukan saya juga itu saya harus membagi waktu Kak di mana organisasi saya dan juga saya harus berperan penting untuk mencari bantuan dana Kak sponsor. Oke. Sejauh ini untuk memanajemenkan waktu antara kuliah dan kegiatan-kegiatan lain itu dari Kak Cindy sendiri itu seperti apa? Sangat-sangat luar biasa Kak. Kayak contohnya itu seumpama saya itu harus memilih waktu di mana yang pertama itu saya harus kuliah dan juga kegiatan organisasi saya dan juga kegiatan ini Kak, kegiatan Putra Putri Nusantara Indonesia ini Kak. Oke. Kakak kan saat ini lagi menjadi finalis Putri Nusantara Indonesia ya Kak? Iya Kak, betul Nah, Kak. apakah Kakak pernah mengikuti kegiatan atau ajang seperti ini sebelumnya? Ya pernah Kak. Pertama itu saya mengikuti yang kabupaten Kak. Di kabupaten saya tersendiri yaitu Kabupaten Bulukumba. Dan setelah saya lolos di sana, saya mengikuti ajang pemilihan provinsi Kak. Yang dimana Putra Putri Nusantara Sulawesi Selatan. Dan juga sempat mengikuti Duta Remaja Kak Sulawesi Selatan. Dan kebetulan alhamdulillah saya masuk top awal dan bisa terpilih jadi Putri Nusantara Indonesia Kak, tingkat nasional. Oke, jadi sudah ada pernah mengikuti beberapa ajang yang serupa dengan ini ya Kak? Iya Kak, betul Kak. Menurut Kak Cindy sendiri nih, apa hal yang penting untuk dimiliki jika kita ingin mengikuti ajang pemilihan seperti Duta atau seperti ini, Putri Nusantara Indonesia ini? Katanya harus cantik fisik, kecerdasan dan karakter, atau mungkin dari Kakak sendiri ada kriteria khususnya atau seperti apa? Kalau menurut saya sih Kak, kecantikan itu tidak termasuk sih Kak. Karena yang penting kita tuh punya usaha dan tekad Kak. Ya, usaha dan tekad. Karena dan juga paling penting itu masuk di kecerdasan juga sih Kak. Kecerdasan. Iya, Kak. Oke, jadi kecantikan itu hanyalah Kecantikan bonus ya hanyalah Kak? bonus Kak. Oke. Sejauh ini tantangan apa yang mungkin Kakak sudah lewati hingga bisa sampai di titik ini? Banyak sekali tantangan yang saya lewati Kak. Hari pertama itu pas naik di Bulukumba, kampung saya sendiri Kak, saya mengalami hambatan di jalan Kak. Dan juga kebetulan kemarin orang tua saya itu kecelakaan Kak. Dan kebetulan kakinya itu patah Kak. Dan sempat kemarin juga Kak ada problem yang dimana mama istri saya Kak tidak menyetujui kegiatan yang saya ikuti ini Kak. Katanya saya hanya mengikuti kayak buang-buang uang gitu Kak. Oke, seperti itu ya. Iya Kak. Tetapi untuk bisa sampai di titik ini saya juga penasaran kenapa ketika lalu bisa diizinkan untuk ikut di ajang ini lagi. Kan kemarin sempat enggak diizinkan ya. Iya Kak, betul Terus Kak. ini sudah bisa lanjut lagi. Iya Kak. Saya penasaran sebenarnya ini prosesnya kayak mana Kak? Dan
Kebetulan itu kemarin kan sempat ya diizinkan, tapi saya berusaha keras Kak agar saya bisa melanjutkan ini. Karena juga harapan orang tua saya Kak, yang bapak saya sudah bergantung pada saya Kak. Dan juga saya melawan Kak, tetap ikut ya Kak. Oke, jadi kakak memang kekeh Iya, ya Kak. untuk ikut Iya di Kak, betul Kak. ajang ini. Oke, baik. Berangkat dari mewakili Kabupaten Bulukumba, kemudian Iya, Kak. menjadi perwakilan Sulawesi Selatan. Sebenarnya apa sih yang jadi motivasi Kak Cindy sendiri bisa melangkah sejauh ini? Motivasi saya tersendiri itu Kak dari bagaimana saya ingin mewujudkan cita-cita saya Kak. Yang dimana saya tuh dulu korban bully juga ya Kak. Jadi di situ saya menyiapkan untuk bagaimana saya bisa melangkah sejauh ini Kak. Oke. Jadi dari kasus Iya, korban Kak, bully korban ini bully juga, Kak. kakak kemudian termotivasi untuk Mulai ikut ikut, iya, dalam Kak. Iya. Betul. Dan selain itu apakah ada motivasi lain mungkin dari lingkungan atau orang-orang sekitar kakak? Iya Kak, dari lingkungan juga Kak, dari orang-orang sekitar juga. Kebetulan ada kakak Marcel yang selalu mendukung saya dari belakang Kak. Dan juga kemarin saya sempat down Kak, sempat tidak bisa untuk melanjutkan ini. Tapi kakak Marcel terus menyemangati saya dari belakang, mendorong saya. Pasti saya bisa untuk melewati semua ini. Oke Kak, kalau Iya, boleh Kak. tahu kemarin kakak sempat down pada saat ikut audisi itu karena apa? Karena faktor keluarga Kak. Oh, iya Kak. ada Iya, ada problem problem. keluarga ya? Iya Kak, betul Kak. Tetapi kemudian kakak bisa mengatasi itu dan bisa kemudian melanjutkan lagi Iya ya betul Kak. Oke, jadi kakak akan berangkat ya ke Jakarta tanggal Iya 20 Kak. 20 Iya, November, hari betul, Rabu ya, Kak. Iya, Kak. mewakili Sulawesi Selatan. Nah, untuk persiapan yang kakak lakukan sendiri ini itu seperti apa Kak? Persiapan saya ini sudah termasuk 95% sih Kak. Karena mulai dari persiapan baju, pakaian apa sudah semua lengkap. Dan juga persiapan saya ini semacam kayak tinggal melangkah lagi Kak. Ke sana iya Kak. Tinggal keberangkatannya Kak. Jadi untuk persiapannya sudah siap ya Kak? Iya Kak, Untuk, sudah siap. Untuk pelajaran-pelajaran atau Iya, mungkin Kak. hal-hal yang lain untuk persiapannya itu seperti apa? Ya Kak. Untuk mungkin materi atau persiapan untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan dari juri kemudian yang akan kakak jawab itu seperti apa? Sudah sejauh mana Kak kalau boleh tahu? Sudah sejauh 95% sih Kak. Dan kemarin juga sempat latihan catwalk dan bakat dan juga interview. Oke, untuk latihan catwalk-nya ini sendiri Kak, ini rutin dilakukan per beberapa waktu atau mungkin ada tips-tips dari kakak sendiri yang mungkin bisa kakak sharing untuk persiapan ini? Ya Kak, kalau untuk latihan catwalk ya Kak, untuk latihan catwalk itu kita lakukan itu 2 kali seminggu Kak. Iya Kak. Dan juga kalau untuk bakat itu juga Kak, 2 kali seminggu sama. Oke, untuk Ya, Kak. catwalk-nya ini sendiri apakah ada coach atau Kakak Marcel Kak? Kak Marcel Iya. sendiri ya? Iya Kak. Oke. Betul. Terus untuk bisa sampai di titik ini, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit, kami penasaran ya Kak. Baik, Kak. Untuk Betul, Kak. sampai di titik ini, tahapan-tahapan yang kakak sudah lewati hingga bisa menjadi finalis Putri Nusantara Indonesia itu seperti apa? Iya Kak, baik. Tahapan pertama itu pas mengikuti di kabupaten Kak, seperti yang tadi saya katakan, yang di mana saya bersaing dengan 30 peserta. Dan juga alhamdulillah saya masuk top awal dan saya dikirim ke provinsi Kak. Provinsi kemarin. Dan juga alhamdulillah masuk top awal Kak. Dan sekarang alhamdulillah terpilih juga di tingkat nasional Kak. Oke, tingkat nasional. Iya. Oke, baik. Menurut kakak nih, bagaimana tugas dan tanggung jawab atau mungkin peran yang akan dijalani ke depannya sebagai Putri Nusantara Indonesia? Ya, peran dan tugas yang saya akan jalani nanti itu Kak,
kebetulan saya akan membuat salah satu program kerja yang dimana itu baca, tulis, hitung. Dan saya akan berkolaborasi dengan kalangan masyarakat, baik itu dari stakeholder, kalangan aparat, dan pemerintah, Kak. Oke, untuk sasaran dari program yang kakak akan buat ini sendiri tuh kepada siapa? Kepada anak-anak, Kak. Anak SD dan juga di bawah anak spesies yang memiliki keturunan cacat. Oh. Ya, anak pinggiran juga, Kak. Oke. Apakah ada lokasi-lokasi tertentu untuk pengimplementasian program ini atau mungkin ada daerah khusus yang kakak ingin tempati untuk implementasikan program yang akan kakak buat ini? Ya, ada, Kak. Kebetulan di daerah saya, Kak. Di daerah saya itu kebetulan agak terpencil ya, Kak. Di sana juga minim soal pendidikan. Dan di sana itu sering terjadi dengan pernikahan dini. Dan saya akan mengajarkan mereka, Kak, tentang bagaimana itu pendidikan. Oke. Kalau boleh tahu, selain program baca tulis hitung ya, apakah kakak punya program lain yang akan kakak buat jika kakak terpilih atau mungkin seperti apa? Ya, ada juga, Kak. Oke. Ya, kebetulan semoga saya terpilih nanti saya akan membuat putra-putri kampus di kampus saya tersendiri, Kak. Dan juga saya akan membuat putra-putri Nusantara Kabupaten Bulukumba. Oke. Iya, Kak. Oke. Kalau boleh tahu motivasinya untuk membuat program ini tuh apa, Kak? Latar belakangnya mungkin atau seperti apa? Motivasi saya itu untuk membuat program ini, Kak, karena saya merasa bahwasanya di kampus saya itu masih belum ada, Kak, soal duta-duta kayak putri dan juga kampus saya itu belum banyak dikenal orang, Kak. Jadi dengan saya membuat program ini, saya mungkin bisa memperkenalkan juga kampus saya, Kak. Oke. Iya, Kak. Jadi sekaligus promosi Iya, kampus Kak, ya, Kak, betul, gitu. Kak. Oke. Kak, jika misalnya nih Kak Cindy terpilih menjadi Putri Nusantara Indonesia, bagaimana komitmen kakak untuk bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara ini? Komitmen saya untuk berkontribusi dalam negara ini, semoga terpilihnya saya menjadi putra-putri Nusantara ini, saya bisa menjadikan motivasi kepada orang-orang dan semoga saya bisa menjadikan inspirasi bagi orang-orang, Kak. Oke, jadi bisa Kak. berdampak ya, berdampak bagi orang-orang, Kak. Iya, memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Oke. Dari kakak sendiri mungkin ada harapan, Kak, untuk final nanti di pemilihan putra-putri Nusantara Indonesia. Iya, Kak. Oke. Ya, harapan saya nanti di final putra-putri Nusantara Indonesia, semoga di sana saya tidak dipersulit, Kak. Dipersulit. Iya, Kak. Oke. Sejauh ini apakah mungkin ada isu-isu yang mungkin membuat kakak ragu untuk maju atau seperti? Iya, Kak. Karena banyaknya saingan, Kak. Banyaknya Iya, saingan. Oke. Kalau sampai sejauh ini kakak yang kakak tahu itu saingannya sudah berapa banyak? Sudah, kan kita yang terdaftar itu, Kak, 24 provinsi. Dan juga finalis itu kurang lebih 60 orang, Kak. 60 orang. Iya, Kak. Oke. Mungkin kakak juga bisa memberikan sedikit himbauan kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungannya kepada. Baik, Kak, terima kasih. Pertama-tama saya banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang tua saya yang telah mendukung saya dan juga kepada baik itu dari stakeholder, pemerintah dan aparat bagi kampung saya sendiri yaitu Kabupaten Bulukumba. Terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada saya dan semoga nanti di Jakarta nanti saya bisa terpilih menjadi Putri Nusantara Indonesia. Wakili Sulawesi Selatan. Oke. Sempat saya hampir lupa nih, Kak. Mungkin bisa berbagi sedikit tips, Kak, bagaimana untuk anak-anak muda yang mungkin mau mengikuti ajang yang serupa dengan ini, mungkin dari segi kepercayaan diri atau dari aspek apa, mungkin dari kakak sendiri tips yang bisa kakak berikan itu seperti apa? Tipsnya itu kepercayaan diri, Kak. Karena cantik itu bonus. Yang intinya percaya diri.
Oke, percaya diri Iya, aja Kak, dulu ya. percaya diri. Oke. Betul, Kak. Pemirsa, untuk sampai di tahap ini bukanlah hal yang mudah bagi Kak Cindy, namun dengan tekad dan semangatnya yang tinggi, Kak Cindy bisa terus melangkah menggapai tujuannya. Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan, mari kita berikan dukungan kepada Kak Cindy yang akan menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan membawa Sulsel dalam ajang pemilihan Putra-Putri Nusantara Indonesia 2024 sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Cindy atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sharing bersama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada yang telah setia menyaksikan program-program Unhas TV. Akhir kata, saya Andra Reren Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. Tiga, dua, satu. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Andra Reren Karina dan Barugan di Pangeran Pekarani Universitashasanuddin. Unhas Pika. Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat ini di perbincangan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area Raja Ampat. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Planners. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog. Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul
Dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan Live streaming acara. Podcast. Oh ya, bagaimana? Sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup, dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Unas Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat.
singkat tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Baik pemirsa Unhas TV, jumpa lagi di Ruang Tengah. Dan tentunya gimana pemirsa sejauh ini? Harus semangat ya Tata ya, seperti kita tadi mention di awal. Kalau misalnya di segmen kali ini kita akan mendengarkan cerita gimana sih tim penyelamat di lapangan dalam hal ini saat evakuasi korban pesawat ATR 42500 di Gunung Pulau Sarong Pangkal. Kayaknya memang pemirsa Unhas TV juga nggak sabar gitu ya Zul. Bagaimana sebentar cerita dari Bapak, bagaimana juga kita menanggapi dan apa saja yang dihadapi di Medan gitu ya. Ya. Karena pasti banyak yang mau tahu ya Betul. ceritanya gitu gimana. Untuk itu kalau nggak usah berlama-lama kali ya Tata ya, saja kita undang-undang narasumber Ruang Tengah kita hari ini akan ada. Bukan akan ada sih, tapi sudah ada ya, sudah ada di sesi operasi dan siaga kantor SAR Makassar. Mari kita sambut bersama pemirsa, ada Bapak Adi Sultan. Baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Iya. Boleh sih di sini Pak. Makan Pak. Iya. Baik, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak di sini dong, supaya kita jaraknya nggak terlalu jauh. Boleh. Iya. Jadi kita nggak serius-serius amat, kita santai aja ya Pak. Oh iya, siang hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pertama kali ya Pak ya ke Unhas TV. Iya, pertama kali saya juga baru pertama kali diundang juga ya. Diundang. Gimana untuk melihat studio ini? Studio Unhas TV Pak. Masya Allah ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak, tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak, tadi sebelum sesi ini kita tadi sama Zul membawakan berita mengenai pesawat ETR yang sempat kemarin ada kecelakaan gitu ya Pak. Jadi di sini cuman kita mau bahas-bahas sedikit mengenai cerita Bapak sebagai tim Basarnas kayak gitu. Mungkin Zul bisa Mungkin sebelum itu ya Tata, kita mau pemirsa juga mau mendengar Pak, gimana sih awal ceritanya Bapak Andi Sultan sendiri tuh bergabung ke Basarnas? Apakah memang suka terjun dengan hal-hal yang berbau dengan kemanusiaan atau gimana? Oke, terima kasih. Nama saya Andi Sultan. Saya lahir di Watampone, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1986. Saya terjun dari Basarnas di tahun bergabung di Basarnas itu tahun 2009. Kenapa saya tertarik dari Basarnas? Satu, sosial, gitu. Mengutamakan sosialnya. Dan yang kedua, sebelum itu saya suka dengan petualang-petualang yang dimana bekerja dari saya juga banyak bergabung di teman-teman pencinta alam seperti yang di Bone, seperti itu. Betul, jadi memang awalnya seperti itu ya Pak? Iya Pak. Iya, jiwa kemanusiaan memang udah ada dari dulu gitu. Iya Pak. Nah kalau kita mengingat nih Bapak ya, kita flashback sedikit ke belakang, mengingat kembali atas musibah yang baru-baru terjadi, yakni jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Saat pertama kali menerima kabar itu Pak, gimana reaksi Bapak ya dari tim Basarnas atau Bapak sendiri, dan apa yang pertama kali muncul di pikiran Bapak pada saat itu? Iya, untuk ini sebelum itu saya kan tugasnya di Bone. Oh iya. Waktu dulu 2014 saya tugas di Bone, dan kejadian masalah operasi SAR pesawat itu sudah 2 kali. Oh iya Pak. Itu APSTAR 2014, kalau tidak salah 2014, kejadiannya di Kabupaten Luwu atau biasa disebut Belopa, tepatnya di Gunung Latimojong. Dan pada saat ini waktu saya terima ini memang hari Sabtu, hari weekend ya.
Kalau Basarnas kan itu jarang melakukan betul. di weekend itu, tetapi itu harus ada persetujuan dari pimpinan. Saya izin ke Sidrap untuk kegiatan. Kebetulan saya hobi dengan otomotif. Saya izin ke Sidrap dan setelah sholat duhur di Tahu Sumedang Pangkep, saya terima info. Waktu saya sholat itu sudah ada telepon. Ada telepon dari pimpinan, tapi saya sementara sholat. Setelah itu saya telepon balik. Saya telepon karena kami punya kom center yang menerima informasi terjadi setiap operasi SAR itu dilaporkan ke kom center kami. Setelah kami setelah kom center menelpon, kepala kantor juga menelpon bahwa ada lost contact. Informasi dari Airnav bahwa ada lost contact kapal pesawat ATR 42500. Setelah itu saya keluar dari musola dan menelpon kembali sama teman-teman yang tugas di kom center dan membenarkan itu informasi. Setelah itu saya konfirmasi ke teman Airnav, meminta koordinatnya. Tidak lama kemudian dikirimkanlah koordinat yang di sana, dan saya suruh menyampaikan ke teman-teman yang kom center untuk memploting. Titik koordinat itu di atas Leang-Leang, Kabupaten Maros, koordinat lost contact-nya. Setelah itu kita langsung karena saya posisinya dekat dari Leang-Leang, jadi saya langsung masuk ke Leang-Leang dan saya bertemu sama tim itu di jalan, langsung masuk ke titik lost contact-nya, seperti itu. Oke, nah pada saat itu Bapak mungkin kalau, maaf ya pemirsa, kalau misalnya kita dengar ya selama ini kalau misalnya ada kecelakaan pesawat misalnya itu, kemungkinan untuk mereka bertahan ataupun hidup itu sangat kecil, Pak. Nah pada saat itu ketika mendengar informasi jatuhnya pesawat ini, gimana? Apakah Bapak masih sempat membayangkan juga gimana keluarga mereka ini yang ketika mendengarkan kabar ini, Pak? Iya. Di benak saya itu hari karena pastinya pemirsa ya, selain daripada kita memang memikirkan baru terjadi dari juga orang yang menjadi korban itu, pasti juga kita pikirkan gimana. Betul. Iya, betul. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Karena masih baru terjadi juga, jadi rasanya itu masih betul. Nah, Bapak mungkin bisa langsung digabung aja jawabannya, Bapak ya. Tadi sebelum berangkat ke lokasi itu, Bapak mungkin ada momen, kan tadi Bapak masih emosional juga sampai sekarang ya, Bapak ya. Pada saat mendengar itu ada momen diam sejenak ya, Bapak ya. Pasti pada saat Bapak mengetahui titik koordinatnya itu ya, Bapak pada saat di lokasi, mungkin ada, karena kita nggak tahu nih misi yang tidak mudah ini untuk menyelamatkan para korban semua yang betul. Mulai dari Medan gitu ya, mulai dari Medan ditambah cuaca Sulsel saat ini kurang baik gitu. Pada saat Bapak di lokasi itu, apa yang Bapak pertama kali evakuasi dan bagaimana perencanaan tim? Sebagai waktu itu di sini waktu ada koordinat, saya langsung menginfokan kepada salah satu orang pusat itu namanya Pak Kadek. Kami kirimkan koordinat dan dibuatlah set area. Set areanya waktu dari koordinat itu sekitar kami diberikan itu sekitar 15 km dari titik datum untuk melakukan pencarian, dan tidak lama kemudian maghrib itu kami terima info melihat dari gambar-gambar sama tim pendaki pada waktu itu ada di sana, dan kita melihat dari memang ini serpian, tapi kami belum bisa mengekspos bahwa itu benar adalah serpian pesawat seperti itu. Nah, tapi mungkin selama di lapangan mungkin Bapak
sebagai seorang Basarnas mungkin ada yang hal mungkin paling manusia tapi itu jarang tersorot kamera. Mungkin itu ada makna tersendiri bagi tim. Betul. Iya, betul. Makna yang paling tersorot itu masalah tim saya. Yang dimana tim saya itu biasa tanpa komunikasi. Tanpa komunikasi, dan maksudnya pada waktu dia melakukan operasi SAR, pada waktu dia di tebing itu kan tidak ada signal, tidak ada radio juga pun tidak masuk. Disitulah titik jenuhnya, titik kekhawatiran saya yang paling besar karena misi kami korban tetap korban, jangan sampai menambah korban seperti itu. Banyak sih masalah yang tidak tersorot, masalah kita di lapangan, masalah berbagi berbagi makanan yang namanya operasi seperti itu di gunung itu terkadang pasti teman-teman lihat sendiri seperti apa kondisi di lapangan pada waktu operasi di gunung. Kayak disitulah kita harus juga memikirkan bagaimana dengan tim di bawah. Apakah dia siap, maksudnya secara fisik insya Allah. Karena memang selain itu kan kegiatan-kegiatan kami itu latihan seperti itu. Iya. Ya, jadi itu mungkin hal kecil ya, hal kecil bagi Bapak dan tim juga, dan Zul tadi udah disampaikan sama Bapak, hal kecil sangat bermakna gitu ya, mungkin tidak tersorot kamera, tapi di mana sih dalam hutan ya Bapak ya, di atas gunung yang memang tidak ada jaringan dan sebagainya ya. Pernah nggak Bapak ya di tengah-tengah tugas gitu ya, hati Bapak itu merasa tiba-tiba berat, bukan karena fisik ya Bapak, tapi mungkin karena rasa yang lain muncul. Kayak tadi Bapak jelaskan kayak mungkin ada rasa jenuh gitu ya, nggak ada jaringan, cuaca juga lagi buruk-buruknya dan sebagainya. Di momen seperti itu, biasa Bapak apa sih yang dilakukan bersama tim? Iya, di situ sebenarnya pada waktu titik jenuh, di dalam pelaksanaan operasi SAR itu selama ini titik jenuhnya kami selalu mengimbanginya dengan canda-canda seperti itu juga bersama tim SAR gabungan yang lainnya seperti apa, karena kalau kami tidak mengimbangi dengan seperti itu akan terasa berat lagi untuk pelaksanaan operasi, apalagi kami dihadapkan dengan cuaca ekstrim yang begitu. Sampai 5 hari berturut-turut itu kami dapat visibility sampai 3 meter bahkan 0. Di hari kelima itu 0, makanya kemarin itu memang di hari kelima itu kita memaksakan diri untuk melakukan evakuasi. Seperti itu. Oke, dan di hari ke-7 itu 10 korban ditemukan dulu ya Pak? Iya, betul. Dan kami lihat juga ya Pak ya, dan mungkin juga pemirsa lihat dan dengar itu ketika korban terakhir atau korban ke-10 ditemukan, itu tim SAR yang mungkin terdiri dari beberapa unsur itu melakukan langsung sujud syukur di posko diiringi sangat haru ya, harus kita lihat juga di media sosial publik netizen itu juga terharu dengan komentar-komentar yang penuh dengan emosional. Tapi sebenarnya pada saat itu dari POV Bapak Andi Sultan sendiri apa yang dirasakan? Iya. Sebenarnya ini sampai sekarang kami masih merasakan seperti itu. Betul, Pak. Bagaimana perjuangan teman-teman. Saya itu ditelepon sama keluarga. Mungkin dia berharap untuk keluarganya bisa balik dengan harapan yang penuh dengan kami. Begitu juga dengan tim saya yang tiap hari pasti ada. Ada beberapa tim saya itu hilang kontak itu 2 hari 1 malam. Saya tidak tahu keberadaannya dan seperti itu, tapi terkadang juga dia mengirimkan, kalau dapat signal mengirimkan pesan, dan itu yang baru bisa membuat saya pribadi beserta tim bisa tenang. Seperti itu. Kami itu biasa tidur sampai dalam 1 malam itu saya tidur itu 1 jam, karena saya tidak akan bisa memejamkan mata sebelum saya mengetahui
anggota saya, keberadaan anggota saya seperti bagaimana. Kalau dia sudah mengatakan aman, saya baru bisa tidur. Karena biar bagaimanapun dari anggota saya juga, keluarga anggota saya juga menanyakan keberadaan suaminya melalui dari istri saya, melalui dari saya, seperti itu. Dan tanggung jawab itu yang bisa cukup besar. Yang dimana juga harapan keluarga yang berharap untuk keluarganya bisa kembali seperti itu. Betul, Pak. Ya, jadi memang tugas Bapak sendiri di lapangan kan cukup besar ya, tanggung jawabnya cukup besar. Bagaimana bisa backup teman-teman juga di Basarnas, bukan hanya itu, dia juga memberikan informasi gitu ya kepada keluarga dari teman-teman Bapak yang tim Basarnas. Tapi sebelum itu Pak, mungkin tadi saya tertarik Bapak ada tim juga yang katanya hilang kontak selama satu malam 2 hari itu. Jadi mereka nggak makan atau gimana? Iya, sebenarnya itu yang memang jadi problem saya pada waktu operasi SAR. Tetapi dia berangkat itu di pagi hari bersama masyarakat, dan memang di situ di lereng gunung itu memang sulit. Bahkan kita coba untuk pakai Starlink portable, itu tidak bisa. Tidak bisa tembus, sulit untuk tembus. Itu hilang kontaknya cukup lama. Karena mungkin HT-nya juga sudah lowbat. Jadi tidak ada komunikasi. Saya mendapatkan komunikasi itu, ternyata anggota ini ke Maros, tembus di Maros, tepatnya di desa Lampesu, ke Kecamatan Cenrana. Saya mendapatkan informasi dari potensi, ternyata masih ada yang aktif HP-nya dari dia WA saya bahwa saya sekarang berada di situ dan aman. Betul, berarti akhirnya tetap ada kabar juga ya Pak, setelah 2 hari itu tidak sempat hilang kabar. Betul. Nah Bapak, kalau Bapak mengingat lagi momen-momen itu ya Pak, sekarang ya kalau kita sudah ada di hari ini, apa yang terasa di dada Bapak gitu, di hati terdalam mungkin ya, apa sih yang Bapak rasakan jika flashback ke kejadian itu lagi Bapak? Iya, kejadian itu menjadi satu pelajaran buat saya. Yang dimana kerja sama tim dan suka duka terlalu banyaklah suka duka di situ, dan memikul harapan keluarga, dan kami hanya bisa berbuat seperti itu. Kami hanya bisa memulangkan jasa tidak sesuai dengan harapan dan diharapkan oleh keluarga. Tetapi saya sangat berterima kasih buat seluruh unsur yang terlibat, yaitu tim SAR gabungan, di mana di situ ada TNI, ada Polri, ada semualah organisasi-organisasi pencinta alam, dan di sini ada beberapa 1.700 lebih yang bergabung di kegiatan ini. Dan itu yang 1.700 ini bebannya semua ke saya semua kan, karena di situ saya OSC-nya, dan saya harus memikirkan itu semua. Maka dari itu sujud syukur itu kami lakukan itu semua sudah clear. Tetapi itu meskipun pada waktu sujud syukur itu belum selesai, karena masih ada 5 jenazah yang belum masih di lereng gunung. Itu masih posisi di lereng gunung, dan kami hanya dulu itu hari kami hanya bisa evakuasi 1 orang dengan lewat darat, dan besoknya kami komunikasi sama BMKG melihat dari kondisi cuaca, jadi setengah 6 itu Karakal dan Dopin sudah terbang untuk melihat celah, karena di situ memang sudah dibuatkan helipad untuk proses evakuasi. Ya betul, tadi memang banyak sekali pihak yang terlibat ya Pak. Sempat saya lihat itu di media sosial ada yang terlibat juga Mas Agam Rinjani ya Pak, betul? Iya. Ada di lokasi ya gitu. Saya tadi sempat Agam kemarin dia melapor ke kami, karena memang karena dia juga adalah bagian dari tim SAR gabungan. Karena di sini saya OSC tidak ada yang
bekerja sendiri semuanya, dan semuanya kita semua sama adalah pegiat kemanusiaan. Sempat melapor ke saya, dia melapor itu jam setengah 7, jam 6 pagi. Saya masih membuat renops, rencana operasi, dan Agam datang melapor bahwa untuk membantu proses ekonomi. Iya. Oke, dan tentunya Bapak ya, seperti tadi dikatakan bahwa mungkin kita melihat bahwa sujud syukur yang dilakukan oleh tim SAR ini menandakan bahwa ini belum benar-benar selesai tugasnya, seperti tadi ada 1.700 yang mungkin menjadi tanggung jawab Bapak, kemudian masih ada 5 korban tadi yang belum bisa dievakuasi dari lereng gunung, dan tentunya masih ada juga keluarga korban yang mungkin harus berhadapan juga dengan Bapak. Nah, ketika Bapak berhadapan dengan keluarga korban ini sendiri itu, atau mungkin keluarga korban yang mendatangi Bapak itu gimana pada saat itu? Itu Deden Mulana dari Farhan, ada juga yang menelpon itu sempat ke posko dan menanyakan keberadaan keluarganya. Tetapi waktu itu sementara Deden Mulana ya? Iya, Deden Mulana yang penemuan pertama itu, saya sempat ketemu, dia orang Bandung. Saya sempat ketemu sama saudaranya, kakaknya kalau tidak salah, dia tanyakan bahwa seperti ini. Dan masih menunggu keajaiban, karena namanya seperti ini tidak ada yang bisa menebak, Bu. Saya pernah operasi SAR itu, dia sudah hilang beberapa hari di laut, ternyata alhamdulillah masih hidup. Kita nggak ada yang tahu ya Pak? Iya, betul. Iya, betul. Nah, sempat juga ada yang kemarin itu Pak, sempat di TikTok juga ya, media sosial, bahwa ada yang terekam jejak kakinya, itu ya di iWatch ya. Iya, itu pacarnya Farhan, betul, sempat menjadi. Dia tiap hari ke posko. Itu hari dia ke saya dan mendapatkan HP-nya Farhan. Tetapi itu setelah dikonfirmasi ternyata itu adalah kejadian 1 bulan yang lalu di Jogja. Itu yang terekam seperti itu. Jadi selama di Jogja baru terlihat gitu ya? Baru terlihat di. Katanya masih ada beberapa jejak langkah gitu ya. Jadi memang sudah terjadi lampau sebelumnya. Dan memang ada beberapa keluarga korban memang yang memang stay di posko Pejaran juga ya? Iya. Kalau yang stay tidak ada, cuma dalam 1 hari itu pasti dia datang untuk dia hari ke-7 itu baru semuanya dibayangkan. Kami mengarahkan mungkin bisa di Rumah Sakit Bayangkara. Oh iya. Jadi semua korban memang langsung dievakuasinya langsung ke Rumah Sakit Bayangkara ya Bapak? Iya, sesuai dengan SOP dalam pelaksanaan operasi SAR itu. Kita hanya melakukan pencarian dan evakuasi. Setelah itu korban diserahkan ke DVI dan setelah itu. Oke. Bapak, mungkin dengan keluarga korban, apakah ada interaksi atau pesan dari keluarga korban, atau mungkin semacam ucapan terima kasih kepada mereka, kepada tim SAR atas membantu mengevakuasi korban pesawat ATR, mungkin meyakinkan Bapak lagi akan pentingnya pekerjaan Basarnas? Iya, betul. Sampai saat ini teman-teman keluarga masih WA, masalah terima kasih, dan kemarin saya sempatkan hadir di pemakaman saudara Farhan kan kemarin, dan Kabasarnas juga memerintahkan untuk setiap di daerah yang korban seperti yang di Jogja juga ada, itu sudah kami jemput juga, dan kemarin saya dari Makassar mengikuti proses pemakaman dari rumahnya Farhan sampai di kuburan seperti itu. Betul. Dia dikuburkan di gua. Di gua ya. Nah, betul, berarti tadi seluruh rangkaian perjalanan Bapak ya mengevakuasi korban, mengevakuasi pesawat ATR 500 ini memang menggambarkan bagaimana tim Basarnas bekerja dengan ikhlas, dengan tabah, dengan betul-betul menjalankan sesuai SOP ya Pak. Iya, dan
Saya ingin menanyakan apa sih satu kata ya Pak menggambarkan tim Basarnas dalam melakukan misi berat ini dan kenapa Bapak memilih kata itu untuk tim Basarnas? Iya. Apa yang menggambarkan Bapak? Menggambarkan kita itu punya slogan yang namanya Afikna Jagat Samagram, yang dimana yang berarti selamatlah alam semesta. Nah, itu adalah janji kami kepada negara. Betul. Untuk selalu ada dalam setiap misi kemanusiaan. Betul. Yang satu yang menggambarkan tim Basarnas saat dalam misi berat itu apa ya? Serasa semua kegiatan operasi SAR yang kami lakukan itu semuanya tidak ada yang berat. Kalau kami mengatakan misi berat itu berarti itu bisa menciutkan semangat kami. Gitu ya, ya. Tetapi kalau insya Allah dengan berkahnya petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa, kami selalu ada. Betul. Berarti Basarnas ini arahnya terlalu optimis ya Pak ya. Yeah. Walaupun mungkin kita sebagai yang melihat mungkin melihat ini berat, ini misinya berat ya, tapi bagi Basarnas itu selalu optimis. Nah tapi Bapak, saya kembali lagi tadi 1.700 yang mungkin menjadi tanggung jawab Bapak, keluarga mereka yang menghubungi Bapak baik melalui istri Bapak yang mungkin khawatir dengan kondisi mereka juga di lapangan. Tapi dari Bapak sendiri, mungkin dari keluarga Bapak sendiri pernah nggak ada kata dari mereka untuk menyuruh Bapak berhenti sebagai Basarnas? Mungkin karena rasa khawatir yang berlebih gitu ya. Betul. Pernah keluarga meminta? Pernah ya. Sampai saat ini belum. Ya, untuk saat ini cuma kekhawatiran itu yang berat sering terjadi. Apa ya? Operasi saya sebelum itu kan saya pernah tugas di Palu. Oh ya Pak. Operasi Palu itu ada kegiatan di Bahadopi. Dan posisi saya masih ada di bawah di bawah lubang itu dan tiba-tiba longsor seperti itu. Jadi kekhawatiran istri itu harus tidak pernah apapun yang terjadi di bawah saya tidak pernah untuk sampaikan kepada keluarga. Pasti karena keluarga juga punya kekhawatiran yang berlebih gitu ya. Apalagi kalau misal tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada jaringan di lokasi evakuasi ya Pak, betul. Kalau itu sering terjadi masalah. Kami tidak komunikasi dengan keluarga sampai 5 hari. Pada waktu kalau operasi di gunung, sekarang alhamdulillah kami sudah dilengkapi oleh Starlink Portable. Dari memang sudah di kapal juga seperti itu, kita sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi. Nah, ini kan tadi Bapak udah menjelaskan ya gimana tim Basarnas dalam evakuasi dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat nih Pak, misalnya hanya melihat Basarnas kan dari sisi luarnya aja nih Pak ya, dari sosial media, dari video-video viral di Instagram, di TikTok. Nah, kalau apa sih Pak sisi Basarnas yang Bapak ingin perlihatkan ke publik gitu? Mungkin selama ini ada ya yang kayak gitu Pak. Apa sih? Belum tahu gitu Pak. Hanya luar-luarnya aja gitu. Sebenarnya di dalam Basarnas itu kalau kita tidak melaksanakan operasi SAR, kita itu pada hari Senin itu melakukan latihan dan Selasa tetap menjaga fisik. Itu ada terus materi kelas, mereples ilmu-ilmu SAR. Dan selain itu kami, kita itu punya teman-teman potensi yang sering kita sama-sama di lapangan, bukan hanya ketemu di tempat operasi SAR, tetapi kita sering ketemu di warkop seperti itu. Dan juga di Basarnas Makassar ini ada namanya SMC. SMC itu SAR Motor Club. Oh iya. Ya, SAR Motor Club itu yang sering kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial, kebanyakan kegiatan sosial seperti sekolah yang tertinggal di Tompo Bulu. Kita semua siswa kami
bantu dengan peralatan-peralatan sekolah dan baju-baju dan sebagainya. Dan selain itu membersihkan masjid, bersih-bersih masjid yang itu yang sering dalam satu kali melakukan touring, kita melakukan bersih-bersih masjid, begitu juga sama mengunjungi pegawai-pegawai yang sakit atau seperti banyak sih sisi-sisi lainnya yang sering kami lakukan, memang yang tidak terlihat di publik. Seperti itu. Nah justru yang hal-hal seperti itu yang menjadikan tim Basarnas ini semakin solidaritas gitu ya. Ya karena kerjasama tim yang bagus, tapi di belakang layar pun juga memberikan ruang-ruang untuk tetap menjaga solidaritas supaya untuk mengevakuasi, untuk bekerja sama juga menjadi lebih maksimal gitu ya Pak. Solidaritasnya bukan cuma sesama timnya, tetapi dengan kemanusiaan. Kami memang kebanyakannya bergelut di bidang sosial. Bidang sosial dan kemanusiaan ya. Iya, betul. Oke, Bapak mungkin ada pesan kepada masyarakat yang mungkin saja suatu hari itu membutuhkan pertolongan ataupun bantuan dari Basarnas. Sebenarnya kami itu kalau bisa tidak dibutuhkan. Iya. Karena di mana ada Basarnas pasti ada kejadian hal yang terjadi. Mungkin pesan dari masyarakat buat seluruh dari Basarnas apa ya? Kami hanya butuh doa. Tidak ada yang lain. Betul Pak. Doa dan tentunya terus berhati-hati juga ya Pak. Iya, doa untuk keselamatan tim. Betul. Kembali lagi untuk keselamatan kita semua. Betul Pak. Nah obrolan barusan itu jujur ya Zul bikin karena saya sedikit begini karena masih sampai sekarang itu di benak saya itu masih ada terbayang gitu ya Pak. Iya betul. Saya dikenal di Basarnas di teman-teman itu waktu saya pulang itu sedikit cerita masalah yang menangis itu sampai sekarang itu masih ada. Iya. Karena saya dikenal itu suka marah galak ya Pak. Iya, suka marah di ini ini kasiop kerasukan ya. Seperti itu, makanya kenapa tiba-tiba sedikit saja. Ya, seperti itu. Karena Bapak yang menyaksikan langsung di kejadian di tempat ya Pak, di tempat kejadian. Jadi itu rasanya masih teringat gitu. Iya, betul. Selama saya bergabung di Basarnas, saya sering melakukan sebagai OSC di lapangan, cuma baru kali ini memang bagaimana ya, betul-betul harapan keluarga, semua melalui dari saya untuk menyampaikan ke teman-teman dari tim keluarga korban itu sendiri. Iya, betul. Ya karena saya percaya ya Zul dan Bapak, karena di balik seragam orange-nya Bapak ini yang sangat menyala ya siang ini, ternyata ada manusia-manusia juga yang menahan lelah, takut, dan air mata itu hal yang wajar ya Bapak bagi tim Basarnas juga. Betul sekali Tata dan juga pemirsa dari story kita dengar tadi dari VOP Bapak Andi Sultan, tentunya evakuasi terhadap korban itu bukan cuma soal teknis atau prosedur saja, tapi juga tentang gimana perjuangan mereka di tengah cuaca ataupun juga medan yang mungkin itu ekstrim. Betul. Dan momen ketika tim Basarnas sujud itu mungkin sampai sekarang di kepala Bapak masih terngiang-ngiang gitu ya. Tadi juga. Betul, saya juga saat korban terakhir ditemukan, bagaimana itu bukan bagian dari SOP tapi refleks manusia. Kita sebagai manusia ya Bapak punya rasa yang tinggi ya, punya rasa emosional juga, terus juga sekaligus pada saat sujud terakhir sebagai bentuk syukur sekaligus pelepasan emosi yang selama ini itu dipikul dalam dia. Iya betul. Wah, berat. Berasa ya Pak. Sampai sini kok Pak berasanya betul Pak. Hari ini. Sampai hari ini masih apa ya? Tadi sempat waktu pertamanya susah. Betul. Sebenarnya saya tadi saya dihubungi sama Unhas. Saya tanya saya punya istri. Iya Pak. Saya menangis lagi pasti di situ. Iya, mungkin istri tak lihat sudah tadi sekarang betul Bapak sempat menangis air mata. Pasti menangis lagi saya di situ. Kenapa kau mesti menangis begitu? Maksudnya jiwa
jiwa empati, Iya, jiwa betul sosial yang kita dikatakan tadi manusia. Bapak Andi Itu Sultan hal- ya Tata, yang mungkin Betul. orang lain berpikirnya kenapa menangis lagi padahal itu Iya. sudah berlalu. Tapi betul. bagi kita yang merasakan, yang melihat Betul, langsung itu pasti ada rasa yang berbeda gitu ya. Iya, Dan betul. tentunya pemirsa, dari sini kita belajar bahwa petugas di lapangan oleh misalnya Basarnas itu bukan mesin, tetapi mereka juga pasti merasakan sedih, kehilangan, dan emosional yang lebih gitu ya. Dan tentunya demi kemanusiaan, untuk itu atas nama program Ruang Tengah kami ucapkan terima kasih kepada Siap. Bapak Andi Sultan Siap. sudah hadir Iya. berbagi ceritanya soal pengalamannya gimana evakuasi korban pesawat OTR Flight 2500 yang jatuh di Gunung Pulau Sarawak, Pangkep, Sulawesi Selatan ya Tata ya. Iya betul. Nah Bapak, semoga obrolan hari ini membuat kita semakin menghargai setiap proses penyelamatan ya Bapak, dan semakin percaya bahwa di balik setiap misi Basarnas ada hati, ada doa, dan ada kemanusiaan. Siap, amin. Iya. Untuk itu hari ini kami pamit, jangan lupa untuk saksikan terus atau follow up program Ruang Tengah ya pemirsa ya, setiap hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, baik, sebelum saya menutup segmen kita hari ini, mungkin kita bisa sama-sama berdoa, berdoa untuk seluruh korban yang sudah tidak ada ya, ada. Mungkin Bapak bisa dipimpin untuk disampaikan ke teman-teman pemirsa Unhas TV untuk pimpin Al-Fatihah aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga seluruh korban bisa diterima. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Baik, Zul dan Bapak Andi Sultan, terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ruang Tengah Unhas TV hari ini. Hari ini kami pamit dari hadapan kalian. Terima kasih. Saya Tata. Ruang. Dulu ya. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesuaikan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. Tiga, dua, satu. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Ririn Karina dan Barugan di Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin. Unhas Pika.
Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat-hangat di perbincangan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area Raja Ampat Jakarta. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Planners. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog. Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan rak. Live streaming acara. Podcast. Oh ya, Bagaimana? sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup, dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Unhas Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan,
warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan. Setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Gaza ini mau direkonstruksi secara ekonomi atau politik. Ya. Yang dibutuhkan Gaza Palestina adalah rekonstruksi politik sebagai simbol kedaulatan sebagai negara. Tujuannya obsesinya Pak Prabowo kan Indonesia bergabung ke situ supaya ada pihak yang memperjuangkan hak-hak Palestina. Tapi masalahnya sekarang, apakah Indonesia mampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifaisyah Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah mendeklarasikan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian dalam acara World Economic Forum di Davos pada 22 Januari 2026 kemarin. Nah, Dewan Perdamaian ini pemirsa digadang-gadang menjadi upaya terbaru untuk menyelesaikan konflik yang ada di dunia, khususnya konflik berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Nah, dalam momen tersebut pemirsa, Indonesia juga turut menyampaikan atau mendeklarasikan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian tersebut dengan penandatanganan piagam Board of Peace itu. Nah, dalam hal ini pemirsa, ini menjadi isu perbincangan ya. Banyak yang bertanya-tanya, sudah ada Dewan Keamanan PBB kok dibentuk lagi Dewan Perdamaian. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena dalam beberapa pemberitaan dikatakan bahwa salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perdamaian ini adalah karena mekanisme perdamaian yang sudah ada sejak lama itu dinilai kurang efektif atau dinilai cenderung lambat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia ini. Nah, pemirsa, untuk membahas kemudian pertanyaan yang mendasar tentunya yang kita semua ingin tahu sebenarnya, apakah Board of Peace ini memang dibentuk sebagai solusi perdamaian dunia atau justru ini menjadi strategi politik baru Donald Trump untuk membentuk geopolitik dunia yang baru. Ini tentunya menjadi menarik dan kita akan sama-sama mendengarkan pandangan dari dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitashasanuddin. Sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV Bapak Dr. Andes Petrus Lumumba MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya. Ini menjadi isu yang lagi hangat diperbincangkan nih Pak, soal Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Mungkin bagi pemirsa yang belum familiar ya dengan istilah ini, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, Board of Peace ini sebenarnya apa dan apa latar belakang didirikannya oleh Trump? Dari berbagai literatur maupun audiovisual yang saya ikuti, itu khusus di Indonesia memang menimbulkan pro kontra. Pro kontra. Ada yang memaklumi kalau Presiden Prabowo ikut menandatangani, tapi ada yang berpikir ini Indonesia mau apa? Mau ikut-ikutan atau dengan sepak terjangnya Donald Trump. Menurut juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Board of Peace ini dibentuk memang direkomendasi atau diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB. Oke. Diberi mandat menurut pengakuan dia, klaim dia. Okay. Tapi ini kan orang bertanya, Dewan Keamanan kita memang pikir terdiri dari 5 negara pemilik hak veto. 4 negara sudah mengakui Palestina sebagai sebagai negara merdeka. Cuma Amerika yang belum. Dalam pandangan Amerika sebagai negara yang mengaku dirinya adidaya, superpower, penguasa tunggal di dunia, apalagi kalau Amerika itu dipimpin oleh presiden dari kalangan republik, itu hanya Amerika satu-satunya di dunia yang punya power. PBB itu memang dikesampingkan, itu sudah menjadi paradigma politik luar negeri Amerika. PBB organisasi internasional itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Iya, kalaupun ada itu kan ujung-ujungnya 2/3 dana yang dibutuhkan untuk biaya operasionalnya ditanggung Amerika. Nah, hubungan dengan sudah singgung tadi bahwa kalau ditangani oleh PBB dalam hal ini Dewan Keamanan lambat. Karena Dewan Keamanan itu kan cuma organisasi. Berfungsi efektif tidaknya tergantung anggotanya. Mau ngikut apa enggak. Dengan dasar itu, dengan sifat ambisiusnya Donald Trump membuat inisiatif membentuk Board of Peace ini. Sebenarnya Board of Peace ini adalah semacam lanjutan dari program yang dibentuk Donald Trump ketika periode pertamanya jadi presiden. Dia membentuk Abraham Accord. Tujuannya adalah untuk menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara penentang Israel. Nah, Indonesia waktu dipimpin oleh Menlu Ibu Retno, itu diberi iming-iming kalau Indonesia mau membuka hubungan diplomatik, itu diberi bantuan $1 triliun. Pada masa itu yang Abraham Accord itu ya. Tapi Ibu Retno sebagai seorang diplomat karir tidak mau terjebak, tidak mau, tolak. Nah, sekarang Pak Prabowo dengan jiwa pragmatisnya sebagai tentara yang jadi presiden, pilih orang banyak gitu. Dia lihat Arab Saudi ikut, Mesir ikut, Bahrain ikut, Qatar ikut, Turki ikut juga. Iya. Oke. Jadi menurut klaim dari Gedung Putih ini ada mandat langsung dari dimandatisir oleh Dewan Keamanan PBB sendiri gitu ya. Tapi apapun yang ada di belakangnya itu nanti mungkin kita bahas lebih jauh lagi Pak. Terkait dengan ini sejauh itu apakah memang isu yang diangkat dalam Dewan Perdamaian ini fokus ke Gaza saja nih Pak atau meluas gitu konflik global secara keseluruhan? Fokus utama Gaza. Kira-kira program itu. Tapi kalau memungkinkan itu bisa berjalan dalam konteks benak Donald Trump akan diperluas ke kawasan lain, termasuk perdamaian Ukraina, Rusia, dan lain-lain. Tapi fokusnya memang di Gaza. Iya. Jadi memang meskipun fokus dari isi atau konten dari piagam Board of Peace ini apakah sudah dipublikasikan secara meluas atau seperti apa Pak? Sudah. Cuma masalahnya sekarang yang jadi ironis, kenapa tidak ada unsur Palestina di dalamnya? Justru dalam piagam tersebut tidak ada unsur Palestina. Tidak ada Palestina, bahwa obsesi dibentuknya Board of Peace ini untuk membantu atau memerdekakan ini dalam solusi two state itu. Oke, solusi two state itu ya. Meskipun tidak ada secara tertulis tekstual disebutkan fokus kepada Palestina. Tapi malah itu isu yang banyak kemudian menarik negara-negara untuk bergabung ya Pak? Iya, dalam artian membangun Gaza. Membangun Gaza. Kita lihat figurnya, latar belakangnya. Donald Trump ini presiden kan dan sekaligus pengusaha. Pengusaha. Nah,
persyaratan untuk bisa bergabung dalam board of peace itu harus nyumbang 1 triliun dolar. Sekitar 17 triliun lah kasarnya. Di Indonesia. Kalau 30 negara sekarang sudah mengikuti, apa Indonesia mau bayar apa enggak ya? Karena Indonesia kan tukang utang. Bisa utang dulu jangan. Kali 30 miliar dolar itu sudah nampak bahwa obsesi Donald Trump ini campur baur dengan interest bisnis. Makanya dia libatkan menantunya dan lain-lain untuk menangani pembangunan pemulihan Gaza ini. Sebenarnya sudah nampak orientasinya kemana orientasinya. ya Pak ya? Betulkah mau mendamaikan atau ada peluang bisnis pribadi di dalamnya? Kalau Bapak melihat beberapa negara yang sudah menunjukkan untuk bergabung, sebenarnya mereka ini karena tuntutan apa ini Pak? Alasannya negara Arab Saudi, Bahrain, Mesir kan sekutu. Mau ikut enggak? Kalau tidak mau masuk, makanya ditakut-takuti untuk mempersenjatai Israel. Iya, makanya dalam konteks dengan rencana Amerika menyerang Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, dan itu kan Arab Saudi tidak mengizinkan wilayahnya untuk dipakai operasional begitu. Karena takut imbasnya lari ke dia. Iya. Jadi itu ada tekanan ya Pak ya? Bukan tekanan, merasa sendiri lah kalau sekutu ya mau bergabung ya. Iya, mana resikonya? Saya khawatirnya juga Indonesia ada semacam begitu. Mau diberi itu ndak penalti bilang tarif perdagangan 100%. Misalnya kayak Kanada. Iya. Karena memegang kunci perekonomian global ya Pak ya. Makanya. Tentu ini menjadi tekanan atau intervensi tersendiri bagi negara-negara. Masih menganggap bahwa apapun namanya Amerika itu kiblat perekonomian dunia. Betul. Jadi dia punya senjata yang besar, cukup besar untuk mengundang keterlibatan negara-negara lain dalam Dewan Perdamaian tersebut. Nah, terkait ini Pak, kemudian kan Gaza atau rekonstruksi Gaza lah pasca konflik tersebut yang menjadi isu utama yang dibawa. Nah, bagaimana kemudian nasib di sana nanti kemudiannya Pak, kalau memang ini programnya akan semakin masif ke depannya akan melakukan berbagai upaya, mungkin bagaimana nasib selanjutnya di Gaza Palestina ini Pak? Masalahnya pertanyaan. Halo pemirsa, kembali bersama kami dalam Unhas Daily yang menyajikan informasi aktual, inspiratif, dan terpercaya. Edisi sore hari ini, Senin 2 Februari 2026, disiarkan langsung dari Studio 3 Unhas TV. Bersama saya Rahmati Ardi, mari simak informasi selengkapnya khusus untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Dekan Teknik Unhas menilai turnamen domino Road to HBH 2027 sebagai langkah strategis dalam memperkuat jejaring alumni. Lantaran jejaring alumni dapat mendukung karir lulusan baru serta kontribusi nyata bagi alma mater. Penyelenggaraan turnamen domino Road to HBH 2027 oleh IKTek Domino Club digelar di kediaman Wali Kota Makassar periode 2021-2025 Dani Pomanto. Kegiatan tersebut dihadiri lintas generasi alumni teknik Universitas Hasanuddin, mulai dari alumni senior hingga alumni muda. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT, memberikan apresiasi atas inisiatif IKTek Domino Club. Menurutnya, hubungan yang kuat antara kampus dan alumni menjadi faktor penting dalam mendukung serapan kerja lulusan baru. Tentu olahraga tradisional ini adalah olahraga yang merakyat, yang mempersatukan antar alumni, ya, mempererat jejaring sesama alumni, dan tentu kita sebagai pengelola kampus berharap bahwa dengan kegiatan ini dapat semakin menjaga hubungan dan komitmen antara alumni Fakultas Teknik untuk berkontribusi kepada kampus di Goa ke depan dan seterusnya. Ya.
Prof. Isran menambahkan salah satu indikator kinerja utama yang ditetapkan Rektorat maupun Kementerian adalah lulusan telah bekerja paling lambat 6 bulan setelah tamat. Karena itu, sinergi antara alumni dan kampus menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Sementara itu, Wali Kota Makassar periode 2021-2025 sekaligus Ketua IKA Unhas Sulawesi Selatan, Dani Pomanto, menilai turnamen domino sebagai media efektif untuk memperkuat konsolidasi organisasi. Menurutnya, kegiatan ini mampu menyatukan berbagai generasi alumni teknik. Dan saya sangat terhormat diundang untuk sebagai tuan rumah awal untuk menjadi tuan rumah di dalam perhelatan domino ini. Perlu kita ketahui bahwa sebuah organisasi itu sangat butuh konsolidasi. Domino ini bukan hanya sekadar olahraga, bukan sekadar permainan, tapi juga merupakan konsolidasi. Fakultas teknik dan anak teknik itu kekompakannya itu dikonsolidasi, kumpul-kumpulnya. Dan saya kira ini menjadi hal yang sangat strategis dengan pertandingan domi pada hari ini. Apalagi Pak Dekan hadir, Ketua IKTEK hadir, dan semua teman-teman senior, yang sudah senior, dan teman-teman yang masih muda juga hadir di sini. Dani pun mengapresiasi semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini. Ia berharap solidaritas alumni dapat memberikan kontribusi nyata bagi alma mater, khususnya Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, menuju agenda besar halal bihalal tahun 2027. Ahmad Gifari M. Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, puluhan alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin meramaikan turnamen domino bertajuk Turnamen Domino Road to HBH 2027. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi alumni menuju agenda besar halal bihalal Teknik Unhas tahun 2027. Turnamen domino yang digelar IKTEK Domino Club Universitas Hasanuddin dilaksanakan di kediaman Wali Kota Makassar periode 2021-2025 Dani Pomanto. Kegiatan rutin bulanan itu bukan sekedar kompetisi, namun menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas antar alumni teknik Unhas dari berbagai angkatan. Ketua Panitia Pelaksana Imran menyebut turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju halal bihalal akbar alumni teknik Unhas tahun 2027. Selain mengasah kemampuan bermain domino, kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kedekatan emosional antar alumni. Hari ini adalah kegiatan pertandingan domino yang dilaksanakan oleh Badan Otonom dari IKA Alumni Teknik Unhas, IKTEK Unhas. Nama Badan Otonomnya Edisi IKTEK Domino Club, di mana ini merupakan ajang silaturahmi antar alumni teknik yang dilaksanakan reguler bulanan dalam rangka menyambut halal bihalal temu alumni teknik di tahun 2027. Imran menambahkan peserta turnamen tidak hanya berasal dari alumni teknik Unhas. Panitia juga mengundang klub domino lain sehingga total peserta mencapai 16 pasang. Total hadiah yang disediakan panitia mencapai 7 juta rupiah dan ditargetkan akan terus meningkat pada kegiatan berikutnya. Senada dengan hal itu, Ketua Umum IKTEK Unhas periode 2024-2028, Muhammad Sapri Andi Pamulu PhD, menyebut IKTEK Domino Club sebagai salah satu badan otonom paling aktif dalam menyiapkan agenda menuju HBH 2027. Ia berharap kegiatan tersebut akan membuat para alumni teknik Unhas semakin akrab dan kompak. Ya, harapan kita ya sebagai tujuan bukan hanya bertanding secara emosional tentu lebih penting dibanding rasional. Tapi karena ini teknik semua pandai semua berhitung, tentu kita berharap dengan kegiatan ini kita makin akrab aja secara emosional selain rasional. Saya kira itu harapan dari kita pengurus IKTEK Unhas. Tak hanya turnamen domino, Road to HBH 2027 akan pula diramaikan turnamen mini soccer dan funra dengan tujuan tak sekedar menyehatkan para alumni, namun juga mempererat jejaring dan silaturahmi. Ahmad Gifari M. Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Makassar terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penataan kawasan wisata serta penguatan layanan digital melalui aplikasi Lontara Plus. Berikut informasinya. Dinas Pariwisata Kota Makassar mengakui masih adanya keluhan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban parkir di sejumlah destinasi wisata. Salah satunya di kawasan Anjungan Pantai Losari yang menjadi ikon wisata Kota Makassar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin menyebut, jika penataan parkir menjadi salah satu prioritas untuk menjawab keluhan pengunjung. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Makassar menjalin kerjasama dengan perusahaan daerah parkir. Kerjasama itu dilakukan untuk menata kawasan wisata secara lebih profesional, agar parkir liar dapat ditertibkan dan keamanan kendaraan pengunjung lebih terjamin. Selain itu, Dinas Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Satpol PP untuk menjaga ketertiban serta keamanan internal di kawasan wisata. Untuk itu, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan PD Parkir, kedepannya akan mengelola, PD Parkir akan mengelola secara profesional Anjungan Pantai Losari. Yang kita harapkan jukir-jukir liar sudah tidak ada lagi dan keamanan kendaraan para pengunjung juga bisa terjamin, karena kami selalu melakukan kerjasama koordinasi dengan pihak keamanan dan untuk pengamanan internal sendiri kami sudah selama ini sudah memanfaatkan Satpol PP yang ada di Anjungan Pantai Losari untuk menjaga keamanan, seperti itu. Tidak hanya pembenahan fisik, Dinas Pariwisata Kota Makassar juga menghadirkan inovasi digital melalui aplikasi Lontara Plus. Aplikasi itu menjadi layanan terpadu bagi wisatawan dalam mengakses berbagai informasi pariwisata di Kota Makassar. Melalui aplikasi Lontara Plus, wisatawan dapat mengetahui destinasi wisata, melakukan reservasi, hingga kedepannya dapat memesan makanan dan membeli tiket berbagai event. Hendra berharap langkah itu dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Makassar. Ahmad Kifari M. Muhammad Reza Muharam, Unhas TV. Pemirsa, kita akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Memulai dari nol, jatuh, bangkit, dan berjuang. Sosok, figur, dan pemikirannya kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Figur hanya di Unhas TV. Perjalanan yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menggerakkan. Aku sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan rangka. Sikap hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Pemirsa, kita kembali di Unhas Daily. Selain menjaga kebersihan kaki dan menggunakan kaos kaki, perawatan kuku kaki juga menjadi hal penting.
Kuku kaki yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan, terutama bagi mereka yang sering memakai sepatu. Berikut penjelasannya. Kuku kaki yang dibiarkan panjang dapat menjadi tempat menumpuknya kotoran, bakteri, dan jamur. Kondisi ini berisiko menimbulkan infeksi terutama saat kaki berada dalam kondisi lembab dan tertutup di dalam sepatu. Selain itu, kuku kaki yang panjang juga dapat menekan bagian dalam sepatu saat digunakan, sehingga berisiko menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri, hingga luka kecil di sekitar kuku. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi infeksi pada jaringan sekitar kuku. Dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, Dr. Andi Nurhaini Zainuddin, SPD, VE, menyebut jika memotong kuku kaki secara rutin merupakan salah satu langkah sederhana dalam menjaga kesehatan kaki. Pastikan bahwa kuku kaki kita itu selalu dalam kondisi yang pendek, ya, tidak panjang, agar supaya menghindari bakteri-bakteri untuk lebih banyak menempel di kaki kita, ya. Dokter Nini menambahkan pemotongan kuku kaki sebaiknya dilakukan secara teratur dan tidak terlalu pendek hingga melukai kulit. Kuku juga perlu dipotong lurus untuk mencegah terjadinya kuku tumbuh ke dalam. Dengan perawatan kuku kaki yang baik, risiko infeksi dan masalah kulit pada kaki dapat diminimalkan, terutama bagi masyarakat yang aktif dan sering menggunakan sepatu dalam waktu lama. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Pajajaran melaksanakan uji coba rekayasa jalur lalu lintas dan pengaturan akses kawasan kampus. Pengaturan akses ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di lingkungan kampus. Universitas Pajajaran melaksanakan uji coba rekayasa jalur lalu lintas dan pengaturan akses kawasan kampus mulai tanggal 28 Januari hingga 14 Februari mendatang. Pengaturan akses ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di lingkungan kampus Universitas Pajajaran. Uji coba ini merupakan tahapan kesekian dari persiapan Unpad melaksanakan pengaturan akses kawasan kampus. Pengaturan akses ini nantinya akan berlaku secara penuh mulai tanggal 15 Februari 2026. Tentunya volume kendaraan yang masuk sekarang ini di masa uji coba dengan volume nanti pada saat mahasiswa sudah mulai kuliah akan jauh berbeda. Nah, kami harus mengantisipasi akurat mungkin supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan. Nah, sebetulnya sistem ini itu diarahkan alat yang dipasang itu akan membaca plat nomor, ya. Nah, kemudian kalau plat nomor itu tidak terbaca karena satu dan lain hal, maka kemudian dilakukan scanning menggunakan aplikasi Unpad. Kalaupun itu masih tidak jalan, terjadi error, maka petugas kami siap untuk membukakan. Jadi sekali lagi, yang menjadi alat utama untuk membuka gerbang itu sebetulnya adalah pembacaan plat nomor, bukan aplikasi Unpadnya. Aplikasi Unpad itu digunakan jika pembacaan itu gagal, maka kemudian dilakukan scanning. Aktivitas keluar masuk kawasan kampus pada uji coba hari pertama berjalan dengan lancar. Pengguna kendaraan melakukan pemindaian QR Code pada aplikasi Unpad yang dibantu oleh satuan pengamanan yang bertugas. Kalau kendala, karena sebelumnya sudah disosialisasikan lewat media-media sosial termasuk Instagram dan yang lainnya, jadi nggak terlalu repot juga, jadi lancar alhamdulillah. Sementara itu, dalam mendukung kampus hijau, Universitas Pajajaran turut menambah mobil listrik sebagai kendaraan operasional. Dari Jatinangor Sumedang, Raras Anindita, alias Sakira, melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, isu efisiensi energi terbarukan menjadi tantangan serius di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional. Di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sebuah disertasi doktoral menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja pemanen energi sel surya. Berikut laporan selengkapnya.
Fluktuasi daya pada sistem pemanen energi sel surya masih menjadi kendala utama dalam pemanfaatan energi terbarukan secara optimal. Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada rendahnya efisiensi listrik yang dihasilkan panel surya. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menggelar sidang terbuka disertasi doktoral bertajuk Inovasi Peningkatan Efisiensi Pemanen Energi Sel Surya menggunakan metode pengisian kapasitor bertahap dan pemindahan muatan. Disertasi ini menyoroti urgensi pengembangan teknologi energi surya yang lebih stabil, efisien, dan aplikatif bagi masyarakat. Yang saat ini ya pemanen energi sel surya itu masih fluktuatif sehingga responnya sehingga diperbaiki menggunakan metode yang saya usulkan ini. Ya, dengan demikian nanti hasil panenan energinya itu menjadi lebih baik lagi atau yang ditandai dengan efisiensinya lebih tinggi. Gitu. Lalu bagaimana cara agar hasil disertasi hari ini agar dapat dikembangkan dalam ilmu teknik? Nah, nanti perlu ada riset lanjutan ya, yaitu di mana untuk diimplementasikan secara hardware ya, secara real dan perlu diuji coba ke perangkat yang sesungguhnya. Jadi di sini tadi sebatas simulasi, namun demikian simulasi tersebut sudah cukup menggambarkan kan, mengalokasikan waktu sehingga ini nanti bisa benar-benar digunakan di masyarakat dan juga dikembangkan lebih lanjut metode-metode yang sebelumnya ini saya usulkan nanti perlu ada penyempurnaan. Nah itu nanti akan ada riset lanjutan, kemudian ada implementasi yang benar-benar nanti bisa digunakan di masyarakat. Gitu. Suatu inovasi yang luar biasa. Jadi inovasi ini dalam rangka untuk efisiensi yang lebih tinggi untuk pemanen energi matahari. Penelitiannya itu juga sudah dipatenkan. Dan ini sungguh memberikan kontribusi kepada pengetahuan dan juga kontribusi pada teknologi yang nantinya tidak hanya digunakan untuk yang bersangkutan untuk kelulusannya untuk mendapatkan degree S3, tetapi juga dalam rangka untuk efisiensi dan diversifikasi energi yang lebih baik. Maka dia menggunakan ada pentahapan dengan menggunakan charging dari ada additional kapasitor yang ditambahkan pada sistem yang dibuat pada MPPT. Jadi di sana juga diembedkan juga pada sistem, ada algoritma yang dikembangkan juga sehingga energi yang dihasilkan dari thermal matahari itu lebih banyak diubah ke dalam energi listrik. Salah satunya adalah tantangan terkait dengan masalah energi. Yang kedua itu juga terkait dengan masalah lingkungan. Jadi dengan adanya novelty, temuan yang baru terkait dengan masalah hasil disertasi dari Pak Dr. Siti Nur Cahyo ini adalah terkait dengan bagaimana memanfaatkan renewable energy, khususnya panel surya, untuk biar dia dimanfaatkan dengan lebih efektif, efisien. Tentunya ini sangat positif ya bagi pemanfaatan renewable energy sendiri di masyarakat sehingga hasilnya akan bisa lebih baik, lebih banyak daripada dengan teknologi-teknologi yang sebelumnya. Sehingga saya kira ini akan sangat mendorong ke depan pemanfaatan penggunaan energi terbarukan di masyarakat sehingga upaya kita juga untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan energi fosil itu bisa lebih banyak terkurangi. Disertasi ini menegaskan peran riset akademik dalam menjawab persoalan strategis nasional, khususnya di sektor energi terbarukan. Inovasi peningkatan efisiensi sel surya akan memperkaya hasanah ilmu teknik elektro dan juga membuka peluang implementasi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Saksikan kami kembali di Unhas Daily setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dan pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Unhas TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Rahmati Ardi pamit undur diri, sampai jumpa. Tetap semangat dan berkarya.
bagaimana kemudian nasib di sana nanti kemudiannya Pak? Kalau memang ini programnya akan semakin masif ke depannya akan melakukan berbagai upaya, mungkin bagaimana nasib selanjutnya di Gaza Palestina ini Pak? Masalahnya pertanyaannya, Gaza ini mau direkonstruksi secara ekonomi atau politik? Yang dibutuhkan Gaza Palestina adalah rekonstruksi politik sebagai simbol kedaulatan sebagai negara. Apa arti dari rekonstruksi dari segi properti, bangunan, apa perekonomian? Kalau kedaulatannya kedaulatannya tidak ada, hak politik recognize yang dituntut Palestina adalah recognize dari semua negara untuk mengakui bahwa Palestina itu negara yang berdaulat, hidup berdampingan dengan Israel. Sedangkan ini program board of peace ini rekonstruksi ekonomi bangunan. Iya, salah sasaran. Salah sasaran. Nah itu yang perlu dikelirkan, diluruskan juga ya Pak ya, bahwa poinnya itu bukan kemudian mengajak negara-negara untuk mengakui akui kemerdekaannya. dulu Palestina sebagai negara merdeka, berdaulat, hidup berdampingan dengan Israel, baru direkonstruksi, itu betul. Kalau dikembalikan lagi keadaan seperti semula tapi kemerdekaannya tidak dipegang, ya itu sama saja tadi tidak sesuai dengan tujuannya. Nah kalau Bapak melihat langkah Indonesia itu tadi, meskipun terlepas dari ada mungkin intervensi satu dan lain sebagainya, bagaimana langkah Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian ini Pak? Tujuannya Pak, obsesinya Pak Prabowo kan Indonesia bergabung ke situ supaya ada pihak yang memperjuangkan hak-hak Palestina. Tapi masalahnya sekarang, apakah Indonesia mampu di antara negara sekutu yang lain itu, terutama masuknya juga Netanyahu atau Israel. Dari sekian 30 itu, biar 29 mentah-mentah kalau Netanyahu bilang tidak mau, Donald Trump akan lebih mendengar Netanyahu, Israel daripada negara yang lain. Buktinya misalnya, ketika dibuat voting di Majelis Umum PBB, 139 negara mendukung Palestina saat yang tidak batal. Karena hak veto dimiliki oleh Amerika. Jadi meskipun tujuannya itu tadi memang untuk menjunjung perdamaian ataupun membela hak-hak Palestina, tapi itu tadi ya, masih ada suara dominan di dalam satu, tapi apa lebih menentukan daripada yang lain. Betul. Jadi kemudian kira-kira dengan bergabungnya Indonesia nih Pak, follow up-nya ke depan seperti apa? Kira-kira apakah Indonesia akan terus ikut arus saja atau gimana ini Pak? Bisa konsisten memperjuangkan dengan amanah katanya politik luar negeri bebas aktif, khususnya di alinea keempat, ikut memperjuangkan perdamaian dunia. Tapi tidak ada keadilan di situ. Kan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ikut melaksanakan keterbukaan berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apakah adil itu? Jadi pertanyaan apapun namanya, biar kamu ratusan miliar dolar membangun merekonstruksi Gaza, tapi kalau persoalan secuil satu politik tidak diakui kedaulatan Palestina, apa artinya semua itu? Jadi itu janjinya untuk konsisten ya ke depan yang dituntut harusnya dari Indonesia. Itu jangan sampai justru Indonesia dikeroyok di dalamnya, atau cuma dia berbicara di dalam ruangan yang bersifat gaung kosong gitu. Tidak ada artinya dari suara-suara yang diungkapkan. Kemudian Pak, kalau misal ini melihat itu tadi, kita kembali ke Dewan PBB ya. Apa memang ini kan orang menyebutnya bukan menjadi pendukung atau pembantu Dewan Keamanan, tapi justru menjadi saingannya dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Gimana Pak tanggapan? Dari segi fungsional, meskipun dari status kelembagaan itu tetap Dewan Keamanan, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi ini kan negara yang masuk itu, bergabung dalam board of peace itu, apakah dirimu apakah tidak merasa sungkan bahwa dengan bergabungnya itu seolah-olah melangkahi Dewan Keamanan PBB. Kenapa tidak? Ini saja yang diperkuat ini Dewan Keamanan bersama menyatukan suara di situ dengan konsistensi bahwa politik luar negeri memperjuangkan prinsip politik luar negeri bebas aktif berdasarkan perdamaian melalui lembaga internasional yang resmi. Dalam hal ini itu tadi Dewan Keamanan PBB. Bukan melalui bentukan pribadi. Kan secara PBB masa jabatan presiden di Amerika kan cuma 4 tahun. Sedang Donald Trump ini sudah memasuki tahun kedua. Periode kedua. Kira-kira apa? Masih efektif? Nggak bisa berlangsung gitu. Merekonstruksi Gaza itu tidak cukup 5-10 tahun. Nggak bisa. Sedangkan masa jabatannya Donald Trump ini sisa 2 atau 3 tahun paling lama. Ini juga yang menarik Pak. Karena memang dari segi struktural ini,
Donald Trump ini mengklaim dirinya sebagai chairman yang permanen gitu untuk memimpin Dewan Perdamaian ini, itu gimana Pak? Karena saya pikir, saya sekali lagi menganggap Amerika itu mengklaim dirinya bahwa dialah dunia, representasi dunia. Oke. Iya, dengan kekuatan apa semua. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan berlokasi di New York. Di New York. New York itu kan lokasinya Amerika Serikat. Siapa pemimpin yang berusaha menentang, menyaingi Amerika, tidak dikasih visa untuk hadir dalam Majelis Umum PBB, itu kan senjata ampuhnya yang paling konyol gitu. Iya. Tapi justru ampuh ya. Iya, tapi itulah. ampuh. Oke. Jadi ampuh secara militer, ekonomi, politik. Karena pemilik HP itu dan tempatnya menghuni markas PBB. Makanya dulu zamannya Bung Karno dulu selalu meminta pindahkan itu markas PBB. Jangan di Misalnya New York, pindahkan ke Ujung Pandang atau ke Taman Andrea ke Unhas. Iya. Itu misalnya. Oke. Iya. Karena dengan keberadaannya di sana itu menjadi Iya. dia bisa mengunci ya. Iya. Titik vital tersebut dalam hal ini markas PBB itu. Oke. Jadi memang bisa disebut sebagai saingan dalam hal ini karena secara fungsional itu tadi Pak, dia akan mengambil beberapa kemudian program-program atau tugas-tugas dari Dewan Keamanan PBB. Nah, dengan adanya ini apakah justru nanti negara-negara yang lain ini Pak justru malah mungkin meragukan kredibilitas dari Dewan Keamanan itu karena dianggap ya sudah kita di Dewan Perdamaian saja gitu ya. Jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up tentunya bersama Bapak Dr. Andes Petrus Lumumba MA. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai bagaimana sih latar belakang dibentuknya Board of Peace ini, kemudian apa kemudian isu yang akan dibawa Indonesia dengan bergabungnya ke dalam Dewan Perdamaian ini. Nah tadi pertanyaan sebelum kita break Pak, dengan banyaknya kemudian berbagai intervensi lah yang diberikan Donald Trump untuk menggait keterlibatan negara-negara yang lain, apakah nanti ini jangka panjangnya akan membuat negara-negara lain ini meragukan kredibilitas Dewan Keamanan PBB yang seharusnya selama ini dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang ada, Pak? Saya kira selama Donald Trump masih presiden Amerika, maka selama itu akan berlangsung. Ya. Nanti akan berakhir setelah ada pergantian presiden di Amerika Serikat. Karena saya sudah katakan tadi, paradigma politik luar negerinya kalau dipimpin oleh Partai Republik, terlepas Donald Trump atau bukan, memang akan selalu begitu. Mengutamakan masalah keamanan politik internasional, militer internasional ketimbang masalah domestiknya. Makanya bukannya kasarnya amburadul persoalan dalam negeri kan di sana sini protes macam-macam, bahkan ada ditembak mati. Sudah konsekuensinya begitu. Perbandingan terbalik dengan Demokrat fokus dalam negeri. Iya. Iya. Jadi meskipun nanti pun bukan Donald Trump tapi yang dari Partai Republik lagi, ya tetap akan terulang lagi seperti itu. Ya, yang membedakan cuma semacam derajat intensitasnya gitu tuh. Iya. Tapi fokus utama orientasinya akan sama. Begitu. Oke. Jadi bisa jadi itu akan terus berlangsung ya pemirsa selama Donald Trump. Itu tadi yang menarik karena memang dia mengklaim dirinya sebagai
ketua permanen dari Iya. Dewan Perdamaian ini. Jadi mungkin itu tidak akan terikat dengan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat atau gimana tuh Pak? Karena ini kan sudah nampak bahwasannya seolah ada kesan bahwa Board of Peace itu produk pribadi, Ya. bukan oke. produk organisasi atau lembaga internasional. Jadi dalam statuta konsep piagam itu dia mengatakan meskipun dia sudah tidak menjabat, tapi ini program masih akan berlangsung. Pertanyaan umum orang mengatakan, apakah masih efektif kalau Donald Trump sudah tidak berkuasa dengan setelah dia habis jabatannya? Saya kira ini momennya, ini viral sepanjang masih Donald Trump masih 2030 nanti 2029 sudah tidak seperti sekarang ini. Ya, kita lihat lagi ke depannya lagi ya pemirsa tentunya bagaimana perkembangannya. Nah, sejauh ini Pak bagaimana Bapak melihat respon dari negara-negara besar juga seperti Cina, Rusia dan sebagainya terkait dengan pembentukan Board of Peace ini? Kan dia dia kan komitmen bahwa sebagai khusus Rusia dan Cina, Prancis, Inggris sebagai pemilik hak veto kan jelas merasa tersinggung juga. Iya, sudah ada lembaga resmi kok. Gitu. Dan kalau mau dibentuk ini sebagai peace offer, kalau mau mengundang jangan mengundang karena derajatnya kamu itu sama. Sebelum pada saat mau dibentuk, ajak bicara. Oke, diskusikan dulu. Iya, mereka bagaimana solusinya. Dan kalau dibentuk ini jangan diketuai oleh satu orang yang namanya Donald Trump. Harus ketua bersama di antara negara-negara pemilik hak veto itu. Supaya menandakan bahwa memang ini representasi dunia, bukan representasi Amerika. Kalau PBB kan jelas representasi dunia. Iya. Oke, berarti sejauh ini selain itu tadi ya merasa dipinggirkan lah dengan dia membentuk sendiri ini, apakah kedepannya akan ada juga ancaman balik ataupun perlakuan balik nih dari negara-negara yang tidak bergabung di dalam Board of Peace ini Pak? Nah rencana hanya di antara anggota yang lain saling kamu itu ini termasuk Indonesia, kamu itu bebas aktif atau masuk blok Amerika. Oke. Dan negara lain yang juga begitu. Yang umumnya yang masuk Board of Peace ini yang 30 negara itu adalah sekutunya Amerika. Oke, yang diundang yang bukan sekutunya Amerika tidak mau. Oke. Iya. Kembali lagi berarti wajar bila masyarakat mempertanyakan tuh ini menjadi kontroversi. Betul. Kenapa kemudian Indonesia bergabung di dalam Board of Peace tersebut? Berarti untuk bahwa Indonesia akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina yang di bawah itu, apakah itu realistis atau mungkin tidak? Karena dia ada prinsip. Di antara saya yang 30 ini, siapa teman saya yang betul-betul bebas aktif? Karena yang lain itu sudah terang-terangan. Amerika memiliki pangkalan-pangkalan militer di situ. Dan hanya mereka takut dikenai tarif dagang 100% seperti Kanada. Siapa yang membandel, tidak mengikuti keinginan Amerika, tunggu sanksi. Berupa penaikan tarif pajak, tarif perdagangan. Oke. Iya. Jadi jangka panjangnya mungkin akan ada dampak-dampak multilateral yang akan dirasakan Indonesia nih ke depannya bergabung. Kita tidak meminta apapun namanya kita warga negara Indonesia tidak mengharapkan seperti itu, tapi resiko seperti itu pasti ada. Iya. Oke, jadi sejauh ini memang bisa dikatakan sebagai langkah yang berisiko ya Pak ya, dengan bergabungnya dengan ini. Apalagi masyarakat Indonesia pun banyak juga yang menentang bahwa meskipun dilabeli dengan Dewan Perdamaian, tentu sudah nampak apa orientasi yang ada di dalam Dewan Perdamaian ini, Pak. Yang paling menarik kan Majelis Ulama Indonesia sangat menentang. Belum lagi namanya siapa? Felix Xiao. Malah dia mengatakan tindakan Indonesia ini kan menjijikkan. Ya. Bergabung itu kan menjijikkan. Tetapi ada pengamat mengatakan bisa tidak mempertaruhkan kredibilitasnya Presiden Prabowo ini dengan konsisten bahwa dia masuk adalah tujuannya semata-mata untuk membela Palestina. Kalaupun membela Palestina cuma satu poin dalam rangka tapi selama ini kan sudah diperjuangkan melalui forum PBB, itu pun tidak mempan. Apalagi di Dewan Perdamaian yang notabene ada Israel di situ, Netanyahu. Oke. Jadi bukan tidak mungkin, tapi akan sangat berat ya untuk betul-betul konsisten mewujudkan, mempertanggungjawabkan itu tadi. Ambisi besarnya untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina. Yang setengah mati lagi itu kita dosen-dosen HI di
digugat di masjid di mana-mana. Kenapa Prabowo begini? Nah, ini repot kita. Oke, gitu ya. Jadi memang ada permainan di dalam sini. Mungkin sebagai intinya nih Pak, apakah memang ini bisa dinilai sebagai langkah untuk strategi perdamaian atau sebenarnya lebih besar orientasi yang lain yang ada di dalam pembentukan Dewan Perdamaian ini Pak? Bahkan ada orang menilai entah sentimen atau apa. Prabowo ini seolah-olah bangga selalu dekat Donald Trump. Satu-satunya presiden di Indonesia yang selalu dirangkul, ditepuk sama Donald Trump hanya Prabowo. Presiden-presiden mana boro-boro bisa berkunjung ke Amerika atau apa, atau ketemu langsung dengan Donald Trump. Tapi Pak Prabowo kan di beberapa momen selalu dan selalu disanjung-sanjung. Mungkin sebagai orang Jawa berasa batinnya utang budi barangkali, jadi apapun ajakannya masuk saja. Oke. Maaf bahwa kan di konteks menteri luar negeri kita kan bukan seorang diplomat karir, tentara juga. Jadi seharusnya dia itu memberi semacam balancing kepada presiden. Tolong Pak, jangan begini, nggak akan begini. Kalau dia tahu yang namanya permainan diplomasi internasional. Oke. Iya. Jangan sampai terbawa dengan permainan diplomatik. Namanya bawahan itu kan sangat-sangat patuh sama perintah komandan. Oke. Iya. Nah, terkait dengan ini juga Pak, kita bahas sedikit terkait dengan terpilihnya atau diangkatnya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM di PBB. Nah, ini apakah akan ada kepentingan khusus untuk isu itu apa justru ini menjadi berisiko juga bagi Indonesia nih, apalagi kita masih banyak masalah-masalah HAM di domestik. Kalau kamu mengikuti berbagai itu kan diprotes oleh negara-negara Pasifik Selatan. Yang punya keterkaitan kultur Melanesia atau bangsa Melanesia dengan Papua Barat, dengan pokoknya seluruh provinsi Papua. Loh, kok Indonesia jadi ketua HAM? Sedangkan masalah pekerjaan rumah HAM di dalam negerinya sendiri berantakan gitu toh. Dan rata-rata pelanggar HAM di dalam negeri di Indonesia ya kebanyakan dilakukan oleh aparat negara. Iya, apakah itu TNI, apakah itu polisi. Penganiayaan, pengeroyokan, semua, pemberedelan, penghancuran rumah, semua kan dilakukan oleh orang sipil lah. Apa yang dia bisa dilakukan? Palingan begal, palingan misalnya gitu. Tapi yang mendunia itu kan pelanggaran itu. Nah, sampai sekarang kan selalu mengajal di Majelis Umum PBB setiap persidangan setiap tahun itu kan kemerdekaan kemerdekaan Papua gitu toh. Itu yang diperjuangkan oleh solidaritas Melanesian Brotherhood Solidarity gitu toh. Yang sesama negara memiliki kultur budaya sesama orang hitam gitu tuh, rambut keriting semua dengan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sebagian bangsa-bangsa Melanesia mempertanyakan. Iya, pelanggaran di Aceh, pelanggaran di mana-mana. Oke. Masih banyak PR HAM domestik ya. Secara internasional naik kelas Indonesia. Seolah-olah HAM di negara kita itu sudah, tapi mereka yang mengetahui tentang borok-borok tanda petik borok-borok dalam negeri itu menganga. Kok bisa? Gak usah heran Iya. Oke, menarik sekali ya pemirsa. Sebagai closing statement mungkin nih Pak, bagaimana harusnya masyarakat kita membaca orientasi dari pembentukan Dewan Perdamaian ini, dan karena Indonesia sudah terlanjur bergabung nih, bagaimana kemudian Indonesia harusnya memposisikan diri di dalam organisasi atau forum ini Pak? Silakan. Kan biasanya kalau untuk untuk memasalkan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah tertentu di luar negeri itu seharusnya memberi semacam sosialisasi pemahaman kepada seluruh warga Indonesia bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini tujuannya adalah untuk itu, misalnya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bangsa Palestina dalam ini khususnya di jalur Gaza itu, di mana Indonesia memberi semacam solidaritas yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat Gaza Palestina dan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, jadi memang seharusnya forum-forum seperti ini lahir dari
banyak suara ya Pak ya dari bentuk diskusi dan melibatkan banyak negara, bukan hanya dari satu negara saja, tapi bagaimanapun tentu pemirsa kita masih akan terus melihat ke depannya seperti apa. Di Indonesia sedang kontroversi tentunya karena Indonesia secara resmi menyatakan diri bergabung, dan tentunya kita berharapnya ya Pak, Indonesia bisa konsisten membawa ambisi ataupun tugas utamanya dalam bergabung ialah untuk membawa kesejahteraan masyarakat Palestina. Kita harapannya seperti itu, meskipun akan banyak tantangan tentunya ke depannya, dan kita akan melihat lagi seperti apa perkembangan dari Board of Peace ini pemirsa. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Pick Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak yang mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Unhas Pick Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin, menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya.
hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Kita mungkin biasa ngelihat pisang Cavendish kok cantik banget gitu, warnanya kuning gitu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Ya pemirsa, selama ini ketika kita berbicara soal ketahanan pangan, mungkin fokus kita dominan tertuju pada beras, jagung, ataupun kedelai. Padahal ada satu komoditas yang ini mungkin dekat dengan kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, tetapi potensinya kerap kali terlewatkan, yaitu ya pisang. Nah, dalam sehari-hari mungkin pisang dapat kita temui dengan berbagai bentuk dan juga olahan. Bisa langsung dimakan, diubah menjadi gorengan, kemudian diolah dengan berbagai bentuk cemilan dan juga produk lainnya. Tapi pisang itu masih sering dilewatkan padahal potensinya dan juga pasarnya itu sangat luas. Namun di balik ini tidak dapat dipungkiri bahwa petani khususnya di Indonesia pemirsa masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya adalah tidak dapat memenuhi kualitas bibit yang tidak seragam, kemudian serangan penyakit, kemudian susahnya atau sulitnya untuk memenuhi standar pasar itu sendiri. Dan tentunya tantangan inilah yang membuat potensi pisang ini kemudian belum bisa dimaksimalkan, belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh petani khususnya di Indonesia. Yang pastinya di titik inilah inovasi sangat dibutuhkan. Dan Unhas sendiri itu telah hadir dengan menghadirkan pendekatan berbasis sains yang tentunya membuat tanaman lebih produktif, kemudian tahan dari penyakit dan pastinya memberi nilai tambah khususnya bagi petani. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal pengembangan pisang Cavendish, salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Unhas. Dan telah bergabung bersama saya di sini salah satu tim peneliti oleh pisang Cavendish dan juga aktif berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ada Profesor Dr. Tuti Kuswinanti, MSc. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, berbicara mungkin ini ya, Prof, kalau Unhas pasti selalu menghadirkan yang namanya inovasi. Betul, ya, Prof ya. Salah satunya ada pisang Cavendish. Nah, kalau boleh tahu, Prof, ini latar belakangnya atau mungkin ada cerita kenapa inovasi pisang Cavendish ini bisa hadir di Unhas, Prof? Terima kasih, Mas Zul ya. Jadi kalau berbicara tentang pisang itu kita pasti berbicara tentang buah yang paling digemari oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari data BPS, ya, jenis buah apa yang paling banyak dikonsumsi? Ternyata nomor satu itu pisang. Ya. Jadi tidak hanya orang tua, remaja, tapi bayi pun juga pasti senang akan pisang. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi produksi di Indonesia, pisang itu menempati urutan pertama dari sisi produksi. Nah, pasar ini juga saya kira sangat terbuka luas saat ini, terutama untuk pisang Cavendish ya. Jadi permintaan domestik maupun untuk ekspor itu sangat besar sekali. Sehingga di sini tentunya ini bagi Unhas sebagai suatu peluang untuk bagaimana kita bisa masuk ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor. Ya, seperti itu. Jadi kami melakukan proses inovasi ini sudah lama, jadi sejak tahun 2012 kami sudah ada beberapa paten yang menyertai dalam proses pengembangan pisang Cavendish ini. Jadi yang pertama itu misalnya paten untuk bagaimana menginduksi ketahanan pisang secara kultur jaringan. Nah, ini tentunya nantinya akan menjadikan bibit yang akan ditanam di lapangan itu menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Dan ini saya kira tantangan memang
kenapa orang mencari bibit yang berkualitas? Karena itu sulit sekali. Jadi selama ini kalau kita lihat dari petani kan nanamnya itu mungkin dari anakan, dari bonggol. Nah ini kita nggak bisa menjamin bahwa yang ditanam nantinya itu betul-betul bebas dari penyakit. Mungkin kadang-kadang ya petani ngelihat di pertanaman induknya itu sakit, tapi anakannya itu masih sehat. Nah kemudian ngambil anakannya, kemudian itu kemudian ditanam di lapangan, ternyata menjadi sumber inokulum untuk pertanaman yang masih sehat. Sehingga saya kira ini penting untuk kami. Jadi tidak hanya dari sisi penyediaan bibitnya itu sendiri, tetapi juga bagaimana kami menangani masalah di dalam pengendalian penyakit yang ada pada pisang. Seperti itu. Berarti problem yang ingin dipecahkan melalui inovasi pisang Cavendish ini tadi itu memang untuk menghadirkan yang namanya kualitas bibit yang lebih unggul, kemudian lebih tahan daripada penyakit, ya Prof ya. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara penyakit ya pada pisang itu ada dua penyakit yang utama. Yang pertama itu penyakit layu disebabkan oleh Fusarium oxysporum, forma spesialis cubens, namanya panjang banget. Jadi forma spesialis itu berarti dia spesialisnya pada pisang. Nah kemudian ada lagi TR4, itu ada ras-rasnya lagi, ada ras 1, ras 2, ras 3, ras 4. Nah ras 4 ini ternyata sangat virulen, sangat ganas karena bisa menyerang semua jenis pisang. Genom pisang itu ada macam-macam, dia bisa serang semua. Jadi sangat sulit. Kalau sudah ada di lapangan, kita pasti akan mengalami kesulitan untuk bisa mengendalikan. Nah yang kedua ada lagi penyakit pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah ini kalau kita pernah dengar ya, penyakit darah pada pisang. Nah, kelihatannya dari luar buahnya normal, tapi begitu dibuka, diiris, oh ini kayak ada lendirnya keras, nggak bisa dikonsumsi. Jadi ini sangat juga berbahaya untuk proses pengembangan pisang. Nah ini yang kita tangani. Jadi kami juga sudah mengembangkan inovasi. Jadi kita sudah punya paten untuk itu. Bagaimana mengembangkan pisang yang tahan terhadap dua jenis penyakit ini. Ya. Oke, berarti bisa diketahui kalau keunggulan daripada pisang Cavendish itu tadi itu Prof, yang bisa tahan dari dua penyakit pada pisang itu tadi ya Prof ya. Jadi kalau mungkin kita beli yang biasa itu kan ya bibitnya perbanyakan hasil kultur, tetapi belum divaksinasi. Jadi nggak hanya manusia sebetulnya yang bisa divaksin, tanaman juga bisa divaksin. Jadi kami di sini tadi di lab itu kan secara kultur berarti sudah bebas, dijamin bebas penyakit karena indukannya itu sudah di screening, kemudian dicek apakah tidak mengandung patogen. Jadi kami menggunakan juga metode molekuler untuk itu. Jadi betul-betul walaupun nggak bergejala tapi bisa dideteksi. Nah itu keunggulan pertama. Yang kedua adalah bahwa nanti setelah proses aklimatisasi itu kami tambahin lagi nih proses perlindungannya dengan menambahkan suatu produk namanya mycofluor. Jadi ada mycorrhizanya, ada bakteri Pseudomonas fluorescens. Sehingga sebelum ditanam di perakarannya itu udah dilindungi oleh pasukan-pasukan khusus yang bisa menghambat penyakit yang ada nanti di lapangan. Nah, oke Prof, dengan keunggulan yang mungkin cukup bagus dari pisang Cavendish itu sendiri, sosialisasinya sejauh ini mungkin Prof juga berperan turun ke lapangan, ke masyarakat, itu kemana saja? Jadi kalau untuk sosialisasi ke lapangan, saya kira saat ini kan baik Kemendikbudristek itu banyak sekali skim-skim penelitian. Ya, itu kita juga mendapatkan beberapa skim, ada Kedereka, ada PKM, kemudian PPUPIK dan sebagainya. Jadi sampai saat ini pisang Cavendish yang dikembangkan ini sudah ada di Manado, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian juga ke Ambon. Nah kalau di Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa kabupaten, jadi kami sudah melakukan distribusi gitu ya ke kelompok-kelompok tani di Pinrang, kemudian ada di Goa dan juga di Maros. Tapi ke depan tentunya kami ingin lebih ini lagi ya, lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, lebih luas lagi tentunya. Kami berharap bisa bermitra dengan beberapa mitra industri dan saat ini juga sedang dalam tahap penjajakan. Kami sedang kemarin itu ada pertemuan dengan pihak industri yang berminat untuk menanam dalam luasan 50 hektar. Jadi saya kira ini suatu peluang yang sangat baik. Oke, berbicara soal 50 hektar tadi, Prof, apakah ada memang kriteria lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan pisang Cavendish ini agar pertumbuhannya mungkin lebih optimal, Prof? Iya, saya kira itu paling penting itu memang pemilihan lahan. Jadi faktor pertama yang paling menentukan adalah kita mesti tahu historiknya. Jadi apakah lahan ini pernah ditanami pisang? Kalau udah pernah ditanami pisang misalnya, pernah nggak ada penyakitnya? Nah itu dia. Kalau sudah ada penyakitnya berarti kita mesti nyari yang lain. Kenapa? Karena si patogen penyebab penyakit pada pisang ini itu bisa bertahan di dalam tanah sampai 20 tahun lamanya. Jadi biasanya industri besar pun angkat tangan kalau udah ada 2 penyakit ini. Jadi pindah lagi tempat.
Jadi itu yang pertama, pemilihan lahan yang bebas dari penyakit ini. Kemudian yang kedua tentunya dari sisi sifat fisik, sifat kimia, pH tanah itu juga sangat menentukan. Kemudian juga elevasi, ya. Jadi nggak boleh juga kita nanam pisang misalnya pada elevasi yang terlalu miring gitu ya. Kan akar pisang ini serabut. Gitu. Kemudian juga ketersediaan air, karena pada fase-fase awal pisang Cavendish ini membutuhkan penanganan atau jumlah air yang cukup untuk pertumbuhan yang maksimal. Oke, tapi kalau lahannya memang yang lahan kosong belum pernah disentuh, itu bagus juga, Prof? Bisa juga. Jadi kita kemarin misalnya ya sebagai contoh membantu perusahaan CAP itu untuk feasibility study. Jadi untuk melihat kesesuaian lahannya. Jadi area yang nggak pernah ditanami pisang, nah itu kita cek semuanya, bagaimana struktur tanahnya, kemudian bagaimana pH-nya dan lain sebagainya, dan ternyata kemudian bisa ditanami untuk pisang Cavendish. Berarti bukan cuma dari segi keunggulan dari bibitnya ya, Prof, ya, tapi harus dilihat juga dari tanahnya juga ya, Prof, kan menjadi. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya pisang Cavendish. Jadi tadi kalau dari lahannya udah oke, bibitnya oke, tentunya pemeliharaan juga tidak kalah penting. Jadi untuk pemeliharaan pisang Cavendish itu kita mulai misalnya dari pemupukan pada lubang tanam. Itu udah diberi dengan kompos, bahan organik, kemudian nanti ditambahkan dengan mikroba trichoderma, itu ada kami kembangkan, itu dibiarkan dulu selama kurang lebih 1-2 minggu, setelah itu baru ditanami. Nah, pemupukan juga penting, jadi pemupukan baik yang sintetik maupun yang organik, ini juga kita lakukan tiap 3 bulan, itu harus ada pemupukan yang seimbang, ada N, P, K, dan juga mikronutrien. Kalau misalnya dalam analisa ternyata tanah tersebut kurang dari sisi mikronutrien. Berarti dalam penanamannya sendiri, Prof, dilakukan di waktu-waktu tertentu juga, ya, melihat musim-musim juga, atau gimana, Prof? Iya, jadi kalau dari pengalaman kami itu yang paling baik adalah pada saat awal musim hujan. Jadi mulai Oktober, November itu paling baik. Kalau yang sekarang Januari mungkin terlalu Jadi paling bagusnya sih awal musim hujan. Nah, kalau soal berbicara penyiapan bibitnya, Prof, apakah ada tahapan-tahapan penting yang memang perlu diperhatikan, Prof, atau gimana? Kalau kita berbicara penyiapan bibit, ini kan kita dari kultur jaringan, ya. Jadi yang pertama itu nyari indukan yang betul-betul bebas dari penyakit. Nah, kita lakukan screening secara visual, kemudian juga menggunakan tadi metode PCR, jadi pakai molekular, karena banyak patogen misalnya nggak kelihatan, nggak bisa hidup di media biakan, sehingga sulit untuk dideteksi. Sehingga kita pakai metode PCR. Kalau itu sudah lolos seleksi, baru kita kembangkan di kultur. Nah, pada saat di kultur itu ada tahapannya juga, pertunasan, kemudian pengakaran, kemudian nanti kalau sudah bagus, baru kita tahap aklimatisasi. Nah, tahap aklimatisasi itu artinya bahwa tanaman kan selama di kultur itu mendapatkan suatu kondisi yang sangat optimal gitu ya. Medianya cukup, temperatur diatur, cahaya dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba harus dibawa ke lapangan. Nah, tentunya dia butuh suatu proses adaptasi. Nah, ini merupakan suatu tahap yang sangat krusial. Jadi kita melakukan proses adaptasi itu dengan menanam planlet hasil kultur ini pada media semi steril istilahnya. Jadi kita pakai arang sekam, kita pakai pot tray, kemudian nanti di bawahnya ada pengairan yang cukup, kemudian disungkup juga supaya pertumbuhannya optimal. Nah, ini butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah dia kelihatannya sudah bagus, figurnya udah bagus, baru kita pindahkan ke bedengan. Jadi kalau di Unhas sendiri ada fasilitas nursery, ya. Nah, itu ada bedengan yang sangat panjang, itu bisa memuat sampai ribuan bibit pisang. Nah, itu kami lakukan lagi namanya tadi imunisasi menggunakan mikroba endofit
artinya bisa hidup pada jaringan tanaman. Nah kalau sudah melewati itu kurang lebih 1 bulan, pindah lagi ke polybag. Polybag di inkubasi lagi 1 bulan, kemudian siap untuk didistribusikan. Jadi saya kira proses penyiapan dan seleksi itu sangat ketat kalau untuk pisang Cavendish ini, karena kan kita tahu bahwa untuk pasar komersil maupun apalagi kalau ekspor syaratnya berat sekali, sehingga ini harus betul-betul kita patuhi dari awal. Berarti benar-benar seketat itu ya Prof ya? Betul. Oke. Nah tapi kalau berbicara soal tanaman, mungkin jarak tanamnya, kemudian juga teknik penanamannya pasti ada setiap tanaman itu. Nah kalau di pisang Cavendish itu seperti apa yang dianjurkan agar produksinya optimal, kemudian juga bisa menekan resiko penyakit, Prof? Iya, jadi tanaman itu, tiap tanaman kan punya jarak tanam tertentu. Kalau untuk pisang Cavendish, tergantung tujuannya. Kita pengen yang nantinya itu ukurannya premium misalnya. Nah tentunya jarak tanamnya lebih longgar, bisa 3 kali 2,5 ataukah 2,5 kali 2,5. Tapi kalau yang umum itu misalnya 2 kali 2,5. Sehingga dalam 1 hektar itu kita punya populasi kurang lebih 2.000 tanaman. Nah dengan jarak tanam seperti ini tentunya lingkungan mikro itu terjaga sirkulasinya. Anakannya juga kita nggak boleh biarkan. Jadi nggak boleh misalnya anakannya sampai 5 sampai 6 karena nanti supaya banyak nggak bisa. Jadi kita maksimal itu membatasi anakan itu hanya 2 dengan umur yang berbeda. Kenapa demikian? Karena nantinya pada saat ini sudah panen itu bisa udah tumbuh lagi yang 1. Nanti panen lagi udah tumbuh lagi yang 1, sehingga dari 1 bibit yang awal tadi itu bisa dipakai sampai 3 kali. Setelah itu harus ganti lagi. Makanya cukup sampai 3 kali ya Prof? 3 sampai 5 kali lah kira-kira, tapi tergantung kondisi. Kalau misalnya tetap sehat, bisa sampai 5 kali, tapi kalau lebih dari itu kayaknya mesti diganti, karena kan di lapangan kondisi itu pasti ada patogen, ada itu pasti sudah terjadi akumulasi. Berarti pemakaiannya tergantung dari kondisi juga ya Prof ya? Oke, menarik ya Prof ya. Nah tentunya kita akan lanjut Prof dengan bagaimana sebenarnya fase pertumbuhan daripada pisang Cavendish ini, tapi pemirsa kita jeda berikut. Ya pemirsa, masih bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unhas Speak Up. Tentunya bersama narasumber kali ini ada Profesor Dr. Tuti Kuswinati. Prof, masih semangat Prof? Masih semangat. Masih semangat. Insya Allah. Iya. Nah Prof, berbicara tadi soal pisang Cavendish, inovasi yang dihadirkan Unhas ya Prof ya. Kalau boleh tahu, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi boleh lebih ini lagi Prof, soal fase pertumbuhannya mulai dari pola perawatannya itu seperti apa dari pisang Cavendish ini Prof? Baik, jadi pisang Cavendish ini umurnya itu sampai dia berbuah 10 sampai 12 bulan.
Ya. Jadi kan kita tadi dari kultur, kemudian sampai diaklimatisasi, sampai bibit yang siap tanam, itu kurang lebih butuh waktu 4 bulan. Setelah itu ditanam, butuh waktu 10 sampai 12 bulan sampai dia dipanen. Nah, pada saat umur 3 bulan, kita berikan dia pupuk yang tadi, pupuk N, P, atau K. Tapi di sini kami menyarankan ya kepada petani untuk bisa mengurangi pupuk yang sintetik itu, karena kami juga ada produk yang sifatnya berbasis mikroba. Jadi kita ada beberapa produk yang dari dari bakteri, dari cendawan yang punya fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pisang, juga bisa memperbaiki tingkat kesehatannya. Jadi pisang itu memang membutuhkan tingkat perawatan yang sangat intensif gitu ya, sehingga kalau ditanya berapa tuh modal untuk menanam pisang Cavendish ini, jadi 1 hektar itu kurang lebih 100 jutaan, 105 jutaan. Itu mulai dari penyiapan lahan, kemudian transport bibit tadi ya, kemudian perawatannya. Nah, yang mahal itu juga adalah saat pasca panen. Karena pisang ini kalau misalnya akan dijual ke industri, apalagi itu ekspor, itu kan syaratnya betul-betul harus sempurna secara visual. Nggak boleh ada misalnya dari buah pisang itu ada tusukan-tusukan bekas serangga gitu ya. Jadi pada saat sudah membentuk jantung gitu ya, itu udah dibungkus. Jadi ada namanya plastik cover untuk buah, untuk tandan pisang, itu sudah dipasang supaya menghalangi hama-hama atau serangga-serangga itu untuk datang ke situ. Kemudian juga pada saat pembentukan sisir yang terakhir, nah jantungnya itu harus dipotong. Kenapa demikian? Karena kita berharap bahwa nutrisi yang kita berikan itu nantinya itu langsung ke buahnya untuk pembentukan pembesaran buah, sehingga nanti hasilnya tentunya bisa optimal. Nah, kalau sudah kematangan buahnya kurang lebih 70 sampai 80%, nah ini kemudian bisa dipanen. Mungkin Masul pernah lihat tuh ya di video-video ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu kalau lagi panen pisang Cavendish itu ada semacam rel ya di pertanaman, kemudian tandan-tandan pisang itu disangkutkan di rel di jalan. Jadi dia jalan tidak menyentuh tanah sama sekali sampai ke packing house. Nah, karena ini untuk menjamin bahwa pisang yang dipanen tadi tidak mengalami memar atau kalau di kita kan panen pisang tuh di pakai tongkat gitu terus jatuh gedebuk gitu. Nah, ini sangat-sangat dihindari kalau untuk pisang Cavendish. Jadi pasca panennya ini juga harus betul-betul dijaga. Setelah sampai ke packing house, maka tandan tadi itu kemudian diambil sisir-sisirnya gitu ya, kemudian dicuci, dimandiin supaya bersih, kemudian nanti dikeringkan. Setelah itu baru dibungkus pakai memang khusus untuk ini ya, untuk pisang. Kemudian nanti ditaruh dalam dus-dus untuk kemudian disimpan pada suhu yang rendah. Nah, kita mungkin biasa melihat pisang Cavendish kok cantik banget gitu, warnanya kuning gitu ya. Nah, itu sebetulnya butuh suatu proses penyimpanan terlebih dahulu. Jadi harus ada penyimpanan pada suhu sekitar 15 sampai 17 derajat sehingga nanti perubahan warna itu menjadi ke kuning, keemasan gitu. Kalau enggak ditaruh di suhu dingin, matang tapi tetap hijau seperti pisang Ambon. Berarti panennya masih hijau. Masih hijau ya, Prof ya. Nah, kalau boleh tahu soal bentuk dari pisang Cavendish ini, apakah sama dengan pisang umumnya atau gimana bentukannya, Prof? Jadi pisang Cavendish itu mirip-mirip sih dengan pisang Ambon, tapi tidak terlalu melekuk gitu ya. Jadi dia punya buah itu sedikit berisi begitu ya. Kemudian juga kalau di di supermarket itu kan dijualnya nggak per sisir ya. Jadi per kilo. Jadi banyak yang mengatakan sih pisang Cavendish ini sebetulnya mengangkat derajat pisang secara umum. Karena kalau pisang biasa itu kan
dijualnya di pasar, di pinggir jalan. Tapi kalau Cavendish itu di supermarket, kemudian dijualnya nggak persisir tapi per kilo, sehingga ya itu tadi. Karena mungkin dari segi harga juga ya, Prof. Harganya sangat-sangat jauh berbeda dibanding pisang biasa. Berarti tadi prosesnya butuh waktu sampai 10 sampai 12 bulan ya, Prof ya. Belum lagi itu termasuk dari penyiapan bibitnya ya, Prof ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nilai jual dari pisang Cavendish ini dibandingkan dengan varietas pisang lain itu apa, Prof? Mendengar tadi beberapa keunggulan, kemudian prosesnya begitu berhati-hati yang dijelaskan tadi, Prof. Iya, baik. Jadi kalau kita di tingkat produsennya, di tingkat petani itu dihargai 5.000 per kilo. Oke. Nah, satu pohon pisang Cavendish itu kurang lebih akan menghasilkan 30 kg karena satu tandan itu kalau yang optimal itu ya 8 sampai 12 sisir. Jadi itu ada 30 kilo. Sehingga kalau kita jual dengan harga dasar tadi 5.000, berarti satu pohon 5.000 dikali 30 150.000 kali 2.000 pohon sekitar 300 juta. Jadi kemudian tadi modalnya kurang lebih 100 juta. Berarti untungnya dapatlah 200 juta kira-kira per satu musim. Banyak ya, Prof ya. Tapi biasanya 1 kilo itu biasa dapat berapa buah? 1 buah atau kalau 2? Sudah di supermarket harganya 35.000. 30.000. Jadi tergantung dari ininya ya, dari grade-nya, ada yang grade A, grade B, grade C. Kalau yang besar tentunya mungkin 3 biji 1 kilo. Oke. Nah, mendengar tadi sosialisasinya mungkin yang sudah keluar dari Sulawesi Selatan, sejauh ini di Indomaret atau minimarket sudah ada, Prof juga? Kalau yang kita punya, karena ini kan masih dalam skala belum terlalu besar, jadi sementara menunggu proses panen. Ya, jadi kami inovasi yang kami kembangkan ini kan untuk komersialisasinya itu di 2 tahun terakhir ini, dan kerjasama dengan industri itu belum yang terlalu besar gitu ya, sehingga masih belum ada sih yang sampai panen karena ini masih dalam proses di pertanaman. Oke, tapi kalau berhasil, untungnya Masya Allah ya, Prof ya. Oke. Boleh, Prof ya. Jadi kami berharap tentunya bahwa inovasi yang kami kembangkan ini tentunya bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, dan juga paling penting adalah bisa meningkatkan nilai ekonomi ataupun pendapatan petani. Oke, nah kalau berbicara soal petani tadi, Prof, apakah ada standar yang mereka harus penuhi agar pisang Cavendish ini itu bisa dapat masuk ke industri ataupun juga retail modern, Prof? Iya, jadi kalau untuk yang syarat masuk di retail modern itu sangat berat ya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah dari sisi visualnya, jadi bentuk, kebersihan, kemudian juga bebas dari hama dan penyakit. Kemudian juga yang paling penting adalah tidak mengandung residu pestisida. Jadi dia mesti memenuhi syarat minimum residu limit. Jadi ada syaratnya. Kemudian juga ada yang istilahnya HACP gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana produk pisang Cavendish ini betul-betul aman untuk dikonsumsi, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan. Kalau sudah lolos yang dari itu, maka tentunya bisa masuk ke pasar komersil. Oke, kita mendengar tadi, Prof, ini mungkin dengan inovasi pisang Cavendish yang didirikan Unhas, yang khususnya di Sulawesi Selatan, mungkin sudah tersebar di beberapa kabupaten, artinya ini juga bekerja sama atau dapat dorongan dengan Pemda setempat atau gimana, Prof? Iya, jadi beberapa kerjasama kami memang dengan Pemda, jadi kita misalnya itu sudah ada kerjasama dengan Pemda Pindrang untuk pengembangan ini, kemudian juga di daerah Maros itu kita ada juga, kemudian di daerah Goa, jadi itu sudah ada kerjasama. Nah, selain daripada itu juga dari penelitian. Kalau industri ini kami sedang dalam proses penjajakan. Karena kan kalau dengan industri itu tidak
semudah itu. Gitu Iya, betul. Mereka mesti tahu betul ini gimana nih, apakah tersedia dalam jumlah besar. Karena dengan industri berarti kita harus siap baik dalam jumlah maupun kontinuitas. Jadi saya kira kita berterima kasih sekali bahwa Unhas menyediakan fasilitas untuk penyediaan bibit itu dalam jumlah yang besar. Oke, mungkin ada pesan dari Prof sendiri agar ya pastinya inovasi pisang Cavendish ini betul-betul menopang dan juga menopang ketahanan pangan dan juga menguatkan ekonomi khususnya para petani di Indonesia, Prof. Baik, jadi sebagai inovator tentunya saat yang paling membahagiakan itu adalah saat inovasi kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi kemudian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi inovasi tidak boleh hanya sampai di kampus menghasilkan publikasi, tapi juga bisa menjadi memberikan dampak gitu ya kepada masyarakat. Dan tentunya kerjasama antara kampus, kemudian industri dan juga pemerintah ini sangat kita butuhkan, sehingga nanti apa yang dihasilkan oleh kampus bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk semua. Saya kira demikian. Oke, Prof. Tentunya pemirsa dari perbincangan kami bersama dengan Prof. Tuti, ya Prof ya, kita dapat lihat bahwa inovasi pisang Cavendish yang dihadirkan Unhas ini bukan cuma soal hasil, tapi bagaimana ia menghadirkan produk yang lebih sehat, tahan dari penyakit yang pastinya juga kuat dengan akan bersaing dengan di dunia industri ya Prof ya. Dan tentunya seperti yang dikatakan Prof Tuti bahwa kolaborasi mulai dari kampus, industri hingga dari pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan yang pastinya ketahanan pangan yang lebih positif di Indonesia ya Prof ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Prof Tuti atas kesempatannya sudah hadir di program Speak Up, berbagi cerita perspektif soal pisang Cavendish. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV, Unhas Speak Up yang setia menyaksikan program Unhas Speak Up. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. Tiga, dua, satu. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Ririn Karina dan Barugan di Pangerang Petarani Universitashasanuddin. Unhas Speak Up. Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat-hangat di perbincangan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area Raja Ampat Jakarta. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Trainers. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog. Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Do and Don'ts bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan live streaming acara. Podcast. Oh ya, sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu. Yang kedua, dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara, sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri.
Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Fokus dong, kita kesini tuh mau spill dulu, bukan liatin orang yang lagi lari. Bukan gitu Ara, kamu lihat gak orang-orang tuh yang pada jogging itu bajunya pada kece-kece. Kira-kira mereka beli baru atau hasil thrifting ya? Nah, justru itu ngomong-ngomong soal baju baru dengan thrift. Nah, hari ini kita mau spill dulu. Di mana lagi kalau bukan di spill dulu karena diam itu ndak seru. Ara BTW soal baju thrift tadi ya, masih banyak loh orang yang salah paham, anggapnya kalau baju thrift itu ya barang sisa atau barang loak saja gitu. Iya betul banget. So padahal baju thrift itu kan berasal dari kegiatan filantropi atau kegiatan amal. Nah tapi sering berkembangnya zaman itu digunakan untuk menyayangi bumi, menjaga bumi supaya berkurangnya limbah-limbah tekstil. Jadi begitu ya, makanya hari ini kita mau challengein para pelari-pelari ini, kira-kira mereka beli baju baru atau hasil dari thrifting. Betul banget, langsung saja yuk kita spill dulu karena dia itu ndak seru. Let's go. Halo Kak, kita tanya dulu cantik. Boleh ndak tanya-tanya outfitnya? Cantik banget. Namanya siapa? Putri, mahasiswa? Iya. Di Unhas? Bukan? Universitas Megares. Oh, Megareski. Dekat ya. Lagi mau olahraga nih. Oke, kita mau tanya-tanya karena kebetulan kita lihat outfitnya Blackpink banget. Minggir, kluket. Minggir, paha, berdoa di kelas Blackpink. Sore ini, hari ini. Jadi kalau boleh tanya, kamu lebih pilih mana? Beli baju di mall atau berburu di pasar thrift? Kalau saya thrift. Kenapa? Lebih murah Kak. Lebih murah. Kalau kamu minta dipilih, mau pilih kaos brand luar tapi murah atau yang di dalam lokal tapi mahal? Luar, thrift ya. Oke, tapi kalau misalnya nih saya kasih uang 500, cuman misalnya ya, contoh aja. Contohnya. Kamu bakalan pilih satu baju di mall atau 5 baju thrift yang berbeda? 5 baju thrift.
baju thrift yang berbeda. Kenapa? Karena kan bisa ganti-ganti. Divariasikan ya. Oke. Boleh dong di-spill kalau apa sih kakak bisa lebih percaya diri untuk gunakan thrift? Malu-malu. Kenapa tuh? Kan tadi pilih thrift nih. Gimana nih Kak? Bagaimana? Percaya diri. Mungkin dia ini orangnya bukan dari segi harganya ya, intinya ngepas aja di badan ya, atau cocok ya. Nyaman di badan. Lebih ya, iya, intinya nyaman aja di badan ya. Tapi kalau menurut kamu lebih keren mana? Orang yang pintar mix and match baju bekas atau yang update terhadap tren baju baru? Update. Orang yang update baju baru. Oke, kenapa? Lebih Kamu orangnya gimana? Kamu gitu update baju baru? Update tren? Enggak, karena lebih suka thrift ya, selain daripada murah ya karena cantik-cantik juga. Oke deh, terakhir, apakah kamu kalau berburu thrift pernah dapat zong atau malah dapat yang mewah tapi murah? Mewah tapi murah. Oke deh, Spill dulu karena diam itu ndak seru. Yeah. Halo Kak. Boleh dong, namanya siapa? Nama saya Tayu Wira Wicaksana. Dipanggilnya? Panggil Tayu, panggil Wira juga boleh. Dari mana lah? Dari Kota Makassar. Dari Kota Makassar, dia tinggi banget. Sampai jinjit gak ada apa. Oke, nah kalau boleh tahu, kita mau tanya-tanya nih soal kalau disuruh milih, kakaknya pilih mana? Beli baju di mall atau berburu di pasar thrift? Kalau saya berburu di pasar thrift. Kenapa? Ya, pertama harganya terjangkau untuk mahasiswa. Kebetulan saya juga mahasiswa. Jurusan apa? Jurusan ilmu hukum. Di sini. Terus barangnya juga branded pastilah. Oke. Iya. Nah kalau misalnya disuruh milih nih barang atau baju kaos yang brand luar tapi bekas, atau baju kaos baru tapi brand biasa aja? Biasa aja, bukan lokal ya? Lokal masuk juga. Gantung sih, kalau untuk kualitas saya pilih di luar. Di luar tapi bekas aman aja. Oke. Berarti kalau tadi pilihnya thrift, kalau misalnya dikasih uang 500.000, lebih pilih dapat 5 baju thrift atau 1 baju tapi di mall? Mending 5 atau terakhir. Mending 5 tapi thrift. Oke, kalau misal lebih gimana sih kakak lebih percaya diri gunain baju bekas atau baju thrift? Baju thrift lah, saya lebih percaya diri. Kenapa? Apa tuh? Kenapa? Gimana ya? Kan kalau thrift kan kita pastilah branded pertama. Oke. Kan itu. Kedua, kainnya kan pastilah. Kita kan juga thrift kan kita lebih pilih-pilih. Iya. Kualitasnya yang mana, masih bagus, yang layak di mana, ya kan? Gitu. Oke. Nah, tapi kalau menurut kakaknya sendiri melihat orang itu keren mana? Orang yang pintar mix and match baju bekas atau yang mengikuti atau update dengan tren baju? Untuk zaman sekarang kan orang yang mengikuti zaman sekarang kan trennya apa? Oke. Berarti pilih itu ya? Oke, terakhir nih Kak, boleh di-spill pernah nggak berburu thrift tapi dapat zong, atau kan berburu tapi dapat yang mewah tapi murah? Pernah berburu, tapi kita dapat zong. Zong pernah. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Memburu thrift. Pasti dapat aja zong. Oke deh, spill dulu karena diam itu ndak seru. Terima kasih. Permisi Bu. Boleh minta waktunya. Boleh di sini aja ya, di sini aja kamu di sini. Ibu cantik banget hari ini. Namanya siapa Bu?
Ibu Dian. Kita itu punya grupnya 30 orang. Oh, Masya Allah. Apa tuh? Grup arisan. Grup ini jogging. Oh, Masya Allah, produktif banget. Tapi 29 orangnya mana? Tapi aktif itu Pak esok pagi. Oh, pagi. Gitu. Oke, Oke, cantik banget ya outfitnya Bu ya. Alhamdulillah. Insya banget sih ini. Seragamnya juga. Oh, ada seragamnya juga. Kacamatanya juga lucu, topinya juga lucu. Ibu kalau misalnya disuruh pilih, Ibu lebih pilih mana? Mau belanja baju di mall atau berburu di pasar yang thrift itu, Ibu? Gitu. Di mall. Di mall. Puas pilihnya kan kalau itu trik-trik kan nggak ditahu selanjutnya kayak gimana. Iya. Kalau misalnya disuruh pilih, Ibu pilih kaos brand luar tapi bekas atau kaos baru tapi brand lokal atau brand lokal. Brand lokal. Yang baru tapi lokal ya. Oke. Berarti kalau dikasih uang 500.000 Ibu bakalan pilih dapat 1 baju saja tapi di mall atau 5 baju tapi itu baju thrift? 1 baju. Di mall. Baju di mall. Nah, boleh dong di-spill Ibu bagaimana kepercayaan diri Ibu kalau pakai baju baru, suka baju baru dan di mall nih. Pede sekali. Pede sekali ya Bu ya. Iya. Gimana memengaruhi penampilan Ibu soal baju atau pakaian yang dikenakan? Kayak ini pakai jogging. Tuh, supaya teman-teman kan tertarik. Oke, supaya ternotis ya. Oke. Tapi Bu ini termasuk loh orang yang pintar match pakaiannya, mix and match pakaiannya ya Bu ya. Masa gede. Ya Allah banget sih. Itu lihatnya di mana Bu? Lihatnya di mana bisa stunning ini? Sendiri aja. Emang suka ya? Jadi ada lebih pink, ada pink, ada ungu. Oh my god. Wow. Oke. Berarti lebih suka pakai yang baru ya daripada yang bekas. Ya kan Bu? Pasti Tidak baru. Iya betul. Spill dulu karena diam itu tidak seru. Terima kasih Bu. Karena ini Mbaknya aja ya. Halo Kak. Mbak. Ganggu. Boleh ya? Berdiri Kak. Bareng kita. Boleh dong, namanya siapa? Ayu. Aktif olahraga di sini? Kadang seminggu 5 kali lah. 5 kali. Kau hampir. Iya loh, hampir seminggu ya, hampir sehari. Nah kalau boleh tahu nih melihat outfitnya dari Kak Ayu, kalau misalnya dikasih pilihan, lebih pilih berburu baju di mall atau di pasar thrift? Di pasaran sih. Di pasar thrift ya, kenapa? Apa ya, harganya ndak terlalu mahal. Bajunya juga berkualitas. Nggak kalah jauh ya yang di mall-mall. Ya, kalau boleh milih Kak, milih kaos brand luar tapi bekas atau thrift atau kaos yang brand dalam negeri tapi biasa aja. Kalau untuk kaos milih luar atau dalam itu sih tergantung mana yang bagus ya, itu aja yang dipilih. Yang bekas atau yang baru? Yang baru. Yang baru, oke. Nah kalau misalnya ada yang ngasih uang 500.000 nih Mbak, bakalan dipakai untuk beli 1 baju di mall atau dapat 5 baju di thrift tapi? Baju di mall aja deh. Baju di mall aja. Kenapa? Oke. Karena kan gratis. Kalau uangnya gratis bakal pilih yang di mall ya, karena apa-apa yang di mall pasti berkualitas ya Mbak ya. Kalau beli di thrift aja ya, intinya nyaman di tubuh ya. Oke. Kalau bicara soal kepercayaan diri Kakak, lebih percaya diri pakai thrift atau yang baru nih Kak? Kalau masalah percaya diri itu tergantung dari kita aja nyamannya pakai baju apa. Oke. Tanpa melihat harganya ya? Iya, tanpa melihat. Nah, tapi kalau dari Kakak sendiri, lebih keren mana menurut Kakak? Lihat orang-orang yang lebih pintar match and then match baju bekas atau yang orang pintar update baju tren-tren terkini? Kalau masalah masalah
keren untuk menggunakan baju sih tergantung dari orangnya ya. Memadukan pakaiannya itu bagaimana, meskipun dia baju bekas, tapi kalau pintar caranya pasti terlihat bagus. Oke, berarti lebih pilih match and match baju bekas ya, atau baju apapun itu yang nggak Oke, terakhir nih Kak, apakah Kakak pernah berburu thrift tapi dapat zonk atau malah dapat yang mewah tapi murah Kak? Dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah. Tapi digunakan dua-duanya juga, yang zone itu juga digunakan juga dimanfaatkan ya. Spill dulu karena diam itu udah seru. Yeay, terima kasih Kak. Kalau kita lihat ya, tadi ternyata beragam ya pilihannya. Ada yang pilih baru, karena ya memang higienis katanya mereka kalau baru. Tapi ada juga yang pilih ya thrift, karena kalau thrift itu katanya mereka itu cocok untuk bergaya, penampilan, dan juga harganya lebih murah katanya. Soal baru atau thrifting, Zul dan pemirsa, itu bukan hanya cuma soal harga, tapi ini bagaimana kita mengekspresikan diri lewat pakaian yang kita gunakan. Betul sekali. Jadi Pips, gimana nih kalau kalian? Kira-kira kalau dari kalian sendiri, apakah rela untuk menghabiskan uang untuk beli baju yang baru, atau ya sabar-sabar dulu untuk menunggu tumpukan baju barang-barang di thrift? Untuk itu langsung aja tulis di kolom komentar kalian pilih apa baju thrift, dan kalau boleh dikasih info sama kita iya. Nih tempat thrifting hiddennya supaya kita juga pergi. Yes. Oke, untuk episode kali ini kami pamit. Jangan lupa saya Zul, saya Zul dan jangan lupa saksikan Spill dulu karena diam itu udah seru. Bye. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup, dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu, yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin, menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan.
Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi banjir. Oke, siap. 1. Run. Lari. Iya. Tepuk tangan dulu. Masyarakat itu kurang siap dalam menghadapi bencana. Assalamualaikum. Halo, aduh banyak nih ikut kelas bencana hari ini. Ya, sebelumnya selamat datang sahabat kelas siaga. Jadi hari ini kita benar-benar berada di ruang kelas, tapi ini bukan kelas biasa. Ini adalah kelas kesiapsiagaan. Ada yang tahu apa itu kelas kesiapsiagaan? Tidak tahu. Jadi kelas kesiapsiagaan ini adalah tempat untuk belajar bersama-sama bagaimana cara cerdas menyikapi dan siaga menanggapi bencana. Bersama saya Rahmati Ardi. Ya, jadi sebelum mulai mungkin saya mau bertanya-tanya dulu sama teman-teman soal kebencanaan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan kalau misalnya tiba-tiba terjadi banjir? Oke, siap. 1. Lari. Oke. Risna apa? Mengungsi. Oke, sangat bervariatif ya, sangat bervariasi sekali jawabannya. Walaupun ya ada yang menjawab lari. Ya inilah kenapa kelas siaga hadir. Karena kesiapsiagaan itu dimulai dari pengetahuan. Walaupun ada yang pengetahuannya lari kalau tiba-tiba terjadi banjir, tidak apa-apa. Kita hargai. Ya, sahabat di rumah, di kampus, di sini, dan dimanapun Anda berada, ya kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang sangat indah, tapi sayangnya rawan bencana. Setuju?
Setuju, iya, karena itu membangun budaya sadar bencana itu sangat penting supaya kita bisa lebih terlindungi, lebih aman, lebih nyaman apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, karena kita sudah memiliki bekal pengetahuan untuk menghadapi hal itu. Ya, jadi untuk meningkatkan literasi bencana dan membangun budaya sadar bencana, untuk itu kita harus belajar pada ahlinya, dan tentunya ahlinya itu bukan saya. Ya, jadi hari ini saya akan ditemani, kita akan kedatangan narasumber atau pembicara yang berasal dari Humanitarian Forum Indonesia Hub Sulawesi Selatan. Jadi kita akan kedatangan narasumber spesial, koordinator dari Humanitarian Forum Indonesia Hub Sulawesi Selatan. Itu organisasi yang menjadi wadah untuk berbagai lembaga kemanusiaan untuk bekerja bersama dalam kesiapsiagaan dan respon bencana. Ada yang kenal dengan koordinator HFI Hub Sulawesi Selatan ini? Tidak kenal ya? Oke, belum kenal. Jadi karena kita menganut sistem tak kenal maka tak sayang, maka langsung saja kita undang koordinator Humanitarian Forum Indonesia Hub Sulawesi Selatan. Oke, silakan masuk Pak. Iya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Iya, silakan duduk Pak. Oke. Ya, selamat datang Pak di Unhas TV dan terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di kelas siap siaga kita hari ini berbagi ilmu soal meningkatkan literasi bencana dan membangun budaya sadar bencana. Oke, jadi pemirsa, kali ini pembicara yang hadir di kelas siap siaga ini adalah Bapak Solehuddin. Iya, beliau merupakan koordinator Humanitarian Forum Indonesia Hub Sulawesi Selatan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa HFI Hub Sulawesi Selatan ini merupakan organisasi yang menjadi wadah lintas lembaga mulai dari pemerintah, kampus, media hingga masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dan meningkatkan literasi bencana. Ya, Pak, dari tadi saya menyebut soal membangun budaya sadar bencana dan meningkatkan literasi bencana. Tapi mungkin pemirsa, sahabat kelas siaga yang ada di sini maupun yang ada di sana itu masih bingung apa sih sebenarnya itu membangun budaya sadar bencana dan meningkatkan literasi bencana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu budaya sadar bencana dan meningkatkan literasi bencana? Ya, baik, makasih sahabat-sahabat kelas siaga bencana. Budaya sadar bencana yang memang sedang ramai ini kita angkat isunya merupakan salah satu yang jadi fokusnya HFI, terutama HFI Hub Sulsel, karena saat ini yang faktanya di lapangan adalah budaya sadar bencana masyarakat Indonesia itu masih rendah. Masih rendah. Sedangkan indeks resiko bencana kita sangat tinggi. Iya, sangat tinggi. Termasuk salah satunya adalah kejadian yang terbaru di Sidoarjo ya, Sidoarjo Jawa Timur. Itu salah satu rumah ibadah roboh dan banyak sekali korban, 67 orang santri meninggal. Ini salah satu indikasinya adalah budaya sadar bencana ya, itu masih rendah. Terutama isu-isu yang kita angkat adalah di keanggotaan HFI, yang mana di dalamnya adalah organisasi-organisasi lembaga kemanusiaan dari 6 agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu memiliki sisi yang sangat sentral, ya, yang kami lihat. Karena salah satu penggerak dan juga tokoh sentral Indonesia adalah tokoh-tokoh ataupun apa istilahnya itu tokoh-tokoh agama.
Ya, ketika tokoh agama berbicara A, ya, itu pasti masyarakat mengikuti. Ya, termasuk mungkin di semua daerah di Indonesia. Nah, makanya HF ini hadir mengumpulkan semua organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang berlatarkan agama atau berbasiskan iman. Oke, untuk mendorong ya. Untuk mendorong, sehingga harapannya tidak ada ketika terjadi suatu bencana, karena dia lembaga berbasiskan Islam, yang dia tolong adalah bukan Islam. Oh, ini kamu agamanya apa ya? Maka itulah mengapa hadirnya HFI. Sehingga ketika terjadi suatu bencana, bukan kamu agama apa, kami asaskan kemanusiaan, proses penanganan bencana dari mulai tadi mitigasi dan lain-lain itu secara kompak, secara masif kita lakukan. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan sekarang ini, bahwa budaya sadar bencana ini memang masih minim sekali ya. Betul. Di masyarakat. Sedangkan tingkat terjadinya bencana di Indonesia itu masih sangat tinggi. Ya, bagaimana orang bisa sadar bencana kalau misalnya mereka masih belum terlalu diedukasi ya Pak, dan HFI hadir untuk mengisi hal itu. Betul. Seperti tadi saya sempat bertanya dengan teman-teman, bagaimana kalau tiba-tiba terjadi banjir? Apa yang harus dilakukan? Ada yang lari Pak. Oh gitu. Ada yang lari. Itu bukti, apakah itu bukti bahwa ini minim budaya sadar bencana atau bagaimana itu Pak? Betul sekali. Betul sekali. Salah satunya adalah kemarin ketika kejadian gempa di Cianjur, itu ternyata salah satu faktornya adalah masyarakat itu kurang siap dalam menghadapi bencana. Karena kan ketika berbicara bencana itu tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dihindari. Ya, peran kita adalah bagaimana ketika ada bencana siap menghadapinya dan cepat untuk bangkit. Nah, ketika tadi berbicara, pertanyaan itu sangat menarik ya, terutama salah satunya ketika di Cianjur itu ternyata sebagian besar korban itu bukan karena ininya, tetapi banyak korban itu karena tertimpa bangunan. Kenapa tertimpa bangunan? Karena mereka tidak memahami bagaimana ketika terjadi gempa itu bukan lari sebenarnya, tetapi berlindung. Ya kan sebelum kejadiannya itu pasti ada tanda-tanda. Betul. Tanda-tanda bencana, dan itu mungkin yang tidak disadari oleh mereka. Makanya tidak aware ya istilahnya Pak. Betul. Jadi kan kalau ketika gempa, kalau di kita ya khususnya pasti lari keluar. Betul. Karena apapun panik. Yang terjadi. Iya. Sehingga di Cianjur itu ketika terjadi tiba-tiba gempa besar, dia lari keluar, tertimpa genting, tertimpa bangunan. Iya, harusnya mencari tempat berlindung ya Pak. Ketika nanti dengan perannya kerjasama HFI dengan Unhas TV, sehingga meningkatkan kesadaran tadi. Ketika terjadi kebakaran seperti apa, ketika terjadi banjir seperti apa, gempa bumi dan lain-lain, itu tercipta sebuah pemahaman. Ketika sudah paham dan nanti mampu untuk bisa bangkit ketika terjadi bencana. Ya, berarti peran media kampus seperti Unhas TV ini dalam menghadirkan salah satunya program kelas siaga ini membantu mengedukasi lebih luas lagi. Betul sekali. Mengedukasi lebih luas masyarakat untuk bisa lebih aware, bisa lebih sadar, meningkatkan literasi bencana untuk menghadapi, siapa tahu ada terjadi bencana, jadi lebih siap lagi ya Pak. Betul sekali. Banyak mungkin yang belum tahu soal HFI ya Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit soal Humanitarian Forum Indonesia sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara umum, singkat saja, apa itu Humanitarian Forum Indonesia Pak? Baik, sahabat kelas siaga, mengenai HFI mungkin ada beberapa yang belum tahu ya.
karena banyak sekali lembaga-lembaga ataupun perkumpulan yang ada di Indonesia. Menurut kami perkumpulan ini sangat menarik dan sangat unik karena mungkin hanya satu-satunya ya di Indonesia yang memiliki corak seperti ini. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kami berlatar belakang kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Nah, hanya satu-satunya di Indonesia. Kemudian perkumpulan ini, wadah ini menjadi suatu wadah dialog antar umat beragama. Sehingga ketika terjadi suatu bencana, kami memiliki respon yang sangat cepat dalam menentukan strategi penanggulangan bencana. Seperti itu. Dan dari perkumpulan ini memiliki fokus, memiliki keinginan besar dan juga prinsip-prinsip bagaimana bisa memberikan pelayanan terhadap kemanusiaan yang lebih baik. Itu fokusnya. Fokusnya, ya, Pak. gitu. Ya, lalu untuk khusus Hub Sulawesi Selatan, itu seperti apa struktur dan kegiatan utamanya, Pak? Mungkin siapa saja lembaga yang tergabung di dalamnya itu seperti apa? Oh ya, untuk Hub Sulawesi Selatan, kami termasuk saya mewakili dari Focal Point, namanya Focal Point ya, dari setiap perwakilan dari lembaga yang ada di anggota HFI di Hub Sulsel itu, kami merupakan dari Darut Tauhid Peduli, anggota ke-19. Jadi total semuanya ada 20 lembaga di dalamnya. Awalnya didirikan tahun 2008. Ada berarti pertama kali di tahun 2008 didirikan oleh 5 lembaga. Di situ ada MDMC, Muhammadiyah Disaster Management System. Kemudian dari lembaga kemanusiaan dari Lembaga Caritas Indonesia, Yayasan Caritas Indonesia dan lain-lain. Kemudian untuk HFI Hub Sulsel sendiri, kami saat ini ada 10 anggota yang tergabung di dalamnya. Mulai dari Dompet Duafa, Rumah Zakat, kemudian ada Human Initiative, Caritas Indonesia, kemudian Darut Tauhid Peduli, dan lain-lain. Kemudian secara kelembagaan di HFI itu ada kesekretariatannya di Jakarta. Jadi secara kelembagaan kami menginduknya ke sekretariatan. Jadi HFI Hub Sulsel, ada Hub Jatim, Sumut, ada di semua provinsi di Indonesia. Bahkan di luar negeri. Bahkan ada yang di luar negeri juga. Sangat luas ya. Sangat luas. Ya, berdiri di tahun 2008 ya, Pak. Apakah ada peristiwa atau kejadian yang mendorong HFI ini kemudian dibentuk atau seperti apa itu? Salah satunya adalah bagaimana HFI ini terbentuk adalah salah satunya adalah tsunami di Aceh. Tsunami. Berarti itu di tahun 2004 ya? Betul. 2024, kemudian 2004, mohon maaf. Kemudian ada lagi ketika terjadi gempa di Padang tahun 2009. Berarti satu tahun setelah itu dibentuk. Setelah dibentuk, salah satunya adalah gempa di tsunami di Aceh tahun 2004. Ketika belum terbentuk HFI ini, banyak sekali organisasi, lembaga-lembaga kemanusiaan yang terjun. Dari semua elemen, semua agama di situ respon terhadap bencana di Aceh. Namun fakta di lapangan terjadi tumpang tindih ya antara lembaga-lembaga kemanusiaan ini. Maksudnya apa itu Pak, tumpang tindih? Dalam artian ketika di Indonesia ini termasuk salah satunya Aceh, ya Sumatera Barat, itu memiliki keyakinan atau juga masyarakatnya memiliki keimanan ataupun semangat beragama yang tinggi, khususnya agama Islamnya kuat di Padang. Sehingga ketika terjadi isu-isu ini,
ada lembaga yang dalam tanda kutip berbeda kepercayaan, ini sangat sensitif. Oke. Seperti itu. Makanya HFI ini. Makanya beberapa tokoh-tokoh penting dalam ini dari Muhammadiyah, dari Yayasan Caritas mengusulkan sebuah forum perkumpulan yang mana bisa mengisi ruang-ruang dialog bagaimana yang berbeda latar belakang keyakinan ini bisa bersatu. Oke, makanya HFI hadir. Makanya HFI lahir gitu. Iya, bukan cuma soal kejadian bencana itu, tapi saat penanggulangan bencananya ada sedikit masalah yang sumbernya mungkin berasal dari kepercayaan dari sensitif gitu ya. Oke, makanya di HFI ini mengumpulkan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang diakui di Indonesia, kemudian disatukan di HFI. Betul. Oke, dan itu salah satu keunggulan humanitarian Forum Indonesia sendiri. Ya, ini kan mengkoordinasikan berbagai lembaga ya, Pak. Apa tantangan utamanya mengordinasikan berbagai lembaga tersebut dengan latar belakang dan fokus yang berbeda-beda mungkin? Betul. Ya. Tantangan nih. Tantangan yang saat ini kami hadapi tentunya ini merupakan suatu ladang amal ya untuk kami, suatu investasi amal untuk terutama untuk anggota-anggota yang ada di HFI itu sendiri. Yeah. Karena saat ini memang tadi disebutkan di awal tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana itu masih rendah. Masih rendah, tidak sebanding dengan risiko yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu negara yang paling berisiko di dunia. Karena ada apa istilahnya Ring of Fire, terus ada lempengan Asia Pasifik dan lain-lain, sehingga Indonesia ini potensi bencana sangat tinggi dibanding negara-negara lain. Tentunya dengan hadirnya HFI ini kami memiliki peran. Salah satunya adalah peran koordinasi dan akomodasi. Sehingga kami fokus mendorong semua pihak, salah satunya adalah pentaheli kebencanaan, termasuk salah satunya adalah media, kampus termasuk Unhas TV di dalamnya, dalam upaya meningkatkan isu sadar bencana itu sendiri. Termasuk agenda saat ini HFI Hub Sulsel itu sedang mendorong juga berusaha untuk mengadvokasi terbentuknya forum pengurangan risiko bencana di Sulsel dengan pihak pemerintah, ya, dengan BNPB, dengan BPBD. Alhamdulillah kemarin kami HFI Hub Sulsel sudah melakukan audiensi dengan BPBD Kota Makassar, dengan provinsi, supaya dibentuk suatu forum pengurangan risiko bencana atau EPRB untuk menguatkan tadi koordinasi dan juga penanggulangan bencana yang lebih masif, sehingga isu-isu kebencanaan tidak terjadi lagi tumpang tinggi di lapangan. Salah satunya itu fungsi peran kami, tantangan kami adalah bagaimana menyatukan semua unsur-unsur tadi, dari mulai pemerintahan, media, masyarakat, juga kampus, akademisi, sehingga semua unsur terlibat di dalamnya. Karena kami menyadari tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu pihak. Betul. Gitu. Harus ada kolaborasi dari semua pihak, bahkan masyarakat pun sebenarnya unsur yang paling penting. Betul. Iya. Ya. Kalau ini kan sudah berjalan sekian lama, berbagai program kemudian dijalankan untuk meningkatkan literasi bencana dan membangun sadar bencana itu. Seberapa besar dampak kolaborasi lintas lembaga ini dalam mempercepat respon kemanusiaan, Pak? Terutama mungkin di situasi bencananya. Karena kan HFI turun langsung di lokasi bencana, begitu ya, Pak? Sahabat Kasiaga, kami salah satu bagian dari anggota HFI, dari Darut Tauhid Peduli, sangat merasakan dampak kehadiran HFI. Ketika sebelum adanya HFI, kami bergabung jadi anggota HFI ke-19 di tahun 2023. Oke. Memiliki pengalaman yang sangat menarik dan juga sangat
bersyukur dengan adanya forum ini. Karena apa? Karena jujur kami yang memang memiliki latar belakang Islam memiliki pemahaman yang lebih sempit ternyata gitu ya. Ketika kami gabung HFI, oh ternyata ketika berbicara zakat, infak, sodako, perspektif kami hanya untuk Muslim. Tapi ketika sudah masuk HFI ini, oh ternyata rahmatan lil alamin itu benar-benar harus dibentuk. Membuka wawasan lebih luas lagi. Membuat perspektif kami lebih luas lagi. Nah, termasuk ketika terakhir ada bencana di Palu, gitu ya, HFI bisa lebih masif bergerak ke lapangan, karena HFI ini karena semua unsur di dalamnya sangat macam-macam. Ada yang memiliki kelebihannya di kesehatan, ada yang di hunian, kemudian ada di gizi. Jadi semuanya memiliki lembaga-lembaga itu memiliki kelebihan masing-masing, sehingga ketika ada forum ini terjadi suatu transportasi sumber daya istilahnya ya. Jadi paket komplit ya Pak. Ada yang urus ini, ada yang urus ini, ada yang urus ini begitu. Ya betul. Jadi ketika ada bencana, salah satu program kami ada namanya Rumah Ibadah Tangguh Bencana. Masjid, gereja, pura wihara. Berarti itu salah satu bentuk kegiatan HFI ketika berada di lokasi bencana. Betul. Kenapa rumah ibadah? Karena rumah ibadah itu di perspektif masyarakat menjadi suatu tempat yang aman. Aman, luas, dan juga semua pun bisa hadir di situ. Nah, ketika HFI ini hadir, semua bisa bergerak. Tidak hanya sebatas kamu Islam, kamu non-Muslim, segala macamnya. Itu terjadi termasuknya ketika di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Yogyakarta. Ketika masjid penuh, karena sudah terjalin koordinasi, ada perkumpulan di situ, maka bisa menggunakan rumah ibadat yang lain, gereja. Jadi terbuka untuk lebih semuanya. Terbuka untuk semua. Ini saya rasa ini jadi dampak kehadiran HFI ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah tadi sumber daya yang berlimpah. Ketika kami kekurangan logistik di hunian, oh ada ini di kesehatan, oh ada. Berbeda dengan misalkan saling membackup satu sama lain. Saling membackup ketika hadir misalkan hanya satu lembaga, kami jujur sangat kewalahan gitu. Dan ketika ada perkumpulan ini, masyarakat pun lebih ketika di sini penuh, oh di sini jadi komunikasinya mengalir seperti itu. Ya itu salah satu kegiatannya. Pasti kan HFI itu mungkin lebih sering di lokasi bencana. Ya. Selain itu apa? Kita penasaran apa sebenarnya kegiatannya selain yang mungkin disebutkan tadi? Apa kegiatan lain yang dilakukan HFI ketika turun langsung di lokasi bencana? Mungkin ada yang bisa dijelaskan kepada sahabat Kelasia kan? Ketika turun di kebencanaan, karena memang fokus kami, peran kami adalah salah satunya adalah meningkatkan kapasitas relawan. Jadi ketika terjadi bencana, para relawan khususnya yang berada di anggota HFI ini memiliki kapasitas yang cukup ketika di lapangan. Nah, jadi peran HFI ini lebih kepada mempersiapkan atau meningkatkan kapasitas relawan. Jadi misi utamanya adalah bagaimana meningkatkan kapabilitas relawan sehingga relawan itu ketika terjun siap. Seperti itu. Adapun di lapangan ada yang memakai bendera HFI, ada juga benderanya masing-masing anggota gitu, Bu. Jadi kalau dari DT Peduli ya DT Peduli, dari Dompet Duafa, ketika di lapangan Dompet Duafa memakai atribut masing-masing. Berarti mempersiapkan sumber daya yang berkualitas untuk kemudian mereka siap langsung membantu di lokasi bencana. Jangan sampai di sana bingung sendiri apa ini mana ini yang mau saya. Jadi memang di training lah istilahnya jadi di HFI. peningkatan jejaring, kemudian
penambahan kapabilitas dari aktor-aktor lokal terutama ya, karena kita berbasis kelokalan. Yang tenaga-tenaga yang aktor di kelokalan itu kita upgrade lagi. Sehingga tadi peran advokasi juga koordinasi itu terbangun. Jangan sampai ketika terjun ke lapangan, karena mohon maaf kita ini berbeda latar belakang. Betul. Ada yang baru, ada yang sudah lama jadi anggota HFI, sudah banyak pengalamannya. Ada yang baru, dia belum memiliki pengalaman. Betul. Ketika dia ikut, dia jadi ekosistem juga sumber dayanya sangat melimpah. Ketika terjun di lapangan, apa yang dilakukan sesuai dengan klaster masing-masing tadi. Oh, berarti dibagi. Oh, klasternya, ada pengalaman masing-masing ya. Ya, jadi tidak saling kalau misalnya ini agak-agak kurang, terus ini mungkin cepat, jadi tidak saling tumpang tindih begitu ya Pak. Oke. Salah satunya adalah ada namanya dalam hal penanggulangan bencana itu ada namanya standar SPIR, yang memang standar yang diakui di seluruh dunia. Ini itu yang kita coba terapkan di HFI. Jadi termasuk tadi ketika tanggap bencana, maka dari anggota ini sudah memiliki keahlian masing-masing, spesialisasi masing-masing. Jadi sudah pasti nih, kamu ini spesialisnya ini spesialisnya ini. Ini bikin dapur umum, ini buat untuk sanitasi. Jadi lebih efektif dan efisien ya Pak? Iya betul, lebih efektif. Ya. Tadi sempat disinggung soal penambahan jejaring. Nah, kita tahu kan HFI ini sudah cukup aktif berjejaring dengan berbagai pihak. Mungkin bisa diceritakan contoh kolaborasi nyata yang pernah dilakukan dengan lembaga pemerintah, misalnya BPD atau instansi lainnya. BPD kan tadi sudah mungkin membangun forum ya. Kalau dengan instansi lainnya itu seperti apa Pak? Salah satunya yang saat ini dibentuk di Hub Sulsel itu kami ada namanya program juga dengan pemerintahan ya, itu namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kita kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini atau SPAB ini kita kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Sehingga terbentuk satuan kegiatan ekstrakurikuler yang dimana di situ siswanya yang menjadi aktif, penggerak di dalamnya. Siswanya yang di-training untuk siap menghadapi, jadi cerdas menyikapi ya Pak. Betul, local leader lah di dalamnya gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, memang sudah aktif ada yang menggerakkan di dalamnya gitu. Dari mulai tadi budaya sadar bencana dan lain-lain itu di training, ada trainernya. Kami memiliki harapan besar SPAB ini juga di tahun 2025 dan 2026 ini juga kita masih, khususnya tadi ketika sudah terbentuk forumnya, kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan supaya terbentuk SPAB ini. Dan bisa berjalan aktif begitu ya Pak? Juga terbentuk atau terlaksana jambore SPAB ya. Jadi semua nanti setiap sekolah mengirimkan delegasi-delegasinya untuk membuat jambore seperti ini, nanti dilombakan. Sehingga terjadi suatu informasi yang menyeluruh ya. Jadi masif khususnya di pelajar-pelajar ya. Dan itu mendorong partisipan ya Pak, apalagi untuk dilombakan pasti banyak pasti yang semangat. Iya, pasti semangat. Lomba kan ada hadiah Pak. Betul. Dan itu tentunya harus didukung juga oleh pihak pemerintah seperti itu. Ya, jadi kolaborasi seperti ini dengan pemerintah misalnya dan institusi pendidikan itu diharapkan ini bisa meningkatkan literasi bencana yang kita lihat sekarang itu masih minim sekali, sedangkan bencana itu banyak sekali terjadi ya Pak. Sangat disayangkan sekali. Ya semoga dengan hadirnya HFI ini bisa
menjadi pendorong untuk meningkatkan literasi bencana dan membangun budaya sadar bencana. Ya, terakhir mungkin sebagai penutup Pak, apa pesannya untuk masyarakat kita, untuk sahabat kelas siaga yang berada di sini maupun di sana, di rumah dan di kampus dimanapun mereka berada, khususnya kepada generasi muda kampus ya, agar semakin aktif dalam membangun budaya sadar bencana. Sahabat kelas siaga dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat, di lautan, dikarenakan bima kasabat Edinas, karena dampak dari tangan-tangan manusia. Bencana ini tidak bisa kita pungkiri, pasti terjadi. Nah, peran kita sebagai warga sipil, semua masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan, memiliki peran yang sangat penting. Terutama bencana ini ada yang memang datangnya bukan karena perbuatan manusia itu sendiri, ada yang memang karena ulah manusia itu sendiri. Nah, kita memiliki peran aktif untuk terus senantiasa menjaga lingkungan, menjaga alam kita, karena khususnya yang beragama Muslim dan juga non-Muslim, pasti setiap agama mengajarkan apa itu namanya hubungan dengan Tuhan, kemudian hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, banyak orang berpikiran hubungan dengan Tuhan dan manusia, tidak memiliki kesadaran bagaimana menjaga hubungan dengan alam. Nah, mari khususnya dengan program ini kita tingkatkan keilmuan kita, kesadaran kita, edukasi kita ke keluarga kita, sahabat, tetangga, dan lain-lain, bahwasanya bencana tidak menunggu Anda siap. Makanya mudah-mudahan kita yang khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia pada umumnya, memiliki kesadaran dan untuk bisa menanamkan nilai-nilai bagaimana menjaga alam ini lebih baik lagi, tidak merusaknya, dan jangan tunggu untuk terjadi bencana, mulai tingkatkan literasi Anda tentang kebencanaan. Ya, jadi pemirsa, rasanya kelas kita hari ini tuh begitu padat ilmunya. Saya intip-intip ini catatannya Pak sudah full di satu buku. Ya, minimal setelah ini sudah tidak lari lagi kalau tiba-tiba terjadi banjir ya Pak. Minimal mengungsi dulu. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana Humanitarian Forum Indonesia Hub Sulawesi Selatan menjadi wadah bagi sinergi lintas lembaga, mulai dari pemerintah, kampus, media, hingga masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya sadar bencana yang masih minim ini. Dan ingat teman-teman bahwa kesiapsiagaan bukan cuma soal aksi, tapi juga kebiasaan berpikir dan bertindak dengan pengetahuan. Yes, selalu kembali dengan pengetahuan. Itulah makna dari cerdas menyikapi, siaga menanggapi. Tidak terasa mungkin waktunya sudah habis ya Pak. Ya, mungkin masih mau lanjut sesi kedua atau part 2? Boleh. Ya, nanti di episode berikutnya. Ya, terima kasih kepada narasumber kita hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan mendalam soal bagaimana cara membangun budaya sadar bencana. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir di kelas maupun teman-teman yang ada di rumah, di kampus, dimanapun Anda berada, sahabat kelas siaga. Jangan lupa setiap minggu kita akan kembali belajar hal-hal baru seputar literasi dan budaya sadar bencana. Karena dengan pengetahuan kita bisa lebih siap menghadapi situasi apapun yang terjadi. Saya Rahmatia pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya hanya di kelas siaga. Cerdas menyikapi, siaga menanggapi.
ibu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Setiap detik dunia bergerak. Informasi mengalir tanpa henti. Di tengah arus deras informasi, Unhas TV hadir untuk menavigasi. Dalam dunia yang penuh suara, kebenaran perlu diarahkan. 3, 2, 1. Program-program di Unhas TV. Unhas Daily. Senang sekali saya Ririn Karina dan Baru ganti pengarang Petarani Universitashasanuddin. Unhas Pika. Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off. Unhas Story. Yang hangat-hangat ini diperbincangan baru-baru kemarin ini, yakni adanya aktivitas tambang di area Jam 4 ya, Pak. Unhas Outlook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unhas Historia. Kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Unhas Health. Unhas Figur. Ya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman. Unhas Trainers. Konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja tapi bikin vlog. Unhas Quiz. Unhas Quiz. Unhas Spotlight. Nyamana. Halo Sobat Nyamana, kembali lagi bersama saya Zul dan saya Najwa. Do's and Don'ts. Bersama Unhas TV. Spill dulu. Layanan kemitraan. Video profile. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, hilirisasi akan meningkatkan nilai dan karakter tradisional yang masih digunakan di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas Tionghoa di luar negeri. Video pembelajaran. Tulisan khas bahasa Mandarin memiliki proses penciptaan yang unik. Ada piktogram, ideogram, asosiatif, serta penggabungan fonosemantik. Liputan. Toko ini memiliki ruang yang cukup luas dengan rak. Live streaming acara. Podcast. Oh ya, Bagaimana? sering saya sering. Kemarin juga waktu kita pemeriksaan kesehatan kan di sini juga. Oh, di sini, oke Bapak. Terus beberapa. Teknologi terus berubah, tapi misi kami tetap. Kini bukan hanya lewat layar TV, tapi kemanapun Anda membawa informasi. Navigasi dunia.
Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka Sikap hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu. Yang kedua, dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Gunakan pasta. Nah, pasta gini kuncinya, pasta gigi. Pasta gigi umumnya yang berada di pasaran adalah pasta gigi yang menggunakan deterjen. Ada istilahnya kalau di kesehatan ada fokal infeksi. Fokal infeksi itu misalnya infeksi yang berada di misalnya di dalam mulut, tapi penampakan justru ada di tempat lain. Kenapa? Karena ibaratnya banjir kiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda.
dalam program Unhas Sehat. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi momen istimewa bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah dan menjaga kesehatan tubuh. Namun saat berpuasa, perubahan pola makan dan juga berkurangnya produksi air liur dapat menjadi suatu masalah bagi kesehatan mulut dan gigi. Lantas, bagaimana cara menjaga dan merawat gigi dan mulut pada bulan Ramadan ini? Dan seperti apa kebiasaan yang seharusnya dilakukan agar kesehatan mulut dan gigi kita bisa tetap terjaga dengan optimal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di episode kali ini kita akan membahas cara menjaga kesehatan mulut dan gigi di bulan Ramadan. Saat ini telah bergabung bersama kami Ketua Persatuan Dokter Gigi Kota Makassar. Ada Dr. Eka Irwansyah, Dokter Gigi MKes, Spesialis Ortodonti Subspesialis, Kelainan Tumbuh Kembang Konsultan. Juga sekaligus Dokter Spesialis Rumah Sakit Gigi Mulut, Pendidikan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ririn. Alhamdulillah baik ya, Dok. Sebelum kita lanjut untuk membahas bagaimana sih cara merawat dan menjaga kesehatan mulut dan gigi kita di bulan puasa ini, Dok, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang keseharian dokter sebagai dokter spesialis ortodonti secara khusus di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin. Oke. Makasih. Yang pertama dulu saya ingin mengucapkan selamat atas hadirnya. Saya ini pertama kali hadir di sini ya. Ternyata saya baru tahu juga, wah Unhas keren juga nih punya tim televisi ya. Ini bisa untuk mengedukasi dan mempromosi hal-hal yang terjadi di Unhas. Oke, kita kembali ke laptop. Ya, hubungannya tadi dengan Ramadan ya. Iya. Dengan Ramadan. Ya, tantangan utama dalam bulan Ramadan itu ketika orang berpuasa adalah bagaimana dia bisa menjaga pertama badannya tetap fit, yang kedua kesehatan yang bikin sering terganggu kesehatan rongga mulutnya ya, orang bisa mungkin tentu paling umum itu bau mulut. Nah, bau mulut itu biasanya kondisinya kalau misalnya mulut kering. Nah ini bagaimana, sudah benar sekali tadi Mbak Ririn bilang bagaimana menjaga mulut itu tidak kering. Nah itu tantangannya. Ya, langsung dijelaskan atau lagi? Ya. Sebelum kita lanjut lebih jauh nih, Dok, mungkin kesehariannya sebagai dokter spesialis ortodonti itu seperti apa, Dok? Oh iya, sorry, saya kelewat tadi. Ya, keseharian saya memang sehari-hari kalau di pagi biasanya itu saya aktif di Rumah Sakit Gigi dan Mulut ya. Di sana saya membimbing calon-calon dokter gigi spesialis ortodonti. Ya, apalagi sekarang ini sedang sibuk-sibuknya banyak residen baru, residen yang sudah senior juga itu yang harus kita bimbing. Tapi di luar itu saya juga praktek mandiri di Eka Irwansyah Orthodontic Center, ya. Dan saya juga aktif di organisasi. Tadi sudah disebutkan di awal PDGI Kota Makassar. Kalau di nasional saya juga aktif di PDGI pusat. Ya. Oke, baik, Dok. Cukup padat ya, Dok. Cukup banyak juga kegiatannya ya, Dok. Oke, berbicara soal cara merawat gigi dan mulut nih, Dok. Sebenarnya yang paling urgent sekarang itu terkait dengan isu-isu gigi dan mulut itu seperti apa, Dok? Ya, oke. Kalau terkait isu-isu kesehatan gigi dan mulut ya, sampai saat ini berdasarkan hasil riset kesehatan nasional yang terbaru itu memang masalah gigi dan mulut itu masih pada kerusakan gigi dan gusi, walaupun sudah mulai berkurang dibanding 5 tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau dulu memang paling menjadi momok itu gigi berlubang, gusi yang rusak. Nah, tapi alhamdulillah dengan kemajuan sekarang masyarakat juga sudah mulai lebih teredukasi sehingga tingkat kerusakan gigi dan yang tadi itu sudah mulai berkurang di riset yang terbaru. Nah, tapi masih jauh dari standar yang seharusnya.
Karena di pelayanan BPJS juga laporan, kebetulan saya juga sebagai tim kendali mutu, kendali biaya BPJS ya. Jadi saya tahu kasus apa yang paling banyak dibiayai oleh BPJS untuk urusan gigi dan mulut. Dan masih menjadi momok itu adalah masalah gigi berlubang yang terinfeksi. Nah, itu masalahnya. Oke, Dok. Kalau kita melihat dari penjelasan dokter tadi, untuk anjuran perawatan gigi ini agar tetap sehat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di setiap harinya itu seperti apa, Dok? Ya, tentu tidak lepas dari menjaga kebersihan mulut ya. Kalau dulu kan orang ke dokter gigi itu nanti sakit giginya baru datang ke dokter gigi. Kalau sekarang disarankan jangan tunggu sakit karena ada pemeliharaan, ibaratnya mobil. Mobil itu kan 3 bulan atau paling lambat 6 bulan sekali harus ke bengkel untuk perawatan rutin. Bukan nanti ada ngadat atau ada masalah baru ke bengkel. Nah, gigi juga seperti itu. Oke, Dok. Jadi ada pemeliharaan rutinnya. Di samping sehari-hari juga setiap orang juga melakukan perawatan rutin. Oke, Dok, saya juga penasaran nih, Dok. Kan ini kita berbicara tentang perawatan gigi. Nah, lantas bagaimana perawatan gigi bagi orang-orang yang mungkin menggunakan behel, Dok? Apakah ada perawatan khusus yang dilakukan atau cara-cara yang lebih ke khusus sih untuk perawatan gigi ini? Iya, kalau dihubungkan dengan behel memang lebih spesifik ya. Karena tidak pakai behel saja, biasanya beberapa orang kesulitan untuk melakukan pemeliharaan kesehatan gigi mulutnya. Tidak semua orang punya kemampuan loh untuk melakukan sikat gigi. Saya kadang beberapa pasien saya suruh ulang, saya sampai mengajarkan di tempat praktek itu coba ulang lagi. Ternyata banyak juga orang yang salah cara sikat giginya. Oke, mungkin bisa berbagi tips, Dok. Cara untuk menyikat gigi yang benar itu seperti apa? Memang ada beberapa metode, tapi saya tidak terlalu secara spesifik misal menyebutkan teorinya ya. Paling tidak gigi depan itu, jadi bukannya digeser gitu ya, tapi harusnya kayak dicungkil gitu, tapi di dalam. Karena kalau kita kayak menggergaji itu lama-lama akan terjadi lubang di leher giginya. Nah, itu juga samping, jadi kayak kita mencungkil gitu. Boleh kita menggosok, tapi jangan terlalu lama. Tapi umumnya kita dari kecil dulu selalu gosok. Nah, itu yang lebih sering, padahal bukan begitu sebenarnya. Oke, mungkin pemirsa Unhas TV banyak yang belum tahu bagaimana sebenarnya cara menggosok gigi yang benar. Nah, tips dari Dokter Eka ini sangat bermanfaat bagi kita. Kita lanjut, Dok. Mungkin ketika berbicara tentang behel nih, Dok, sebenarnya tujuan penggunaan behel ini sendiri itu seperti apa, dan mungkin kapan sih seharusnya kita menggunakan behel? Karena sebagaimana beberapa waktu lalu kita berbincang, Dok, katanya sudah manfaatnya sudah beralih dari ada yang sebenarnya manfaat terakhir diutamakan. Oke, dari Dok sendiri bagaimana? Ini pertemuan kedua kita ya, kita membahas tapi tidak apa-apa, mungkin ada yang baru. Jadi kalau alasan orang sekarang semakin banyak menggunakan behel dibanding dengan 10 tahun yang lalu, itu memang mulai bergeser. Awalnya lebih ke arah untuk mencapai kesehatan gigi ya. Misal bagaimana gigi mudah gitu membersihkan nah sekarang ternyata tujuan yang tadinya paling akhir itu adalah untuk estetik, ternyata mulai sekarang ke sini-sini justru itu menjadi tujuan utama. Ya, sama dengan kalau dulu mungkin, mohon maaf ini saya menyinggung profesi yang lain, kulit misalnya. Kalau dulu orang merawat kulit itu lebih ke kalau ada penyakit-penyakit. Sekarang ternyata orang datang ke dokter kulit itu justru faktor kecantikannya. Ya, itu yang lebih banyak. Nah, sama dengan behel juga demikian. Jadi saya sudah pernah singgung sebelumnya, setidaknya 8 hal yang menjadi alasan orang untuk melakukan atau meminta perawatan dengan ortodontik atau perawatan dengan behel. Ya, yang tadi yang paling akhir sekarang menjadi pertama itu ada unsur penampilan. Penampilan yang mungkin orang tidak suka dengan wajahnya, pingin dimundurkan, pingin dimajukan, bahkan pingin tirus.
Ya, betul. Jadi yang tadinya tembem, tiba, dok bisa nggak wajah saya dibikin tirus lah. Nah itu, dan memang tujuan perawatan kita itu salah satunya adalah mendapatkan bentuk wajah yang harmonis. Tentu bukan dengan operasi, bukan dengan diet maksudnya ya, tapi dengan mengatur gigi sedemikian rupa sehingga wajahnya berubah. Yang tadinya mungkin oval sekarang menjadi lebih ke bawah. Ada juga orang, dok saya pinginnya lebih lebar nggak? Itu bisa di-create dengan memindahkan gigi-giginya. Nah, alasan-alasan lain tadi apa perlu disebut lagi? Iya, boleh. Ya. Alasan karena profesi, tuntutan profesi. Sekarang semakin banyak profesi yang menghendaki gigi pada posisi tertentu. Kayak seperti saya pernah katakan, tentara, polisi, pilot itu dulu nggak ada masalah. Mau giginya bertumpuk, sekarang nggak bisa lagi. Ya, mereka akan jatuh di seleksi itu kalau misal giginya pada posisi-posisi yang dianggap tidak cocok untuk masuk di profesi tersebut. Ya, kemudian alasan ke berikutnya, alasan-alasan patologis seperti saya pernah sebutkan, misalnya sakit kepala yang tidak kunjung sembuh, udah minum obat, sudah keliling dokter saraf, enggak selesai sakit kepalanya, di scan tidak ada masalah di otaknya, ternyata giginya yang bermasalah. Posisinya yang tidak ketemu dengan bagus, tidak kontak dengan bagus, nah itu yang harus dipindahkan gigi yang ke kontak tidak bagus itu, akhirnya hilang sakit kepalanya. Begitu juga persendian rahang, sama sakit rahang yang tidak sembuh-sembuh, nah itu bisa karena gigi yang tidak harmonis, tidak posisinya, ya seperti itu. Oke, baik dok. Terkait dengan mungkin ada efek samping dari penggunaan behel ini dok. Apa mungkin bahaya penggunaan behel ketika disalah manfaatkan seperti itu? Iya, oke. Banyak, ya paling tidak ada beberapa hal yang paling mendasar ya pada orang pengguna behel, terutama jika teknik perawatan dan alat bahan yang digunakan tidak cukup memadai, maka bisa terjadi bukannya tambah jadi bagus, malah jadi buruk akibatnya gitu. Ada beberapa pasien yang terpaksa kami lanjutkan kembali perawatannya karena pasiennya merasa misalnya pingin gigi maju, pingin dimundurkan, dok perasaan saya tambah maju deh. Nah itu yang seperti itu. Berarti itu kesalahan dari mekanika perawatannya. Kalau ada juga efek-efek yang akibat yang patologis yang dari segi bahan, itu bisa menimbulkan reaksi alergi. Ya, ada yang keracunan. Ya, nah ini yang paling kita tidak inginkan. Kalau keracunan mungkin bisa dihentikan. Nah, yang paling ini ada laporan ya, walaupun insya Allah nauzubillah min zalik saya tidak pernah dapatkan, itu ternyata bisa menyebabkan kanker. Karena dibilang karsinogenik. Saat apa? Ternyata kalau behel itu tidak cukup memadai lapisan anti karatnya, itu behel itu berkarat ya. Kalau yang behel logam, nah itu harus dia dibungkus lapisan anti karat. Ketika lapisan anti karatnya tidak cukup bagus melapisi logamnya, nah itu bisa menjadi karsinogenik. Apalagi kalau behel abal-abal ya. Karena ini sudah dari dokter dan mungkin masih menimbulkan efek samping. Bagaimana kalau behel yang dalam tanda kutip diperdagangkan bagi orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab seperti itu, dok? Ya, makanya itu salah satu hal yang selalu saya tekankan ke mahasiswa saya, ke residen. Kalau kalian sudah jadi spesialis, sangat hindari untuk menggunakan behel yang dijual secara bebas begitu, maksudnya yang tidak jelas asal usulnya, ya paling tidak ada ISO-nya lah gitu. Jadi sebagai standar internasional kelayakan jual itu barang harus jelas. Karena barang itu ternyata saya pernah berkunjung ke satu pabrik di China, itu wah, kalau memang mau jahat itu gampang banget itu. Jadi barang itu bisa diproduksi asal-asalan atau mau diproduksi secara benar tuh sangat memungkinkan. Oke, dok. Ya. Untuk perawatannya sendiri, dok, sempat kita singgung tadi bahwa di dalam bulan Ramadan ini, apakah ada perawatan khusus bagi pengguna behel ketika
menjalankan ibadah puasa ini? Ya, oke. Ya, itu bagusnya. Yang pertama, sebenarnya baik bagi pengguna behel maupun bukan pengguna behel, yang paling utama ketika dia masuk ke budaya puasa, dia harus lebih memperhatikan tadi soal kekeringan yang biasa mulutnya ya. Kalau anak-anak justru kalau puasa malah tambah banyak biasa air liurnya. Tapi kalau orang dewasa, apalagi semakin bertambah umur, dia semakin berkurang ludahnya. Nah, sangat perlu dihindari makanan dan minuman yang membuat mulut kering. Contohnya kopi. Ya, kopi itu kalau mau ngopi, yang orang-orang yang punya kebiasaan ngopi, hindari ngopi pada saat sahur. Ngopi boleh setelah buka puasa. Merokok itu juga akan membuat mulut kering. Ya, kalau merokok hindari pada sebelum sahur, saat sahur. Kalau mau merokok silakan setelah buka puasa. Ya, karena pasti akan mulutnya kering. Yang ketiga, gunakan pasta gigi kuncinya, pasta gigi. Pasta gigi umumnya yang berada di pasaran adalah pasta gigi yang menggunakan deterjen. Deterjen itu membuat mulut kering. Ya, bagaimana cara ciri-ciri? Mungkin masyarakat tidak tahu yang mana sih dok yang pakai deterjen yang berbusa. Gampang jadi tahunya ya. Kalau kita kan kita tidak pede dulu juga waktu awal-awal saya membedakan tuh kayak tidak pede saya sikat gigi dengan si pasta gigi yang tidak ada busanya. Mau yang enak gitu kalau yang busanya. Ternyata itu justru tidak bagus apalagi untuk bulan puasa. Oke. Ya. Jadi makanan sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Cari makanan-makanan yang membuat kering mulut hindari. Oke. Baik pemirsa, sangat menarik pembahasan kita bagaimana cara merawat dan menjaga gigi pada bulan puasa ini. Kita akan membahas lebih dalam lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa karena masih setia membersamai kami dalam program Unhas Sehat. Kita akan lanjut membahas bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa. Baik dok, kita sering mendengar nih dok bahwa saat berpuasa dan memang faktanya mulut itu kering. Nah, apakah sebenarnya mulut kering saat berpuasa ini wajar atau seperti apa dok? Dan ketika mungkin hal ini diwajarkan untuk mengatasi ini sendiri itu seperti apa, dok? Ya, kenapa bisa mulut kering biasanya, terutama kalau kita berpuasa, karena aktivitas mulut kita menjadi jauh berkurang. Orang kalau melamun saja itu biasanya juga, atau kita nonton film lama gitu, menganga gitu, itu juga akan mengering. Jadi makanya kenapa puasa? Karena itu tadi aktivitas mulut kita, apakah itu karena faktor makan, kita menjadi tidak ada asupan makanan, ini kita tidak terpancing untuk keluar lidah. Nah, begitu juga dari faktor mekanik bicara itu berarti lidah tidak bergerak gitu. Makanya ini juga terutama bagi yang muslim ada anjuran itu basahi lidahmu dengan membaca Al-Qur'an. Ya, karena kalau lidah bergerak maka dengan sendirinya ludah bukan ini. Ya tentu juga apalagi namanya
Ya mungkin bagi secara umum mungkin dengan bernyanyi, dengan bersiul, atau apa. Intinya kalau lidah digerakkan itu biasanya akan merangsang saliva atau ludah keluar. Oke, baik dok. Untuk menggosok gigi sendiri nih dan melakukan perawatan gigi lainnya, katanya ini seringkali dianggap membatalkan puasa dok. Menurut sudut pandang dokter sendiri nih, bagaimana sih ketika kita melihat ini dari sudut pandang medis? Apanya yang ketika kita menggosok gigi katanya dianggap membatalkan puasa. Ya, saya kira saya tidak kompeten untuk soal batal tidak batal ya. Tapi yang saya tahu bahwa menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa tidak batal karena kita tidak menelannya gitu. Selama itu tidak masuk ke dalam kerongkongan kita, melewati kerongkongan kita, itu tidak membatalkan puasa gitu. Itu yang saya anggap. Tapi saya kira perlu divalidasi oleh agamawan ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dok bahwa umat Muslim itu dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Dan memang faktanya ketika kita berbuka itu pastinya dengan yang manis-manis. Nah, ini dok, apakah ada makanan atau minuman yang perlu dihindari saat bulan Ramadan untuk bisa tetap mempertahankan kesehatan gigi dan mulut kita? Ya, sudah benar itu ya. Ini saya disitulah kita kagumnya pada agama. Tidak ada kajian apa gitu pelajar dulu ketika dianjurkan berbuka puasa dengan yang manis. Kenapa? Karena kita sudah berpuasa sekitar 12 jam, itu kadar gula darah kita menjadi jauh menurun, ya, menurun. Nah, jadi untuk yang paling cepat menormalkan, meningkatkan kembali adalah asupan gula. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan berbuka dengan yang manis. Ya, Oke dok. Secara umum ini kan kita melihat bahwa apakah ada perbedaan kondisi dan mungkin struktur gigi dari orang yang menggunakan behel dengan tidak menggunakan, atau apakah ada dampak signifikan nih dok, terutama dalam menjalankan ibadah puasa? Mungkin yang pakai behel agak kesulitan, atau mungkin produksi air liurnya itu lebih kurang dibandingkan orang yang tidak menggunakan behel, atau seperti apa dok? Ya, sebenarnya relatif sama saja. Bahwa menjadi lebih sulit itu ya sebenarnya beda, sama saja, karena toh yang penting kalau dia sudah terbiasa melakukan sikat gigi pada saat sebelum bulan puasa, ya pasti dia akan lanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan tersebut pada saat bulan puasa. Intinya menurut saya mau pakai behel atau tidak pakai behel, hindari menggunakan pasta gigi deterjen, itu menurut saya. Karena di ini juga untuk pengguna behel itu justru dia ada pasta gigi khusus, membuat giginya jadi licin, membuat behel-behel itu jadi tidak gampang makanan melekat di situ. Jadi ada pasta gigi khususnya. Melihat hal tersebut, apakah ada keterkaitan antara kesehatan tubuh dengan secara keseluruhan dengan kesehatan gigi dan mulut, dok? Oh, banget. Jadi berkaitan banget, karena ada istilahnya kalau di kesehatan ada vokal infeksi. Vokal infeksi itu misalnya infeksi yang berada misalnya di dalam mulut, tapi penampakan justru ada di tempat lain. Kenapa? Karena ibaratnya banjir kiriman. Jadi pernah ada seorang dokter spesialis yang justru dia dioperasi operasi jantung karena ternyata infeksi di giginya, ya. Bakteri yang menginfeksi giginya masuk ke aliran darah, bercokol di jantung, sehingga dia memberikan efek kerusakan di jantung. Terpaksa jantungnya dioperasi. Nah itu namanya vokal infeksi. Dan bukan hanya di jantung, bisa di otak, bisa di hati, bisa di mana-mana. Jadi itulah hubungannya. Oke, dok. Jadi sangat berpengaruh ya. Sangat. Baik dok. Mungkin kalau kita melihat nih dok, sebenarnya apa sih tantangan dalam perawatan gigi dan mulut ini ketika kita berpuasa, dok? Ya, tantangannya itu tadi ya, tantangannya bagaimana kita menjaga, seperti tadi Mbak Ririn bilang, tidak semua orang bisa menjaga itu mulutnya tetap dalam kondisi normal, maksudnya ludah tercukupkan, pasti orang keluhannya jadi kering mulutnya. Ya,
terpaksa harus kumur-kumur, sering-sering kumur, ya syukur kalau cuma benar-benar kumur. Jangan sampai cuma asalan ternyata ada seteguk dua teguk yang dikumur, nah itu orang Makassar bilang kalasi nih bahasanya. Jadi tantangannya di situ sebenarnya. Ya. Jadi sedikit lagi, makanya disarankan pada saat bersahur itu konsumsi air yang banyak. Supaya asupan, bahkan kalau tidak makan ini, kayak saya juga selama ini kalau puasa saya sudah tidak makan, jadi hanya minum 1 gelas air besar ya sudah tidak cukup tuh untuk sampai berbuka puasa. Oke, Dok. Selain tadi yang disampaikan bahwa tantangannya ini berasal dari diri kita sendiri ya, Dok. Ya. Nah, selain dari untuk menjaga kesehatan dan menjaga perawatan agar gigi dan mulut kita ini tetap sehat, itu menjaga pola makan dan juga menggosok gigi. Nah, selain itu, Dok, apakah ada tips lain yang mungkin bisa membantu kita untuk menjaga dan merawat gigi, kesehatan gigi dan mulut kita? Oke. Tips, bagus nih pertanyaannya. Tips ya, apalagi menjelang masuk bulan puasa, saya sangat menyarankan kepada siapapun yang ingin lebih khusyuk puasanya, selain tadi soal faktor makanan, soal faktor pemeliharaan, sebaiknya di momen-momen minggu-minggu ini melakukan persiapan kebersihan mulut. Itu dalam hal ini kalau ada giginya lubang terinfeksi, ditambal dulu, dirawat dulu supaya nanti ketika bulan puasa itu tidak mengganggu gitu. Begitu juga gusi. Sebaiknya dilakukan pembersihan gigi dan gigi. Biasanya karang-karang gigi yang mungkin ada bercokol, sebaiknya sebelum puasa dibersihkan. Ya, karena itu semua yang akan memperparah kalau terjadi masalah nanti pada saat bulan puasa, itu yang akan menjadi pemicu dan juga akan memperparah kelainan-kelainan yang mungkin timbul. Oke, Dok, terakhir mungkin bisa berikan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan di bulan secara khusus kesehatan mulut dan gigi di bulan puasa ini, Dok. Oke, baik. Jadi pertama saya berikan selamat memasuki bulan puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk persiapan kesehatan kita, gigi dan mulut memang menjadi faktor yang juga akan sangat berpengaruh pada kelancaran beribadah kita. Kita tentu tidak nyaman jika kita merasa gigi dan mulut kita ada satu kelainan, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Oleh karena itu, sebelum bulan puasa ini, lakukan pemeriksaan, lakukan peningkatan kesehatan memasuki bulan puasa. Ya, jadi bukan hanya persiapan rohani, ya, persiapan jasmani juga harus kita lakukan gitu. Jadi ada yang gusinya yang mungkin masih rusak atau mungkin masih bermasalah. Nah, sekarang waktunya untuk dibersihkan supaya nanti ketika bulan puasa itu tidak ada lagi masalah-masalah yang mungkin mengganggu. Oke, baik pemirsa, sangat menarik pembahasan kita pada pagi hari ini dengan kita mengetahui bagaimana cara merawat gigi dan mulut di bulan suci Ramadan ini. Sangat luar biasa pembahasan dari Dr. Eka terkait dengan perawatan dan proses menjaga kesehatan mulut dan gigi ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Eka atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kami dalam program Unhas Sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Unhas TV, dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program-program dari Unhas TV. Untuk itu, sebagai akhir kata, saya Andrea Reren Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Sehat berikutnya.
menggerakkan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, ciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Sebenarnya sih Pak, mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. Antara Iran dan Israel. Sudah ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Kita temukan rangka. Unhas Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitashasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitashasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Kalian sadar nggak sih kalau driver online, penjahit rumahan, penjual sayur, mas-mas pentolan, warung-warung makan, usaha-usaha kecil di pinggir jalan, setiap kali kamu gunakan jasa mereka, beli dagangan mereka, kamu bantu satu keluarga tersenyum. Kamu bantu roda ekonomi terus berputar. Napas bagi jutaan pelaku UMKM. Kita bagian dari semangat membangun negeri. Sampah bukan cuma bikin ruangan kotor, tapi juga bikin pikiran sumpek. Yuk buang sampah pada tempatnya. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Rumah sakit Unhas itu kita bisa melakukan manajemen atau terapi dengan kemoradiasi. Jadi kalau kita bicara mengenai kemoradiasi di
seluruh Makassar itu cuma di Rumah Sakit Unhas yang bisa. Kenapa menikah terlalu dini itu memang menjadi faktor risiko? Karena pada saat dia menikah terlalu dini atau berhubungan seksual pada saat terlalu muda ya, di daerah mulut rahim itu kan sebenarnya belum siap ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Sehat. Kanker serviks masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Dengan ribuan kasus baru dan kematian tiap tahunnya, penyebab utamanya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hari Kanker Sedunia 4 Februari 2025 kemarin mengingatkan kita akan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kanker secara komprehensif. Tema yang diangkat dari Hari Kanker kemarin ialah United by Unique, menekankan bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik dalam menghadapi kanker. Namun, kepedulian dan soliditas kita perlu tetap untuk menjaganya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentunya bersama dokter yang sudah bergabung kita di studio Unhas TV. Sudah ada Dr. Irma Safitri, spesialis obstetri ginekologi dengan subspesialis onkologi MKes. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana sebenarnya pentingnya vaksin HPV ini dalam mencegah kanker serviks bagi perempuan, khususnya di Indonesia. Oke, Dok, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin boleh dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih HPV ini, Dok? Oke, jadi HPV atau HPV ya kalau kita orang Indonesia itu adalah human papillomavirus. Jadi ini adalah virus. Sebenarnya virus ini tidak hanya menyerang pada perempuan, jadi pada laki-laki. Jadi virus ini tidak hanya menyebabkan kanker serviks, tetapi sebenarnya ada beberapa